Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita dimulai pada saat tengah malam. Ada para pemberontak yang akan memasuki istana. Di ruangan istana ada dua tabib yang sedang memeriksa dan mengobati Ibu Suri. Ibu Suri merasa tubuhnya sakit dan tidak enak tidur pada saat malam hari. Setelah minum obat dari tabib, badannya lebih baik. Namun keesokan harinya gejalanya muncul kembali. Tabib mengatakan mungkin itu karena cuaca yang sedang buruk dan tidak menentu. Dan ini adalah tabib kepercayaan raja ya guys, yang akan menjadi salah satu tokoh penting di alur cerita drama ini, yang bernama Choi Sang-rok. Tabib mengatakan Ibu Suri harus banyak istirahat dan harus santai, tidak memikirkan banyak hal. Tabib hanya memberikan obat herbal, lalu tabib pergi pamit. Dan ini adalah Ibu Suri bernama Sosu ya guys, dia sedang dilanda kecemasan. Pemberontak memasuki istana dan mulai menyerang dan melenyapkan para pelayan dan pengawal tanpa ampun. Mereka memasuki istana dengan tujuan untuk melukai dan melenyapkan raja. Dan ini adalah raja saat ini bernama Raja Haejong. Tabib menghadap raja dan bertanya kepada raja sedang apa di sini. Raja menjawab, aku sedang menikmati udara sejuk di sini. Kemudian tak lama ada pengawal memberitahukan kalau ada pemberontak memasuki istana dan ada beberapa pengawal yang terlihat membantu mereka memasuki istana. Mereka mulai masuk ke Gang Yeojong, kediaman yang mulia raja. Pelayan pada panik dan berlari dan berteriak, namun mereka melenyapkannya dan para pengawal juga dan Kasim. Akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan raja. Raja yang sedang bersama tabib dan beberapa pengawal. Yang anehnya pemberontak membuka cadarnya sehingga tabib mengenalinya. Tabib mengatakan dia adalah salah satu pengawal Raja Makjul. Raja Makjul adalah raja sebelumnya yang telah turun tahta. Pemberontak berkata kepada raja, kamu adalah raja pengkhianat yang dimana telah mengambil tahta raja sebelumnya. Tabib kerajaan menjawab itu tidak benar. Justru raja kamu yang kamu layani tidak punya hati nurani yang telah mengusir ibunya, melenyapkan saudaranya sendiri dan memeras rakyat, dan hanya bersenang-senang pekerjaannya. Pemberontak justru marah dan mulai menyerang pengawal raja. Mereka berkelahi, namun pengawal raja lebih jago dan mereka kalah. Tapi salah satunya telah melukai tabib kepercayaan raja. Dan mereka akhirnya tidak selamat guys. Walaupun terluka, tabib sempat memberitahu raja untuk memeriksa keadaan putra mahkota. Lindungi putra mahkota dan pengawal segera pergi ke istana Pangeran Mahkota untuk mengecek keadaannya. Namun pada saat pengawal ke sana, Pangeran Mahkota tidak ada. Posisinya digantikan justru oleh sekretaris kerajaan. Putra mahkota ternyata pergi keluar istana dan senang menyamar. Ada dua pria menemui seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah mantan Pangeran Haesung dari raja sebelumnya. Dia sedang mencari donasi untuk membuat pasukan barunya dan merebut kembali tahtanya. Kedua pria ini menawarkan diri untuk menyumbang sebesar 10.000 nyang. Pangeran Haesung kaget dengan kedermawanan kedua pria ini dan berkata, sejarah akan mencatat kebaikan kalian beserta kalian akan makmur bila ikut bersamaku kelak. Kemudian pangeran ini bertanya di mana uangnya. Dan pria ini mengatakan aku tidak membawanya hari ini. Pangeran Haesung menjawab lagi, tidak bisa, kamu harus membawanya sekarang supaya aku bisa menyelamatkan ayahku dan mengambil tahtanya kembali. Pada saat pria itu berbicara, pria ini langsung memukul wajahnya guys. Dan berkata, lihatlah mereka mengatakan kalau ayah kita pengkhianat. Mereka adalah hanya seorang penipu yang mengatasnamakan orang lain dan hanya berniat mengambil uang dari orang-orang kaya yang tidak tahu apa-apa. Dan mereka para penipu ketakutan dan bertanya siapa kamu. Lalu pria ini memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah putra mahkota Joseon yang bernama Lee Gun. Dan para penipu itu tetap melawan
dan tahu walaupun dia adalah putra mahkota dan mereka berkelahi. Putra mahkota dikeroyok oleh 3 orang dan terkena pukulan di wajahnya. Lalu adiknya membantunya mengalahkan para penipu itu. Dan putra mahkota memerintahkan mereka untuk ditangkap dan dibawa ke biro kepolisian. Dan ini adalah adik tirinya putra mahkota yang bernama Pangeran Dosung. Dia jago berkelahi dan sangat tampan. Mereka kembali ke istana dan pangeran diinterogasi oleh raja dan para menteri karena mereka sangat khawatir. Karena semalam telah terjadi insiden yang menakutkan. 알고 있느냐? 간밤에 변이 있었다. Putra mahkota hanya menjawab kalau dirinya menyamar keluar hanya ingin tahu tentang kehidupan rakyat dan tentang sentimen publik. Lalu raja marah dan memintanya untuk pergi dengannya. Setelah raja dan putra mahkota pergi, salah satu menteri memprovokasi menteri lainnya untuk menjatuhkan putra mahkota. Dia mengatakan lebih baik diganti saja putra mahkotanya dengan Pangeran Dosung yang lebih bertanggung jawab dan baik. Menteri ini adalah kakeknya Pangeran Dosung dari ibunya, guys. Selain diinterogasi oleh menteri, putra mahkota juga diinterogasi oleh keluarganya, yaitu Ibu Suri dan ibunya Pangeran Dosung dan raja. Putra mahkota berkata kembali kalau dirinya hanya pergi untuk menemui para gadis. Karena Pangeran Dosung melarangnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau sampai dia berkata sebenarnya, nanti putra mahkota tidak diperbolehkan lagi pergi keluar istana untuk menyamar. 바른대로 구했다간 두 번 다시 걸받고 구경도 못할 텐데. Raja marah terus, tapi Bu Suri membelanya dan mengatakan karena dia terbiasa tinggal di luar, sekarang dia jadi putra mahkota. Dia jadi terkurung dan merasa frustasi. Perlakukanlah dengan baik karena dia adalah seorang putra mahkota. 이 나라의 국본이 아닙니까? Lalu raja berpikir daripada putra mahkota selalu datang ke tempat Gisaeng, lebih baik kita nikahkan saja dia. Ibu Suri memikirkan akan menikahkan putra mahkota dengan putri tabib kerajaan Choi Sangrok. Selain tabib, dia juga menjabat menjadi grup restorasi bekerja sama dengan para menteri. Dia sangat setia kepada raja. Jadi raja, Ibu Suri dan ibunya Dosung sepakat semua untuk menikahkan putra mahkota dengan putrinya. Dan ini adalah dia, guys, putri Choi Sangrok yang akan menjadi putri mahkota bernama Myung Yun. Karena dia seorang putri dari tabib kerajaan, tentu saja dia ahli juga dalam hal mengobati. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengobati orang-orang desa yang sakit dan terluka. 참아! 내가 덧난다고 술 처먹지 말랬지? Pada saat mengobati, ada seorang putra bernama Gedong meminta tolong kalau ayahnya dibawa oleh sekelompok berandalan yang suka bermain judi dan ayahnya dipaksa untuk berjudi terus. Mendengar hal itu, dia langsung pergi mencari berandalan itu dan mereka berkelahi, guys. Tentu saja Myung Yun selain ahli dalam mengobati, dia juga jago dalam bela diri sehingga bisa mengalahkan mereka semua satu persatu tumbang, guys. Para berandalan telah pergi, tetapi Myung Yun berpikir pasti berandalan itu akan datang kembali. Dan kemudian dia menantangnya untuk minum arak. Kalau dia yang menang, berandalan itu tidak boleh membawa ayahnya Gedong lagi. Dan kemudian mereka minum arak bersama. Dan berandalan itu juga kalah minumnya. Ketuanya berkata, aku kalah semuanya sama seorang gadis. Selain kamu jago bela diri, kamu juga bisa mengalahkanku minum arak. Dan dia memutuskan untuk memanggilnya Nuna sekarang. 나보다 주먹 잘 쓰고 술 잘 마시면 언니. Adegan berpindah ke Choi Sangrok. Dia bertemu dengan ketua paranormal yang sudah terkenal. Ketua itu mengatakan kepadanya kalau putrinya sudah ditakdirkan terlahir membawa bencana dan akan menjadi janda. Kejadian buruk lainnya bisa dicegah dengan ritual pengusiran setan, tapi takdirnya yang membuat suami terluka dan lenyap tidak bisa dihindari. 세자는 일찍 죽고 명윤인 정상 과부가 될 걸세. Ayahnya bertanya kepada ketua apakah ada jalan keluarnya. Ketua menjawab ada jalan keluarnya, tapi apakah kamu sanggup dan bisa melakukannya? Karena apa yang kamu punya sekarang akan hancur semuanya. Dan ayahnya menjawab,
Aku tidak mau hidup dalam penyesalan ini. Semuanya untuk putriku, jadi tolonglah beritahukan aku ke tua. Myung-yun pulang dalam keadaan mabuk dibantu oleh pelayannya bernama Oh-wul. Dia dibawa pulang ke rumahnya dan beristirahat. Oh-wul membantunya juga untuk mencuci kakinya. Namun pada saat mencuci kakinya, ayahnya Myung-yun memanggilnya dan di mana semuanya panik karena Myung-yun sedang mabuk. Lalu Myung-yun spontan memasukkan kepalanya ke dalam rendaman habis cuci kakinya guys. Menurutnya supaya mabuknya hilang. Setelah dia mendatangi ayahnya, mereka berbicara. Ayahnya meminta untuk tidak pergi ke klinik lagi dan memberitahu kalau dirinya sudah terpilih menjadi putri mahkota. Pemilihan putri mahkota akan berjalan sesuai prosedur. Namun itu hanyalah sebagai formalitas, karena kerajaan sudah memutuskan kamu yang menjadi putri mahkota. Dan Myung-yun kaget mendengarnya. Dan Myung-yun menceritakan kepada Oh-wul dirinya menjadi putri mahkota, dan Myung-yun sedih sepertinya dan merenung karena dia berpikir akan berpisah dengan ayahnya dan pelayannya. 그럼 평생 혼인도 못하고 홀로 늙어야 할 텐데 그래도 좋으냐? Adegan berpindah ke putra mahkota dan pengawalnya sedang memancing. Mereka sedang berbicara sambil bercanda. Namun pada saat pancingannya bergerak, mereka pikir mereka mendapati ikan yang besar. Dan pada saat ditarik ternyata bukan ikan guys, yaitu seseorang yang sudah tidak selamat dan dia adalah seorang wanita. Pangeran mahkota dan pengawalnya terkejut dan ketakutan. Putra mahkota memerintahkan pengawal yang lain untuk mengusutnya. Dan setelah diotopsi, ternyata dia adalah seorang pelayan bernama Janggem yang pernah putra mahkota temui dan bahkan putra mahkota pernah memberikannya kue untuknya. Kemudian putra mahkota mendapatkan laporan dari tabib kerajaan lain setelah diotopsi bahwa pelayan itu tidak selamat dikarenakan bundir. Putra mahkota mengenalnya dan tidak mempercayai hal tersebut kalau Janggem bundir karena dia bukan tipe orang yang bundir. 데뷔전 궁녀가 둘이나 자진했다는 게 좀 이상하다고 생각되지 않는가? Lalu putra mahkota melihat laporan autopsi yang dibuat tabib kerajaan bernama Ho Jisoo. Putra mahkota bertanya kenapa hanya melakukan autopsi pertama dan autopsi selanjutnya tidak ada. Tabib menjawab kami tidak melanjutkannya karena Janggem adalah pelayan dari kediaman Ibu Suri. Jika tetap melakukannya, kita akan membuat tidak nyaman semuanya dan begitupun Ibu Suri. Dan sudah jelas dia bundir putra mahkota, lalu putra mahkota memerintahkannya untuk pergi. Namun putra mahkota memerintahkan ke pengawalnya untuk menyelidiki lebih lanjut dan tabibnya menguping dan dia kaget dan ketakutan. 좀 더 파보면 뭐가 나와도 나오겠지. Putra mahkota memanggil tabib kerajaan Choi Sang-rok karena dia merasa tidak percaya dengan tabib sebelumnya dan dia lebih percaya kepada tabib ini. Tapi tabib Choi Sang-rok mengatakan hal yang sama, setuju dengan laporan otopsi pertama bahwa Janggem bundir. Setelah mendengar hal itu, pangeran diam. Namun entah kenapa putra mahkota tetap merasa kepergiannya janggal. Bukan karena bundir tapi sengaja dilenyapkan. Putra mahkota mengajak pengawalnya datang ke pavilionnya Ibu Suri karena putra mahkota flashback mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal yang isinya putra mahkota disuruh datang ke pavilion Ibu Suri pada jam 2 malam. 부용정, 이경. Setelah putra mahkota datang ke pavilion Ibu Suri, putra mahkota bersembunyi di atas. Ternyata putra mahkota melihat Ibu Suri melakukan pertemuan dengan seorang pria dan pria itu memeluknya. Dan otomatis putra mahkota dan pengawalnya kaget melihat itu guys. Ibu Suri dan pria itu sadar akan keberadaan orang lain dan mereka akhirnya pergi. Putra mahkota turun dari atas dan menemukan benda yang dijatuhkan pria yang bersama Ibu Suri tadi. Dan benda itu adalah tabung jarum akupuntur yang hanya dimiliki seorang tabib. Keesokan paginya putra mahkota mencari dan mengusutnya. Dan salah satu pelajar tabib memiliki yang hampir sama dengan putra mahkota. Putra mahkota menanyakan siapa yang memberikan ini kepadamu. Tabib itu menjawab pertama kali dia mendapatkan itu pada saat bergabung dengan klinik kerajaan. Dan tabung itu sebagai hadiah dari tabib Choi. Adegan berpindah ke tabib Choi. Tabib Choi menemui putrinya. Tabib Choi memanggil pengawalnya dan mengatakan
Jangan pernah mengizinkannya lagi Myung-yun pergi ke klinik untuk seterusnya. 앞으로 2번 다신 아씨가 의원 출입을 못하게 하거라. Setelah di rumah, Myung-yun bertanya kenapa aku harus menjadi putri mahkota. Sedangkan aku tahu kalau setelah menikah aku akan menjadi janda. Apakah lebih baik aku bekerja saja menjadi tabib klinik dan hidup bersama ayah terus daripada menjadi seorang putri mahkota? Ayahnya menjawab sambil marah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Kamu hanya cukup mengikuti semua perintah ayah dan yang ayah rencanakan. Ayah punya metode khusus, bersiaplah ke istana, dan ayahnya pamit pergi. 넌 그저 이 아비가 시킨 대로 따르기만 하면 되느니라. Setelah keluar dari ruangan ayahnya, Myung-yun melihat beberapa orang masuk ke ruangan ayahnya. Ayahnya ternyata membayar dan memerintahkan orang-orang tersebut untuk menangani perselingkuhannya dengan baik. Jangan sampai ada yang tahu dan jangan sampai ada kesalahan apapun, dan mereka pergi. Yang dimaksudkan perselingkuhan Ibu Suri atau bukan ya guys, nanti kita akan tahu. Myung-yun sendiri merencanakan untuk kabur dari rumah bersama pelayannya, tetapi dicegat oleh pengawal ayahnya. Myung-yun berkata, biarkanlah aku pergi karena ayah merencanakan sesuatu. Tolong beritahuku apa yang ayah rencanakan. 다른 사람에게 해가 되는 일이 아니라고 약조할 수 있겠는가? Apakah dia merencanakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain? Maka dari itu aku harus menghentikan ayah. Dan aku harus tahu, dan pengawalnya hanya diam saja. Berpindah ke putra mahkota yang sedang berada di kedai. Putra mahkota merenung dan sambil memegang tabung akupuntur dan flashback melihat ibu surinya tadi. Kemudian pengawalnya datang dan mereka minum bersama. Tetapi pada saat mau minum, putra mahkota pingsan guys. Dan pengawalnya kaget, tak lama juga pengawalnya dipukul. Dan putra mahkota dibawa oleh seseorang. Lalu putra mahkota dibawa menggunakan gerobak. Kembali pada saat Lee Gun sedang di kedai sebelum dia dibawa oleh orang tidak dikenal. Dan ternyata ada pengawal tabib Choi duduk di sebelahnya. Karena ini memang sudah direncanakan untuk membawa Lee Gun. Pengawal tabib Choi yang bernama Mo Baek memberikan kode kalau dia adalah pria yang dipilih. 맛있게 드셨습니까? 잘 먹었어. Tapi pengawal tabib Choi dan orang suruhannya belum mengetahui kalau dia adalah Lee Gun, seorang putra mahkota. Mereka hanya mengira dia adalah pria biasa atau cendekiawan yang sengaja random untuk dibawa ke tabib Choi. Dan Lee Gun dibawa oleh mereka memakai gerobak. Sedangkan Myung-yun dijaga oleh ayahnya supaya tidak bisa kabur dari rumah. Pengawal telah kembali dan melapor kepada tabib Choi bahwa barang yang diperintahkan sudah diamankan. Dan tabib Choi meminta Oh-wul pelayan Myung-yun dipanggil supaya ayahnya bisa menjelaskan dan kerjasama menjalankan rencananya. 오리를 부르거라. 그자들은 Setelah menemukan Oh-wul disuruh datang ke ruangannya. Ayahnya sudah menyiapkan beberapa herbal yang harus diberikan kepada Myung-yun. Ayahnya berkata, nasib Myung-yun semuanya bergantung kepadamu dan kita semua, dan juga kata-katamu Oh-wul. 아씨의 운명이 내 새 지역 끝에 달려 있음을. Kemudian Oh-wul membawakan herbal tersebut untuk diminum oleh Myung-yun. Oh-wul mengatakan kalau Nona pernah berkata kepada Mo Baek, perut Anda sakit. Jadi ayah Anda membuatkannya dan menyuruh Anda meminumnya. Dan Myung-yun langsung meminumnya guys, karena tidak mau membuat masalah untuk Oh-wul. Tidak lama setelah meminumnya, Myung-yun langsung pingsan. Ayahnya berbicara dengan pengawalnya. Ayahnya bertanya bagaimana dengan pria itu. Pengawalnya menjawab dia baik-baik saja, dia sudah ditanangi dengan baik dan siap menjalankan ritualnya. 분부하신 대로 조치했습니다. Nah, ini adalah yang dimaksud tabib Choi dengan metode khusus dan rahasia untuk menyelamatkan putrinya dari kutukan bencana yang akan datang kepada putrinya, sesuai petunjuk yang diberikan oleh ketua paranormal. Tabib Choi harus menikahkan putrinya dengan pria mana saja hanya sebagai pengganti ritual melepaskan kutukan. 명인의 얼굴을 보는 순간 모든 것이 숲으로 돌아갈 것이니. Di dalam ritual pernikahan itu, pihak si pria tidak boleh melihat wajahnya Myung-yun karena ritualnya akan sia-sia nantinya.
Dan ritual selesai setelah fajar pada saat ayam berkokok. Jadi sebelum ayam berkokok, Ohwul dan kamu harus menjaganya di depan pintu. Dan mereka menjalankan tugas dari ayahnya. Namun di sini Tabib Choi sendiri belum mengetahui pria yang dibawa orang suruhannya adalah putra mahkota yang sedang menyamar keluar istana, guys. Myung Yun dan Lee Gun keduanya tidak sadar karena ketua paranormal berkata kedua pengantin harus memakai pakaian pengantin wanita dan pria dan tetap bersama di tempat tidur. Mereka juga harus tetap bersama sampai jiwa energinya terhubung. Saat keduanya bersama, 두 사람은 신랑 신부의 혼례 복색을 갖추고 영과 기로 통할 때까지 kutukan Myung Yun akan terangkat. Namun akan sia-sia kalau si pria melihat wajah Myung Yun sebelum fajar. Dan ritual sedang dijalankan oleh si kakek ketua dengan doa-doanya mereka menjadi suami istri. Adegan berpindah ke pengawalnya Lee Gun yang masih di kedai minuman. Dia terbangun dari pingsannya dan mulai sadar kalau putra mahkota dibawa orang. Pengawal Lee Gun mulai panik dan menangis sambil berlari ke sana kemari. Adegan Myung Yun mulai terbangun juga dari pingsannya dan kaget melihat dirinya memakai pakaian pengantin. Kemudian melihat ke sampingnya ada seorang pria yang juga tidak sadarkan diri. Tapi Myung Yun sudah tahu kalau ini adalah perbuatan ayahnya, yang mengatakan ayah punya cara supaya kutukan kamu hilang dan ini semua adalah bagian dari rencananya. Myung Yun meminta Ohwul untuk membukakan pintunya dan minta penjelasan apa yang diperintahkan ayah kepadanya. Ohwul meminta maaf kepada nonanya karena telah melakukan hal ini kepada nona. 죽을 죄를 졌습니다요. 주인마님께서 시키셔서. Myung Yun memaafkannya dan mengerti kalau ini adalah perintah ayah. Kemudian Ohwul membukakan pintunya. Pada saat masuk, Myung Yun menanyakan bagaimana pesanannya, apakah sudah dilaksanakan. Ohwul menjawab sudah, nona, mereka sudah menunggu. 이미 와서 기다리고 있을 겁니다. 서두르자. Myung Yun sudah tahu ini akan terjadi dan Myung Yun sudah punya antisipasinya dengan menolong pria tersebut dan mengantarkannya pulang dengan selamat. Myung Yun mau membuka ikatan mata Lee Gun, tapi Ohwul memberitahu jangan nona. Kalau nona menolong, tapi jangan pernah bukakan ikatan matanya sebelum fajar. 이 사람 무사히 구해준다 해도 아씨 얼굴을 보면 안 되잖아요. Dan jangan sampai dia tahu dia ada di mana sekarang. Myung Yun mengerti dan meminta Ohwul bertukar pakaian dengannya dan membuat dia seperti pelayan di mata pria itu nanti. Mereka tapi kebingungan mau membuat dia sadar, tapi takut pria itu berteriak dan kabur, guys. 제갈도 풀어버릴 수 있겠구나. 그럼 사람 살리라고 소리 지를 수도 있겠지? Setelah berganti pakaian, Myung Yun menyuruh Ohwul untuk membangunkan pria itu. Namun Lee Gun tidak bangun juga. Sampai pada akhirnya Myung Yun punya ide mengambil air dan menyiramkan air kepada wajahnya. Dan hal itu membuat Lee Gun kesakitan dan kedinginan. Dan Lee Gun berteriak-teriak. Myung Yun dan Ohwul tentu saja panik karena teriakannya, lalu menutup wajahnya. Lee Gun memakai bantal, guys, supaya tidak kedengaran sama Mobek. Dan pengawal putra mahkota memberitahu ke Tabib Choi kalau putra mahkota hilang, dibawa oleh seseorang tidak dikenal pada saat di kedai. Putra mahkota sedang dalam perjalanan rahasianya. 주하께서 안 계셨습니다. Tabib kaget mendengarnya dan bertanya di kedai mana dia hilang. Pengawal menjawab di kedai persimpangan Jinguk. Tabib kaget dan Mobek juga, ternyata yang mereka bawa secara random adalah putra mahkota sendiri. Tabib menjawab, kamu tenang saja, perjalanan rahasia ini bukan pertama kalinya. Dia pintar dan putra mahkota akan baik-baik saja. Tabib mencoba untuk menenangkan pengawalnya. 자명이 처음도 아니시고 병민하신 분이니 별일 있겠는가? Lee Gun sudah bangun dan bicara dengan Myung Yun. Myung Yun di sini mencoba jujur kepada Lee Gun dan menceritakan semuanya. Kalau dirinya telah dibawa oleh pengawal keluarga ini untuk dinikahkan dengan nona saya. Dengan ritual pelepasan kutukan yang menimpa nonanya. Jika kalau Tuan masih di sini, mereka akan mencoba untuk melenyapkan Tuan. 이 집안에서 선비님을 도울 사람은 아씨와
저밖에 없다는 것을 명심하십시오. Jadi Tuan harus ingat kalau Nona rumah ini dan pelayannya saya ingin menyelamatkan Anda karena kasihan. Jadi kami berdua akan melepaskan Tuan, tapi Tuan jangan kabur dan berteriak ya. Saya sebagai pelayan Nona yang akan mengantarkan Tuan ke rumah sampai selamat. Lee Gun percaya dan akhirnya Myung Yun membukakan dan menggunting ikatannya. 알았으니 이 토박이나 풀어다오. Tuan Choi mengkonfirmasi ke Mobek apakah benar orang yang kita bawa adalah putra mahkota. Mobek menjawab, benar Tuan, saya minta maaf saya tidak tahu kalau itu adalah putra mahkota. Tapi Choi berkata bagaimana mungkin, kita membawa pria itu supaya bisa menghindarkan putriku dari kemalangan. Tapi justru kita menikahkan dia dengan jodohnya sendiri yaitu putra mahkota. Apa yang akan terjadi nanti kepada putriku dan kepadanya? 그 탐사적을 내자라면 어찌 된단 말이냐. Myung Yun mulai membawa Lee Gun keluar rumah dengan keadaan masih tertutup matanya sampai fajar. Pada saat menuruni tangga, Lee Gun terpeleset dan jatuh, lalu memegang tangan dan kakinya Myung Yun guys. Seolah pegangannya kurang kuat. Lee Gun tangannya naik terus ke atas sampai Myung Yun kaget dan ekspresinya kocak banget. Myung Yun mengambil tangannya dan memelintirnya karena merasa bersikap kurang ajar. Lee Gun meminta maaf, itu tidak disengaja karena aku tidak bisa melihat, katanya. 절대로 고의가 아니었다. 실수니라 실수. Lalu mereka meneruskan perjalanannya. Lee Gun disuruh menaiki tangga karena tidak bisa melihat, lalu didorong oleh Myung Yun guys. Ayahnya melihat mereka. Mobek mengatakan apakah aku harus mengejar mereka. Ayahnya menjawab tidak perlu, biarkan saja mereka pergi. Karena ayahnya sekarang sudah tahu kalau pria itu adalah putra mahkota. Dan Myung Yun akan menjaganya dan membantunya dan mengantarkan pulang sampai selamat. Tabib Choi mengatakan setidaknya kita sudah melakukan ritual dengan benar supaya menghindari bencana. 명인이가 좀 잘 일러뒀겠느냐. 화는 면한 것 아니냐. Ternyata ini adalah pesanan Myung Yun kepada Oh Wol, yaitu memesan kuda kepada berandalan yang sudah menjadi temannya sekarang. Pria itu mengatakan, baiklah pergi dengan selamat, nanti kita minum-minum lagi ya. Di istana tentara dikumpulkan untuk mencari putra mahkota yang hilang. Ibu Suri merenung dan berpikir kalau perselingkuhannya ada yang tahu. Pada saat dia sadar dengan keberadaan orang lain pada malam itu, dia sempat bersembunyi dan ingin tahu siapa yang melihat rahasianya dan melihat siapa yang telah mengintipnya. Ada dua orang yang keluar sebelum putra mahkota masuk dan Ibu Suri beranggapan mereka adalah orang yang sama dan itu adalah putra mahkota. Di perjalanan Myung Yun berhenti karena melihat Lee Gun sepertinya sudah lelah dan kesakitan. Lalu Lee Gun terjatuh dan berkata kaki aku sakit. Myung Yun melihat kakinya dan benar kakinya cedera. 진작 말씀하셨어야죠. 수작 부리지 말라며. Lee Gun akhirnya membuka tutup matanya karena sudah diperbolehkan karena matahari sudah terbit. Pada saat membuka mata dan melihat Myung Yun, Lee Gun terkesima dengan kecantikannya, sementara Myung Yun mengikatkan tali ke kakinya. Lee Gun menatap terus Myung Yun. Lalu Myung Yun bertanya kenapa melihatku terus. Lee Gun menjawab, aku terkejut. Soalnya dari tadi kamu mengancam terus aku. Aku pikir kamu seperti rubah siluman, tapi ternyata kamu cantik dan lebih menawan. Sambil malu-malu mengatakannya. 생각보다 그렇다면 말이다. Pelayannya saja secantik ini, apalagi nona yang kamu layani. Myung Yun tersenyum kepada Lee Gun. Kemudian Lee Gun pingsan guys dan menjatuhkan akupunturnya. Myung Yun menyangka pria ini adalah seorang tabib sama seperti dirinya. Di istana raja marah kepada tentara istana karena masih belum bisa menemukan putra mahkota. 세자를 찾아오라! Dan Ibu Suri mulai memprovokasi semuanya untuk melengsarkan putra mahkota karena menurutnya dia telah mengetahui rahasia yang seharusnya dia tidak boleh tahu dan melihatnya. Dan Ibu Suri tidak mau keberadaannya lagi ada di istana. Ibu Suri ingin posisinya digantikan oleh Pangeran Dosung sebagai putra mahkota. 세자는 보지 말아야 할 것을 보고
알지 말아야 할 것을 안 죄인입니다. Pangeran Dosung dan ibunya tidak setuju untuk melengserkan putra mahkota Ligun. 그만하시지요. 오늘 하신 말씀은 못 들은 걸로 하겠습니다. Sebenarnya rahasia besar apa yang Ibu Suri punya sampai-sampai berusaha untuk melenyapkan putra mahkota? Selain perselingkuhannya ya guys, kita akan tahu nanti. Putra mahkota tiba dekat istana dan putra mahkota berpamitan kepada Myung-yun. Myung-yun tidak tahu kalau Ligun putra mahkota dan berkata lebih baik saya antar Anda ke rumah Anda. Jangan ke istana dulu, karena saya tahu Anda mungkin tabib dan akan bekerja di istana, tapi dalam keadaan Anda terluka, alangkah baiknya Anda beristirahat di rumah saja. 내 요원에 가면 안 되니까 그러지요. Putra mahkota menjawab tidak apa-apa, aku sudah baik-baik saja, aku ada urusan ke istana jadi harus tetap ke sana. Myung-yun hanya berpesan saya hanya ingin bilang jika terjadi sesuatu di istana, saya minta Tuan kembalilah ke sini, saya akan tetap menunggu Anda. Tolong ingatlah perkataan saya Tuan. Dan Ligun berterima kasih dan pergi kembali ke istana guys. 아무튼 난 입고할 것이니 너도 그만 돌아가거라. Setelah mengetahui putra mahkota kembali ke istana, Ibu Suri merasa terancam dan langsung bergerak dan mendatangi raja. Ibu Suri meminta kepada raja untuk melengserkannya dan merelakannya dan menggantikannya dengan Pangeran Dosung. Raja menjawab berdasarkan apa ibu berkata seperti itu. Aku adalah raja negara ini. Ibunya mengancam yang menjadikanmu raja adalah aku. Aku juga bisa menjatuhkanmu. 내가 주상을 옥좌에 앉혔으니 내가 끌어내릴 수도 있다는 걸. Jadi sudah seharusnya kamu menurutiku. Alasannya karena putra mahkota telah melihat seharusnya yang tidak dia lihat. Kamu jangan bertanya lagi, turuti saja perintahku. Lalu flashback saat raja dinobatkan menjadi raja. Kamu tahu dulu ibu dikurung selama 10 tahun oleh Raja Makjul. Dan itu ibu jadikan senjata. Ibu merebut hati semua orang dan menjadikan mereka berpihak sama ibu. Dan ibu juga bekerja sama dengan mereka untuk menggulingkan tata Raja Makjul. Ibu meracuninya dan bekerja sama dengan koki kerajaan. Raja mendengar hal itu kaget guys dengan kejahatan Ibu Suri. 대령 숙수를 통해 1년간 파편을 조금씩 먹였죠. Ibu Suri memanggil 4 orang kepercayaannya masuk ke dalam ruangan raja dan memerintahkan untuk melaporkan tentang kegiatan raja setiap harinya kepada aku. Jadi di kerajaan ini yang lebih berkuasa adalah Ibu Suri ya ketimbang rajanya guys. Pada saat keluar ruangan ada putra mahkota mendengar hal itu semuanya. Dan kemudian mereka berbicara. Putra mahkota berkata ke Ibu Suri dengan melenyapkanku apakah akan mencegah perselingkuhan Ibu Suri. Ibu Suri mengancam putra mahkota akan melenyapkannya. Siapapun yang mengetahui hal itu, aku akan melenyapkannya. Kamu pikir aku takut melakukannya? 비밀을 아는 모든 이들을 죽일 것입니다. Putra mahkota menjawab lagi, ternyata benar Raja Makjul memiliki orang-orang yang tidak setia kepadanya. Dan dia juga benar tentang karakter Ibu Suri. Putra mahkota mengatakan lagi bahwa Pangeran Guanjang memiliki darah kotor dari kekasih rahasia Ibu Suri. Dan itu membuat Ibu Suri marah besar dan berkata aku akan benar-benar melenyapkanmu karena kamu tidak bisa menjaga mulut kamu. 당신과 사통한 그놈의 더러운 피가 섞여서 닥치거라! Malam harinya putra mahkota bertemu dengan Tabib Choi. Tabib Choi mengobati luka kakinya. Putra mahkota berkata apakah putrimu baik-baik saja. Tabib kaget putra mahkota mengatakan hal itu. Putra mahkota juga berkata aku senang kamu akan menjadi mertuaku karena orang yang kupercaya di istana ini hanyalah kamu. Dan aku ingin menanyakan hal ini kepadamu. Apakah kamu tahu siapa pemilik tabung jarum ini? Tabib Chow menjawab, aku memberikannya kepada banyak tabib pada saat itu. 제가 이 궁 안에서 제일 믿고 따르는 분이. Tapi aku akan memeriksanya ke klinik kerajaan itu milik siapa yang mulia. Dan tabib berterima kasih dan pamit pergi. Setelah tabib pergi, Kasim dari pihak Ibu Suri datang untuk melenyapkan putra mahkota. Putra mahkota kaget dan segera keluar ruangan karena dia diserang. Setelah keluar ruangan tidak ada satupun penjaga.
Dan hanya ada Kasim yang merawat putra mahkota memanggilnya. Lalu putra mahkota menghampirinya karena percaya kepadanya. Lalu Kasim itu berkata akan mengantarkan Yang Mulia ke sebuah ruangan. Tetapi ternyata pada saat masuk di ruangan itu penuh dengan Kasim-Kasim yang tadi yang menyerangnya. Pada saat putra mahkota berbalik, putra mahkota melihat Kasim yang dipercayainya justru melukai putra mahkota guys dengan benda tajam. Putra mahkota kaget dan merasa tidak percaya dan kemudian terjatuh. Tapi Li Gun masih tersadar. Kasim kepercayaan Ibu Suri memerintahkan kepada Kasim muda itu untuk melukainya sampai lenyap. Namun dia ragu, justru menangis dan meminta maaf kepada Li Gun. Pada saat Kasim Ibu Suri mau meneruskan melukai putra mahkota, Li Gun udah pasrah saja. Untungnya keburu datang pengawal Li Gun yaitu Gapsok. Dia langsung menghajar para Kasim itu. Li Gun memerintahkan Gapsok untuk membawanya meninggalkan istana. Karena dia tahu untuk sekarang tidak ada orang yang bisa dia percayai sekarang di istana. Mereka keluar istana sambil sembunyi-sembunyi. Li Gun sudah tidak kuat menahan sakitnya. Gapsok berkata, aku akan membawamu ke klinik. Li Gun menjawab jangan karena mereka pasti akan mencariku ke semua tempat terutama klinik. Li Gun mengingat Myung Yun dan flashback saat dia berkata kalau terjadi sesuatu di istana, dia akan menunggunya. Dan Li Gun memerintahkan Gapsok untuk membawanya ke Dang Pung Mun. Setelah sampai di sana, Gapsok bingung kenapa harus ke sini. Tak lama Myung Yun benar datang guys karena sudah firasat akan terjadi sesuatu kepada Li Gun. Karena berpikir kutukannya akan berpindah ke pria yang dinikahinya pada saat ritual. Dan Li Gun pun kaget ternyata Myung Yun benar-benar menunggunya. Myung Yun kaget melihat Li Gun terluka dan banyak mengeluarkan blood. Li Gun meminta bantuannya dan memintanya untuk membantunya. Dan Myung Yun membantu Li Gun membawanya ke tempat aman untuk diobati. Dan Li Gun sendiri pingsan dan Gapsok menangis terus. Ibu Suri marah dan berkata kepada pelayannya, kenapa bisa dia tidak lenyap dan lepas begitu saja padahal Kasim sebanyak itu. Lalu Ibu Suri memerintahkan kepada semua pengawal untuk mencarinya ke semua klinik dan tempat-tempat pengobatan. Pelayannya menjawab putra mahkota terluka parah. Kalau dia tidak bisa menemui tabib, dia tidak akan bertahan malam ini, Ibu Suri. Lalu Raja datang dan marah kepada Ibu Suri. Raja berkata apa yang Ibu Suri lakukan kepada putra mahkota. Ibu tidak takut akan hukum langit. Ibu melukai putra mahkota hanya untuk menutupi rahasia buruk ibu. Dia itu putra mahkota negara ini. Serahkan putra mahkota kepadaku. Karena ibu melakukan hal ini, aku jadi muak setiap kali aku melihat ibu. Kita harus menyelesaikan ini dan mencari tahu. Dan Ibu Suri menjawab, diam kamu atau kamu akan menyesalinya. Lalu Raja memerintahkan ke sekretaris kerajaan untuk mengeluarkan perintah darurat saat menghadapi pergolakan politik. Dan pelayan Ibu Suri mengikuti Raja dan melaporkan kembali ke Ibu Suri tentang Raja mengeluarkan perintah darurat kerajaan. Dan Ibu Suri menjawab, baiklah jika kamu ingin melawan ibu akan kuhadapi. Dan trompet gawat darurat dinyalakan guys. Bunyinya sampai terdengar ke rumah-rumah rakyat, bahkan rumah Tabib Choi. Dia mendengarnya dan berkata, aku harus ke istana karena pasti telah terjadi sesuatu. Para menteri segera menghadap Raja karena penasaran apa yang telah terjadi. Raja hanya mengatakan kalau putra mahkota telah hilang dan dibawa pergi orang. Jadi aku ingin semua tentara mencarinya ke semua klinik dan rumah-rumah. Namun menteri menjawab tidak ada bukti kalau putra mahkota dibawa oleh orang lain. Mungkin dia sedang dalam perjalanan rahasianya lagi dan menyamar. Aku hanya ingin memberikan saran kalau Raja lebih baik mematikan trompet darurat. Karena rakyat juga tidak akan bisa tidur semalaman karena melihat para prajurit bergerak. Dan itu akan membuat rakyat cemas. Dan aku khawatir Raja.
Dan raja tetap tidak mau mencabutnya dan marah ke menteri. Kalau putra mahkota kita hilang, dia adalah putra mahkota negeri ini. Dan sekarang dalam keadaan mendesak, dia dalam bahaya. Lalu salah satu menteri lainnya menjawab, baiklah yang mulia, kami akan segera menemukannya. Dan mereka pamit keluar. 이 나라의 국본인 세자가 실종되었는데도 아무런 위기감도 없단 말이야. Raja bersedih dan khawatir karena bagaimanapun dia adalah putranya dan dia menyayanginya. Myungyun menunggu dan mengobati Lee Gun dan berkata kepada Gapsok dia dilindungi oleh alam semesta. Walaupun dia sudah melewati masa kritisnya, tetapi kita belum boleh lega. Karena kita tidak bisa memanggil tabib, jadi aku harus pergi membeli obat. Kamu jangan tinggalkan dia. Gapsok meminta ke Myungyun untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau kami berada di sini. 절대 우리 도련님이 여기 있다는 말을 아무한테도 해서는 안 돼요. Adegan ratu yaitu ibunya Pangeran Dosun. Ratu dipersilakan makan oleh para pelayannya. Pada saat pelayannya mencicipi, pelayannya langsung muntah blood guys. Seketika langsung tidak sadar. Dan semuanya panik, begitupun ratu kaget dan sangat ketakutan dan langsung pingsan guys. Raja langsung datang dan mencoba menenangkan ratu. Tapi ratu berkata, aku sudah berusaha tenang, tapi aku tidak fokus dan jantungku berdebar terus. Disusul Ibu Suri datang dan Ibu Suri berkata karena pengumuman gawat darurat sudah diumumkan, pejabat dan militer akan segera berkumpul. Lebih baik kamu temui mereka biar ratu ibu yang jaga. Lalu ibunya membetulkan sabuk raja sambil berkata, sudah kubilang jaga sikapmu ini. Lalu raja memerintahkan pelayan dan tabib untuk pergi keluar. 물러가라 명했다. Raja bertanya apakah putra mahkota masih hidup. Ibu Suri menjawab untuk sekarang iya. Tapi Ibu Suri berkata anggap aja ini sebuah peringatan. Pelayan tadi dilenyapkan oleh suruhan Ibu Suri menggunakan racun untuk menggertak raja supaya raja menarik kembali pengumuman daruratnya. Jika raja tidak mau menarik ancamannya, selain putra mahkota, Pangeran Dosun juga akan dicelakai olehnya. Ratu mendengar hal itu syok dan kaget dan berkata ke mereka, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang kalian bicarakan aku tidak mengerti. Dan Ibu Suri menjawab, diam saja kamu tidak usah ikut campur. 중전은 모르는 게 나으니 굳이 알려고 들지 마세요. Lalu Ibu Suri melototin terus raja guys. Yang sampai pada akhirnya raja kalah dan memanggil Kasim dan memerintahkan kepada sekretaris kerajaan untuk menarik kembali pengumuman daruratnya. Dan raja menjawab apa ibu puas. Ibu Suri tersenyum dan kemudian pergi guys. Pangeran Dosung mendatangi Yang Mulia dan bertanya tentang kejadian tadi sebenarnya ada apa. Raja menyuruh Dosung mendekat supaya pembicaraannya tidak dengar oleh Kasim Ibu Suri. Lalu mereka berbicara. Raja mengatakan kita harus memastikan keselamatan putra mahkota dan menangani masalah ini dengan serius. Kita harus mencari kelemahan Ibu Suri. Kamu coba temui Tabib Choi malam ini dan tanyakan siapa pemilik jarum akupuntur itu. Karena orang itu adalah kelemahannya Ibu Suri. Dan Pangeran Dosung menjawab, Ibu Suri sudah tahu kita dan mengetahuinya, pasti dia akan memotong ekornya. 우리도 대비의 약점을 찾아야지. Pasti orang itu sangat berarti baginya dan sangat penting. Lalu Pangeran Dosung pergi menemui Tabib Choi. Adegan Myungyun sedang membereskan obat-obat yang dia beli dan akan membawanya ke Lee Gun. Oh-wul mengatakan Nona tidak boleh pergi karena ayah Anda nanti akan marah besar. Myungyun berkata izinkanlah aku pergi karena ini penting. Cendekiawan itu terluka karena benda tajam dan dia kritis sekarang. Lalu Oh-wul menjawab terluka. Apa jangan-jangan ayah Anda yang melakukannya? Kalau memang benar berarti Tuan Cho telah mencoba melenyapkan seseorang untuk Anda. Dan Oh-wul kaget dan ketakutan. 그 선배님이 칼에 찔리셨어. 네? Myungyun menjawab aku berharap bukan, tapi jika iya, makanya aku harus pergi dan menyelamatkannya. Myungyun di sini merasa bertanggung jawab ke Lee Gun guys karena apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Pada saat Myungyun mencoba keluar rumah, Myungyun bertemu dengan Pangeran Dosung yang sedang ditugaskan mencari Tabib Choi oleh raja. Pangeran Dosung kaget dan Myungyun memberikan hormatnya kemudian pergi.
Pada saat Myung-Yung mau pergi, dihalangi oleh Pangeran Dosung. Pangeran Dosung berkata, kita saling kenal, kenapa kamu tidak mengenaliku? Myung-Yung menjawab, ada apa kamu datang ke rumahku? Dan Pangeran Dosung kaget. Ini rumah kamu, jadi ternyata kamu adalah putrinya tabib Choi. 히데키 따님이셨어? Pantas saja kamu kerja sebagai tabib, karena ayahmu juga seorang tabib. Lalu Myung-Yung menjawab, jadi kamu bukan datang menemuiku. Pangeran Dosung menjawab lagi, walaupun aku rindu kepadamu, bagaimana bisa aku menemuimu? Kamu saja tidak pernah menyebutkan nama, bahkan tempat tinggalmu, walaupun kita sering bertemu. 아무것도 안 가르쳐주는데 내가 어찌 알고 찾아왔겠어. Myung-Yun menjawab lagi, ayah sedang tidak ada di rumah dan dia sedang ke istana. Pangeran menjawab, walaupun wanita dan pria harus terpisah, tapi apakah alangkah baiknya jika putrinya yang menjamu? Myung-Yun berkata lagi, maaf saya ada urusan mendadak jadi saya harus pergi. Dan Myung-Yung pergi meninggalkannya guys. Pangeran Dosun tersenyum dan berkata, walaupun dia selalu dingin kepadaku, tapi aku senang akhirnya bisa bertemu lagi dan tahu rumahnya di mana. Lalu flashback, ternyata Myung-Yun dan Pangeran Dosung pernah bertemu. Myung-Yun pernah menolong pangeran saat terkena gigitan ular berbisa. Dan Pangeran Dosung melihat keahliannya dalam mengobati. Pangeran terkesima dan jatuh cinta pada pandangan pertama. 못 들어십니까? 어서 의원을 부르세요. Semenjak itulah pangeran selalu datang ke klinik Myung-Yun dengan sengaja melukai tangannya sendiri, hanya untuk bisa diobati oleh Myung-Yun. Lalu dia menggunakan berbagai cara dilakukan supaya bisa bertemu setiap hari sampai di mana Pangeran Dosung melihat Myung-Yun menangis karena kepergian sahabatnya. Adegan berpindah ke Ligun. Ligun sadar dan Myung-Yun memberitahukan kalau dirinya beruntung. Benda tajamnya meleset tidak ke arah jantung. Pengawalnya berkata, Ligun, ini bukan keberuntungan, tapi mereka memang sengaja tidak mengenai ke alat vitalnya. Lalu Myung-Yung keluar karena memberikan privasi supaya mereka bisa berbicara. 운이 아닙니다. 일부러 급소를 피해서 찌른 겁니다. Pengawalnya bertanya dia siapa. Ligun menjawab dia adalah pelayannya dari keluarga yang telah membawaku. Dan Ligun bertanya kembali, kita di mana? Gapsok menjawab, kita berada di rumah Kisaeng. Myung-Yun sedang di luar mengambil bubur. Myung-Yun sepertinya kenal dengan para wanita yang ada di Kisaeng. Karena mereka mencadai Myung-Yun dan mengatakan bagaimana kabarnya dengan cendekiawan yang tampan itu yang digigit ular. Dia kan mengejar-ngejar Myung-Yun terus, tetapi kasihan dia karena usahanya selalu sia-sia. Ligun bertanya kepada Gapsok, bagaimana bisa kamu ada di sana? Gapsok menjawab, aku justru diberitahu oleh Sangso sebelum kejadian. Sangso adalah kasih muda yang melukai Ligun. Dia menyelamatkan sekaligus melukai. Tetapi dia melakukannya karena keluarganya diancam oleh Ibu Suri. 보나마나 식솔들 목숨 가지고 겁박을 했겠죠. 그러니까 뭐 어쩔 수 없이 Pertemuan pangeran dengan tabib Choi. Di sini pangeran bertanya, ini adalah milik siapa tabung jarum akupuntur? Tabib menjawab, saya sudah mencari tahu dan ini adalah milik tabib Ho, salah satu tabib di kediaman Ibu Suri, rekannya tabib Choi sendiri. Pangeran meminta tabib Choi mengantarkan ke rumahnya. Setelah pangeran ke rumahnya dan terkejut mendapati tabib Ho ternyata telah bundir guys. Myung-Yun sedang mengobati Ligun dan Ligun memandang Myung-Yun terus dan berkata, aku baru menyadari kamu terlatih, kamu pintar dalam hal medis walaupun kamu seorang pelayan. Setiap kali aku bertanya nama kamu, kamu tidak pernah mau memberitahukannya. Jadi bagaimana kalau aku saja yang memberimu nama? Karena kulitmu seputih salju dan wajahmu seperti bulan, jadi aku akan memanggilmu Begu. Dan Ligun memanggil-manggil terus namanya dengan Begu, Begu. Dan hal itu membuat Myung-Yun tertawa dan Ligun juga. 배구야. Ligun berkata kembali, kamu adalah seorang wanita walaupun bukan dari keluarga bangsawan. Apakah tidak apa-apa membuka pakaian laki-laki? Myung-Yun menjawab, aku adalah seorang tabib dan kamu adalah pasienku, jadi tidak apa-apa. Ligun menjawab kembali, walaupun aku dianggap pasien tapi aku bukan pasien biasa.
Jadi bagaimana anggap saja aku suamimu. Kegigihan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pria, dan Lee Gun tertawa melihat Myung-yun kesal. 라면 모름지기 끈기가 있어야지. Itu adalah caraku mengungkapkan rasa sedih karena akan meninggalkanmu. Jadi jangan marah, aku hanya bercanda sambil tersenyum. Myung-yun bertanya Tuan akan pergi kemana. Tuan masih belum sembuh, nyawa Tuan lebih berharga dari apapun. Lee Gun menjawab aku akan pergi ke tabib Choi. Myung-yun terkejut mendengarnya dan berkata jangan ke sana. Kamu tidak boleh ke sana. Lee Gun menjawab kembali jika kamu sangat mengkhawatirkanku, bagaimana kalau kamu ikut saja denganku? Dan Myung-yun lebih terkejut lagi dan berkata kalau Tuan mau pergi ya silakan berangkat saja. Dan aku juga ada yang harus aku lakukan. 급한 일이라면서요. 어서 나갈 채비를 하셔야죠. 전 나가겠습니다. Pertemuan tabib Choi dan ketua paranormal kembali, di mana paranormal berkata kalau ritualnya telah gagal dan berantakan, dan kamu harus menerima nasibmu, begitu juga nasib putrimu. Karena putra mahkota telah diselamatkan dan dia hidup, maka putrimu yang tidak akan selamat. Tabib Choi bertanya kembali apakah tidak ada cara lain untuk memperbaikinya. Ketua menjawab kali ini tidak ada cara lain selain kamu menerima takdir putrimu. Relakan saja putrimu menjadi putri mahkota dan biarkan mereka bersama. Tabib Choi menjawab kembali putra mahkota hanyalah gelar dan aku tidak mau putri aku mendapatkan bencana. Ketua paranormal kaget, jangan-jangan kamu mau melukai putra mahkota. Ya guys, tabib Choi mau melukai putra mahkota karena menurutnya salah satu harus hidup, yaitu hanya putrinya saja, dan putra mahkota yang harus tidak selamat. Karena tabib Choi sangat mempercayai dengan ramalannya. 그럴 수는 없습니다. 자네 딸이 세자빈이 되면 둘 중 하나는 반드시 죽는다니까. Putra mahkota berpamitan dengan Myung-yun. Putra mahkota tetap bertanya siapa nama kamu, tapi Myung-yun tetap tidak mau memberitahukannya. Lalu putra mahkota berkata karena kita sudah bertemu, anggap saja ini adalah takdir. Dan aku percaya itu. Dan pengawal Lee Gun tersenyum-senyum terus guys melihat tuannya merayu terus, dan Lee Gun mengucapkan terima kasih. Gapsok berkata kita harus berangkat yang mulia, dan mengatakan dia tidak menoleh sekalipun ke belakang. Jadi di sini terlihat jelas hanya yang mulia yang merindukannya. Tapi bagaimanapun juga apakah tidak memalukan seorang putra mahkota jatuh cinta kepada pelayan? Dan Lee Gun menjawab diam kamu. 저 처자는 한 번도 안 돌아보는구만. 혼자만 애가 달아서는. Myung-yun meminta Oh-wul berganti pakaian dan menggantikannya dan berpura-pura menjadi dirinya. Dan tolong tanyakan kepada mereka ada perlu apa datang menemui tabib Choi karena tabib Choi sedang tidak ada di sini. Lee Gun dipersilakan masuk oleh salah satu pelayannya yang lain. Lee Gun melihat seorang wanita yang sedang berjalan menuju arahnya dan terjatuh. Dan mereka beranggapan kalau itu adalah pasti putri tabib Choi dan mereka tertawa guys. Setelah masuk keadaan menjadi canggung dan Oh-wul salting. Lee Gun bertanya kapan Tuan Choi kembali. Oh-wul menjawab aku belum tahu pasti kapan ayah kembali. Oh-wul hanya tertawa dan malu. 언제쯤 오실지 아십니까? 아니요, 그건 잘... Oh-wul kemudian memandang Lee Gun. Oh-wul flashback saat dia memukul terus pipinya supaya bangun waktu itu. Dan berkata dalam hatinya apakah dia tahu kalau dia dibawa oleh keluarga ini. Dan Lee Gun hanya tersenyum dan berkata tehnya enak. Pada saat Oh-wul keluar pintu ternyata tabib Choi sudah pulang. Oh-wul berkata ke tabib Choi kalau pria yang dibawa oleh Tuan sedang ada di dalam dan ingin bertemu dengan Tuan. 이건 그 보쌈한 선비님이 사랑방에 와 있어요. Setelah bertemu dengan tabib Choi, Lee Gun masih penasaran dengan pemilik jarum itu. Dan Tuan Choi memberitahu kalau pemilik itu adalah tabib Ho. Lee Gun kaget mendengarnya. Flashback, Lee Gun ingat dia adalah tabib yang mengotopsi Janggem tempo hari. Setelah pertemuannya, Lee Gun kembali pulang. Di dalam perjalanannya, pengawal tabib Choi mengikuti mereka. Myung-yun sendiri berbicara dengan ayahnya. Ayahnya memberitahu Myung-yun ramalan ini sudah pasti. Jika kamu ingin hidup, kita harus melenyapkan pria itu. Dengan begitu, kamu bisa hidup dan aman. Terserah kamu mau mempercayainya atau tidak, ayah akan tetap membuatmu hidup. 그자가 살면 네가 죽고 그자가 죽어야. Myung-yun kaget mendengarnya. Ayahnya akan melenyapkan pria itu dan berkata kepada ayahnya kenapa ayah mempercayai ramalan itu.
Bagaimana ayah akan membayar kejahatan ayah nanti? Pria itu juga seseorang yang berharga bagi keluarganya. Dia juga mempunyai seorang ayah. Kemudian ayahnya marah dan berkata, kamu turuti saja perintah ayah. Walaupun ayah tahu kamu pernah membantu dan menyelamatkan dia. 네가 지금 이 아비를 가르치려고 드는 것이냐? Mobek melapor bahwa dirinya sudah menjalankan tugas perintah Tuan dengan membawa kembali putra mahkota guys dan menyandaranya di sebuah rumah kosong. Dan Mobek berkata bagaimana dengan Myung-yun? Saya takut dia nanti ikut campur lagi. Tabib Choi menjawab, tenang saja, saya sudah memberikan pengertian dan saya menyuruhnya diam di kamar. Setelah tahu ayahnya pergi, Myung-yun segera keluar rumah dan mencari Lee-gun guys. Sedangkan Lee-gun dan Gap-sok mereka memang benar disandra lagi dan diikat dalam keadaan pingsan. Setelah sadar mereka bingung dan mengatakan siapa yang melakukan ini. Gap-sok menjawab tentu saja pasti Ibu Suri. Dan Ibu Suri menemui seseorang lagi guys, dan dia menemui kekasihnya. Dan ternyata kekasih aslinya bukanlah Tabib Ho, melainkan Tabib Choi sendiri, ayahnya Myung-yun. Dan ternyata mereka saling mencintai. Mereka berbicara, Ibu Suri bertanya apa yang akan kamu lakukan kepada putra mahkota. Tabib Choi menjawab putra mahkota harus dilenyapkan agar putriku bisa menjadi putri mahkota. Kembali ke Myung-yun, Myung-yun menyelinap ke rumah kosong yang dijaga ketat oleh pengawal suruhan ayahnya yang menyandra Lee-gun. Dan Myung-yun menghajar mereka sampai mereka pingsan. Dan Myung-yun mencoba menyelamatkan Lee-gun. Lalu Myung-yun masuk dan memotong talinya. Lee-gun kaget dan bertanya lagi, kamu siapa? Lalu Myung-yun melepaskan cadarnya. Kenapa setiap kali aku dalam bahaya kamu selalu membantuku dan tahu lokasinya? Apakah benar nona kamu yang menyuruh kamu kesini? Dengan kesal Lee-gun bertanya. Dan Myung-yun menjawab, iya benar, nona aku yang meminta dan aku hanya datang karena nona aku menyuruhku untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu tidak percaya? Lee-gun menjawab, setidaknya biar aku tahu kamu memihak siapa. 아씨께서 알려주셨습니다. 전 그저 아씨의 분부를 따랐을 뿐입니다. Gap-sok meminta, ayo kita pergi dari sini, nanti saja pertanyaannya kalau sudah aman. Dan mereka pergi bersama. Pada saat di perjalanan, Lee-gun capek dan kesakitan lalu dia beristirahat. Myung-yun mencoba membantu melihat lukanya, tapi Lee-gun tidak mau karena marah dan kesal kepada Myung-yun. Dan mereka berdebat guys, membuat Gap-sok jadi salting lihat pertengkaran mereka. Tapi Myung-yun tetap memaksa untuk melihat lukanya dan ekspresi Lee-gun bingung sendiri. 이런다고 제가 제 정체를 토설할 것 같습니까? Dan akhirnya mereka kembali ke rumah Gisaeng. Myung-yun memberi Lee-gun obat. Lee-gun berkata kamu tabib pandai dan jago berkuda, jago bertarung dan pintar berkata-kata. Tidak ada pelayan di Joseon yang sepertimu. Pertama kali aku melihatnya sekarang. Sekali lagi aku bertanya, apakah benar kamu hanya menuruti perintah nonamu untuk menyelamatkan aku? Bukan atas keinginan kamu sendiri? Sedikit aja gitu? Myung-yun menjawab, iya benar, hanya untuk nonaku. 요만큼도 없었단 말이지? Lee-gun kecewa guys mendengarnya, padahal dalam hatinya ingin Myung-yun menjawab atas keinginannya sendiri menyelamatkan Lee-gun dan bukan atas perintah orang lain. Namun Myung-yun di sini matanya berkaca-kaca. Dia berbohong kepada Lee-gun dan berkata beristirahatlah dan pamit keluar. Adegan Mobek melapor ke Tabib Choi dan meminta maaf bahwa dirinya telah lalai. Lee-gun telah hilang dan ini semua perbuatan Myung-yun. Ayahnya mendengar hal itu hanya menghela nafas. Aku tahu betul bagaimana putriku. Aku juga salah karena kurang mengawasinya. Saat mereka masih mengobrol, Myung-yun datang meminta bertemu ayahnya. 애초에 딸 자식 단속 못한 내 잘못이지. 지금이라도 Dan mereka berbicara. Sepertinya dia pria yang beruntung dilihat dari bagaimana cara kamu menyelamatkannya terus. Myung-yun menjawab, aku tahu betul ayah seorang tabib yang banyak menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi sekarang hanya karena aku, ayah mengotori tangan ayah. Ayahnya mengatakan kembali, sudah cukup, katakan kepada ayah di mana kamu menyembunyikannya. Sebentar lagi kamu ada ikut berpartisipasi menjadi putri mahkota. 여기까지다.
그자를 어디에 숨겼느냐? Myung-yun menjawab lagi, aku tidak akan memberitahukannya kepada ayah dan aku tidak mau ikut serta menjadi putri mahkota. Bagaimana bisa aku menikah dengan putra mahkota sedangkan aku sudah bermalam dan tidur sama pria lain? Walaupun itu dipaksa atau tidak, kenyataannya aku sudah menikah dalam ritual dengan pria itu. Nah guys, Myung-yun mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa Lee-gun adalah suaminya sekarang dan merasa Lee-gun adalah tanggung jawabnya juga sekarang. Lalu ayahnya marah dan melemparkan semua yang ada di meja guys. Tetapi Myung-yun tetap menentang dan berkata langit telah mengambil hakku menjadi tuan putri. Bagaimana bisa ayah mau menipu keluarga kerajaan? Apa yang akan terjadi pada kita nanti semuanya? Aku minta kepada ayah sekarang jangan pernah mengejar pria ini lagi. Ayahnya meminta Mo-baek untuk membawa Myung-yun ke kamarnya. Myung-yun bersedih di kamarnya dan berkata ke Oh-wul, ini adalah semua karena takdirku yang buruk, makanya semua ini terjadi. 다 나 때문에 시작된 일인데. Adegan berpindah ke Pangeran Do-sung. Pangeran Do-sung mendapatkan kabar kalau sekretaris kerajaan telah dilenyapkan oleh seseorang yang tidak diketahui. Sekretaris kerajaan sedang diberikan tugas oleh raja dan yang mengetahui tugas itu hanya kita berempat. Aku, kakek, dan ibu. Jadi siapa di sini yang buka mulut ke Ibu Suri sampai-sampai dia dilukai orang lain dan aku tidak bisa memaafkannya? Apakah kakek yang melakukannya? Jika iya, memang kakek dikasih imbalan apa oleh Ibu Suri sampai melakukannya? 대비에 투자거리 해준 대가는요 뭘 얼마나 받으신 겁니까? Kakeknya mengakuinya dan menjawab memang benar aku yang melakukannya. Dan imbalannya adalah keselamatan kalian berdua. Kalian harusnya tahu seperti apa Ibu Suri. Dia itu sangat menakutkan dan dia bisa menggulingkan raja lama. Apalagi bisa melengsarkan raja sekarang. Prioritas kakek sekarang adalah bukan raja ataupun putra mahkota, tetapi kamu. Ibu Suri hanya menjanjikan sesuatu. Kalau kita diam dan tidak ikut campur, Ibu Suri akan menjadikanmu putra mahkota dengan segera. Jadi benar ya guys, mereka membuat skenario melenyapkan putra mahkota, menaikkan Pangeran Do-sung sebagai putra mahkota dan menjadikan Myung-yun sebagai putri mahkota. Dan Pangeran Do-sung menjawab, aku tidak mau menjadi putra mahkota, itu adalah haknya kakak Lee-gun. 저는 할아버님처럼 데뷔 전에 꼭두각시가 되고 싶은 마음 주어도 없습니다. Myung-yun tidak selalu datang ke Lee-gun karena alasannya dia selalu diikuti oleh Mo-baek dan ayahnya. Jadi Myung-yun berusaha untuk mengecoh Mo-baek dan ayahnya dengan datang ke tempat Gisaeng dan mengobati para Gisaeng di sana. Namun pada saat mau masuk ke tempat Gisaeng, tiba-tiba ada Pangeran Do-sung di sana. Dan dia berkata, kita sepertinya sudah ditakdirkan karena selalu bertemu. Myung-yun memberi hormat dan berkata, baiklah tapi maaf dan minggirlah, aku akan pergi untuk mengobati. Pangeran Do-sung sakit hati guys dan berkata, kamu dingin sekali kepadaku, ini menyebalkan. Padahal kamu sudah tahu perasaanku kepadamu seperti apa. Aku membutuhkan perhatianmu. Dan Myung-yun menjawab dengan dinginnya, maaf aku sudah siap menikah dengan pria lain. Jadi kamu juga seharusnya menikah dengan wanita di istana tuan. Pangeran Do-sung sedih dan patah hati guys. 제겐 이미 정해진 혼처가 있습니다. Ternyata pertemuan dan pembicaraan itu dilihat dan didengar oleh tabib Choi. Myung-yun mengobati para Gisaeng yang sakit di sana. Pangeran Do-sung minum-minum sendiri di tempat Gisaeng karena memikirkan yang terjadi di istana dan juga Myung-yun. Pada saat minum, tabib Choi mendatanginya dan mereka mengobrol. Lalu tabib Choi bertanya, apakah kamu menyukai putriku Myung-yun? 우리 명윤이를 마음에 두고 계십니까? Setelah mengobati, Myung-yun langsung ke tempat kediaman Lee-gun dan Lee-gun tidak ada dan sedang pergi. Myung-yun ekspresinya begitu khawatir dan ketakutan kalau Lee-gun ditangkap lagi oleh ayahnya. 그래 돌아오게만 해봐. 내가 그냥 Lee-gun sedang menemui seorang pemuda yang telah melukainya sekaligus yang menyelamatkannya, yaitu So-sang. So-sang meminta maaf kepada Lee-gun, dia melakukannya karena keluarganya diancam dan Lee-gun memaafkannya. Lee-gun bertanya beberapa pertanyaan ke So-sang dan So-sang menjawab dan memberikan informasi kalau sekretaris dan pelayan ratu sudah dilenyapkan. Dan Lee-gun kaget. Dan juga aku memata-matai kediaman Ibu Suri untuk sementara ini belum ada apa-apa. Tapi yang anehnya menurut pelayan Ibu Suri yang percaya kepadaku, dia mengatakan Ibu Suri telah bertemu lagi dengan pria itu di pavilion Buyong. 데뷔가 부용정에서 또 사내를 만났다 합니다.
Lee Gun menjawab bagaimana mungkin Ibu Suri bertemu lagi dengan kekasihnya. Kekasihnya kan Tabib Ho dan sudah bundir. Itu adalah info yang aku dapat dari Tabib Choi. Apakah pelayan itu bisa dipercaya? Apakah dia tidak berbohong kepadamu? Sosang menjawab, tidak yang mulia. Dia adalah pelayan justru yang telah memberitahu Putra Mahkota waktu Ibu Suri bertemu dengan kekasihnya pertama kalinya. 직접 보고 전해준 얘기니 확실할 것입니다. Sosang menjelaskan bukan berarti kami melayani Ibu Suri semuanya memihak kepadanya. Kami mengikuti perintah hanya karena takut kehilangan keluarga kami ataupun keluarga mereka. Pertemuan Ibu Suri memanggil Tabib Choi berpura-pura sakit, tapi sebenarnya dia rindu dan ingin bicara. Ibu Suri mengatakan kalau dirinya sulit bernafas di sini. Kita sudah saling mencintai selama 30 tahun. Bagaimana kita kabur saja? Dan aku akan sangat bahagia bisa menjadi istrimu. Ibu Suri memanggil Tabib Choi dengan panggilan kakak. Dan Tabib Choi sendiri memanggilnya dengan nama Soreon. Tabib Choi menjawab keinginan Ibu Suri dan berkata, memang benar kita sudah saling mencintai selama 30 tahun. Tapi saat kamu dinikahi oleh Raja Suwang dan menjadi ratu, kemudian kamu ditahan oleh raja sebelumnya dan kembali lagi menjadi Ibu Suri. Bahkan sampai sekarang pun aku masih mencintaimu. Dari dulu aku berpikir kita bisa kabur. Tapi andaikan kita kabur pun mereka tetap akan mengejar kita sampai akhir. Dan akhirnya kita akan ditemukan dan dilenyapkan. Ibu Suri menjawab, aku tidak peduli. Dan Tabib Choi menjawab kembali, aku ingin kamu tetap aman di sini dan jangan memikirkan hal-hal lain. Pelayan kepercayaan Ibu Suri menangis di luar guys, entah kenapa belum diceritakan ya. Lalu Tabib dan Ibu Suri setelah membahas percintaan mereka mulai membahas tentang Putra Mahkota. Mereka sudah sepakat untuk melenyapkan Putra Mahkota dan menaikkan Pangeran Dosun menjadi Pangeran Mahkota dan menjadikan Myung Yun sebagai Putri Mahkota. Ibu Suri bertanya apakah Dosung mau menjadi Putra Mahkota. Secara dia dan Putra Mahkota sudah seperti adik kakak sendiri. Tabib Choi menjawab, aku sudah memastikannya, dia pasti sekarang mau. Bahkan kita harus memprovokasinya supaya bisa menikam Putra Mahkota Lee Gun dari belakang. Karena Pangeran Dosung mencintai Myung Yun putriku. Sebagai pria dia akan melakukan apa saja untuk wanita yang dicintainya. Menjadi miliknya, percaya padaku Ibu Suri. 대체 도성대군이 마음에 품은 여인이 누구인데? 우리 명윤이. Myung Yun masih menunggu Lee Gun pulang sampai malam. Saat Lee Gun pulang, Myung Yun kesal dan memberikan obat sambil mengatakan rebus saja sendiri obatnya. Lee Gun kaget dan tersenyum. 직접 다려드십시오. Apakah kamu marah? Myung Yun khawatir dan kesal guys, benih-benih cinta sudah muncul nih sepertinya. Myung Yun matanya merah dan mau menangis mengatakan, iya benar aku kesal karena kamu pergi sangat lama dan aku tidak tahu kamu di mana. Aku sangat khawatir. Jadi aku minta tolong jaga diri, minum obat yang teratur supaya kamu bisa cepat pulih. Lee Gun senang dan terharu melihat Myung Yun seperti itu. Dan Lee Gun meminta maaf dengan tulus kepadanya karena tidak tahu kalau dirinya sangat sekhawatir itu kepadanya. Dan Lee Gun berjanji tidak akan kemana-mana lagi tanpa sepengetahuannya. 딱 한 번만 더 나갔다 오면 안 되겠느냐? 그냥 Dan Lee Gun di sini meminta bantuan kepada Myung Yun untuk menemaninya ke suatu tempat, yaitu ke ruang duka Tabib Ho. Setelah sampai di sana, di tempat duka Tabib Ho, Myung Yun dan Lee Gun menyelinap masuk ke tempat peti tabib, dan Myung Yun membukanya. Lee Gun meminta pertolongannya supaya bisa mengautopsi apakah dia diracun atau benar-benar bundir. Dan setelah Myung Yun mengeceknya guys, Myung Yun berkata kepada Lee Gun, walaupun aku hanya sedikit tahu tentang autopsi, tapi aku tahu tabib ini diracun, lihat hasilnya. 아마 누군가가 이 사람을 독살한 후에 Lee Gun meminta Gapsuk untuk memberikan koin ini kepada Pangeran Dosung. Lee Gun ingin menemuinya, tapi Gapsuk melarangnya karena kita tidak tahu Pangeran Dosung itu sekarang berada di pihak siapa. Tidak mungkin dia adalah adikku, aku mempercayainya, cepat jalankan perintahnya. 도성이 말고 믿을 사람이 없지 않느냐? Lalu Gapsuk menyuruh bocil-bocil yang ada di pasar memberikan koin ini kepada Dosung. Karena Dosung pasti tahu ini adalah koin apa. Setelah memberikannya kepada Dosung,
Dosung flashback dan ingat kalau koin ini adalah pemberian kakaknya Ligun, yang dimana koin ini bersifat darurat untuk supaya mereka bisa bertemu di tempat pertemuan mereka rahasia waktu kecil. Dan Dosung langsung pergi ke sana. Dan Ligun sendiri sudah menunggunya. Mereka berbicara dan Ligun berkata, kakak senang kamu masih mengingat tempat rahasia kita. Kakak ingin bertanya kepada kamu, kamu sekarang memihak siapa? Lalu Dosung menjawab dan marah kepada kakak. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Aku adalah adikmu, kenapa kamu tidak mempercayaiku? Apakah karena kakek yang telah mengkhianatimu dan aku juga? Ligun menjawab, bukan. Bukan begitu, lihat lukaku. Ini adalah hasil mempercayai mereka. Jadi aku berharap kamu adikku tetap memihakku. Dosung menjawab sambil marah, aku akan mengikutimu sampai akhirat kak. Dan Dosung menangis. Lalu Ligun memeluknya, meminta maaf kepada Dosung. Lalu Ligun memberitahu tentang Tabib Choi. Setelah kakak berpikir keras, kakak baru menyadari bahwa kekasih Ibu Suri bukanlah Tabib Ho, melainkan Tabib Choi sendiri. Dia sengaja melenyapkan Tabib Ho untuk menutupi perselingkuhannya. Ligun mengajaknya bekerja sama dan memerintahkan Dosung untuk pergi ke istana dan ke toko obat publik. Ibu Suri memprovokasi Ratu supaya bisa bekerja sama dengannya dengan menceritakan kisah percintaannya. Dengan bercerita tentang kisah percintaannya, yang dimana Ratu akhirnya menjadi simpati dan mau bekerja sama sebagai imbalannya adalah Dosung naik tahta. 내 모든 것을 다 바쳐서라도 그분을 지키려는 것뿐이에요. 마마. Ratu mendatangi raja dan berkata, aku akan membawakan makanan untukmu raja. Dan pada saat raja makan, seperti biasa pelayan mencicipinya. Dan ada salah satu makanan tidak dicicipinya dan malah dijatuhkannya. Namun raja tidak melihatnya. Lalu raja makan makanannya. Adegan berpindah ke Myung-yun yang sedang mengobati para pasien di klinik. Tak lama Ligun juga datang ke klinik dan melihat-lihat. Mobek juga di sana. Kemudian Mobek melihat Ligun dan Mobek gercep langsung meminta Myung-yun untuk melihat pasien lain supaya Ligun tidak melihatnya. 주인마님께서 왕진 좀 다녀오라십니다. Kedatangan Ligun datang ke sini memang ingin bertemu dengan Tabib Choi dan mereka berbicara. Ligun bertanya kepada Tabib Choi dengan tegas, aku ingin kamu menjawab dengan jujur pertanyaanku. Apakah benar pria yang ditemui Ibu Suri adalah kamu, Tabib? Dan Tabib Choi mengakuinya guys dan menjawab, iya benar, aku adalah pria yang ditemui Ibu Suri. Aku adalah pria yang jatuh cinta kepada wanita bernama Soreon selama 30 tahun dan aku kekasihnya. Benar. 데뷔가 부영정에서 만났던 사내가 영감입니까? 예. Ligun terdiam lalu marah besar kepada Tabib Choi dan berkata, kenapa kamu sangat percaya diri menjadi kekasih Ibu Suri? Dan juga kamu banyak melenyapkan orang lain hanya untuk menutupi perselingkuhan kalian. Pangeran Dosung juga menuju ke klinik guys. Tabib Choi berkata, aku sebagai pria bisa saja melakukan semua hal buruk untuk wanita yang dicintainya. Karena Raja Lama telah mengambil wanitaku. Ligun menjawab lagi, kamu telah menghina kerajaan dan tidak menghormati raja. Kamu juga ingin Ibu Suri lenyap. Jika semua orang tahu tentang kalian, Ibu Suri juga tidak akan selamat. Akan kupastikan kalian tidak akan pernah bertemu lagi dan akan kuhukum kalian secara eksekusi. Ligun marah kepada Tabib Choi, tetapi Tabib Choi-nya sendiri santai banget guys ngadepinnya. Lalu pada saat Ligun keluar dari klinik atau kantor obat publik, di depan sudah ada banyak prajurit dan Pangeran Dosung guys. Dimana salah satu komandan berteriak dan mengatakan ini adalah si Ligun, pria yang berkhianat. Dan Ligun terkejut melihat dan mendengar apa yang dikatakannya. Lalu Ligun melihat Pangeran Dosung dan Pangeran Dosung membuang mukanya guys. Ligun sakit hati. Pada saat Myung-yun di dalam perjalanan mau pulang, Myung-yun melihat banyak orang yang sedang melihat rombongan. Lalu Myung-yun datang ikut melihat juga. Dan pada saat melihat banyak prajurit yang sedang mengawal seseorang tahanan yang dimasukkan ke dalam gerobak kayu menuju istana.
Myung-Yung kaget guys, ternyata yang dilihat tahanannya adalah Lee Gun. Dan Lee Gun hanya duduk pasrah. Sebelum Pangeran Dosung datang ke klinik obat, dia datang ke istana terlebih dahulu. Pangeran Dosung terkejut melihat ayahnya tidak sadarkan diri. Pangeran Dosung bertanya kepada ibunya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ibunya hanya menangis dan berkata, bukan ibu putraku, bukan ibu yang melakukan ini. 어찌된 일인지 말씀을 좀 해보세요. Raja setelah makan dia seperti ini. Dosung bertanya apakah ibu yang menyiapkannya. Ibu ada di sini saat kejadian. Ibu yang meminta untuk makan, tapi ini semua Ibu Suri yang menyiapkannya. Ibu tidak tahu apa-apa soal ini. Guys, ibunya hanya meminta raja untuk memakan makanan yang dibawa Ibu Suri. Tapi ibunya Dosung tidak tahu kalau di dalamnya ada racun. Walaupun ibunya diiming-imingi Pangeran Dosung untuk naik tahta, tapi sebenarnya dia juga tidak mau karena sama-sama sayang sama Lee Gun. Setelah mendengar itu, Dosung segera datang ke kediaman ratu membawa pedang dan diarahkan ke leher Ibu Suri guys. Dosung berkata, beraninya Anda menyakiti yang mulia raja, putra mahkota, dan juga menjebak ibuku. Anda pantas dilenyapkan. Ibu Suri menjawab, silakan saja kamu bisa melenyapkanku, tapi kamu harus ingat, raja nanti tidak akan bangun lagi dan ibumu akan dicap sebagai pengkhianat karena telah meracuni raja, dan kamu juga akan dihukum karena telah melenyapkanku. Justru aku akan memberikan kamu kesempatan dengan menyelamatkan salah satu dari mereka, ibumu atau kakak tirimu. Dan Dosung tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah dikasih pilihan antara ibu dan kakaknya guys. Lee Gun menghampiri Dosung dan bertanya, apa ada yang terjadi di istana? Dosung menjawab, ayah kolaps dan tidak sadarkan diri. Lee Gun kaget dan sedih mendengarnya. Lalu pengawal memerintahkan untuk menangkapnya, tapi Gapsok melawan dan bertarung dengan pengawal. Lee Gun berkata, sudah, hentikan, cukup, mari kita pergi, dan Lee Gun dibawa guys. Lalu Myung-Yun bertanya kepada Mobek apa yang terjadi. Ayah membawa cendekiawan itu, tapi kenapa sekarang Kementerian Kehakiman juga ikut campur menangkap dia? Sebenarnya apa yang terjadi, aku mohon beritahu. Inikah alasan tadi aku disuruh memeriksa pasien lain agar aku tidak menyaksikan ini? Dan Mobek tetap diam dan tidak mau memberitahu. Lalu Myung-Yung mencari ayahnya. 무고한 사람을 이래 해치고 짓밟아도 된단 말인가? Tabib Choi sedang bersama Dosung dan berkata, aku sudah melakukan apa yang kalian perintahkan, jadi berikan aku penawarnya untuk ayah cepat. Tabib Choi menjawab, lebih baik kamu pulang saja, temani ibumu dan ayahmu yang sedang kritis. Dosung menjawab kembali, jika terjadi sesuatu kepada ayah, kakakku dan ibuku, aku akan melenyapkan kalian berdua, kamu dan Ibu Suri. 내가 가서 지켜드리지 않으면 안 될 일이라도 있다는 것이니. Kemudian Myung-Yun masuk dan Tabib Choi mengenalkan kalau ini adalah Pangeran Dosung. Dan Myung-Yun terkejut karena Myung-Yun sendiri belum tahu Pangeran Dosung yang mana dan putra mahkota juga. Lalu Dosung pergi. Dan Myung-Yung bertanya, apa sebenarnya yang ayah sembunyikan dariku? Aku tidak mengerti dengan semua ini. Dan Myung-Yung tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ayahnya justru menyuruh Mobek membawa pulang Myung-Yun dan menguncinya di dalam kamar. 왜 그 사람을 끝까지 죽이려고 하시는지 도저히 이해가 안 됩니다. Myung-Yun hanya menangis guys. Lee Gun dimasukkan penjara bersama Gapsok, dan di dalam juga ada seorang Kasim yang Lee Gun percayai. Dia habis dipukuli karena badannya penuh memar dan luka. Lee Gun lalu memberikan pakaiannya untuk menyelimutinya. Lalu Sosang bangun dan berkata, aku dituduh menerima ikan gulama kuning beracun yang putra mahkota berikan kepadaku. Lalu memberikannya ke ratu. 세자저하께서 주신 독이 든 굴비를. Ikan gulana itu adalah ikan yang dimakan oleh raja ya guys, yang dimana Lee Gun difitnah telah meracuni ayahnya sendiri. Karena ratu yang menyajikannya, jadi ratu juga dianggap berkhianat. Yang sebenarnya Lee Gun tahu kalau Dosung melakukan ini semua karena melindungi ibunya. Tapi di sini justru Lee Gun mengkhawatirkan ibu ratu dan berkata, pasti dia sangat sedih sekarang karena aku tahu hatinya sangat lembut. 어마마마가 걱정이구나. 그 여리신 성정에. Ibu ratu sendiri baru dapat kabar kalau putra mahkota Lee Gun telah ditangkap, dan dia menangis histeris guys dan berkata, ini adalah salahku, aku termakan oleh omongan Ibu Suri. Aku ini ibu macam apa yang menempatkan putranya sendiri dalam bahaya?
Ibu ditipu nak, ibu mau pergi ke Menteri Kehakiman. Ibu tidak mau Li Gun dieksekusi karena ibunya hanya menangis dan berkata dia tidak bersalah nak, namun dihalangi oleh Do Sun. Myung Yun latihan bela diri sendiri dan flashback kebersamaannya dengan Li Gun waktu di ritual. Tertawa bersama sampai melihat Li Gun ditahan. Rasa bersalah yang mendalam Myung Yun lampiaskan dengan latihan. Tapi tetap saja hatinya galau, berat sehingga Myung Yun memutuskan untuk minum-minum di tempat Gisaeng. Pada saat mau minum di sana, Myung Yun bertemu dengan Pangeran Do Sun. Dan Myung Yun berkata kepada Pangeran Do Sun, aku adalah pelanggan tetap juga di sini. Jadi aku izin minum, jika sudah selesai aku akan pergi. Karena botol minuman Do Sun habis, Myung Yun mencoba memberikan botol satunya lagi kepadanya. Namun Do Sun justru berteriak-teriak memanggil pelayan, meminta mengambilkan botol yang baru. Myung Yun terus kaget dan duduk kembali. Tetapi setelah itu Do Sun meminta maaf dan berkata, maaf pikiran aku sedang kacau dan juga hati ini sedang kacau sehingga melampiaskannya kepadamu. Ini adalah karena efek Do Sun tahu kalau Myung Yun adalah putri tabib Choi dan sekaligus wanita yang dicintainya. 내가 오늘 심사가 너무 어지러워서 애꿎은 낭자한테 화풀이를 한 것 같소. Myung Yun bertanya apakah ada masalah antara ayahku dan kamu dan siapa pria yang tadi ditahan, karena aku sempat melihatmu tadi juga ada di biro klinik juga. Do Sun menjawab kalau masalah antara aku dan ayahmu, kamu coba tanyakan saja kepada ayahmu. Dan kalau pria yang ditahan tadi, aku ragu kamu mengetahuinya dia siapa. 당자께서 그 선비를 알 리는 없을 텐데. Dan akhirnya mereka minum bersama dan mereka menceritakan betapa menyedihkan dan menderitanya mereka karena orang-orang yang disayanginya terluka dan mereka pun menangis bersama. Myung Yun mengingat terus Li Gun guys. Ratu masih gelisah dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke penjara menemui Li Gun. Namun pada saat sampai di sana, didahului oleh menteri sayap kiri yaitu ayahnya Ratu sendiri. Kemudian Ratu menguping percakapan mereka. Ayahnya Ratu berkata kepada Li Gun, lenyaplah kamu. Itu membuat terkejut Li Gun dan Gapsok dan juga Ratu. 죽어주십시오. Ibu Ratu membesarkanmu sudah seperti putranya sendiri dan Pangeran Do Sun sudah menganggap kamu kakak sendiri. Jadi selamatkanlah mereka dari Bu Suri. Jika kamu ingin ayah kamu juga selamat, turuti saja perintahku. Li Gun menjawab, kenapa aku harus menuruti perintahmu? Justru kamu tidak peduli kalau putrimu nanti akan menjadi janda. Kamu hanya memikirkan diri sendiri karena akan menjadi kakek raja. Bagaimanapun juga Do Sun tidak akan menjadi raja kalau ayah masih hidup. 아바마마께서 살아계시는 한 도성이는 왕이 될 수 없을 테니까. Ayahnya Ratu berkata lagi, terserah apa yang kamu katakan, yang jelas turuti saja perintahku. Lalu Ratu keluar dan kaget mendengar perkataan ayahnya sendiri dan mau pingsan. Lalu Ratu memutuskan untuk melindungi raja dan tidak meninggalkannya, terlebih membiarkan ayahnya masuk ke dalam ruangan raja. 나는 한 발자국도 움직이지 않겠다고 하지 않았느냐. Li Gun flashback saat masih kecil dan datang ke tempat peristirahatan ibunya bersama ayahnya. Ayahnya pernah berkata kalau ayahnya pergi nanti di masa yang akan datang, tolong makamkan ayah di sini bersama ibumu. Pertemuan kerajaan beserta lengkap menterinya. Ibu Suri datang menggantikan posisi sementara raja dan menobatkan Choi Sang-rok menjadi inspektur jenderal dan merangkap juga sebagai sekretaris kerajaan guys. Semuanya memberi hormat kepada Ibu Suri dan jenderal inspektur yang baru. 또한 좌의정을 대신해 최상록을 돈양부영사에 제수하고. Setelah selesai, ada menteri pendidikan dan walinya berkata, kekuasaan tabib Choi semakin kuat di mana tidak ada yang berani kepadanya. Kita harus menunggu momen-momen tertentu dan bersabar. Dan kamu tahu juga tidak rumor tentang putrinya Choi Sang-rok akan menjadi putri mahkota. Bahkan Do Sun-nya saja belum jadi putra mahkota tetapi mereka sudah menyiapkannya. 영사의 딸이 세자빈으로 내정되었다구만. Pertemuan antara Ibu Suri dan Tabib Choi. Tabib Choi memegang tangan Ibu Suri sambil berkata, kamu melakukannya dengan baik dan aku bangga padamu. Ibu Suri memanggil Li Gun. Li Gun datang menghadapnya. Li Gun berkata Pangeran Do Sun diangkat sebagai putra mahkota. Penasihat Kiryun akan melenyapkan ayahku. Setelah itu dia juga akan melenyapkan Anda dan Choi Sang-rok. Dan Ibu Suri berkata, apa kamu mencemaskanku?
좌회정은 당신과 최상록을 죽이겠지요. Ligun menjawab kembali, jika kamu ingin hidup, harus memastikan ayah juga tetap hidup. Dan Anda juga membuat Pangeran Dosung memilih antara aku dan ibunya. Intinya kalau Anda ingin hidup, Anda harus melindungi ayahku. Jika Anda sudah paham, maka saya akan pergi. Setelah Ligun pergi dan menoleh dan berkata, apakah semua momen Anda dan saya selama ini sandiwara dan kebohongan? Tapi jika memang ada yang berasal dari hati, aku mohon ampuni Gapsok dan Kasim Sangso. Yang dimana dulu Ibu Suri selalu menyayanginya dan membelanya, guys. 지금까지 날 대한 그 모든 순간이 Ibu Suri flashback melihat putranya Guanjang, putranya yang dibawa pergi oleh pengawal. Dia menangis histeris, begitupun juga putranya menangis karena dipisahkan dengan ibunya. Hal itu dia melihat ke putra mahkota yang akan dieksekusi. Namun entah kenapa Ibu Surinya menangis ya guys, meminta pengampunan kepada Choi Sangrok. Padahal jelas-jelas di awal episode dia yang menginginkan Ligun lenyap. Dan kita akan tahu nanti di episode-episode berikutnya ya guys. 세자를 살려주면 안 되겠습니까? Ligun dibawa untuk diinterogasi dan disiksa kalau tidak mengakui semua yang dituduhkan kepadanya. Adegan di mana Raja menggerakkan tangannya. Menteri Penasihat Kiri bertanya apakah Anda mengakui perbuatan Anda telah mencoba melenyapkan Raja dengan meracuninya. Ligun menjawab, saya sedang berada di luar istana ketika kejadian itu. 아바모마께서 쓰러지셨을 때 나는 골 밖에 있었어. Lalu Gapsok berkata, kalian yang berada di sini dan ikut berpartisipasi, semua Anda akan mendapatkan ganjarannya setelah Raja nanti bangun dan sehat kembali. Lalu Gapsok dipukuli guys, membuat Ligun meneteskan air matanya. Kemudian Tabib Choi bertanya kembali, apakah Ratu yang meracuninya atau kamu yang meracuninya? Jawab. Aku bertanya kembali, kamu bersalah atau tidak? Dan Ligun hanya tetap menjawab yang sama. Aku tidak berada di sini pada saat kejadian. Aku ada di luar istana. Saat Ligun masih diinterogasi, Ligun selalu menjawab berulang-ulang sehingga membuat menteri semuanya kebingungan. Ada yang berkata, apakah lebih baik kita siksa saja dia? Tabib Choi menjawab, lebih baik kita sudahi saja. Karena dia pernah menjadi pewaris mahkota, karena dia tidak menyangkal kejahatannya, sama saja dia melakukan pengakuan bersalah. Kakeknya Dosung menjawab, apa tidak akan menimbulkan permasalahan nantinya? Dan salah satu menteri menjawab lagi, lebih baik kita mempertimbangkannya kembali. Kalau kita sampai mengeksekusi putra mahkota, terus nanti yang mulia Raja sadar kembali dan mempertanyakan kejadian hari ini, siapa yang akan berani menangani konsekuensinya? 굳이 피를 보았다가 후일이라도 주상전하께서 따져 물으신다면 Raja diperiksa tabib karena menurut Ratu, Raja telah menggerak-gerakkan tangannya. Dan tabib berkata mungkin itu hanya efek obat penyembuhan saja. Tapi yang mulia masih dalam kondisi tetap tidak sadar. Tapi Ratu tetap berkata, aku yakin Raja sadar. Dia menggerak-gerakkan terus tangannya seperti ini sampai mempraktekannya. Lalu Dosung bertanya, apakah ibu sudah istirahat dan tidur? Pelayannya menjawab, Ratu belum tidur semalaman pangeran. Lalu Dosung membuatnya tenang dan meminta ibunya untuk beristirahat. Pangeran Dosung memerintahkan pengawalnya memanggil Hakim Yun untuk menemuinya. Setelah sampai di tempat singgasana Raja, Hakim Yun kaget karena Pangeran Dosung telah duduk di istana Raja. Pangeran Dosung berkata, jika aku menjadi Raja, aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Aku bertanya kepadamu Hakim Yun, apakah kamu akan setia kepadaku atau akan setia kepada kakekku? Hakim Yun langsung berlutut dan menjawab, tentu saja kepadamu yang mulia, aku akan setia dan mengabdi kepadamu. Dosung menjawab kembali, apakah aku bisa mempercayaimu? Karena aku mempunyai suatu permintaan. 내 기인이 부탁할 것이 있는데. 부탁이라니. Adegan Ibu Suri sedang memikirkan perkataan Ligun tentang penasihat kiri akan melenyapkan Raja. Setelah itu, Anda dan Choi Sangrok kembali ke Ligun. Ada seseorang yang menyelinap ke penjara, melumpuhkan para pengawal dengan mencoba membawa keluar Ligun dari penjara. Pada saat dia membuka cadarnya, dia adalah Pangeran Dosung guys.
Pangeran Dosung berkata kakak harus segera keluar dari sini. Lee Gun yang melihatnya langsung terkejut dan berkata ke Gapsok bahwa Sosang keluar duluan. Setelah itu mereka berbicara. Lee Gun berkata, Dosung, kenapa kamu begitu ceroboh? Apakah akibatnya nanti kepada kamu setelah kamu melepaskan kakak dari penjara? Dosung menjawab, justru itu aku memakai topeng. Orang lain tidak akan ada yang tahu kakak. Lee Gun menjawab, bukan itu maksud kakak. Maksud kakak, jika kakak nanti kembali lagi ke istana, kita akan bertemu sebagai musuh, bukan sebagai saudara lagi. Mau atau tidak, nantinya pasti kita akan saling mengarahkan pedang. Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk hal itu? Apakah kamu tidak akan menyesalinya dengan membantu kakak keluar dari sini? Dosun menjawab kembali lagi, tetapi dengan melihat kakak lenyap di sini itu bukan suatu pilihan. Mari kita pertimbangkan setelah kita bertemu di jembatan nanti. Lee Gun menjawab kembali, dasar orang bodoh, kamu berhati lembut sekali. 몰라 터진 놈. 일부러 모진 소리 한다고 제 마음이 바뀔 것 같으니까. Cepat kakak, kita harus pergi dari sini. Nanti kita akan ketahuan. Lalu mereka berjalan dan Lee Gun melihat para pengawal diikat. Lee Gun berkata, kamu melakukan hal yang berbahaya. Bagaimana mereka kalau bicara? Kamu akan mendapatkan masalah. Dosung menjawab kembali, tenang saja. Mereka tidak akan berbicara karena Hakim Yun sudah memastikannya. Kemudian Hakim Yun keluar dan Lee Gun kaget. Ya guys, ternyata Pangeran Dosung mencoba memanfaatkan Hakim Yun untuk membantunya mengeluarkan Lee Gun. Dan Lee Gun akhirnya keluar dari penjara. Namun apakah Hakim Yun nanti akan tetap setia kepada Dosung atau justru mengkhianati Dosung nantinya? Sedangkan Sosung diserahkan kepada Dosung. Dosung akan menjaganya dan Lee Gun tetap bersama dengan Gapsok. Kemudian mereka berpamitan, lalu Lee Gun memeluk Dosung dan berkata, adikku yang tampan, kakak menyayangimu. Terima kasih untuk semuanya, semoga kamu selalu sehat. Begitupun dengan Dosung, berkata kakak juga selalu sehat dan Lee Gun pergi guys. Dosung sendiri meneteskan air matanya. 짐이 너무 무거우냐? 아닙니다. Kejadian di Kementerian Hakim tentang hilangnya Lee Gun sudah diketahui, kemudian Mobek memberitahukan hal tersebut kepada Tabib Choi. Lalu Oh Wul memberitahu ke Myung Yun tentang kabar itu. Sepertinya terjadi sesuatu kepada cendekiawan itu karena aku dengar ayah Anda akan pergi ke Kementerian Kehakiman. Myung Yun kaget dan begitu khawatir. Begitupun Ibu Suri dan Tabib Choi. Mereka berbicara. Ibu Suri mengatakan putra mahkota Lee Gun bukan tipikal orang yang berusaha mendobrak dari penjara. Pasti ada yang membantunya keluar. Setelah mereka berpikir, mereka menebak kalau Pangeran Dosunglah yang melepaskannya dari penjara. Dan Tabib Choi berkata pasti dia mendapatkan bantuan dari seseorang. Kemudian pelayan Ibu Suri datang dan memberitahu kalau Hakim Yun telah menyewa 2 buah tandu untuk dibawa keluar istana. Dan ada yang melihat dia bersama dengan Pangeran Dosung. Nah, ketahuan juga guys, Tabib Choi dan Permaisuri terkejut kenapa bisa orang yang begitu setia kepada penasihat kiri kakeknya Dosung sendiri bisa mengkhianatinya dan membantu Pangeran Dosung. Tabib Choi justru menjawab yang dia takuti sekarang adalah Pangeran Dosung, sampai-sampai Hakim Yun berubah haluan dari kakeknya ke Dosung. 그런 사람을 이용할 줄 아는 도성대군이 더 무서운 사람일지도 모릅니다. Kakeknya Dosung marah kepada Dosung. Pasti kamu yang melakukannya. Kenapa kamu bertindak bodoh? Dosung menjawab dia mungkin bukan keluarga kakek, tapi dia adalah keluargaku, dia kakakku. Tapi jika dia kembali, nanti kita semua dalam bahaya nanti. Myung Yun pergi menuju ke Kementerian Kehakiman dan bertanya kepada penjaga, dan kemudian mendapatkan informasi kalau dia telah kabur dan masih selamat. Myung Yun mendengarnya tenang karena Lee Gun masih selamat. Lalu Myung Yun mencari dan berlari ke tempat Gisaeng tempo hari. Dan pada saat dia sampai di sana, ternyata Lee Gun tidak ada di sana dan membuat Myung Yun bersedih. Lee Gun mempunyai perbekalan sedikit untuk menyambung hidup sehingga bisa membuat Lee Gun dan Gapsok bertahan dan menyewa sebuah rumah sederhana untuk sementara. Kemudian mereka beristirahat. Di malam harinya, Lee Gun bangun dan berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Di dalam doanya, Lee Gun berkata, ayahku berjanji akan kembali untuk ayah. Jadi mohon tolong bantu aku. 소자를 기다려 주십시오.
Sedangkan kerajaan mengumumkan kalau putra mahkota Ligun dicopot jabatannya sebagai putra mahkota. Dan jabatan putra mahkota tidak boleh kosong, maka kami mengangkat Pangeran Dosung sebagai putra mahkota negeri ini yang sah. Jadi para menteri tolong percepat upaya persiapan pengangkatan putra mahkota yang baru. Dan juga apabila Pangeran Dosung sudah resmi menjadi putra mahkota, kita juga mempersiapkan untuk pernikahan putra mahkota dan pemilihan putri mahkota. Jadi keluarkan juga larangan pernikahan untuk yang lainnya. Pangeran Dosung menjawab kepada kakeknya kalau dia menolak menjadi putra mahkota. Dan berkata, untuk apa aku menjadi putra mahkota kalau aku menjadi boneka Ibu Suri? Sudah jelas dia yang paling berkuasa di istana ini. Kakeknya menjawab, itu hanya sementara. Setelah kamu naik tahta, kakek yang akan mengurus Ibu Suri. Kamu percaya sama kakek? Dan Dosung menjawab, kalau begitu, kalau kakek ingin aku percaya, tolong bangunkan ayah. Aku ingin ayah menerimaku sebagai putra mahkota, bukan Ibu Suri. Setelah ayah bangun, baru aku akan percaya kepada kakek. Dan kakeknya langsung terdiam, guys. 그랬다간 자기들이 죽는다는 걸 뻔히 다 아는데. Ibu Suri sedang berada di kamar, sedang menyiram bunga. Dan flashback mengingat putranya Pangeran Guanjang yang dipisahkan darinya, Tabib Choi, dan dipukulin waktu muda. Semuanya masih teka-teki dan misteri ya guys, belum terjawab. Kemudian pelayannya masuk dan memberitahukan kepada Permaisuri dan Tabib Choi kalau segel kerajaannya telah hilang. Segelnya digunakan untuk pengangkatan putra mahkota ya guys. Hal itu membuat Ibu Suri dan Tabib Choi kaget. Tabib Choi segera mencari segel kerajaan ke tempat raja. Menurut informasi yang didapat, setelah kedatangan ratu, segel kerajaan dan cap nasionalnya hilang. Kakeknya Dosung mendengar hal ini langsung ingin berbicara dengan putrinya. Ratu yang selalu menjaga raja memerintahkan pengawalnya untuk siapapun tidak boleh masuk ke ruangan ini. Sampai pada akhirnya ayahnya membawa banyak pengawal untuk menyerang pengawal setia ratu yang menjaga pintu. Mereka bertarung guys, satu lawan banyak, yang dimana senjata mereka akhirnya diganti oleh pistol. Pada saat kakeknya memerintahkan mau menembak pengawal ratu, ratu mempersilahkan ayahnya untuk masuk. Setelah masuk, ayahnya ratu marah dan bertanya, di mana kamu menyembunyikan segel kerajaan? Bisa-bisanya kamu mengambil segel kerajaan. Sedangkan segel itu untuk upacara pengangkatan putramu sendiri, Dosung, menjadi putra mahkota. Dan ratu menjawab terus, aku tidak tahu ayah. Dan ratu flashback, padahal memang segel kerajaan dia yang sembunyikan pada saat raja sebelum tidak sadarkan diri. Dia sempat bilang ke ratu tentang segel kerajaannya. Ratu berkata, setelah mengangkat Dosung, ayah akan melenyapkan suamiku. Aku mendengar semua perkataan ayah waktu di penjara. Jika ayah memang mau melenyapkan suamiku, ayah juga harus lenyapkan aku juga. Tabib Choi bertanya kepada Pangeran Dosung tentang segel kerajaan. Dan Tabib Choi berkata ibu mula yang terakhir datang sebelum segel hilang. Dosung menjawab, ibu. Kalau begitu tidak perlu khawatir, nanti juga akan ketemu lagi. Tabib Choi berkata, apakah kamu tahu sesuatu waktu putra mahkota hilang dan dia ditikam? Yang mengobati lukanya adalah putriku Myung Yun. Lalu Dosung flashback saat Myung Yun berkata, aku akan menikahi pria lain atau sudah bertunangan. Lalu Dosung bertanya, apakah putrimu bertunangan dengan Ligun putra mahkota? Tabib Choi berkata itu tidak benar. Mereka tidak mengenal satu sama lain di masa lalu. Mereka hanya bertemu dan bersatu secara kebetulan saja. Tapi dia mengatakan akan menikah dengan pria lain. Putriku hanya akan menikah dengan putra mahkota. Jadi siapapun yang menjadi putra mahkota, sekarang dia akan menikahi putriku. Putriku akan menjadi putri mahkota. Jadi jika kamu menginginkan putriku, carilah segel kerajaan dan ambil posisi putra mahkota. Dan Dosung langsung terdiam guys. 우리 명인이를 가지고 싶으시다면 세자가 되십시오. Para pengawal telah menemukan Gapsok. Gapsok berusaha kabur karena dikejar oleh pengawal. Dan mereka berkelahi karena jumlahnya terlalu banyak sehingga membuat Gapsok kalah. Lalu Ligun datang menolongnya dan bertarung melawan mereka. Sehingga para pengawal kalah sama Ligun
dan menyebabkan Lee Gun terluka kembali dan mereka berhasil kabur kembali. Setelah sampai di rumah, lukanya Lee Gun banyak lagi mengeluarkan blood, membuat Gap-sok khawatir dan menangis. Lee Gun berkata, aku ingin istirahat, dan Gap-sok menyelimutinya. Gap-sok semalaman dan berpikir karena rasa marah, dia memutuskan pergi ke rumah tabib Choi dan membawa putrinya. Dia berpikir akan menggunakannya sebagai sandera. Myung-yun menulis surat untuk ayahnya dan meminta berganti pakaian dengan Oh-wul. Myung-yun memberitahu ke Oh-wul kalau dirinya akan melarikan diri selama 1 bulan saja. Setelah pemilihan putri mahkota dimulai, aku akan kembali, dan itu membuat Oh-wul kaget dan teriak. Setelah penjelasan yang diberikan oleh Myung-yun dan akhirnya Oh-wul setuju. Setelah Myung-yun berganti pakaian, Myung-yun keluar rumah. Namun pada saat keluar rumah, Myung-yun melihat Gap-sok dan kaget ada di sini. Lalu Myung-yun mengikutinya. Gap-sok berusaha masuk ke rumah Myung-yun. Myung-yun kaget dan berkata untuk apa dia ke rumahku? Apakah dia tahu tentang aku? Tidak mungkin, dia tidak tahu apa-apa tentang aku. Jadi Myung-yun tetap menunggu di luar. Dan Gap-sok masuk ke kamarnya Myung-yun. Dan ternyata ada Oh-wul yang sedang tidur. Setelah Gap-sok masuk, Oh-wul kaget dan menjerit. Ternyata Gap-sok membuatnya pingsan dan kemudian membawa Oh-wul keluar. Myung-yun melihat Gap-sok membawa Oh-wul menggunakan karung kemudian mengejarnya. Setelah sampai di rumah, Lee Gun marah dan berkata, apa yang kamu lakukan ini adalah hal yang salah. Dan Gap-sok menjawab, aku melakukannya karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Siapa tahu dengan membawanya kita bisa terselamatkan karena dia adalah putri musuh kita. Lee Gun menjawab kembali, tapi Gap-sok, dia tidak bersalah. Cepat kamu kembalikan dia ke tempat semula. Sedangkan Oh-wul yang masih sadar di dalam mendengar semua percakapan mereka. Dan Gap-sok menolak untuk mematuhi perintah tuannya. Dia berkata, aku tidak mau mengembalikannya sampai kita melewati gerbang istana, baru kita lepaskan. Dan Lee Gun berusaha melepaskan ikatannya. Dan Gap-sok menahannya sehingga mereka rebutan membuat Oh-wul di dalam jadi tidak bisa diam. Ketarik ke sana, ketarik ke sini. Dan membuatnya teriak-teriak. Lucu banget guys di sini. Lee Gun membawanya keluar rumah dan berusaha membuka ikatannya. Dan Gap-sok pergi keluar untuk melihat keadaan. Pada saat membukanya, Myung-yun datang dan Oh-wul melihat Myung-yun datang. Kemudian Oh-wul berteriak dan berkata, Nona. Tentu saja Lee Gun terkejut dan berkata, jadi ternyata kamu adalah pelayan tabib Choi. 그럼 너는 설마 어이 집 몸종이었느냐? Myung-yun yang melihat Oh-wul dan Lee Gun menjadi salting karena Oh-wul memanggilnya Nona. Saat Lee Gun berkata ke Myung-yun, kamu adalah Baekgu. Kamu melayani putri ini. Dengan kata lain berarti kamu adalah pelayan tabib Choi. Kemudian Lee Gun bertanya ke Oh-wul, jawab aku, apa benar dia adalah pelayanmu? Oh-wul yang bingung dan hanya melihat ke Myung-yun, tidak tahu harus menjawab apa. Dan jurus terakhirnya yaitu pura-pura pingsan guys. Setelah pingsan, Myung-yun memanggil-manggil terus Nona, Nona. Lalu mereka membawanya ke dalam. Myung-yun memeriksanya dan berkata ke Lee Gun dia tidak apa-apa, hanya terkejut saja. Lalu Lee Gun keluar bersama Gap-sok. 아마 너무 놀라셔서. Kemudian Oh-wul bangun dan meminta maaf kepada Myung-yun. Aku berpura-pura pingsan karena aku tidak tahu harus jawab apa, Nona. Dan Myung-yun menjawab, tidak apa-apa, ternyata kamu lebih pintar dari aku. Tapi aku melihat mereka langsung ke rumahku untuk membawamu. Aku beranggapan kalau mereka mau balas dendam. Jika dia tahu di mana tempat tinggal keluargaku, berarti dia juga tahu tentang aku. Tetapi kenapa dia bertanya lagi aku ini adalah pelayan tabib Choi? Menurutku ini sangat aneh sekali. Lee Gun berbicara dengan Gap-sok, mengatakan aku juga merasa aneh. Kenapa keluarga mereka membawaku? Gap-sok menjawab untuk mencegah kemalangan putrinya di masa depan, seperti yang dikatakan Baekgu.
Kamu juga berpikir aku sebenarnya bukan target mereka. Mereka membawa pria mana saja untuk alasan itu. Dan kebetulan yang dibawa aku, karena yang membawa aku tidak tahu kalau aku ini adalah putra mahkota. Iya benar, Gapsok menjawab lagi. Choi Sangrok baru menyadari pria yang dibawanya adalah Anda yang mulia putri mahkota. Dan hal itu pastinya membuat Choi Sangrok pingsan. Dan aku baru mengerti sekarang. 내가 우연히 걸려든 걸까? 와, 그럼 최상록 그 인간도 세자주 알아보는. Kembali ke Ohwul. Ohwul bercerita kalau Gapsok membawaku sebagai Sandra. Dan cendekiawan itu berkata dia lebih baik lenyap daripada harus menyandra seorang wanita. Karena itu adalah tindakan seorang pengecut. Dan cendekiawan itu langsung memerintahkan Gapsok untuk melepaskan aku dan mengembalikan aku ke rumah Nona. Dia sangat keren saat mengatakan itu. Ohwul sambil tersenyum. Myungyun berkata lagi, kamu sekarang penting bagi mereka. Dan mereka tidak peduli kepadaku. Dan aku tidak tahu rencana mereka apa sekarang. Lalu Myungyun keluar dan berkata kepada Lee Gun, aku tidak menyangka kamu akan membawa seorang wanita menjadi Sandra. 그렇게 안 봤는데 이제 보니 아니잖아 납치하고. 말을 삼가가! Mendengar itu Gapsok marah dan berkata jaga mulutmu ke Myungyun. Lalu Lee Gun melihat Gapsok dan Gapsok langsung berhenti. Myungyun meneruskan dan berkata, Nonaku mau membantumu dan pernah menyelamatkanmu. Jadi kenapa kamu seperti ini? Jika tahu kamu seperti ini lebih baik kamu lenyap saja pada waktu itu. Gapsok marah lagi guys, tapi kakinya diinjak oleh Lee Gun sampai kesakitan. 후회 막급입니다. 야, 그건 Lee Gun menjawab tidak ada yang bisa aku katakan. Aku hanya bisa minta maaf dan nona kamu dan kamu kembalilah ke rumah dan kami akan pergi. Aku juga minta maaf kepadamu, kamu hanyalah pelayan yang menerima perintah dari atasannya. Dan kamu tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, Myungyun juga minta maaf. Karena kamu banyak mengalami kesulitan, itu dikarenakan ayahku. Kamu dikejar-kejar sekali lagi, aku juga minta maaf. Lee Gun langsung melihat Myungyun dan Myungyun menjawab kembali, itu adalah pesan nonaku sambil tersenyum. 라고! 아씨께서 전해달라고 하셨습니다. Gapsok keluar sudah membawa barangnya. Lalu Lee Gun pamit. Tapi Myungyun bertanya, apakah kalian tahu bagaimana cara melewati gerbang istana? Myungyun menawarkan diri dan bantuannya kepada Lee Gun untuk bisa melewati gerbang istana tanpa ketahuan dengan idenya. Dosung melihat bulan dan flashback saat bersama Myungyun. Dosung bertanya kenapa kamu harus menjadi putri tabib Choi dari semua orang yang ada. Lalu Myungyun pun menjawab kembali, bagaimana dengan pangeran juga, mengapa pangeran menjadi putra raja dari sekian banyak orang. Mengingat pada saat diselamatkan dari gigitan ular. Dan kemudian salah satu inspektur menghadap Dosung dan berkata, para pengawal kehilangan putra mahkota di sekitar kuil Jongmo. Jika putra mahkota tertangkap, putra mahkota akan berkata sebenarnya kalau kita yang telah melepaskannya. Nanti ketahuan kakek Anda bagaimana ini? Dosung menjawab, aku sudah melakukan tugasku. Aku sudah mengeluarkan kakak. Jadi nanti kalau kita bertemu lagi, kita menjadi musuh sekarang. Walaupun berkata seperti itu, tetap saja bertentangan dengan hatinya guys. Dosung yang menahan tangisnya terus. Dosung dan orang-orang kepercayaannya melawan para pengawal yang memburu Lee Gun dan menyembunyikannya di suatu tempat. Mobek mendatangi kamar Myungyun dan mendapati kamarnya kosong. Kemudian menemukan surat yang ditulis Myungyun lalu memberikannya ke tabib Choi. Suratnya yang berisi, aku tidak tahu kemana tujuanku dan tidak tahu di mana aku tinggal nanti. Aku akan kembali setelah pemilihan pengantin dicabut. Dan saat kembali, dengan senang hati aku akan menerima hukuman dari ayah, dari putrimu Myungyun. Setelah membaca surat dari Myungyun, tabib Choi menahan marahnya dan berkata, tempat-tempat yang pernah Myungyun kunjungi geledah semuanya. Kita harus menemukannya sebelum perintah pemilihan pengantin dikeluarkan. Dan Mobek menjawab, baik tuan. 하나도 빠짐없이. Sedangkan Myungyun masih berjalan untuk melewati gerbang istana dengan menyamar sebagai tenaga medis
yang membawa gerobak pasien dibantu oleh sahabat premannya. Pada saat mau melewati gerbang istana, penjaga berusaha mengecet pasien yang digerobak. Tapi Myung-yun berkata mereka terkena wabah, jadi tidak bagus kalau dilihat dari jarak dekat. Nanti kalian akan tertular, dan penjaga pun ketakutan dan tidak jadi memeriksanya. Dan akhirnya penjaga memberikan jalan untuk mereka, dan mereka lolos. Setelah lolos, mereka lega dan senang. Mereka berterima kasih kepada teman preman Myung-yun dengan imbalan emas. 수고했네. 공짜로 한 일도 아닌데요. Dan Lee-gun juga berterima kasih kepada Myung-yun untuk semua bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Namun Myung-yun hanya diam saja dan menatap Lee-gun. Dalam hati Myung-yun tidak mau berpisah dengannya. Myung-yun memberanikan diri dan berkata, aku memutuskan aku dan nonaku untuk ikut denganmu karena kita sudah keluar dari ibu kota. Nonaku memintaku kita harus tetap bersama. Lee-gun dan Gap-sok kaget, terlebih Oh-wul. 아씨 모시고 저도 선배님과 같이 가겠습니다. Namun Lee-gun menolaknya. Tidak usah, kami bisa berdua. Kalian pulanglah, tidak usah merasa tidak enak karena ayahmu. Lee-gun tetap menolaknya. Namun Myung-yun sambil tertawa-tawa tetap memaksa. Kami tetap ikut kamu. Kami ingin memastikan kalian tetap selamat sampai tujuan. Biar kami bisa tenang, begitu kata nonaku, Tuan. Menurut Gap-sok lama. Ya sudah Tuan, biarkan saja jika mereka mau ikut. Kenapa melarangnya? Mereka menawarkan bantuan, terima saja. Lalu Gap-sok membawa Myung-yun pergi duluan dan berkata, sudah Begu, mari kita pergi. Dan Lee-gun bingung sendiri guys. Myung-yun senang sekali dan akhirnya mereka pergi bersama. Di dalam perjalanan Lee-gun berbalik terus dan melihat mereka. Berkata, aku khawatir karena mereka adalah wanita. Mereka tidak bisa tidur di alam liar. Tidak seperti kita pria. Kita tidak tahu butuh berapa hari menuju Myung-yun. Di mana kita akan tidur malam ini? 여인 애들을 데리고 한데 잠을 잘 수도 없고. Sedangkan Myung-yun sendiri sambil berjalan berkata ke Oh-wul, maaf sudah membuatmu mengalami kesulitan dan mengalami semua ini. Bisakah kamu bersabar dan bertahan demi aku? Anggap saja ini sebagai perjalanan kecil. Karena luka cendekiawan masih belum sembuh. Sampai dia sembuh ya baru kita pulang. Oh-wul menjawab, baiklah aku mengerti. Semakin Nona berbicara semakin mencurigakan. Dan Oh-wul juga mulai mengerti kalau Myung-yun menyukai Lee-gun dan tidak mau berpisah dengannya guys. 내가? 예. 내 얘기를 잘 들어봐. Adegan Mo-baek sedang berkelahi dengan teman preman Myung-yun, yang dimana Mo-baek memaksa mereka untuk bicara di mana keberadaan mereka. Lalu preman menyerah dan memberitahu kalau aku memang benar membantu mereka keluar gerbang istana bersama dua pria. Mo-baek segera melapor kepada Tabib Choi. Tabib Choi kaget kalau Myung-yun kabur dari rumah ternyata untuk menemui putra mahkota. Dan sekarang mereka bersama. Tabib Choi panik dan marah berkata, bagaimana bisa jika ada yang tahu putriku sedang bersama dengan putra mahkota sebelumnya? Apa yang akan terjadi nanti? Cepat temukan mereka sebelum mereka ditemukan para pengawal. Tabib Choi kebakaran jenggot guys. Mereka menemukan sebuah gua. Lee-gun berkata, kita akan tidur di sini malam ini. Kalian tunggulah di sini, kami akan mencari kayu bakar. Dan Lee-gun berkata kepada Myung-yun, ini akan berat untuk kalian berdua, terlebih nona kamu. Akan sangat dingin pastinya malam ini. Tabib memeriksa rutin raja. Dan ratu bertanya keadaan raja apakah ada kemajuan. Tabib menjawab, maafkan kami ratu, kondisi raja masih tetap sama. Setelah mereka pergi, ratu berkata, apa yang kuharapkan. Mereka adalah tabib dari klinik kerajaan yang pastinya bekerja sama dengan Choi Sang-roh. Kemudian ratu memberikan tugas kepada pelayannya untuk mencari tabib dari luar. 저들 중에 최상록과 연이 안 닿은 자가 하나라도 있겠느냐? Kemudian pelayan ratu memberitahu kepada Dosung dan Dosung pun membantu keinginan ibunya dan kemudian mereka menemukan tabib yang bisa dipercaya. Namun pada saat mau masuk ke tempat raja dicegat oleh pelayan Ibu Suri. Pelayan Ibu Suri dan pelayan ratu bersitegang membela tuan mereka. Tentu saja pelayan Ibu Suri mengadukannya kepada Ibu Suri. 을 받고 궐 안으로 들인 것이냐? 마마님이 상관하실 일은 아니니
Saat Raja diperiksa, Ratu flashback saat-saat mereka berbahagia bersama Raja. Raja memberikan hadiah kucing yang membuat Ratu senang dan mereka tertawa bahagia. Belum selesai memeriksa, Ibu Suri datang bersama Choi Sang-rok dan ayahnya. Ayahnya Ratu marah dan berkata, siapa berani menyentuh Raja? Tindakan kamu ini tidak benar, Ratu. Ayahnya berteriak dan memanggil pengawal untuk masuk dan menyeretnya keluar. Ratu berkata dia adalah tabib. Aku yang memanggilnya ke sini karena tidak ada tabib di klinik kerajaan satupun yang bisa menyembuhkan Raja. 상선은 뭐하느냐? 당장 저자를 끌어내지 않고. Ayahnya menjawab kembali, ada Ibu Suri di sini, pelankan suaramu di sini, Ratu. Ibu Suri berkata, ada peraturan di sini, kamu tidak bisa membawa orang dari luar. Jika kamu tidak percaya sama tabib kerajaan, ada tabib Choi di sini yang paling pintar. Lalu Ibu Suri meminta tabib Choi untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba Ratu berteriak dan memanggil pengawal setianya untuk masuk dan berkata, jika dia menyentuh Raja dan melukainya, cepat lenyapkan tabib Choi. Ratu berkata dengan murkanya, guys, sampai pengawalnya membuka pedangnya. Dan tabib Choi sendiri dan Ibu Suri dan ayahnya juga kaget karena Ratu bertindak sejauh ini. Sedangkan di luar para pelayan mereka saling menatap, guys. 전하의 털끝 하나라도 위해를 가하려고 하면 그 즉시 베어라. Choi Sang-rok setelah memeriksa berkata, Raja baik-baik saja, Ibu Suri. Dan kemudian Ibu Suri memerintahkan semuanya keluar dan biarkan aku berbicara dengan Ratu. Ibu Suri berkata, apa kamu begitu membenciku? Ratu menjawab dengan kemarahannya, iya benar, aku membenci kalian semua. Sampai aku bermimpi terus ingin melenyapkan kalian. Tapi hanya sebatas itu. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana bisa kamu menyakiti atau melenyapkan orang tanpa bersalah karena keserakaan kalian. Karena kalian Raja jadi seperti ini dan kamu juga menipuku. Ibu Suri menjawab, apa yang harus kukatakan kepadamu? Ratu menjawab lagi, karena aku adalah manusia, jadi wajar aku marah. Sedangkan kamu bukanlah manusia, hanya binatang yang bisa melakukan itu. Menyakiti Raja, melengsarkan putra mahkota yang baik hati dan selalu bersama dengan selingkuhanmu. Jadi aku minta kalian jangan pernah datang ke tempat Raja lagi. Jangan pernah mendekati Dosung dan mengejar putra mahkota lagi. Keluar guys, unek-unek Ratu semuanya. Tapi Ibu Suri hanya berkata, aku akan kembali lagi setelah kamu tenang. Ibu Suri di sini tidak terpancing oleh kemarahan Ratu dan tidak membalas perkataannya. Lalu Ibu Suri pergi. Choi Sang-rok berkata ke kakeknya Dosung, bagaimana ini? Ratu bersikap keras kepala dan kakeknya diam saja. Adegan Li-gun, Gap-sok, Myung-yun dan Oh-wul. Mereka bermalam di gua dengan dihangatkan api unggun. Keesokan paginya, Gap-sok dan Li-gun berolahraga. Lalu Myung-yun datang. Mereka saling menyapa dan bertanya bagaimana dengan tidurnya dan mereka menjawab baik-baik saja dan tidak ada masalah. 잘 잤느냐? 선배님도 편히 주무셨습니까? Myung-yun melihat Gap-sok. Gap-sok di sini show off skillnya yang membuat Myung-yun bertepuk tangan dan tersenyum dan berkata, wah hebat banget. Melihat hal itu, Li-gun pun mencoba mengikuti Gap-sok dan tidak mau kalah dengan memperlihatkan skillnya juga kepada Myung-yun guys. Gap-sok makin menjadi membuat Li-gun bete. Li-gun mengerahkan sekuat tenaga untuk membuat Myung-yun juga terpesona kepadanya. Tapi justru Myung-yun melihatnya bukan terpesona, malah khawatir kepada Li-gun. Li-gun membalikan badannya dengan 2 jari guys. Kocak di sini. Myung-yun justru marah dan menarik Li-gun dan berkata, sudah berhenti, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah seorang pasien, bisa-bisanya lakukan hal itu. 당장 그만두십시오. 선배님은 아직 환자입니다. Lalu Myung-yun langsung memeriksa luka dalam Li-gun dan lukanya mengeluarkan blood lagi guys. Myung-yun berkata benar-benar bodoh. Li-gun jadi gak enak hati dan salting gitu. Myung-yun berkata, aku akan mencari kain lagi dari pasar. Pada saat mereka di pasar, mereka melihat wajah mereka di papan pengumuman bahwa mereka menjadi buron sekarang. Sehingga Li-gun memiliki sebuah ide. Mereka bertukar posisi, Li-gun menjadi pelayan dan Gap-sok menjadi tuannya. 내가 누군지 몰라보겠지? 잠시만요. Setelah berganti pakaian, Myung-yun tertawa dan membawakan arang untuk mencoreng wajahnya Li-gun.
Myung Yun berkata sebagai pelayan wajah tuan terlalu pucat, jadi lebih baik pakaikan arang saja sedikit. Lee Gun menjawab, emang benar mata kamu tajam, walaupun sudah berganti pakaian menjadi seorang pelayan, tetap saja aku tampan kan begu. Pada saat mau memakaikannya, Myung Yun terdiam dan terpesona ketampanan Lee Gun, membuat Gapsok dan Oh Wol bingung. Myung Yun menatapnya lama, jadi malu sendiri guys. Pada saat mau dipakaikan arang, Lee Gun justru candain Myung Yun dengan bergerak terus sehingga mukanya jadi tercoreng. Dan Myung Yun juga melakukan hal yang sama, membuat mereka jadi tersipu malu dan mereka bahagia di sini. Myung Yun kemudian berganti pakaian juga, pura-pura bertukar posisi dengan Oh Wol. Dan pada saat Lee Gun melihatnya, Lee Gun terpesona karena Myung Yun sangat cantik. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi, dan Lee Gun yang membawa perbekalan sekarang. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka beristirahat di sungai dan memasak sesuatu untuk dimakan. Myung Yun mencari Lee Gun dan melihatnya naik ke atas bebatuan, kemudian menyusulnya. Di atas bukit, Lee Gun termenung dan flashback saat-saat bersama ayahnya, Dosung dan Ratu. Mereka tampak bahagia sekali. Mereka berempat bermain bersama seluncuran dan Lee Gun meneteskan air matanya. Lee Gun berkata, ayah, aku akan memperbaikinya. 반드시 되돌려 놓겠습니다. Myung Yun melihat Lee Gun meneteskan air matanya dan berkata, apa yang membuatmu sampai tersakiti sehingga kamu menangis tuanku? Lalu Myung Yun pergi lagi karena tidak mau mengganggu suasananya yang sedang bersedih. Setelah kembali, Myung Yun berkata, bukankah seharusnya tuan mempunyai nama yang bisa kami panggil? Karena kamu sekarang berpakaian sebagai pelayan. Jadi bagaimana dengan Huang karena cocok dengan kulitmu, dan Gu karena wajahmu bulat seperti bulan. Jadi akan kupanggil kamu Huang Gu. Bagaimana? Sehingga membuat Lee Gun dan semuanya tertawa guys. 황구 어떠십니까? Mereka melanjutkan perjalanan, kemudian bertemu sebuah gubuk dan mereka bermalam di sana. Pada saat malam hari, karena cuaca dingin sekali, membuat Gapsok dan Oh Wol mendorong Myung Yun dan Lee Gun, dan mereka menjadi berdekatan, membuat salting Lee Gun dan juga Myung Yun. Begitupun pada saat tidur, Gapsok dan Oh Wol kedinginan, lalu mereka merapat terus ke Lee Gun dan Myung Yun, sehingga mereka tidak sadar sudah saling hampir menempel. Namun pada keesokan paginya, Myung Yun tidak bangun karena badannya panas sekali. Demam guys, sehingga membuat semuanya khawatir. Dan Lee Gun memutuskan untuk turun gunung lagi, membawanya ke tabib dengan menggendongnya. 내 옆이시여. 제가 오겠습니다. Setelah sampai di klinik, Myung Yun diperiksa oleh tabib dan tabib mengatakan kalau Myung Yun demam, aku sudah memberikan obat herbal kepadanya. Tetapi dia belum bisa bergerak banyak, jadi aku sarankan dia beristirahat beberapa hari. Tabib melihat Lee Gun terus dan curiga dan menanyakan kalian tinggal di mana. Sedangkan Gapsok dan Lee Gun hanya diam saja. Adegan kembali ke kakeknya Dosung karena dia tidak bisa mengambil segel kerajaan dari putrinya, sehingga dia mengajak menteri yang lain untuk memalsukan segel kerajaan dan nasionalnya. Sehingga menteri yang lainnya berkata bagaimanapun juga Tuan Yun ini adalah salah. Ini akan menjadi pengkhianatan tingkat tinggi. Kakeknya Dosung menjawab setelah Dosung diangkat tidak akan ada yang tahu dan meragukannya itu palsu atau bukan. 그러니 아무도 모르게 해야지. 아무리 그래도 들통나면은 Jika terjadi sesuatu pada kita atau Dosung, Ratu tidak akan diam juga kalau terjadi sesuatu pada putranya. Myung Yun masih belum sadar juga dari sakitnya. Oh Wol dan Gapsok mengajak Lee Gun untuk makan, namun Lee Gun berkata aku tidak lapar. Kalian makan saja duluan. Dan akhirnya Gapsok dan Oh Wol makan dan Lee Gun keluar kamar. Tetapi ternyata tabib tersebut memasukkan obat tidur kepada mereka karena sudah tahu kalau Lee Gun adalah buronan pemerintah sekarang, sehingga membuat Gapsok dan Oh Wol tertidur setelah makan. Myung Yun bangun dari sakitnya dan keluar mencari Lee Gun. Lee Gun ada di luar, sedangkan Myung Yun masih lemas. Dan ternyata guys, pengawal istana sudah ada di sana dan menyerang mereka.
di mana Myung Yun sendiri belum kuat untuk bertarung. Jadi hanya Lee Gun yang bertarung sendirian melawan mereka. Sampai-sampai pada saat pengawal istana mau memukul Myung Yun, Lee Gun menghampiri Myung Yun dan menahan pukulannya guys. Dan Lee Gun terjatuh. Karena Lee Gun dan Myung Yun akhirnya tertangkap pengawal. Dan Gapsok dibawa keluar juga bersama Oh Wol dengan cara disiram pakai air supaya sadar. Setelah sadar, Gapsok kaget dan berusaha melawan terus dan memanggil-manggil tuan. Sementara Oh Wol hanya menangis. Saat di perjalanan menuju istana, Gapsok selalu berbisik kepada Lee Gun, "Ayo tuan, marilah kita kabur." Dan Lee Gun melihat Myung Yun dan Oh Wol dan berkata tidak. Karena Gapsok tidak bisa diam, akhirnya dipukul guys sama pengawal. Pas mau dipukul kedua kalinya, Lee Gun menahan lagi pukulannya. Namun tak lama dari situ ada pria bertopeng menyerang para pengawal. Gapsok dan Lee Gun ada kesempatan untuk kabur. Gapsok segera melepaskan ikatannya dengan menggosokkan ke batu. Setelah lepas, Gapsok membuka ikatannya Lee Gun. Kemudian Lee Gun ikutan berkelahi juga untuk melumpuhkan pengawal. Sedangkan pria yang bercadar tadi yang menyerang pengawal masih bertarung. Dan sepertinya dia adalah Mobek ya guys. Lee Gun segera membawa Myung Yun, Gapsok membawa Oh Wol dan mereka terpisah. Lalu Lee Gun dan Myung Yun bersembunyi di lumbung. Namun pengawal mencoba menusukkan banyak tombak ke arah lumbung itu yang hampir terkena Lee Gun dan Myung Yun. Untungnya Mobek segera membantu lagi dan melawan mereka. Pengawal telah dilumpuhkan. Setelah pengawal pergi, pada saat Mobek melihat ke dalam lumbungnya, Lee Gun dan Myung Yun sudah pergi guys. Karena masih banyak pengawal di daerah itu, Lee Gun jalan pelan-pelan menuju ke sebuah rumah dan mereka bersembunyi di sana. Setelah masuk ke rumah itu, Lee Gun meminta maaf kepada Myung Yun karena membawamu kemari yang seharusnya kamu butuh istirahat banyak. Karena aku tidak tahu lagi harus kemana, mungkin ini adalah tempat teraman. Myung Yun menjawab tidak apa-apa. Lalu Lee Gun meminta Myung Yun untuk menunggu sementara Lee Gun menyiapkan jerami di lantai supaya Myung Yun bisa tidur dan beristirahat tetap hangat. Lee Gun memanggil Myung Yun dan memintanya untuk beristirahat dan berkata, "Kamu jangan khawatir tentang nonamu, dia bersama Gapsok sekarang di tempat aman." Dan Myung Yun mengangguk merasa tenang setelah Lee Gun menjelaskan. 아씨는 갑석이가 무사히 데리고 도망쳤을 테니. Myung Yun mengucapkan terima kasih banyak. Lee Gun berkata lagi, "Istirahatlah dan tidur, aku juga akan beristirahat." Adegan Gapsok di mana Gapsok gelisah dan mondar-mandir terus, membuat Oh Wol pusing. Oh Wol berkata Begu sakit karena terlalu capek berjalan jauh terus tidur di gua dan juga di gubuk. Dia kedinginan. Yang dimaksudkan Oh Wol, Myung Yun tidak pernah tidur di luar seperti itu. 누구 탓을... 5월이가 왜 아팠는데요? Mendengar itu Gapsok langsung marah dan berkata, "Suruh siapa kalian mengikuti kami? Kami kan sudah menyuruh kalian pulang. Kaliannya terlalu gigih pengen ikut." Mereka bertengkar guys, saling nyalahin. Oh Wol mengatakan, "Kamu yang membawa aku duluan dari rumah dasar laki-laki." Dan Gapsok membalasnya, "Yang membawa duluan adalah ayah kamu karena telah membawa tuan aku dan akan melenyapkannya juga. Ayah kamu yang jahat." 네 아버지가 먼저 했어. 우리 도련님 죽이려고 했어. Oh Wol langsung diam dan Gapsok pergi keluar. Kembali ke Myung Yun. Myung Yun di sini demam tinggi dan badannya menggigil. Lee Gun yang melihatnya tidak tega. Lee Gun membuka pakaiannya untuk diselimutkan ke Myung Yun. Kemudian Lee Gun diam-diam memeluknya supaya badannya tidak menggigil lagi. Dan Lee Gun di sini terlihat sayang banget kepada Myung Yun guys. Lee Gun memeluknya sampai pagi. Setelah pagi matahari mulai masuk. Myung Yun bangun dan kaget melihat Lee Gun memeluknya. Tapi Myung Yun tahu kalau dia melakukannya supaya dia tetap hangat dan tidak menggigil semalaman. Myung Yun tadinya mau melepaskan, tapi karena pelukannya agak erat, jadi Myung Yun hanya menatap wajah Lee Gun. Dan kemudian flashback saat-saat Lee Gun menahan pukulan untuk dirinya. Dan kebersamaannya, canda tawanya dan kesedihannya Lee Gun juga. Semua itu membuat Myung Yun jatuh cinta. Kemudian Myung Yun berkata dalam hatinya, "Aku ingin berada di sisimu.
Walaupun aku tidak bisa membantu banyak, tapi biarlah aku di sisimu sebagai Baekgu. Aku memang tidak bisa dimaafkan karena menyembunyikan identitasku sebagai putri Choi Sang-rok. Aku ingin selalu bersamamu Tuan. Lalu Myung-yun tidur lagi. 용서받을 수는 없겠지만 곁에 있게만 해주십시오. Setelah mereka berdua bangun, Lee Gun meminta maaf dan berkata, semalam kamu kedinginan, aku jadi khawatir. Dan aku juga ingin bilang ke nona kamu untuk mengizinkan membebaskanmu menjadi rakyat biasa, bukan pelayan lagi, supaya kamu bisa bebas dan melakukan apapun yang kamu suka. Aku mempunyai uang untuk membebaskanmu, bagaimana menurutmu? Myung-yun menjawab, aku rasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Lebih baik yang kita lakukan sekarang adalah mencari tempat aman dan mencari Gapsok dan Nona. Lee Gun menjawab, baiklah. 제 면전을 생각할 때가 아닌 듯합니다. Pada saat mereka mau keluar, ternyata di depan pintu sudah banyak pengawal guys yang menunggu mereka, dan mereka akhirnya tertangkap. 네가 하고 싶은 일 하면서 자유롭게 살 수 있지 않겠느냐? Lalu istana mengumumkan Biro Astrologi telah menemukan waktu yang tepat untuk upacara pengangkatan putra mahkota pada bulan depan. Jadi awasi semua yang berkontribusi di bagian penobatan. Pelayan ratu segera memberitahukan kabar ini kepada ratu bahwa hari di mana putra mahkota dinobatkan akan segera tiba. Ratu hanya melihat raja dan flashback perkataan Lee Gun tentang selama raja masih hidup, Dosung tidak akan menjadi raja dan kakeknya berniat melenyapkan raja. Lee Gun dan Myung-yun dibawa ke kantor biro kepolisian. Pada saat dibawa masuk, ternyata Gapsok sudah menunggu mereka di sana dari semalam dan menyandera ketua bironya. Lalu ketua biro menyuruh pengawal untuk pergi keluar. 나가 있으라는데 뭐 하느냐? Setelah melihat Myung-yun dan Lee Gun, ketua bironya dipukul oleh Gapsok sampai pingsan. Lee Gun dan Myung-yun kaget. Lee Gun berkata, kerja bagus, kamu sudah menyelamatkanku lagi Gapsok. Sementara Ahwol menunggu di gubuk yang lama. Pada saat mereka mau kembali ke gubuk, ternyata ada Mobek menghampiri Ahwol dan membawanya. Sementara mereka melihat itu, mereka tetap sembunyi. Lee Gun bertanya, bukankah itu pengawal tabib Choi kepada Myung-yun? Dan Myung-yun menjawab, iya benar. Gapsok menjawab dengan kesalnya kepada Myung-yun, kenapa kamu tidak pergi ikut mereka saja dan pergi dari kami? Myung-yun menjawab kembali kepada Gapsok, tidak bisa karena tuan lukanya masih belum sembuh dan yang hanya bisa mengurus hanya aku. Aku akan tetap ikut dengan tuan muda kemanapun tuan muda pergi. Bolehkan tuan muda aku ikut denganmu terus? Dan Lee Gun menjawab, tidak boleh mengikuti kami, tapi temani saja kami sambil tersenyum. Dan Myung-yun senang dan tersenyum. 같이 가자, 백구야. 좋은 일. 고맙습니다, 황군님. Pada saat mereka berdua, Gapsok bertanya kepada Lee Gun, kenapa tuan membawa gadis itu? Bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pelayan tuan, apalagi pelayan Choi Sang-rok. Lee Gun menjawab, walaupun dia pelayan, bukan keinginannya jadi pelayan, tapi dia sudah terlahir menjadi pelayan. Bukan salah dia juga menjadi pelayan Choi Sang-rok. Lee Gun di sini berkata, Gapsok, aku akan membalas dendam kepada Choi Sang-rok. Aku akan mengambil semua apa yang dia punya dan menghancurkannya. Semoga pada saat hari itu tiba, dia sudah tidak ada di sana, tidak akan terseret ke dalam masalahku. Gapsok menjawab lagi, apakah tuan begitu menyukai Baekgu? Lalu Gapsok meledek terus sambil pergi. Lee Gun tersenyum. 여태 뭘 들은 것이냐? 그런 얘기가 아니라 아니든 기든. Adegan Pangeran Dosung diminta Menteri Yun untuk naik tandu bertemu dengan rakyat sebelum pengangkatan putra mahkota. Dosung menunjuk orang kepercayaannya menjadi pengawalnya. Dosung bertanya kepada Menteri, tidak apa-apa kan? Menteri menjawab, oh tidak apa-apa Pangeran Dosung, saat kamu mewarisi tahta dan menjadi putra mahkota, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Dan Dosung menjawab, benarkah? Aku bisa melakukan apa yang aku suka? Dosung berkata kembali, kalau begitu aku tidak mau pakai tandu, aku mau pakai kuda saja. Menterinya terdiam, tapi lalu setuju dan mereka menemui rakyat guys sebagai perkenalan. 가마는 답답하니 집어치우고 말을 타고 갑시다. Adegan Ibu Suri sedang merawat bunga aprikotnya. Dia merawat bunga itu sudah seperti merawat putranya katanya guys. Dan mengatakan kepada pelayannya sepertinya butuh sinar matahari supaya bisa mekar dengan bagus.
Dan pada saat pelayan membawanya keluar, Dosung datang dan bertanya, apakah ini bunga aprikot kesayangan Ibu Suri yang dirawat sudah seperti putranya sendiri. Lalu Dosung mengambilnya dan membawanya ke dalam lagi. Dosung bertanya, apakah ini bunga aprikot kesayangan kamu? Aku pikir setiap benda yang kamu sentuh akan hancur, tapi ini aneh bisa selamat. Pelayannya mengatakan, kembalikan pada saya pangeran, itu harta karun Ibu Suri. Kamu sudah keterlaluan. Pelayannya membentak Pangeran Dosung, guys. Dosung di sini marah dan menjawab kembali, aku pikir kamu hanya peduli tentang percintaan. Kemudian Dosung menghancurkan bunganya, guys. Pelayan dan Ibu Suri kaget. Ibu Suri berkata, kamu berani Pangeran Dosung. 내가 지나치다 했는가? Dosung bahkan menginjaknya dan tangan pelayannya terluka. Dosung berkata, ini hanya bunga, sedangkan kamu sudah banyak melukai orang lain. Aku akan sering datang setelah pindah ke istana. Dosung pamit pergi sambil tersenyum. Ahwul sudah kembali dan berbicara dengan Tabib Choi. Tabib mengatakan apakah benar Myung Yun kabur karena dia tidak ingin mengikuti pemilihan putri mahkota. Dan Ahwul menjawab dia akan kembali setelah larangan pernikahan dicabut. Dan Tabib Choi tidak banyak bertanya soal putra mahkota. 명인이가 정말 간택령을 피해 가출한 것이 맞느냐? Pangeran Dosung didatangi oleh menteri tutor yang mengajarkan pendidikan tentang putra mahkota. Mereka datang karena menurut mereka Dosung telah melewati pelajarannya dan tidak datang ke sesi yang sudah dijadwalkan. Dosung justru duduk berleha-leha sambil minum dan berkata, aku ketiduran. Dan kemudian menyodorkan bukunya menggunakan kaki ke mereka. Mereka mencoba menjelaskan, tetapi Dosung justru ketawa-ketawa, cuek dan tidak peduli. 그리 성현들 말씀을 잘 받들어서. Terlebih lagi keesokan harinya Ratu mendapatkan kabar tentang Dosung dari pengawalnya untuk segera datang ke lapangan istana. Ternyata Dosung di sana membuat kekacauan dengan melakukan ritual, entah ritual apa yang dilakukannya, dengan wajah yang penuh dandanan sambil menangis. Sepertinya di sini Dosung depresi ya guys. Dosung hanya berjoget-joget selayaknya dukun yang sedang melakukan ritual. Semua pelayan menteri melihatnya. Kakeknya Dosung datang dan marah, kemudian berkata cepat bawa dan tenangkan dia. Dosung yang mabuk justru menyerang pengawal dan meneruskan ritualnya dengan berjoget-joget. Tidak ada cara lain, kemudian kakeknya menyuruh semua pengawal untuk membawa orang yang ada di lapangan istana untuk pergi dan mengosongkan tempat ini. Karena kalau sampai tindakan Dosung ini terdengar keluar akan menjadi masalah. Dosung hanya bergoyang terus sambil menangis dan ingat Li Gun. Dan ibunya melihat Dosung juga menangis. Dan benar guys, keesokan harinya para cendekiawan pelajar mereka melakukan aksi demo karena mengetahui tindakan Dosung dan berkata hukum Pangeran Dosung karena telah mengkhianati prinsip Konfusius, dan mereka menulis petisi dari berbagai tempat. Ibu Suri dan Tabib Choi gelisah. Para menteri berkata Pangeran Dosung telah menghina kerajaan dan mengkhianati para cendekiawan karena telah membawa masuk seorang dukun dan melakukan ritual. Bahkan Pangeran Dosung telah banyak melewati pelajarannya sebagai putra mahkota, dan saya juga mendengar dia telah melukai pelayan Anda, Ibu Suri. Ibu Suri menjawab, aku akan bicara dengannya dan aku pastikan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tabib Choi juga menjawab jangan menghukumnya, dia lakukan itu mungkin karena dia depresi. Tetapi para menteri justru berkata lain. Mereka meminta Ibu Suri untuk tidak mengangkat Pangeran Dosung sebagai putra mahkota. Ibu Suri dan Tabib Choi terdiam. 도성대군의 세자책봉을 거두어 주시옵소서. Ibu Suri sedang termenung di kamarnya dan flashback semua orang-orang di sekitarnya sekarang begitu membencinya karena tindakan yang dia lakukan. Kemarahan ratu, raja, dan Dosung dan juga putra mahkota. Ibu Suri hanya menangis. Kemudian Tabib Choi datang dan berkata, apakah kamu tersiksa dengan semua ini? Ibu Suri menjawab, aku tidak tahu kenapa sekarang diriku seperti ini. Aku menjadi wanita jahat dan pendengki. Sudah tidak sama seperti dulu lagi. Tabib Choi menjawab, kamu masih sama seperti dulu. Lalu flashback ke masa lalu mereka ya guys. Di mana pelayan Ibu Suri sedang menunggu pertemuan antara Ibu Suri dan Tabib Choi.
Tabib Choi dan Ibu Suri adalah sepasang kekasih yang sudah bertunangan dan akan merencanakan pernikahan setelah Tabib Choi melakukan ujian negara. Namun Tabib Choi mendapatkan nasihat kembali dari ketua paranormal kepercayaannya. Kalau ketua sudah berkata dari dulu Tabib Choi harus menikah dulu dengan Ibu Suri, jangan ujian negara terus. Karena kalau tidak nanti Tabib Choi akan kehilangan dia. Hal-hal tidak terduga akan terjadi nanti, kamu akan menyesalinya menurut si kakek ketua. Tabib Choi untuk mengikuti ujian negara ini dia sudah belajar selama 10 tahun guys. Tabib Choi menjawab aku akan lulus dan ujian hanya sebentar lagi. Setelah lulus aku akan menikahnya, tinggal seminggu lagi. Dan Tabib Choi tidak mendengarkan ketua dan pergi. Ketua hanya berteriak kamu akan kehilangan dia untuk selamanya. Lalu pada saat Ibu Suri kembali pulang ke rumahnya, ternyata raja sudah datang dan melamar kepada kedua orang tuanya. Namun ayahnya berkata kalau putrinya sudah bertunangan. Raja mengancam siapa yang berani menolak keinginanku. Lalu mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Ibu Suri sebagai istrinya guys. Pada saat Tabib Choi mau melaksanakan ujian negara, Tabib Choi flashback pelayannya membawakan berita tentang lamaran raja. Tabib Choi sebelum memulai ujian negara langsung meninggalkan tempat ujiannya. Dan pada malam harinya, Tabib Choi akan kabur dengan Ibu Suri. Namun sudah terlambat karena pengawal istana sudah berjaga-jaga dan menangkap Tabib Choi. Tabib Choi diinterogasi dan disiksa karena tuduhan mencoba membawa kabur calon istri raja. Pada saat mau dijatuhi hukuman dan disiksa, raja mengancam ke Ibu Suri akan keselamatan Tabib Choi. Jika Tabib Choi mau selamat, Ibu Suri harus setuju menjadi istrinya. Kemudian Ibu Suri memohon tidak mau Tabib Choi dilenyapkan, kemudian setuju untuk pernikahannya. Lalu raja melakukan malam pertamanya dengan Ibu Suri dan Tabib Choi diminta untuk menyaksikannya di luar pintu. Yang dimana hal itu membuat Tabib Choi sakit hatinya dan hanya bisa berteriak-teriak dan menangis. Dan setelah itu Ibu Suri dibawa ke istana dan mereka tidak pernah bertemu lagi untuk waktu yang lama. Kemudian mereka bertemu kembali setelah raja yang lama lengser. Dan Tabib Choi sudah menjadi seorang tabib dan memiliki seorang putri. Ibu Suri mengeluarkan surat perintah kepada inspektur kerajaan dan isinya apa belum tahu ya. Adegan Lee Gun sudah sampai ke tempat tujuan dan Gapsok berteriak meminta penghuninya untuk keluar dan menyambut Lee Gun. Lee Gun berkata, kakek ini aku Lee Gun, aku datang kakek. Dan ada seorang kakek berlari keluar dan berkata, yang mulia putra mahkota. Pada saat kakek memanggil putra mahkota, Myung Yun kaget guys dan mau menangis. Kemudian Myung Yun flashback. Nah, Lee Gun bertemu dengan kakeknya dan Myung Yun mengetahui bahwa Lee Gun adalah putra mahkota. Lee Gun memberi hormat kepada kakeknya, lalu kakeknya pun melakukan hal yang sama. Walaupun cucunya, dia tetap adalah seorang putra mahkota. Lalu Lee Gun memperkenalkan Gapsok sebagai pengawalnya dan Begu sebagai tabib yang menemaninya di saat dia terluka. Mereka berdua adalah orang-orang kepercayaanku kakek. Setelah itu kakek pun mengucapkan terima kasih kepada Gapsok dan Begu karena telah merawat putra mahkota dengan baik. Kakeknya memerintahkan pelayan untuk membawa Myung Yun ke pavilion untuk beristirahat dan panggilkan pamannya Lee Gun. Lalu mereka masuk ke dalam. Myung Yun di dalam menangis dan flashback mencoba mengerti semuanya. Dan sedih bahwa ayahnya telah menyembunyikan fakta bahwa pria ini adalah seorang putra mahkota yang ingin dilenyapkan oleh ayahnya. Rasa bersalah yang mendalam kepada Lee Gun membuatnya sesak nafas. Lee Gun, kakek dan pamannya membahas tentang Lee Gun yang dikhianati oleh Ibu Suri, Tabib Choi dan Menteri Penasihat Kiri kakeknya Dosung. Lee Gun meminta maaf kepada kakek dan pamannya karena telah membuat mereka dalam bahaya karena kedatangannya. Paman dan kakeknya berkata jangan seperti itu, bagaimanapun kakek dan paman akan selalu menjagamu.
Ligun menjawab kembali, aku tidak berencana tinggal lama di sini karena jika mereka tahu aku di sini, mereka akan datang dan langsung menangkapku. 할아버님의 도움이 필요한 건 사실이나 오래 머물 생각은 없습니다. Dan memang benar guys, tidak lama selang dari itu pengawal datang dan berteriak mengatakan, pengkhianat Ligun segera keluar, kamu ditangkap, kami mengetahui kamu ada di sini jadi cepat keluar. Ligun dan kakeknya dan pamannya kaget. Pengawal berkata kembali kami akan segera masuk. Lalu pengawal satunya lagi berkata, untuk apa memaksa masuk, dia pasti sudah mendengar dan akan segera keluar. Tidak harus ada pertumpahan darah, jadi kita tunggu saja di sini. Di sini ada 2 ketua pengawal ya guys. Kakek, paman, dan Ligun keluar menghadap para pengawal ke depan pintu gerbang. Pengawal membaca surat perintah Ibu Suri dan memberikan kepada kakeknya untuk penangkapan Ligun. Namun Ligun mengambilnya dan berkata tidak perlu dibuka kakek. Lalu Ligun membuangnya, di mana membuat para pengawal kaget dan marah. Berani kamu membuang dekrit dari Ibu Suri? Ligun menjawab itu adalah surat dekrit palsu. Lalu Ligun memerintahkan ke Gapsok untuk membawa sebuah barang. Pada saat Ligun mengeluarkannya dan berkata, Raja memberikan ini kepadaku dan memerintahku untuk menyimpannya sebelum dia sakit, dan ini adalah segel kerajaan. Segel kerajaan ada padaku, jadi siapa yang berani membuat perintah-perintah palsu kerajaan dan dia adalah pengkhianat yang sebenarnya. Kakeknya meminta pengawal menangkap orang-orang yang berani mengeluarkan dekrit palsu. Dan ini ada 2 pengawal dari 2 kubu dari Ibu Suri dan Raja, di mana mereka justru saling menodongkan senjata guys. Dan Ligun flashback, ternyata perbekalan yang diberikan Dosung pada saat Ligun dikeluarkan dari penjara itu adalah perbekalan yang dititipkan oleh ratu untuk Ligun. Yang Dosung tahu isinya hanya perhiasan dan pakaian di dalamnya. Dan pada saat Ligun membukanya, ternyata di dalamnya ada segel kerajaan dan segel nasionalnya. Yang dimana memang sebelum raja tidak sadarkan diri karena racun, Raja meminta ratu untuk mengambil segel kerajaan dan memintanya untuk memberikan kepada Ligun. Raja melakukannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ligun dan Gapsok terkejut melihatnya. Dan Ligun berkata, ibu akan mendapatkan masalah karena segelnya diberikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan ibu kepadaku untuk ini? Setelah Ligun membahas kakeknya tentang masalah ini, kakeknya berkata, karena pengawal kerajaan telah kita tahan di sini, pasti orang istana akan menunggu kabar mereka dan mencarinya ke sini. Di sini Ligun berkata, aku punya rencana, kita meminta kepala desa mengatur kurir untuk dikirim ke sana. 영감에게 걸로 보낼 파바를 준비해달라고 해주십시오. Myungyun bertanya kepada Gapsok karena rasa penasarannya. Kenapa putra mahkota dilengserkan? Gapsok menjawab, kamu hanya pelayan, kenapa bertanya terus? Kalau penasaran tanya saja kepada nona kamu dan tuan kamu Tabib Choi. Gapsok di sini sikapnya selalu jengkel dan kasar kepada Myungyun karena mengira Myungyun hanyalah seorang pelayan dari Tabib Choi. Tapi Myungyun selalu sabar dengan sikapnya. Lalu pelayan kakeknya Ligun meminta mereka untuk masuk ke dalam karena dipanggil oleh kakek dan Ligun. Kakeknya Ligun sudah mempersiapkan makanan enak, lezat, dan sehat yang sengaja dimasak spesial untuk Ligun. Dan Myungyun di sini banyak mendapatkan pujian dari kakeknya karena banyak tahu tentang masakan kakeknya dan minuman yang terbuat dari herbal. Kakeknya Ligun berkata nona ini wawasannya lebih luas daripada tabib pria. Ligun menjawab, memang benar kakek, aku sangat seleksi siapa orang-orang yang menemaniku. Dan mereka tersenyum semuanya guys. 소손이 아무나 데리고 다니겠습니까? Setelah acara makan-makan, Myungyun kembali ke dalam kamar dan duduk lemas. Kemudian ada Gapsok memanggil, memintanya Myungyun untuk mengobati luka putra mahkota. Myungyun bertanya apakah lukanya bernanah lagi. Gapsok menjawab tidak, karena Tuan hanya ingin bertemu denganmu saja. Tidak enak dilihat orang karena orang-orang berpikir di sini kamu adalah seorang tabib. Jadi jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Setelah mereka berdua di dalam, mereka berbicara. Myungyun memberi hormat dan tangannya gemetaran terus.
Li Gun berkata, pasti kamu sangat terkejut mengetahui bahwa aku adalah putra mahkota. Myung-yun menjawab, maafkan aku yang mulia, karena aku berani melakukan hal-hal yang tidak seharusnya aku lakukan ke yang mulia. 많이 놀란 모양이로구나. Li Gun menjawab, baiklah. Dulu kamu pernah melempar obat herbal kepadaku, dan kamu juga cukup kasar kepadaku dan tidak sopan. Tapi aku mengerti kamu melakukan semua itu karena tidak tahu siapa aku sebenarnya. Itu juga salahku karena tidak memberitahu identitasku. Jadi aku yang meminta maaf kepadamu, Baekgu. Kamu adalah penyelamatku sampai akhirnya aku bisa datang kemari. Sedangkan Myung-yun meminta maaf terus dan hanya menangis. 용서하십시오. Li Gun berkata kembali, sudah jangan minta maaf terus, dan kenapa kamu menangis terus? Kamu pasti takut apa yang akan terjadi kepadaku. Kamu jangan cemas. Atau kamu juga mencemaskan tuan dan nonamu apa yang akan terjadi kepada mereka nanti. Kamu tahu, Baekgu, aku tidak akan pernah memaafkan tuanmu. Aku akan memastikan tuanmu membayar semua perbuatannya. Dan nona kamu juga pasti akan terpengaruh. Tapi tenang saja, aku akan menjagamu dan melindungimu terus. Tapi Li Gun di sini bingung karena Myung-yun menangis terus. Myung-yun mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi keburu ada Gapsok memanggil karena ada yang mencari putra mahkota. Lalu Li Gun pamit dan berkata, nanti kita bicara lagi. 가봐야겠다. 차후에 다시 얘기하자꾸나. Dan Li Gun mau memegang wajah Myung-yun. Lalu Li Gun keluar. Gapsok berkata, ada utusan dari Hanyang, Tuan. Li Gun membuat surat yang isinya bahwa putra mahkota Li Gun telah ditangkap dan akan dipindahkan. Setelah surat itu tiba di Hanyang, pengawal segera memberitahu Pangeran Dosung kalau putra mahkota sebelumnya telah ditangkap. Dan Dosung langsung terkejut. Pada saat mau keluar, ada kepala Kasim datang dan memberitahu kalau raja kritis. Dosung tambah kaget lagi dan segera menuju ke ruangan raja. 주상전하께서 위독하십니다. Di sana para menteri sudah berkumpul, begitu juga Tabib Choi. Namun menurut pelayan ratu, Tabib Choi tidak diperkenankan masuk. Lalu Dosung menerobos masuk dan melihat ayahnya ternyata sedang muntah blood, guys. Dosung dan ratu ketakutan. Sementara kakeknya Dosung dan Hakim Yung berbicara. Hakim Yun mengatakan jika yang mulia raja pergi, Tabib Choi dan Ibu Suri pasti punya rencana lain. Kemudian Hakim Yun bertanya lagi, tempo hari ada tabib dari luar datang karena dipanggil ratu. Sebenarnya apakah raja bisa tertolong atau tidak? Kan kamu yang bicara dengannya. Lalu kakeknya Dosung flashback dan bertanya, apakah raja bisa pulih atau tidak? Tabibnya berkata kalau raja terkena racun burung bulu beracun. Dan racun itu langka, tidak pernah ada orang yang melihatnya. Menurutnya yang mempunyai racun itu hanya pewaris turun-temurun dari keluarga tabib. Jadi kakeknya Dosung berkata dengan kata lain yang hanya bisa menyembuhkan raja hanyalah Tabib Choi Sangrok karena dia pasti yang memiliki penawarnya. Dan tabib manapun tidak bisa mengobati raja. 최상록이 아니면 아무도 치료할 자가 없다는 얘기지. Li Gun merenung di luar dan Gapsok bertanya kenapa tuan di luar. Li Gun menjawab, entahlah dadaku sesak dan perasaanku tidak enak. Ini adalah efek feeling seorang putra, guys, di mana ayahnya yang sedang kritis. Raja masih diobati oleh tabib lain. Dosung yang sudah mengetahui kalau ayahnya tidak akan sembuh bahkan selamat kalau dirawat oleh tabib lain. Karena pasti yang mempunyai penawarnya hanya Tabib Choi. Karena ketakutan ayahnya pergi, Dosung langsung mencari Tabib Choi dan meminta bicara dengannya. Lalu mereka bicara di kediaman Ibu Suri. Dosung berlutut di depan Choi Sangrok dan berkata, tolong sembuhkan ayahku dan rawatlah dia dengan baik. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan menjadi putra mahkota. Bahkan jika kamu ingin aku menikah dengan putrimu, akan kulakukan. Dan aku akan mengurus kakek dan ibu. Tetapi aku minta jangan lenyapkan dan mencari kakak lagi. Biarkan kakak pergi dan sembunyi di suatu tempat. Aku mohon sembuhkan ayahku. 아예 이 나라를 떠나 다시는 골로 돌아오는 일이 없게 만들겠어. Tabib Choi menjawab tidak bisa melepaskan putra mahkota, sama saja akan menjadi bumerang buat kita nanti.
Lalu Ibu Suri menjawab, baiklah dan lakukan. Tabib Choi menjawab, Ibu Suri jangan, sambil memberi hormat. Ibu Suri berkata, lakukanlah, kesepakatan sudah dibuat, kamu sudah berjanji dan jangan ingkari janji itu. Do-sung menjawab, baiklah Ibu Suri. Kemudian Choi Sang-rok, Ibu Suri dan Do-sung menuju ke kediaman raja. Ibu Suri memerintahkan untuk membawa ratu ke kediamannya dengan paksa. Ratu berontak dan berkata tidak mau, lalu berkata ke Do-sung, putraku jangan mempercayai mereka. Dan Do-sung menjawab bahwa ibu ke kediamannya dan ratu kaget guys. Tabib Choi akhirnya memberikan penawarnya dan mulai merawat raja. Kakeknya Do-sung bertanya itu apaan? Tabib Choi menjawab itu adalah alat untuk menetralkan racunnya. Raja akan berhenti muntah blood dan kondisi pernafasannya akan stabil. Jadi tenang saja, mulai sekarang dia akan baik-baik saja. Do-sung mulai tenang melihat keadaan ayahnya. Dan Do-sung segera menemui ibunya dan memberitahukan keadaan raja kalau raja keadaannya sudah stabil. Sekarang ibunya bangun dan menjawab, benarkah aku akan ke sana? Do-sung berkata lagi, ada yang ingin kukatakan, jadi ibu duduklah. Ibu, aku sudah berjanji akan mematuhi mereka dan menjadi putra mahkota. Ibunya kaget dan berkata, tidak boleh putraku, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Ibu, aku tahu ayah dan ibu hanya ingin kakak Lee Gun yang naik tahta. Dan aku juga tahu ibu sudah memberikan segel kerajaan kepadanya. Ibunya menjawab, jadi kamu sudah tahu. Ibu memberikannya, apakah itu menyakiti perasaanmu putraku? 옥새를 형님에게 준 것은 하나도 서운하지 않습니다. Do-sung menjawab kembali, itu tidak menyakiti perasaanku sama sekali. Tapi perasaanku sakit karena ibu merahasiakannya dariku. Dan ibunya flashback dan menjelaskan kepada Do-sung, ayahmu yang meminta merahasiakannya sebelum dia tidak sadarkan diri. Raja meminta segel kerajaannya diberikan kepada Lee Gun. Ibu minta maaf kalau kamu tersakiti karena ibu merahasiakannya. Kenapa ibu tidak mempercayaiku menjadi putra mahkota? Apakah aku kurang bijaksana dan emosiku tidak stabil? Tapi aku tidak punya cara lain ibu untuk menyelamatkan ayah. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku harus menjadi putra mahkota. Dan maafkan aku ibu. Dan Do-sung pergi guys. 그런 것이 아닙니다. 다음에 반대하시는 연유가 무엇입니까? Sedangkan Lee Gun memikirkan Myung-yun flashback saat pembicaraannya tadi. Myung-yun menangis terus dan seperti ingin mengatakan sesuatu. Kemudian Lee Gun memutuskan bergegas pergi menemuinya di kediamannya. Setelah berada di kediaman Myung-yun, Lee Gun menyilahkan Myung-yun untuk berbicara yang belum sempat dia katakan tadi siang. Apa yang membuatmu begitu sulit mengatakannya sehingga kamu terus menangis? Lalu Myung-yun memberitahu kalau aku bukanlah pelayan bernama Oh-wul, tapi aku adalah putri yang sebenarnya dari Tabib Choi Sang-rok. Namaku adalah Myung-yun dan Lee Gun terkejut guys. Maafkan aku karena telah menipu yang mulia. Karena aku yang mulia telah banyak melalui bahaya dan terluka dan dikejar-kejar terus. Tapi bagaimanapun juga aku selalu ingin membantu yang mulia. Aku selalu ingin melindungimu dari ayahku. 어떻게든 아비로부터 지켜드리고 싶었습니다. Justru itu aku harus menjadi pelayan Oh-wul. Kalau kamu tahu aku putri Tabib Choi, kamu pasti tidak mau dan menolak keberadaanku. Aku ingin kamu menerimaku berada di sisimu sebagai pelayan Oh-wul. Jadi maafkan aku yang mulia. Dan Lee Gun hanya menjawab hentikan, aku tidak mau mendengarnya. Karena Lee Gun sedih. Aku tidak bisa mengatakan apapun saat ini. Karena kamu sekarang putri dari Tabib Choi. Tapi aku tahu juga itu bukan salah kamu terlahir sebagai putrinya. Otakku bisa mengerti tapi hatiku tidak bisa menerimanya. Myung-yun mencoba meminta pengampunan untuk ayahnya dan berkata, ayahku sebenarnya tidak berniat mencelakaimu. Ayahku hanya tidak mau melihat putrinya menjadi janda. Dan dia membawa seorang pria hanya untuk ritual pelepasan takdirku. Tapi ternyata yang dibawa adalah kamu putra mahkota. Dia takut akan akibatnya. Dan tolong maafkan ayahku karena penilaiannya yang kabur. 그대 아비가 한 짓은 아비도 일부러 저를 해하려던 것은 아닙니다. Lalu Lee Gun berteriak, apa? Kasihan dan maafkan ayahmu yang sudah banyak menyiapkan orang.
Jadi aku minta tolong sekarang kamu jangan pernah membahas tentang ayahmu lagi di hadapanku. Lee Gun pamit pergi dan berkata aku akan membawamu ke Hanyang. Dan sampai saat itu jangan beritahu siapapun tentang hal kamu adalah putri tabib Choi. Lalu Lee Gun keluar. Dan hati mereka berdua hancur guys setelah mengetahui identitas mereka satu sama lain. Myung-yun menangis di kamarnya, begitupun juga Lee Gun menangis di kamarnya. Dan Lee Gun flashback semua kejahatan Choi Sang-rok yang dilakukan kepadanya. Mereka sadar benih-benih cinta yang sudah tumbuh di antara mereka begitu kuat sehingga membuat mereka tersakiti. Keesokan harinya, Lee Gun datang ke pavilion Myung-yun dan memanggilnya. Namun tidak ada jawaban. Lalu Lee Gun masuk dan ternyata Myung-yun sudah pergi. Dan Lee Gun bersedih. Myung-yun berencana kembali ke rumah dan berkata dalam hatinya, aku pergi tanpa pamit karena aku merasa sangat memalukan. Aku tidak bisa menemanimu ke Hanya dan aku benar-benar minta maaf Tuan. Di perjalanan Myung-yun bertemu dengan Mobek. Mobek kaget dan senang bisa bertemu dengan nonanya lagi. Kemudian Mobek berkata apakah nona baik-baik saja dan tidak terluka. Dan Myung-yun menjawab aku baik-baik saja. Aku memintamu temani saja aku pulang dan jangan mengejar dia lagi. Aku memohon kepadamu, kamu lebih peduli kepadaku kan daripada ke ayah. Dan setelah Mobek mendengarkan Myung-yun berkata itu, Mobek menjawab baiklah aku akan kembali bersama nona. 날 데려가겠는가 아님 세자자를 계속 쫓을 텐가. Tabib Choi dan Ibu Suri berbicara membahas tentang Dosung dan kakeknya Dosung. Ibu Suri berkata kita mungkin mempercayai Dosung tapi tidak dengan kakeknya. Bagaimana kalau dia mempunyai rencana lain tanpa sepengetahuan kita? Dan Tabib Choi menjawab tenang saja aku punya cara lain untuk mengendalikannya. Belum lama ini aku mendapatkan laporan kalau salah satu pejabat kita neneknya ternyata adalah seorang budak. Pernikahan antara bangsawan dan seorang budak. Dan setelah dikonfirmasi pejabat itu adalah Yun Kyun, yaitu kakeknya Dosung sendiri. Seharusnya alangkah baiknya kalau kita mempunyai bukti yang kuat berupa dokumen pada saat neneknya menjadi budak. Kita bisa melengsarkan dia dari jabatannya dan menjadikannya rakyat jelata lagi, karena dia adalah keturunannya. 노비 문서의 진위만 확인되면 윤희겸의 목줄을 쥐게 되는 것이니. Ibu Suri kaget mendengarnya. Tabib Choi berkata status mengikuti ibu kita, jadi keturunannya semua akan menjadi rakyat jelata dan budak. Dan kakeknya juga Dosung termasuk. Ibu Suri meminta jangan sampai hanya rumor belaka saja. Kita harus mempunyai bukti yang kuat dan dokumennya. Tabib Choi berkata aku akan mencarinya sebagai pegangan kita kalau dia tidak bisa dikendalikan. Dan bahkan kita bisa menyingkirkannya nanti. 자해정도 조모의 신분에 대해서 알고 있을까요? Sementara kakeknya Dosung juga mendapatkan kabar dari Menteri Yun kalau Inspektur Choi sekarang sedang menyelidiki silsilah keluarga kamu Tuan. Lebih jelasnya tentang nenek kamu, apakah ada sesuatu yang penting yang mereka cari? Apakah Tuan bisa memberitahuku? Kakeknya Dosung menjawab aku tidak tahu dan aku akan mencari tahu. Lee Gun berpamitan dengan kakek dan pamannya Lee Gun berterima kasih. Kakeknya berkata kamu tahu tidak Ibu Suri dan menteri kakeknya Dosung mereka tidak bisa saling mempercayai satu sama lain. Mereka sama-sama menginginkan jaminan dan ini akan menjadi pertarungan di antara mereka. Dan ternyata yang memiliki dokumen rahasia yang tadi disebutkan oleh Tabib Choi itu adalah kakeknya Lee Gun. Kakeknya Lee Gun bisa membuat kakeknya Dosung jatuh. Dan kakek berkata kakek sengaja menyimpannya untuk berjaga-jaga. Kalau kakeknya Dosung menyakitimu setelah kamu naik tahta. Dan kakek sudah mempersiapkannya. Jadi kamu jangan khawatir. Dan kemudian Lee Gun pamit berterima kasih kepada paman dan kakeknya lalu memberi hormat. 그때까지 보증하십시오. 좋겠소. Di dalam perjalanan, Gapsok bertanya, Tuan Baekgu kemana? Kenapa dia tiba-tiba meninggalkan kita dan tidak pamitan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dan Lee Gun hanya diam saja tidak menjawab. Mobek melapor ke Choi Sang-rok kalau Myung-yun telah kembali. Kemudian Tabib Choi dan Myung-yun bicara.
Myung-yun berkata saat ayah tidak sengaja membawa putra mahkota, seharusnya ayah meminta maaf kepadanya. Apakah ayah sangat ingin menjadi ayah mertua raja? Tabib Choi menjawabnya, betul ayah ingin menjadi ayah mertua raja dan kamu menjadi putri mahkota. Itu impian ayah, apa tidak boleh? 그리도 국부의 자리에 앉고 싶으셨습니까? Dan ayah juga sudah mendapatkan kabar kalau putra mahkota sebelumnya sudah tertangkap dan dia tidak akan keluar hidup-hidup. Jadi apa yang ayah perbuat kepadanya tidak akan ada yang tahu, akan terkubur rapat dan dia beristirahat tenang di sana. Myung-yun diam saja padahal Myung-yun tahu kalau Lee-gun tidak tertangkap. Myung-yun menjawab kembali, bagaimana bisa aku menikah dengan putra mahkota sedangkan dia sudah dilengsarkan dan ditangkap. Tabib Choi menjawab kembali, kita semua sudah memutuskan Pangeran Dosung dianggap menjadi putra mahkota dan kamu akan menikah dengannya menjadi putri mahkota. 그 형에게 용서받지 못하리를 버리고 그 아우와 어찌 혼인을 한단 말씀이십니까? Putra mahkota sudah menjadi musuh keluarga kita sekarang, jadi hanya Dosung yang bisa melindungimu. Myung-yun menjawab kembali, apakah Dosung masih mau menikahiku setelah dia tahu semua perbuatan ayah? Tabib Choi menjawab, pasti ayah yakin dia akan menikahimu karena dia mencintaimu. Myung-yun kecewa dan sedih. Kemudian kembali ke kamarnya dan menangis guys. Choi Sang-rok datang ke kediaman Ibu Suri, namun pelayannya berkata kalau Ibu Suri tidak mau makan sudah beberapa hari. Apakah lebih baik kalau Ibu Suri menghirup udara segar di luar istana? Setelah Tabib Choi masuk, Tabib Choi meminta Ibu Suri untuk berjalan-jalan keluar istana mengunjungi kuil. Untuk hal lainnya aku bisa bicarakan dengan penasihat kiri kakeknya Dosung. Dan Ibu Suri tidak perlu khawatir. Aku hanya meminta kamu untuk makan yang banyak supaya kamu punya kekuatan saat berada di jalan. Dan mereka tersenyum bahagia berdua. 그런 욕도들을 하면 제가 당장 Adegan kakeknya Dosung ingat tentang inspektur kerajaan Choi yang sedang menyelidiki tentang neneknya. Kakeknya Dosung sedang memegang senjata. Aku dengar putrimu akan dijual dan akan menjadi budak. Lalu kakeknya Dosung memberikan sejumlah uang yang banyak kepadanya supaya putrinya tidak dijual. Dan kakeknya Dosung meminta pria ini untuk melakukan sesuatu hal. Ini yang dimaksudkan untuk melukai Ibu Suri atau Tabib Choi belum tahu ya guys. 화기도감에서 계량한 신용 첨보총일세. Kemudian Ibu Suri melakukan perjalanannya bersama pengawal dan Choi Sang-rok dan juga kakeknya Dosung beserta para menteri lainnya. Setelah sampai, kemudian Ibu Suri berdoa. Setelah berdoa, Ibu Suri melihat-lihat kuil. Di sini juga Ibu Suri tampak senang dan akan segera kembali ke tandu. Namun Tabib Choi melihat dari jarak jauh ada seseorang yang membawa senjata yang mengarah kepada Ibu Suri. Tabib Choi langsung berlari dan berteriak berlindung ke Ibu Suri. Dan kemudian menahan tembakan senjata tersebut. Dan membuat semuanya kaget dan berteriak. Tabib Choi sendiri terluka dan terjatuh. Ibu Suri memeluknya dan menangis dan berkata cepat panggil tabib. Begitupun juga kakeknya Dosung kaget dan berteriak mana tabib, cepat panggil tabib dan bawa Ibu Suri ke tempat aman. Ibu Suri langsung melihat kakeknya Dosung penuh dengan kemarahan dan kebencian. Lalu berteriak kepadanya, Yun Kyun, beraninya kamu. Tabib segera membawanya ke istana dan Ibu Suri mengikutinya. Setelah turun dari tandu, Ibu Suri langsung berlari tanpa menggunakan sepatunya, tanpa memikirkan martabatnya sebagai seorang Ibu Suri. Ibu Suri panik dan menangis dan bertanya terus ke tabib kenapa dia tidak bangun. Cepat sembuhkan dia tanpa harus pedulikan aku ada di sini. Tabib semaksimal mungkin mengobati Tabib Choi. Dan pelayannya Ibu Suri selalu mengingatkan Ibu Suri, tenanglah, mari kita keluar dari sini, tidak sepatutnya kita berada di sini. Dan setelah dibujuk, Ibu Suri keluar dan berkata, Yun Kyun, kamu akan membayar semua perbuatan kamu, aku akan pastikan hal itu. Adegan kakeknya Dosung dan Menteri Yun bicara. Kakeknya Dosung sepertinya pusing sendiri karena targetnya Ibu Suri yang kena Tabib Choi. Menteri Yun berkata, aku tidak pernah melihat Ibu Suri semarah itu. Lihat tatapannya.
Aku takut sekali. Kakeknya Dosung menjawab, maka dari itu seharusnya dia marah ke penembak itu, tapi kenapa melampiaskannya ke aku yang tidak bersalah? Menteri Yun berkata, aku mau bertanya kepadamu Tuan, apa benar Anda tidak terlibat dalam hal ini? Karena sepengetahuan saya yang paling ingin dia lenyap adalah Anda Tuan. Kakeknya Dosung menjawab, jangan sembarangan kamu, aku tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Menteri Yun menjawab kembali dengan kemarahannya, saya takut akan ada pertumbuhan blood sebelum putra mahkota dinobatkan. Bagaimana ini? Dan kakeknya Dosung khawatir sekali guys ekspresinya. Menteri Yun berkata, baiklah kalau begitu saya akan memerintahkan biro kepolisian untuk menangkap pelakunya. Kemudian pergi keluar. Dan setelah di luar berkata sambil tersenyum, dia melakukannya tapi takut akan akibatnya. Lucu sekali. Kemudian ada pengawal datang berkata bahwa Pangeran Dosung memanggilnya. Setelah bertemu, Dosung langsung bertanya apakah yang melakukannya kakekku Menteri Yun. Dan Menteri Yun diam saja. Sementara Ibu Suri masih panik dan belum mendapatkan kabar dari klinik kerajaan, Dosung datang kemudian berlutut dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan kakeknya. Aku berjanji hal seperti itu tidak akan terulang kembali. Ibu Suri menjawab, sudah terlambat. Kamu telah melanggar janjimu. Kamu tahu yang kulalui untuk mempertahankan dia biar bisa bersamaku terus. Tapi di depan mataku sendiri aku hampir kehilangan dia. Jadi menurutmu bagaimana dengan perasaanku sekarang? Aku benar-benar ingin melukai kakekmu. Hanya saja aku menahan diri. Jadi aku minta pergi dari sini. Dosung menjawab, apa yang bisa kulakukan sekarang untuk memperbaikinya? Ibu Suri menjawab, berdoa saja agar inspektur kerajaan tetap hidup. Karena kalau terjadi apa-apa dengannya, kalian tidak tahu apa yang kulakukan. Dan Dosung pasrah gaya ekspresinya. Saat Dosung keluar dari ruangan Ibu Suri, Dosung meminta tolong kepada pelayannya. Karena Dosung tahu tidak ada yang mengenalnya lebih dari dia. Dosung meminta tolong bagaimana caranya agar kemarahannya bisa reda dan memberikan kesempatannya lagi. Pelayannya menjawab, jika kamu mau kemarahan Ibu Suri reda, maka kamu harus mengambil segel kerajaan dari ratu dan persembahkan kepada Ibu Suri. Aku akan membujuk Ibu Suri supaya memberikanmu kesempatan lagi. Dosung terdiam mendengarnya. 데뷔마마의 노기래. 조금이라도 가라앉은 지방들을 내게 알려주시오. Li-gun kembali ke Hanyang dengan sembunyi-sembunyi dari pengawal istana dan bertemu dengan murid kakeknya di suatu rumah sederhana. Mereka sangat menghormati kakeknya Li-gun, maka dari itu mereka mencoba membantu Li-gun. Mereka menjelaskan walaupun segel kerajaan ada padamu, tapi tetap saja kamu tidak bisa menghentikan mereka kecuali kamu membersihkan namamu Tuan. Apakah Anda sudah punya cara bagaimana membersihkan nama Anda? Dan Li-gun menjawab, saya sudah punya rencana. 누명을 벗을 방책은 찾으셨습니까? 생각해 둔 것은 있습니다. Setelah itu Sosung juga datang dan berkata, saya minta maaf, saya hanya bisa menyiapkan rumah sederhana ini untuk putra mahkota. Dan Li-gun menjawab, tidak apa-apa, saya berterima kasih dan bagaimana keadaanmu? Sosung menjawab, saya baik-baik saja sekarang Tuan, berkat perhatianmu. Sosung memberikan informasi tentang tabib Choi telah terluka dan sedang dirawat di klinik istana. Sosung berkata, tabib yang merawatku kebetulan adalah tabib yang merawat raja juga. Dan aku tahu di mana dia berada sekarang, supaya putra mahkota tahu bagaimana keadaan raja sekarang. 소인을 치료했던 의원이 주상 전하를 진료했다고 합니다. Dan keesokan paginya, Li-gun dan Gapsok menemui tabib itu dan memaksanya berbicara. Tabib itu berkata raja telah diracun, dan kalau tabib itu yang memberikan racunnya berarti dia punya penawarnya juga. Tabib Choi sudah tersadar dan keadaannya sudah mulai membaik. Kemudian Dosung datang. Pada saat datang, tabib Choi berkata kepada tabib lain, tolong beritahukan Ibu Suri keadaanku sudah mulai membaik, jangan sampai membuatnya khawatir. Dosung berkata, aku tahu kamu hampir saja kehilangan nyawa kamu. Jadi aku tahu bagaimana kemarahanmu sekarang. Dan Dosung juga agak khawatir guys kalau tabib Choi kenapa-napa, karena hanya dia yang punya penawar racun ayahnya dan membuat ayahnya bisa sembuh. Tabib Choi berkata, jika kamu ingin kakekmu selamat, minta kakekmu untuk mundur dari posisinya sekarang dan pensiun ke pedesaan. Aku kasih waktu sampai besok. 내일이라도 관직에서 물러나
나 강하게 만드십시오. Dosung kaget dan menjawab bagaimana mungkin kakekku mau menurutiku dan mau begitu saja mundur. Tabib Choi menjawab, bilang saja aku yang minta dan dia akan menuruti kemauanmu. Dan juga katakan kalau aku sudah menemukan bukti dokumen bahwa neneknya dulunya adalah seorang budak. Dan Dosung kaget dan bertanya, apa maksud kamu? Apa yang dikatakan Tabib Choi tentang dokumen neneknya adalah budak? Karena Dosung juga merasa dia adalah keturunannya dan Tabib Choi hanya diam saja. Dosung kembali ke ruangannya. Dosung marah dan melempar seluruh yang ada di meja. Fakta baru apalagi yang membuatnya sudah cukup bersedih dan tersakiti. Dosung benar-benar tertekan dan berkata dalam hatinya, kakak, apa yang akan kakak lakukan dalam posisiku ini? Sambil menangis. Lee Gun di malam hari flashback perkataan Tabib dan Sosung yang mengatakan kalau yang mempunyai penawarnya adalah Tabib Choi. Dan Tabib Choi sekarang sedang berada dalam perawatan klinik kerajaan yang berarti Tabib Choi tidak ada di rumahnya. Lee Gun memutuskan untuk pergi ke rumah Tabib Choi guys tanpa sepengetahuan Gapsok dan Sosung. Lee Gun pergi ke sana dengan menyamar menggunakan pakaian serba hitam dan cadar. Lee Gun mulai mencari-cari di setiap laci di ruangan kerja Tabib Choi. Namun pada saat masih mencari, Lee Gun mendengar suara seseorang di luar membuka pintu. Lee Gun langsung memadamkan lilinnya dan pergi keluar. Namun pada saat di luar ternyata suara itu berasal dari ruangannya Myung Yun. Dan Lee Gun kaget melihat Myung Yun sedang berada di luar termenung. Dan Myung Yun pun termenung dan mengingat Lee Gun terus. Lee Gun yang hanya berani melihat dan tidak berani menghampiri. Dengan hanya melihatnya saja, Lee Gun merasa rindunya terobati sedikit. Dan Lee Gun matanya berkaca-kaca menahan tangis. 저를 보쌈하게 만든 어의 여식. Tabib Choi sedang mengganti perbannya. Kemudian Ibu Suri masuk ke klinik kerajaan dengan diam-diam. Kemudian memeluk Tabib Choi dengan eratnya guys. Ibu Suri di sini berkata sambil menangis, aku sangat ketakutan. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Aku akan memastikan mulai sekarang tidak akan ada orang yang berani menyakitimu lagi. Dulu kamu selalu melindungiku. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu kakak. 그 누구도 오라버니를 건드리지 못하게 할 것입니다. Keesokan harinya, Ibu Suri merombak kabinet para menteri. Ibu Suri memerintahkan menangkap pelaku penembakan kepada Tabib Choi dan cek apakah mereka bekerja sama dengan pengkhianat sambil marah. Dan pada hari upacara penobatan putra mahkota akan diselenggarakan juga pernikahan putri inspektur kerajaan menjadi putri mahkota dan persiapkan semuanya. Salah satu menteri berkata ini berkaitan dengan peraturan kerajaan Ibu Suri. Tidak pernah ada dalam sejarah kalau penobatan putra mahkota langsung berbarengan dengan pernikahan dan penyambutan putri mahkota. Menurut peraturan yang berlaku, kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu dengan para calonnya. Kemudian terpilih satu yang memenuhi syaratnya. 저들이 역도들고 내통하지 않았는지 철저히 조사토록 하라. Menteri berkata pertimbangkanlah lagi Ibu Suri. Dan semua menteri berkata benar Ibu Suri, pertimbangkan lagi. Ibu Suri menjawab kembali dengan marahnya, ini adalah pernikahan antara keluarga kerajaan. Jadi semuanya harus sesuai kemauan aku dan turuti saja. Aku tidak mau mendengar perkataan atau keberatan dari siapapun itu. Dan cukup pertemuan ini selesai. Dan semuanya terdiam. Adegan Dosung mendatangi kakeknya. Dosung berkata kakek harus mundur dari posisi kakek sekarang, pensiun dan pulang ke desa. Kakeknya menjawab sambil marah, apa maksud kamu? Apa Choi Sangrok yang menyuruhmu? Coba kamu berpikir, kalau kamu mengusir kakek, kamu akan sendirian dan tidak akan ada yang melindungi kamu lagi. Apa mereka mengancam kamu sampai kamu melakukan hal ini? Dan Dosung menjawab, iya kakek. Jadi lebih baik kakek merahasiakan kalau nenek kita yang seorang budak dan menikah dengan seorang bangsawan. Dan kakeknya kaget, terdiam dan langsung duduk guys. 우리 집안이 얼짜 집안이라는 게 만천하에 드러나는 것보다 낫지 않겠습니까? Dosung menjawab kembali, pulanglah kakek, sampai aku naik tahta aku akan memanggil kakek kembali. Kakek masih juga belum mengerti betapa menakutkan Choi Sangrok dan Ibu Suri. Lalu Dosung pergi. Lalu kakeknya datang ke putrinya yaitu Ratu, mengatakan kamu pasti tahu betul kalau aku mengundurkan diri tidak ada yang melindungi Dosung lagi.
Ingat, hanya ayahmu inilah yang bisa membantu putramu. Ratu menjawab, ayah, aku tidak punya keyakinan untuk membujuk Dosung. Jadi turuti saja kemauan Dosung. Dan Ratu menyuruhnya juga pergi guys, karena Ratu sebenarnya banyak kesal juga sama ayahnya. Karena ayahnya bekerja sama dengan mereka dan menempatkan mereka di posisi yang sulit sekarang. 대군을 설득할 힘이 없는 것을 어찌하겠습니까? 대군의 뜻에 따라주세요. Kakeknya Dosung kaget mendengar Ratu menyuruhnya pergi juga. Kakeknya Dosung merasa sedih dan lemas. Cucunya dan putrinya tidak membantunya. Kemudian kakeknya Dosung keluar ruangan Ratu dan berjalan lemas. Keesokan harinya, Ibu Suri mendengar kabar kalau kakeknya Dosung sudah mengundurkan diri dan pulang kampung. Ibu Suri senang mendengarnya, lalu tanya kabar bagaimana dengan Myung-yun. Pelayan Ibu Suri menjawab dia sudah memasuki istana sekarang. Myung-yun masuk istana diantar Mobek dan Ohul guys. Kemudian pelayan Ratu memberitahukan kabar ini ke Ratu dan Dosung. Ratu berkata apakah dia tahu kalau pernikahannya dipercepat barengan dengan pengangkatan menjadi putra mahkota. 다 알고 입거를 한 것인지 모르겠습니다. Myung-yun mendatangi ayahnya di klinik kerajaan. Ayahnya berkata, kamu akan tinggal di klinik kerajaan mulai sekarang karena pernikahanmu dipercepat, dan ayah meminta Ohul menemanimu di sini supaya kamu bisa lebih tenang. Dan Myung-yun kaget dan merasa kecewa dengan ayahnya. Myung-yun dan Ohul tinggal di kamar tabib yang sederhana. Adegan Li-gun mendapatkan kabar dari murid kakeknya kalau kakeknya Dosung sudah mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman. Para ajudan di istana juga diberhentikan sama disuruh pulang. Kemudian penobatan putra mahkota dan pernikahan antara putra mahkota dengan putri mahkota berbarengan juga. Lalu Gapsok bertanya siapa calon pengantin wanitanya. Mereka menjawab putri dari tabib Choi Sang-rok. Gapsok dan Li-gun kaget mendengarnya. 누구랑 혼례를 치른답니까? 대사원 최상록의 여식입니다. Li-gun menjawab, saya percaya Dosung pasti melakukannya karena terpaksa. Lalu Sosung membawa seorang dayang dari kediaman istana Ibu Suri. Dayang ini adalah dayang yang memberitahukan ke Li-gun tentang Ibu Suri suka bertemu dengan tabib Choi pertama kalinya. Dan dia berkata dia berani melakukannya karena kasihan sama Janggem, pelayan Ibu Suri dulu yang telah lenyap dan diketemukan di kolam ikan. Dan dia memberitahukan ke Li-gun baru-baru ini kalau dia mendengar percakapan antara Ibu Suri dengan pelayannya bahwa dayang raja yang bagian mencicipi makanan raja pada saat itu ternyata masih hidup. 어디 있는지 몰라도 살아있는 건 확실합니다. Karena dulu pada saat raja keracunan, dia katanya tidak selamat juga. Saya yakin, tetapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dan Li-gun kaget langsung bangun dan mengajak Gapsok untuk mencari dayang yang bernama Yun itu. Ternyata Li-gun dan Gapsok datang ke sebuah pemakaman pada malam harinya dan meminta Gapsok untuk menggalinya. Dan setelah digali ternyata benar petinya kosong guys. Li-gun berkata, saya yakin sekarang ternyata dia masih hidup. Dan Gapsok berkata bagaimana bisa dia keluar dari gerbang istana. 김이상궁이 살아있는 건 확실하구나. Li-gun dan Gapsok datang ke penjual peti, mendatangi seorang kakek dan bertanya kebenarannya. Bagaimana caranya kamu kalau disuruh orang untuk menyelundupkan seseorang keluar istana dan mereka berpura-pura tidak selamat? Kemudian kakek menjawab sangat mudah. Kemudian flashback pada saat dayang mencicipi makanan raja, dia menjatuhkan makanan raja yang ada racunnya tanpa sepengetahuan raja dan ratu. Lalu setelah beberapa saat raja mengeluarkan blood, karena racunnya sudah bereaksi, dayang Yun ini juga berpura-pura terkena racunnya dan pura-pura pingsan. Dan pelayan Ibu Suri berkata kalau dia juga sudah tidak selamat karena racunnya, dan berkata ke semua orang. Setelah itu dayang Yun dibangunkan dan dimasukkan ke peti yang di bagian bawahnya. Sedangkan orang lain di bagian atasnya yang pura-pura sudah tidak selamat juga. Dan tabib Choi menyaksikannya juga. Lalu peti dibawa keluar istana dan lolos guys. 관이 이중으로 만들어졌어도 절대 들킬 리가 없습니다.
Dosung datang ke ayahnya dan menangis sambil memegang tangannya. Dosung berkata, "Ayah, bantu aku ayah, bangunlah ayah, bangunlah." Karena tangisan Dosung, ayahnya membuka matanya sedikit dan bisa mendengar juga guys. Dosung memerintahkan pengawalnya untuk menyampaikan pesan ke Myung-Yun untuk segera menemuinya. Adegan Lee Gun sedang membahas tentang Dayang yang masih hidup dan bersembunyi entah di mana. Lee Gun berkata, "Kita tidak punya cara lain, lebih baik kita meminta tolong kepada seseorang dan mengajaknya bekerja sama dengan kita." Gapsok bertanya, "Siapa yang bisa kita minta tolong dan kita ajak kerjasama, Tuan?" 대놓고 찾을 수 있는 사람에게. Myung-Yun datang menemui Dosung dan Dosung meminta maaf kepada Myung-Yun karena memintanya untuk menemuinya malam-malam seperti ini. Myung-Yun sendiri juga mengatakan, "Tidak apa-apa, saya juga ingin memberitahu sesuatu kepada pangeran. Saya ingin mengatakan, maaf kalau saya tidak bisa menikah dengan Anda karena saya adalah seorang pendosa. Saya telah membuat putra mahkota tersakiti, jadi bagaimana bisa saya menikah dengan Anda?" Lalu Dosung menjawab, "Saya juga sama, tidak mau menikah dengan Anda, bukan karena saya tidak mencintai Anda. Anda tahu sendiri kalau saya mencintai Anda, tapi saya tidak mau pernikahan seperti ini." Lalu Myung-Yun menjawab kembali, "Lalu kenapa Anda menerima pernikahan ini?" Dosung menjawab, "Karena terpaksa situasi dan keadaan." 내가 어찌 이 혼인을 받아들였는지. Dosung berkata dalam hatinya, baguslah dia tidak tahu menahu tentang hubungan ayahnya dengan Ibu Suri. Lalu Myung-Yun bertanya kembali, "Dan kenapa Anda memanggilku?" Dosung menjawab, "Saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya tentang ayah saya. Saya takut dia makin memburuk." Myung-Yun kaget dan bertanya, "Maksud Anda ayah Anda yang sedang sakit?" Dengan kata lain, ayahnya Lee Gun juga. Dosung berkata, "Ayah saya telah diracuni oleh seseorang dan semua tabib tidak tahu cara mengobatinya karena tidak tahu penawarnya. Jadi saya meminta pertolongan Anda. Racun apa yang membuat ayah saya sakit dan bantu cari cara untuk menyembuhkannya dan mencari penawarnya." Myung-Yun menjawab kembali, "Kenapa Anda meminta pertolongan ke saya? Kenapa tidak ke ayah saya yang lebih tahu soal ini?" 아무도 아바마마께서 일어나시는 걸 바라지 않소. Ayah Anda tidak mau mengobatinya karena masalah putra mahkota, dan saya juga tidak mau ayah Anda tahu kalau saya meminta tolong kepada Anda. Saya mohon bantulah supaya ayah saya bisa bangun. Setelah ayah saya bangun, nama kakak saya bisa dibersihkan dan Anda tidak perlu menikahi saya. Tapi pangeran, saya hanya belajar beberapa racun saja dari ayah saya. Saya tidak sehebat yang Anda katakan. Rasa khawatir begitu besar Myung-Yun karena diminta untuk menyembuhkan seorang raja tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi karena Dosung berulang kali memohon kepada Myung-Yun, akhirnya setuju walaupun Myung-Yun merasa berat. 형님도 낭자가 아니었다면 죽을 수도 있었다고 했고. Lee Gun dan Gapsok menyamar di malam hari dan mendatangi sebuah rumah. Dan ternyata rumah kakeknya Dosung. Kakeknya Dosung berkata, "Siapa kamu?" Lee Gun membuka cadarnya dan berkata, "Lama tidak bertemu Tuan Yun." Kakeknya Dosung kaget dan berkata lagi, "Kamu datang untuk melenyapkanku." Lee Gun menjawab kembali, "Tidak, aku datang justru meminta bantuanmu," sambil mengeluarkan sebuah surat dokumen atau daftar budak yang dicari oleh tabib Choi. Kakeknya Dosung kaget melihatnya. Lee Gun menjawab, "Ini adalah suap dariku." 아마 협조하실 겁니다. Dan flashback ada yang memberikannya ke Lee Gun karena yang menyimpannya adalah kakeknya. Akhirnya Myung-Yun datang ke kediaman raja membawa peralatan medisnya. Setelah sampai di sana, Myung-Yun disuruh menunggu. Pengawal berbicara dengan Dosung. Pengawal bertanya benar tidak apa-apa dia masuk dan mengobati raja, dan apakah dia tahu yang meracuninya adalah ayahnya sendiri. Dosung menjawab dia tidak tahu. 아비가 한 짓이라는 것도 모르고 있는 것 같아서. Dia berbeda dari ayahnya, makanya aku meminta bantuannya. Tapi kalau ketahuan nanti kita akan mendapatkan masalah, pangeran. Dosung menjawab, resiko yang harus kita ambil, tidak ada cara lain. Dia pasti sedikitnya tahu itu racun apa kalau sudah mengeceknya. Pengawal menjawab, baiklah, saya akan menyuruh semua pengawal dan Kasim pergi.
Dan pada saat Myung-yun akan segera masuk ke kediaman raja, ayahnya pun di klinik kerajaan pamit dan berkata ke tabib lainnya akan mengecek Yang Mulia Raja sekarang. Karena semenjak saya terluka, saya belum memeriksanya kembali. Dan tabib Choi berjalan menuju ke kediaman Yang Mulia Raja juga, guys. 아닐세. 다녀오겠네. Kemudian Myung-yun dipersilakan masuk dan Myung-yun mulai memeriksa nadi raja. Tabib Choi sudah mulai mendekati ruangan raja. Myung-yun menusukkan akupuntur kepada wajah raja dan mengambil sampel bloodnya dan mencium baunya. Kemudian mengecek racun apa yang ada di dalam tubuh raja. Myung-yun menusukkan lagi jarum di kakinya dan kemudian Myung-yun melihat raja membuka matanya, guys. Namun pengawal yang di depan berkata, "Yang Mulia, inspektur kerajaan telah datang." Myung-yun kaget dan panik, segera membereskan barang-barangnya dan bersembunyi di dalam lemari. Kemudian tabib Choi masuk melihat ke dalam. Tabib merasa ada yang aneh dan mengecek ke bagian lemari, takut ada orang yang sembunyi di lemari. Myung-yun udah deg-degan, guys. Namun tabib Choi tidak jadi membukanya dan kembali duduk untuk mengecek keadaan raja. Sedangkan Myung-yun hanya bisa mendengar dan mengintip sedikit dari celah. Setelah mengeceknya, tabib Choi berbisik dan berkata kepada raja, "Anda pikir Anda bisa menipu saya? Ayo bukalah mata Anda, Yang Mulia." Tabib Choi tahu kalau raja sudah sadar dan raja membuka matanya. 눈을 뜨시지요, 전하. Kemudian tabib Choi berkata lagi, "Anda terlalu dini bangun, Yang Mulia." Dan tabib Choi mengeluarkan racunnya lagi, guys, dan berkata lebih baik Anda tidur lagi saja. Di mana Myung-yun tidak percaya apa yang dilihatnya, menyaksikan dan mendengarkan ayahnya berkata seperti itu. Dan Myung-yun hanya mengeluarkan air matanya melihat perbuatan ayahnya. 조금 더 주무셔야겠습니다, 전하. Dan tabib Choi meminumkan lagi racunnya kepada raja, guys. Setelah itu tabib Choi keluar ruangan. Myung-yun pun keluar diantar oleh pengawal dan segera menemui Pangeran Do-sung. Pengawal memberitahukan tadi ada tabib Choi juga datang ke raja, membuat kaget Pangeran Do-sung. Pangeran Do-sung bertanya ke Myung-yun, apakah benar ada ayahmu datang? Dan Myung-yun bertanya balik apakah yang meracuni raja adalah ayahku sambil menangis. 주상 전하를 저리 만들었으니까. Berhentilah menyembunyikannya dan jawab jujur. Myung-yun bertanya hanya ingin lebih memastikan aja, guys. Dan Do-sung menjawab iya benar dan ayahmu juga yang merencanakan semuanya. Pada saat kembali ke ruangannya bersama Oh-wul, datang pelayan Ibu Suri dan berkata Anda dipanggil oleh Ibu Suri, Nona. Setelah berada di ruangan Ibu Suri bertanya, "Kamu sudah tumbuh besar dan cantik sekarang. Dulu kita pernah bertemu waktu dulu kamu masih kecil, tapi hanya sebentar. Apakah kamu mengingatnya?" Myung-yun menjawab, "Maaf, tidak ingat Ibu Suri." Ibu Suri menjawab kembali, "Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan selalu berada di sisimu. Jadi kalau kamu dalam kesulitan, segeralah datang kepadaku. Anggap saja aku seperti ibumu sendiri," sambil tersenyum. 허니, 날 친어미처럼 생각하고. Pangeran Do-sung dan Ratu mereka baik hati. "Kamu jangan khawatir, percayalah pada pilihan ayahmu. Dan istirahatlah sekarang." Myung-yun menjawab, "Saya berterima kasih Ibu Suri," dan memberi hormat kemudian pamit. Pada saat mau masuk ruangan, ayahnya datang. Di dalam, Myung-yun hanya menangis terus dan memainkan tangannya dan tidak bicara apapun. Ayahnya berkata jangan menangis terus. Lalu tabib Choi mengambil sapu tangan untuk diberikan ke Myung-yun. Tapi Myung-yun justru flashback ingat ayahnya mengambil cairan itu dan memberikannya kepada raja. Pada saat mau memberikan sapu tangannya, Myung-yun malah takut. Ayahnya berkata, "Kamu takut sama ayah. Ayah mengerti perasaanmu. Hari ini ayah terakhir memperlakukanmu sebagai putri ayah. Ayah belum bisa banyak menjelaskan kepada kamu sekarang kenapa ayah memaksamu menikah dengan Pangeran Do-sung. Tapi kamu percayalah bahwa Do-sung adalah yang terbaik buat kamu. Dia pasti akan membahagiakanmu
Ayah tidak memintamu untuk memahami ayah. Namun tidak ada orang tua yang tidak ingin putrinya tidak bahagia. 널 강제로 대군에게 데려가진 않았을 것이다. Keesokan harinya, acara pernikahan telah dipersiapkan. Myung-yun sedang dipakaikan pakaian pengantin wanita di hadapan Ibu Suri. Begitupun dengan Pangeran Dosung juga dipakaikan pakaian pengantin pria oleh para Kasim. Myung-yun sangat cantik, begitupun dengan Pangeran Dosung. Begitu tampan, tapi kedua mata mereka kosong guys, hanya ada kesedihan. Setelah semuanya sudah lengkap, mereka berdua berjalan memasuki gerbang sambil diiringi musik tradisional. Berjalan menuju Ibu Suri dan ayahnya. Tabib Choi meminta semuanya berlutut dan berdoa. Setelah itu akan menerima titah. Kedua murid kakeknya Lee Gun berkata, kenapa kok dia belum datang? Murid yang satunya lagi berkata dia pasti akan datang. Yang dimaksudkan adalah Lee Gun ya guys. Tabib Choi berkata lagi acara pengangkatan putra mahkota akan dimulai. Ibu Suri berkata tidak ada lagi yang pantas menjadi putra mahkota selain Pangeran Dosung. Jadi aku mengumumkan sekarang dia resmi menjadi putra mahkota. Pada saat Tabib Choi mengumumkan acara tersebut, Raja bergerak-gerak guys, sepertinya tidak menerima keputusan tersebut. Setelah pengangkatan resmi putra mahkota, dilanjutkan perkenalan calon putri mahkota dan pernikahan. Selagi Tabib Choi masih berpidato, datanglah Lee Gun guys bersama kakek dan cendekiawan murid kakeknya. Namun pada saat mau masuk ditahan oleh pengawal, tetapi kakeknya meminta terobos saja. Tabib Choi resmi mengangkat Myung-yun menjadi putra mahkota. Ibu Suri senang melihat Myung-yun. Tabib Choi mengambil segel kerajaan. Setelah Dosung menerima semuanya, akan sah. Dan saat Dosung menerimanya, Myung-yun memejamkan matanya dan berdoa. Dan kemudian Lee Gun membukakan pintu lalu berkata, hentikan. Myung-yun langsung membuka matanya dan yang lain pun melihat. Ibu Suri dan Tabib Choi kaget. Lee Gun berjalan dengan kerennya mendekat ke arah mereka. Dosung ekspresinya senang sekali. Tabib Choi kaget karena melihat Lee Gun bersama kakeknya Lee Gun dan kakeknya Dosung. Lee Gun berhenti di tangga dan membalikkan badannya ke arah para menteri dan mengangkat segel kerajaan. Dan berkata, aku adalah putra mahkota negara ini. Dan ini adalah segel kerajaan yang asli. Siapa yang berani memberikan titah palsu dan mengadakan upacara mahkota dengan titah palsu? Ibu Suri kaget dan ketakutan guys, dan para menteri sendiri kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Pangeran Dosung melempar segel kerajaan palsunya, membuat Ibu Suri dan semuanya kaget. Dosung berkata ke Myung-yun, kamu bebas sekarang. Kakak Lee Gun sudah datang dan membantu Myung-yun berdiri. Lee Gun menghampiri Ibu Suri dan Myung-yun hanya melihat Lee Gun guys. Lee Gun membuang nasional kerajaannya yang berada di meja dan menyimpan segel asli. Dan berkata ke semuanya bahwa segel kerajaan yang dibuang Dosung adalah palsu. Semua menteri kaget dan bertanya apakah benar itu yang dibawa Lee Gun asli. Kakeknya Dosung mengangguk, iya benar. Dan Menteri Yun berkata walaupun itu palsu atau tidak, dia sudah bukan putra mahkota sekarang. Dan dia kan pengkhianat yang telah mencoba melenyapkan raja. Kalian harus ingat itu. Lebih baik ditangkap dan seret dia keluar. Dia memprovokasi menteri lainnya supaya Lee Gun diseret keluar guys. Tapi Dosung berteriak dan berkata, diam kamu, dengarkan dulu kakak Lee Gun. Dan Menteri Yun langsung diam. Kemudian Lee Gun berkata bahwa penjahat itu kesini. Lapsok dan Sosok membawa dayang yang mencicipi makanan raja. Tabib Choi, Ibu Suri dan pelayannya terkejut bahwa dia ditemukan Lee Gun, dan para menteri pun kaget. Kakeknya Lee Gun berkata fakta bahwa dia berpura-pura tidak selamat. Dan ternyata dia sekarang masih hidup. Itu saja sudah membuktikan kalau putra mahkota dijebak. Dan kita akan mencari tahu pengkhianatnya yang sesungguhnya yang telah meracuni raja. Kita harus membentuk biro interogasi dan mencarinya bersama-sama. Dan yang lainnya berkata karena putra mahkota dijebak, jadi kita harus membahas ulang pengangkatan putra mahkota selagi para menteri membahas.
Ibu Suri yang merasa syok dan malu, merasa pusing kepalanya, berjalan meninggalkan altar upacara dibantu pelayannya. Dan tabib Choi juga mengikutinya. Para menteri meminta kita bahas lagi di ruangan, dan sekarang semuanya bubar guys. Do-sung langsung memeluk Lee Gun dan berkata, aku senang kakak kembali dalam keadaan selamat. Lee Gun menjawab, kamu pasti kesulitan menjaga ayah dan ibu sendirian, maafkan kakak. Do-sung berkata lagi, aku akan menjemput ibu dan memberitahukan kakak sudah kembali. Jadi kakak tunggu ya. Lalu Do-sung berlari menjemput ibunya. 야오, 목이 빠지는 줄 알았습니다. Lee Gun menghampiri Myung-yun dan berkata, lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Myung-yun menjawab, aku baik-baik saja. Dan mereka hanya saling memandang tanpa bicara apa-apa sambil matanya berkaca-kaca. Lalu Dayang bersama Oh-wul membawa Myung-yun ke dalam. Sedangkan Oh-wul kaget karena baru tahu kalau Lee Gun ternyata adalah putra mahkota. Mereka berjalan ke dalam sambil melihat Lee Gun terus guys. Sedangkan Gapsok berkata ke Lee Gun, yang mulia lihat Baekgu, dia ternyata bukan pelayan, sambil terkaget dan gugup bicaranya. Lee Gun menjawab, iya aku sudah tahu. Gapsok menjawab lagi, kapan yang mulia tahu? Lalu Ibu Ratu datang memanggil putraku ke Lee Gun dan memeluknya sambil berkata, terima kasih Dewa Agung telah mengembalikan putraku dan melindunginya, sambil menangis. Lee Gun berkata, aku minta maaf ibu karena telah membuatmu menderita, dan mengelap air mata ibunya. Do-sung menghampiri dan langsung memeluk mereka berdua dan berkata, jangan menangis di hari bahagia ini. Mari kita tertawa. Dan Do-sung tertawa bahagia guys. Lee Gun dan ibunya, mereka terharu semuanya. 웃어야지요. Lee Gun memakai pakaiannya kembali sebagai putra mahkota dan mendatangi kediaman ayahnya. Lee Gun berterima kasih kepada pengawal ayahnya yang selalu menjaganya setiap saat. Setelah masuk, Lee Gun memberikan hormat kepada ayahnya, memegang tangan ayahnya dan berkata, putramu telah kembali ayah, jadi aku mohon bertahanlah sebentar lagi, sambil menangis. Para menteri membahas kembali tentang putra mahkota ke Lee Gun. Menteri Yun terus saja berkata kalau Lee Gun telah melakukan pengkhianatan. Menteri lain berkata sudah ada buktinya dia dijebak. Kakeknya Lee Gun berkata sudah cukup, kita banyak membahas sesuatu hal yang tidak berguna. Kita harus memberitahu Ibu Suri kalau kita akan menginterogasi Dayang pencicip kerajaan besok. Lalu grup kakeknya Lee Gun mereka bubar. Sedangkan grup Pangeran Do-sung mereka panik dan berkata kita jelas-jelas telah menggulingkan putra mahkota dulu. Kalau sekarang dia menjadi raja, apa yang akan terjadi sama kita? Kita tidak akan hidup nanti. Kemudian kakeknya Do-sung menemui Do-sung dan berbicara. Kakeknya berkata, apakah kamu sangat mempercayai kakakmu? Do-sung menjawab, tentu saja dia yang akan melindungi kita. Kakeknya menjawab, bagaimana dengan kakek? Do-sung menjawab kembali, kakek kan datang bersama kakak Lee Gun, tentu saja kakek mau membantunya. Kakeknya menjawab, kakek melakukannya karena terpaksa, karena dia memeras kakek, karena dia memiliki daftar budak keluarga kita, memaksa kakek untuk menemukan Dayang pencicip makanan. Kakek rasa dia mempunyai daftar milik itu dari kakeknya Jan Yun-muk. Do-sung kakakmu itu dia hanya bersiasat, dia akan menjatuhkan keluarga kita. Guys, kakeknya memang udah punya sifat jahat, udah dibantu tetap saja memprovokasi Do-sung. Do-sung hanya menjawab kakak tidak mungkin punya niat seperti itu. Andaikan tahu pun kakak akan mengubur rahasia itu dalam-dalam. Jadi hentikan dan membahas kakak Lee Gun tentang ini. Bagaimanapun aku mempercayai kakak. Cukup kakek. 그러니 더는 할아버지께서도 형님과 제 사이를 흔들려 하지 마십시오. Setelah itu Do-sung mengajak Lee Gun untuk minum bersama. Namun Lee Gun berkata, tunggu, kita harus menyapa dulu seseorang. Kemudian mereka bergegas ke kediaman Ibu Suri guys. Setelah sampai, Lee Gun berkata, tadinya aku akan mengunjungi kalian berdua, tapi ternyata kalian sedang bersama. Bagus kalau begitu. Dan mereka duduk. Lee Gun mulai berkata, besok pagi biro interogasi akan bertanya ke pelaku. Setelah interogasi akan ada rapat lagi untuk mengungkapkan siapa yang meracuni ayah di hadapan pejabat sipil dan militer. Ibu Suri dan tabib hanya diam saja guys, dan tangan Ibu Suri gemetaran terus.
Jika Anda tulus ingin menebus dosa Anda, kembalikan ayah saya ke kondisi sehat aslinya. Saya akan membiarkan martabat dan kehormatan Anda sebagai Ibu Suri. Dan jika Anda menolak, maka kisah percintaan Anda dengan pria ini akan dicatat dalam sejarah. Dan Anda akan menjadi wanita yang paling memalukan dalam sejarah dan jahat. Tabib Choi menjawab dengan marah, jangan menyimpulkan kisah cinta kami dari sudut pandangmu. Yang jelas cinta kami tulus dan tidak akan berubah. Ini belum selesai, walaupun Dayang Yun sudah ditangkap. Tuduhan kamu berkhianat juga tidak akan bisa dibersihkan. Kamu yakin sekali kalau Dayang Yun akan membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan berjuang terus dengan kemampuanku. 충전마마를 걸고 넘어지지 않을 거라고 확신할 수 있으십니까? Lee Gun menjawab, kalian sudah banyak menyakitiku, ayah, ibu, dan Dosung. Saya pastikan kalian akan membayarnya untuk semuanya. Lalu Lee Gun dan Dosung pergi, guys. Lee Gun meminta tolong kepada Dosung dan berkata kakak terlalu sibuk dan banyak yang diurus. Bolehkah kamu membantu Nona Myung Yun? Kakak serahkan dia kepadamu. Dosung tersenyum, baiklah, kira satu pemikiran, aku akan menjaganya kakak. Tabib Choi dan pelayan Ibu Suri berbicara. Pelayan berkata kita tidak punya pilihan lain untuk menyingkirkan dayang pencicip itu. Tabib Choi berkata aku ragu kita bisa menyingkirkannya sekarang, karena dia pasti dijaga ketat sekarang. Lee Gun sedang membahas hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Kakeknya berkata semuanya harus dihukum selain Ibu Suri, Tabib Choi, kakeknya Dosung, dan juga Ratu. Lee Gun mendengarnya dan kaget. Tidak, kakek ibu tidak tahu apa-apa, dia hanya ditipu oleh Ibu Suri. Dia pengecualian. Kakeknya tetap tidak bisa putra mahkota, dia tetap harus dihukum. Juga bagaimanapun dia ikut andil juga menjebakmu. Lee Gun menjawab kembali, tidak kakek, aku tidak ingin membahasnya kembali. Kakeknya menghela nafas, guys. Tabib Choi datang ke penjara dan melihat penjara dijaga ketat sama pengawal pendukung Lee Gun. Tabib Choi bingung bagaimana cara melenyapkan si Dayang. Kemudian dia mendatangi Lee Gun dan kakeknya. Tabib Choi memberi hormat kemudian berkata lama tidak berjumpa ke kakeknya Lee Gun. Kakeknya menjawab, aku tidak menduga akan bertemu denganmu dalam situasi seperti ini. Tabib Choi berkata, aku tidak akan bertele-tele. Jika ingin ayahmu disembuhkan, berpura-puralah tidak tahu tentang insiden dayang pencicip kerajaan. Kalian tahu betul aku dan Ibu Suri bagaimana sifatnya. Jadi bagiku kalau Ibu Suri terancam, yang pastinya ayah Anda tidak akan selamat. Kemudian Tabib Choi pamit. Pada saat keluar, kakeknya Lee Gun mengejar dan berkata, sepertinya kamu salah akan sesuatu. Karena raja yang kukenal, dia akan rela menyerahkan nyawanya untuk putra mahkota. Walaupun raja kehilangan nyawanya, tetap kamu akan bertanggung jawab atas pelenyapannya. Bukan hanya kamu, Ibu Suri saja. Semua yang terlibat, bahkan putrimu juga akan menanggung akibatnya. Kakeknya Lee Gun lebih tegas, guys, mengancam Tabib Choi dan Tabib Choi merasa ketakutan. Setelah itu Tabib Choi menemui pelayan Ibu Suri dan berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan lagi. Walaupun aku memberikan atau tidak memberikan penawarnya, mereka tetap akan melenyapkan kita. Aku diberitahu jelas kita tidak akan dimaafkan. Pelayan bertanya apakah itu yang dikatakan putra mahkota, seolah-olah merasa tidak percaya. Putra mahkota berkata itu. Tabib Choi menjawab, bukan, itu perkataan kakeknya. Kamu tahu betul karakter dia seperti apa. Dia bukan tipikal mengalah, jadi hanya ada satu pilihan, aku harus kabur dari istana bersama Ibu Suri. Pelayannya menjawab, apakah ada cara keluar dari istana dengan selamat? Tabib Choi menjawab, tentu saja, aku sudah memikirkannya sejak lama. Baiklah, aku akan mencoba membujuk Ibu Suri supaya dia mau pergi denganmu. Karena aku tahu pasti dia akan menentangnya. Aku akan mencoba mengulur waktu sementara kalian pergi. Lalu pelayan Ibu Suri menemui Ibu Suri dan memberitahukan semuanya yang dikatakan Tabib Choi. Ibu Suri menjawab, apakah harus kabur? Bagaimana kalau pada saat keluar istana kita tertangkap? Pelayannya berkata, Ibu Suri keluar istana pergi bersama Tabib Choi adalah impian Anda selama ini. Jadi percayakanlah kepada Tabib Choi untuk keselamatan Anda. Tabib Choi memberikan pakaian pengawal kepada Mobek. Mobek diminta untuk menggunakannya supaya bisa berbaur dengan pengawal lain. Dan ini rencana akses kerajaan. Dengarkan semua instruksiku dengan benar. Tabib Choi menemui Dosung juga dan berkata tolong bantu putriku supaya bisa keluar istana dengan selamat.
Kasihanilah putriku yang malang karena pernikahannya terganggu. Tapi itu dianggap dia sudah menjadi seperti istrimu. Dia akan sangat menderita karena kesalahanku. Mohon bantu aku. Dosung hanya diam aja guys. Lee Gun menemui Myung Yun dan berkata, aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Begitupun juga denganku, ini adalah hari yang melelahkan buatku. Aku selalu bertekad untuk kembali ke istana hari ini. Aku tidak tahu itu untuk upacara pengangkatan putra mahkota atau karena pernikahannya yang ingin kuhentikan, tetapi setelah melihat wajahmu, aku baru tahu jawabannya. Myung Yun menjawab, apa kamu sudah menemui ayahmu? Aku tahu ayahkulah yang menyebabkan ayah kamu sakit. Lee Gun menjawab, iya sudah. Mari kita padamkan api yang mendesak dulu. Begitu Dayang buka mulutnya, masalah lain akan timbul dan menghancurkan istana. Maka dari itu kamu harus kabur dari istana terlebih dahulu. Aku akan mencari kesempatan untuk membantumu kabur. Maaf yang mulia, aku tidak akan kabur dari istana. Aku akan tetap tinggal karena aku tahu walaupun ayahku pendosa besar, bagaimana mungkin aku putrinya meninggalkannya. Dan jika aku lari, itu akan berdampak padamu yang mulia. Nanti yang mulia akan menanggung akibatnya. Lee Gun menjawab, itu adalah tanggung jawabku. Kemudian ada Dayang teman Sosang memberitahu kalau ada hal yang mendesak. Kemudian Sosang segera datang ke Lee Gun dan memberitahukan bahwa Ibu Suri kabur dari kediamannya bersama Tabib Choi. Lee Gun dan Myung Yun mendengarnya kaget guys. Pada saat jam malam yang sudah ditentukan, Ibu Suri sudah berada di luar kediamannya menggunakan pakaian biasa. Mobek mengatakan, aku mendapatkan instruksi kalau harus membawa Ibu Suri terlebih dahulu, dan Tabib Choi menyusul karena masih ada urusan. Ibu Suri kecewa karena tidak sesuai rencana. Ibu Suri taunya kabur dengan Tabib Choi, tetapi Tabib Choi-nya tidak ada. Dan Ibu Suri berkata tidak mau guys, walaupun sudah dibujuk. Dan yang berada di kediaman Ibu Suri dan menggantikan posisi Ibu Suri adalah pelayannya. Namun pada saat Lee Gun mengecek ke kediamannya dan masuk, ternyata Ibu Suri sudah berada lagi di sana dan berkata, siapa yang masuk? Kurang ajar, aku adalah masih Ibu Suri negara ini, tunjukkan rasa hormatmu. Dan Lee Gun bingung guys. Nah Mobek kembali ke tempat Tabib Choi dan Tabib Choi kaget Mobek kembali sendirian. Tabib Choi kemudian bertanya kemana Ibu Suri. Mobek bercerita kalau Ibu Suri kembali ke kediamannya karena tidak mau kabur tanpa tuan. Tabib Choi lemas guys. Dan Ibu Suri marah pada saat Lee Gun masuk untuk mengecek keberadaannya. Tabib Choi menemui pelayan Ibu Suri. Pelayannya berkata kalau Ibu Suri ingin Tabib Choi datang malam ini dan menghabiskan waktu bersamanya 1 malam saja. Tabib Choi menjawab, baiklah, tapi aku akan pergi ke suatu tempat dulu. Dosung mencari Myung Yun dan bertanya ke Oh Wol. Oh Wol menjawab kalau Nona tadi ke toilet namun tidak kembali. Dosung khawatir karena keberadaan Myung Yun tidak diketahui. Ternyata Myung Yun dibawa Lee Gun ke kediamannya menyamar menggunakan pakaian Kasim dan diminta untuk bersembunyi karena istana sedang kacau. Lee Gun berkata, kepala aku mau meledak karena banyak pikiran dan harus banyak yang dipertimbangkan. Setidaknya dengan kamu sembunyi bisa menenangkan pikiranku. Gapsok mau memberikan pakaian wanita kepada Myung Yun dan Lee Gun memintanya untuk mengganti pakaian dan meminta Sosang membawakan spray untuk Myung Yun tidur. Gapsok bertanya kenapa yang mulia membawanya kemari. Dia adalah putri Choi Sangrok. Lee Gun menjawab, aku mau sembunyikan dia sampai aku bisa mengeluarkannya dari istana. Tabib Choi sedang berjalan ke arah kediaman putra mahkota dan flashback ramalan kakek ketua bahwa takdir putrimu dan putra mahkota itu sudah kacau. Yang jelas salah satu mereka harus lenyap. Jika putrimu ingin hidup, dia lenyap. Jika dia hidup, putrimu akan lenyap. Hanya itu yang dipikirkan Tabib Choi guys. Myung Yun yang sedang duduk termenung terpisah ruangan bersama Lee Gun mendengar bahwa ayahnya datang. Lee Gun bertanya ke inspektur kerajaan, ada apa kamu kemari? Lee Gun berkata, mari kita berbicara di luar dan berdiri. Saat berdiri, Tabib Choi langsung menghampiri Lee Gun dan mengeluarkan benda tajam diarahkan ke Lee Gun guys. Lee Gun kaget dan berkata, melenyapkanku tidak akan mengubah apapun.
Tabib menjawab semua kejahatan akan menimpaku, jadi tidak masalah dan aku tidak akan meminta maaf. Lalu Myung-Yung keluar dan berkata, "Ayah." Tabib Choi kaget melihat putrinya berada di situ. Ternyata setelah dicari-cari ada di sini. Myung-Yung langsung menghalangi ayahnya dan berkata, "Ayah tidak boleh lenyapkan putra mahkota. Lebih baik lenyapkan aku saja, silahkan lenyapkan aku saja," sambil menangis. Lee Gun khawatir dan berkata, "Jangan, Nona." Tabib Choi yang kaget dan bingung dan berkata, "Minggir." Namun Myung-Yung tetap melindungi Lee Gun. Lee Gun langsung maju dan berkata, "Melenyapkanku tidak akan mengubah apapun. Kemarikan benda tajamnya." Dan Choi Sang-rok ragu, sedih dan marah, tetapi melihat Myung-Yung akhirnya memberikan benda tajam itu ke Lee Gun. Karena Gapsok sudah memanggil-manggil dari luar. Saat Gapsok masuk, Lee Gun berkata, "Jika tidak ingin ada yang dibicarakan, silahkan pergi dari sini." Dan Tabib Choi pamit pergi, guys. Myung-Yung yang masih syok diminta Lee Gun untuk masuk kembali ke dalam dan beristirahat. Myung-Yung merasa tidak berdaya karena ayahnya hanya bisa menangis. Tabib Choi bertanya ke Oh-wul sewaktu perjalanan mereka bersama Lee Gun. Oh-wul bercerita kalau putra mahkota tidak tahu kalau Nona adalah putri Anda. Nona menyamar sebagai pelayan dan aku sebagai Nona. Tetapi pada saat di perjalanan, putra mahkota hampir tidak selamat karena menyelamatkan Nona yang sedang sakit. Dan putra mahkota walaupun tahu Nona seorang pelayan, dia tetap menjaganya sepanjang malam dan peduli. Dan di perjalanan pun, putra mahkota selalu menjaganya. Tabib Choi menyimpulkan kalau saat ini Myung-Yung sedang tidak disandra oleh putra mahkota. Tapi Lee Gun memiliki perasaan juga kepada Myung-Yung. Dan Tabib Choi baru mengetahui hal ini. Tabib Choi memerintahkan Oh-wul untuk mencari Mo-baek. Setelah bertemu, Mo-baek bertanya kepada Oh-wul di mana keberadaan Nona. Oh-wul menjawab, "Saya dengar Nona sedang berada di kediaman putra mahkota," yang dimana membuat Mo-baek kaget. Adegan Myung-Yung berkata ke Lee Gun, "Aku putri dari seorang pengkhianat. Aku tidak pantas kamu selamatkan, apalagi dengan mempertaruhkan nyawamu. Aku berkata ini karena aku takut, jadi tolong biarkan aku pergi." Lee Gun menjawab, "Aku tidak ingin kamu terluka dan aku serius mengatakan ini. Jika terjadi sesuatu denganmu di luar dinding ini, aku tidak bisa menanganinya. Jadi aku mohon pengertianmu dan tinggallah di sini. Tenangkan pikiran kamu malam ini dan beristirahatlah." Saat Lee Gun keluar, Do Sung datang dan Myung-Yung meminta tolong rahasiakan ini dari Pangeran Do Sung. Do Sung datang mengajak Lee Gun untuk minum bersama. Lee Gun menjawab, "Baiklah, tapi kita minum di luar ya." Pada saat mereka minum bersama, kakeknya Lee Gun mengirim seseorang pencicip makanan namun ahli juga dalam racun bernama Dayang Oh. Jadi Do Sung meminta dirinya untuk mencicip makanannya sambil mengetes ada racun atau tidak di makanan tersebut. Namun pada saat tes, ada seekor tikus keluar dari tas si pencicip makanan, membuat Do Sung kaget dan berteriak, "Jauhkan tikus itu dariku." Dan itu membuat Lee Gun tertawa karena lucu. Berkata, "Tidak apa-apa Dayang. Dia hanya ketakutan sama tikus karena waktu kecil tikus pernah masuk ke celananya." Mereka tersenyum semua, guys. Adegan Ratu didatangi ayahnya. Seperti biasa, guys, Ratu diprovokasi dan dibujuk untuk menyiapkan Dayang pencicip makanan yang sedang dipenjara. "Jika sampai dia bicara, kamu dan Do Sung akan dihukum." Ratu menjawab, "Tidak ayah, aku percaya dengan putra mahkota, dia akan melindungi kita." Ayah tidak bicara tentang putra mahkota, tapi kakeknya putra mahkota. Dia seperti ayah, akan melakukan apa saja demi cucunya. Percaya sama ayah. Kamu coba bujuk komandan supaya dia bisa memberi jalan ke sel. Sisanya biar ayah yang melakukannya. Kita harus lenyapkan dia, Ratu. Ratu berteriak, "Tidak ayah, aku tidak mau membantumu untuk melenyapkan seseorang. Sudah aku bilang aku percaya putra mahkota. Silakan ayah pergi." Dan kakeknya menghela nafas dan keluar. 그만하십시오. 더 듣고 싶지 않습니다. Setelah keluar, kakeknya Do Sung meminta tolong ke pelayan Ratu untuk membujuk Ratu. Kalau tidak, nyawa pelayan ini terancam, guys. Dengan kata lain, kakeknya mengancamnya. Do Sung dan Lee Gun masih minum bersama. Mereka bercerita, tertawa dan bahagia.
Dosung berkata, kakak tahu tidak apa yang aku lakukan supaya aku tidak diangkat jadi putra mahkota. Legun menjawab, iya aku mendengarnya, kamu melakukan ritual tarian pedang. Aku akan menunjukkan kepada kakak ya. Lalu Dosung menari dengan tangannya pada saat tempo hari dia ritual guys, yang membuat Legun gak kuat dan tertawa. Dia menjawab, bukan begitu tangannya tapi begini. Pelayan ratu datang ke ratu dan mulai membujuknya lagi. Ratu sudah berkata, aku tidak mau dengar, ini pasti perintah ayah. Aku saja sudah cukup mendengar ayah membahas itu terus selama 1 jam. Kepalaku sudah pusing, sekarang kamu. Aku minta kamu keluar sambil berteriak. Pelayan tetap berkata ke ratu, Pangeran Dosung akan lenyap, kasihanilah. Dan kita harus melenyapkan dayang itu. Membuat ratu stres, bahkan tidur pun memimpikan Dosung minum racun guys. Sementara Dosung dan Legun masih berbincang. Dosung berkata, kak, Nona Myung tidak ada, kemungkinan dia sudah dibawa ayahnya keluar istana. Legun hanya diam saja dan tersenyum. Kemudian mereka melakukan permainan semasa mereka masih kecil dan Myung-yun mendengarnya. Mereka begitu bahagia, sementara Myung-yun sendiri hanya diam di ruangannya sambil termenung. Tabib Choi membuat surat untuk putra mahkota yang isinya, kalau Ibu Suri sudah aman, aku akan memberikan penawarnya. Tabib Choi memerintahkan Mobek untuk memberikan suratnya ke putra mahkota besok pagi. Dan juga kamu harus pergi meninggalkan istana ini bersama Ohul. Myung-yun menyusul. Begitu Myung-yun keluar selamat dari istana, kalian pergi bersama jauh dari sini. Carilah tempat untuk tinggal dan gunakan perbekalan ini untuk memulai sesuatu. Mobek menjawab, tapi bagaimana Nona Myung-yun? Andaikan tidak bisa keluar selamat, aku harus membantunya Tuan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Tabib Choi menjawab, sudah berikan saja suratnya dan pergi bersama Ohwul. Lalu Tabib Choi pergi. Tabib Choi bertemu dengan pelayan Ibu Suri dan pelayannya memberikan penghormatan sambil menangis. Tolong izinkan aku kakak, dan Choi Sangrok dan Ibu Suri tersenyum guys sambil menangis. Keduanya saling berkata, istriku dan suamiku. Tabib Choi berkata, di kehidupan selanjutnya mari kita hidup sebagai rakyat biasa dan hidup bahagia selamanya. Ibu Suri berkata, ini akan menjadi malam pertama kita dan terakhir. Sudah cukup bagiku suamiku. Dan mereka tidur bersama sebagai suami istri guys di kediaman Ibu Suri. Pada malam harinya ratu bermimpi. Ini adalah akibat provokasi ayahnya dan pelayannya. Sehingga ratu jadi bermimpi buruk melihat kalau Dosung dihukum dengan minum racun guys. Ratu stres dan tidak tahan suara ayahnya dan pelayannya yang terngiang-ngiang terus di telinganya. Pangeran Dosung akan dilenyapkan dan kita semua. Begitu dayang itu bicara, ratu bangun dan pergi keluar guys. Pelayannya tersenyum. Legun dan Myung-yun keduanya tidak bisa tidur, hanya merenung. Begitupun dengan Dosung memikirkan flashback, memikirkan Myung-yun pada saat di upacara pernikahan. Ternyata ratu datang ke penjara guys dan meminta pengawal raja memberikannya kesempatan untuk menemui dayang tersebut. Setelah dibujuk, akhirnya pengawal setia raja dan akhirnya mengizinkannya. Ratu masuk ke dalam membawa makanan dan minuman untuk dayang tersebut, lalu pengawal keluar. Sambil makan, dayang berkata, tolong selamatkan aku ratu. Tapi ratu menatap tajam kemudian mengeluarkan benda tajam guys. Membuat dayang itu kaget dan berkata, jangan lakukan itu ratu, maafkanlah aku. Aku hanya mematuhi perintah Ibu Suri, ratu berkata. Lagi pula kamu sebentar lagi akan dieksekusi dan lenyap. Ingin diampuni, lebih baik kamu bundir saja. Dan dayang menjawab, kenapa aku harus lenyap, ini tidak adil. Saat kamu meracuni suamiku, aku marah dan ingin mencabik-cabikmu. Ambil cepat belati ini dan bundir. Ratu paksa dayangnya untuk bundir guys. Jika aku tetap akan lenyap, lebih baik aku berjuang terus. Aku akan katakan ke Yang Mulia kalau Anda menyuruhku untuk bundir. Atau semua perintah yang meracuni itu adalah dari Anda ratu, bukan Ibu Suri. Dan juga dalang semuanya adalah Pangeran Dosung. Kalau Pangeran Dosung lenyap, itu adalah semua salah Anda ratu. Cepat ratu, jika Anda tidak mau itu semua terjadi, cepat selamatkan aku.
dan panggil pengawal kerajaan untuk lepaskan aku. Dayangnya sambil tertawa, guys. Membuat ratu stres, menangis dan marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya dan terpancing, sehingga gelap mata dan menusuk Dayang tersebut dan berkata, "Diam, tutup mulut kamu." Seketika ratu tersadar telah menusuk Dayang tersebut. Kemudian ratu melepaskan benda tajamnya sambil syok berat dan pergi dari penjara. Dan Dayangnya terjatuh dan kritis. Pangeran Dosung datang ke kediaman ayahnya dan merawat ayahnya dengan tulus, membersihkan tangannya dan juga membersihkan kakinya dan berkata, "Kaki ayah sangat mirip denganku dan juga kakak Ligun. Kita semua mirip dengan ayah." Lalu pengawal raja datang dan berkata, "Anda harus ikut aku." Dan setelah sampai di penjara, Dosung kaget melihat Dayang itu. Dayang itu sudah tidak selamat dan Dosung bertanya siapa yang melakukan ini. Pengawal memberikan benda tajamnya ke Pangeran Dosung dan Pangeran Dosung terkejut. Pengawal menjelaskan kepada Dosung karena sudah terjadi seperti ini dan Dayang tidak selamat. Anda harus tahu kalau sebelumnya ada pertemuan pendukung Ligun membahas tentang pengkhianat yang meracuni raja. Dan mereka membahas apa yang harus dilakukan ke depannya nanti. Mereka mengatakan kalau penasihat kiri juga akan digulingkan, begitupun dengan ratu, karena ikut andil dalam hal itu. Dan itu yang dikatakan kakeknya Ligun. Mungkin kakek Anda memprovokasi ratu gara-gara masalah ini. Fakta bahwa ratu mengunjungi penjara pasti akan terungkap dan keadaan akan mulai tidak terkendali. Jadi saya minta Anda untuk bersiap untuk apa yang terjadi. Dan Dosung kaget. Gapsok berlari dan masuk ke ruangan Ligun dan berkata, "Terjadi masalah yang mulia." Sampai Myungyun juga berdiri. Ligun menjawab, "Pelankan suaramu dan katakan apa yang terjadi." Gapsok menjawab kalau Dayang pencicip makanan telah ditemukan tidak selamat yang mulia, membuat Ligun dan Myungyun kaget. Jikalau Dayang itu tidak selamat, apa yang akan terjadi pada kita? Pangeran Dosung mendatangi ibunya dan duduk. Dosung melihat ibunya hanya tiduran sambil gemetaran tangannya dan menangis. Dosung melihatnya hanya menangis dan marah tidak sanggup. Kemudian Dosung keluar dan menarik pelayannya ratu dan membawanya keluar. Dan bertanya apakah kamu dan kakek yang melakukannya berusaha memprovokasi ibu dan memojokkannya, sehingga membuat ibu seperti ini. Awas jika kamu mengulanginya lagi, aku akan menyiapkan kamu dengan tanganku sendiri. Dan Dosung pergi, guys. Dosung datang ke kamar Ligun dan berkata, "Aku yang melenyapkannya, kakak." Ligun menyuruh Gapsok untuk keluar. Pelayan Ibu Suri berlari ingin membawa berita ini kepada mereka. Namun Tabib Choi sudah membuat racun untuk mereka berdua. Mereka memang sudah berencana untuk bundir bersama, guys. Mereka hanya saling menatap dan berkata, "Kamu berjanji di kehidupan berikutnya kita bertemu lagi sebagai orang biasa dan bahagia selamanya." Tabib Choi menjawab, "Iya, aku janji." Dan Ibu Suri mulai meminum racunnya, guys. Pada saat pelayan masuk, pelayan kaget melihat Ibu Suri terjatuh dan kemudian menangis histeris memanggil-manggil Ibu Suri. Pada saat giliran Tabib Choi mau meminumnya, pelayan menghampirinya dan segera menumpahkan minumannya dan membuat Tabib Choi kaget. Kembali ke Dosung. Dosung sambil menangis dan berkata, "Kakak, aku yang melenyapkan Dayang itu. Kenapa kakak diam saja? Karena kakak tidak bisa membersihkan nama kakak lagi. Dan kakak tidak bisa menyelamatkan ayah lagi atau menjatuhkan mereka yang jahat kepada kita." Sedangkan Ligun hanya diam saja, guys, kayak pasrah gitu sambil matanya berkaca-kaca. "Kenapa kakak tidak memarahiku dan bertanya kenapa aku melakukan itu?" Dosung hanya menangis histeris, lalu Ligun hanya bisa memeluknya untuk menenangkannya. Dan berkata, "Tidak apa-apa adikku, tidak apa-apa," sambil menepuk-nepuk punggungnya. Dosung stres dan Ligun hanya menangis. Begitupun dengan Myungyun juga menangis mendengar semuanya.
Dosung berkata lagi, maafkan aku kakak. Dan semuanya menangis guys. Kemudian datang kakeknya Ligun dan berkata kenapa Pangeran Dosung juga berada di sini. Kalian berdua harus mendengarnya. Kakeknya Ligun berkata Dayang pencicip makanan. Ligun memotong pembicaraan kakek dan berkata Dayang tersebut aku yang melenyapkannya kakek. Dosung kaget, begitupun kakeknya dan Myung Yun. Kembali pada saat pelayan Ibu Suri melihat Ibu Suri tidak sadarkan diri. Tabib Choi berkata tenang saja, aku hanya memberikan obat tidur kepadanya, bukan racun. Dia hanya akan tidur beberapa jam saja. Dan aku minta tolong jaga Ibu Suri untukku. Jadi ceritanya Tabib Choi mau bundir sendirian guys. Lalu Tabib Choi mau meminum racun aslinya, tetapi sama pelayan Ibu Suri ditumpahkannya. Dan Tabib Choi kaget dan berkata apa yang kamu lakukan? Pelayan Ibu Suri menjawab jangan lakukan itu, aku baru mendapatkan kabar bahwa Dayang pencicip makanan itu sudah tidak selamat. Tabib Choi kaget dan mendengarnya, plus senang karena ini adalah kesempatannya. Dia berkata benarkah kalau begitu kita tidak boleh melewatkan pertemuan rapat pagi ini. Dan kalau Ibu Suri sudah bangun minta datang ke biro kerajaan. Lalu Tabib Choi bergegas pergi. Tabib Choi menemui Mobek dan berkata di mana suratnya. Mobek berkata baru aku akan mengirimnya tuan. Jangan kembalikan kepadaku. Dan Tabib Choi melihat kalau Mobek telah membukanya. Dia berkata kamu membukanya. Mobek menjawab iya tuan aku membukanya karena aku ingin memahami apa yang terjadi dengan Nona Myung Yun. Maafkan aku tuan, aku pantas dihukum. Dan Tabib Choi kaget. Sedikit marah, tapi karena pertemuan akan segera dimulai, dia melanjutkan pergi ke pertemuan itu. Menteri Yun berkata ke kakeknya Dosung, kamu tahu kan Dayang sudah dilenyapkan. Dan yang melenyapkannya katanya putra mahkota. Dan kakeknya Dosung mengangguk. Sementara kakeknya Ligun melihatin Menteri Yun dan berkata kamu adalah pejabat yang setia, kamu berbeda jauh dengannya. Ligun datang dengan Dosung. Ligun berkata Ibu Suri akan datang terlambat, jadi kita harus menunggu. Ligun berkata lagi itu sambil memegang tangannya Dosung guys. 잠시 기다려야 할 것 같소. Myung Yun meminta kepada Sosung untuk bertemu dengan Gapsok. Kemudian Gapsok masuk dan bicara dengan Myung Yun. Myung Yun bertanya kepada Gapsok, apa yang mulia baik-baik saja. Dan aku juga tahu kalau ayahku telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Tetapi aku sendiri belum tahu apa yang membuatnya dia melakukan itu. Apakah kamu bisa memberitahuku? Gapsok menjawab dengan ketusnya dan marah kepada Myung Yun. Menjawab kalau putra mahkota baik-baik saja. Jika kamu ingin bertanya, tanya saja kepada ayahmu. Kenapa kamu tanya kepadaku? Myung Yun menjawab lagi, aku selalu tidak mendapatkan jawaban dari ayahku. Ayah kamu telah melakukan sesuatu hal yang mengerikan dan putra mahkota melihatnya. Jadi ayah kamu mencoba melakukan kejahatan semua itu untuk menutupinya. Kalau kamu penasaran, kamu tanya saja ke sana istana Ibu Suri, bahkan dinding pun punya telinga. Myung Yun lebih bingung lagi dan berkata maksud kamu Ibu Suri tahu semuanya. Dan Gapsok pergi guys. 데뷔마마께서도 다 알고 계신단 말입니까? Myung Yun menjadi penasaran dan ingin pergi ke istana Ibu Suri. Adegan Tabib Choi dan Ibu Suri. Tabib Choi berkata kamu harus fokus menjaga kesehatanmu dulu, jangan pikirkan apapun. Kita memang tidak boleh mempercayai kakeknya Dosung, tapi sampai Dosung menjadi putra mahkota, kita hanya perlu mengawasi kakeknya Ligun dan putra mahkota. Ibu Suri menjawab, bagaimana bisa kamu merencanakan meninggalkan aku sendiri, teganya kamu. Saat ini aku ingin sendiri, jadi pergilah. Kamu bahkan tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Seharusnya kamu berpikir jika kamu ingin lenyap, aku tentu saja pasti akan mengikutimu dengan bundir. Ibu Suri menangis terus guys. Tabib Choi hanya meminta maaf. Kemudian Ibu Suri merasa pusing karena efek obatnya belum selesai. Jadi Tabib Choi berusaha mengobatinya dengan akupuntur. Di pertemuan ini Menteri Yun bertanya kepada Ligun apakah benar Dayang pencicip itu lenyap oleh Anda putra mahkota, dan Ligun menjawab iya benar. Setelah banyak perdebatan antara dua kubu, yang satu menuduh terus dan yang satu membela.
Kakaknya Dosung maju dan berkata sudah cukup semuanya. Ada yang lebih penting lagi yang harus kita bahas. Untuk Dayang pecicip makanan sudah tidak selamat. Ya sudah, untuk apa dibicarakan lagi? Sudah tidak berguna. Sekarang yang penting kita harus memutuskan siapa yang akan menjadi putra mahkota. Dosung maju, namun Ligun berkata jangan sekarang, belum waktunya adikku. 이 두 분 중에 누가 진짜 세자인가? Kasim datang memberitahukan kalau Ibu Suri tidak bisa datang karena tidak enak badan, kemudian meminta mereka untuk bubar. Kakeknya Ligun bertanya kepada Ligun, siapakah sebenarnya yang ingin kamu lindungi? Ratu atau Pangeran Dosung? Ligun tetap menjawab, aku yang melakukannya kakek. Ligun meminta maaf kepada kakeknya, dan akhirnya kakeknya hanya bisa menghela nafas saja. Adegan Ratu di kediamannya. Dosung berkata ibu tidak usah khawatir atas semua yang terjadi. Kakak yang bertanggung jawab semuanya. Namun ibu tidak bisa melimpahkan lagi hal ini kepadanya. Ibu tahu sendiri kalau kakak Ligun bijaksana dan mempunyai rencana. Ibunya hanya menangis terus dan berkata ibu yang melakukannya, jadi seharusnya ibu yang dihukum. 내가 한 짓이니 벌도 내가 받아야 합니다. Sosong membawakan makanan siang untuk Myungyun. Namun pada saat masuk ke dalam, Myungyun memukulnya guys supaya pingsan karena Myungyun ingin pergi ke istana Ibu Suri. Myungyun datang ke istana Ibu Suri dan berkata ke pelayan Ibu Suri, tolong beritahu saya datang. Pelayan Ibu Suri berkata maaf tidak bisa. Lalu Myungyun menerobos masuk guys. Sehingga Myungyun menyaksikan ayahnya yang sedang mengakupuntur Ibu Suri tanpa separuh pakaiannya. Myungyun kaget dan menahan marah sekaligus menahan tangisnya karena baru menyadari bahwa ayahnya mempunyai hubungan dengan Ibu Suri. Myungyun berkata apakah ini alasannya ayah mencoba melenyapkan putra mahkota. Lalu Myungyun pergi. 이래서 세자자화를 죽이려 한 겁니까? Ibu Suri meminta Tabib Choi mengejarnya, namun Tabib Choi berkata percuma mengejarnya saat ini. Dia pasti tidak mau mendengarkan apapun yang kukatakan karena aku mengenal putriku. Biarkan dia tenang dulu, baru aku akan bicara dengannya, jadi jangan khawatir. Ini akan terlalu berat baginya walaupun dia seorang wanita yang berani dan berbudi luhur. Myungyun berjalan terus sambil menangis dan flashback kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Kemudian Dosung melihat Myungyun berjalan dan mengikutinya. Ligun baru mengetahui kalau Myungyun pergi dan segera menyusulnya karena Gapsok mengatakan mungkin dia ke istana Ibu Suri. Namun pada saat keluar gerbang, dia melihat Myungyun. Kemudian Myungyun duduk dan menangis dan berkata, tolong hukum aku yang mulia dan lenyapkan aku saja. Ligun yang tak kuasa melihat Myungyun menangis. Ligun pun memegang tangannya, membantunya berdiri dan memeluknya guys. Dimana Dosung melihatnya membuat hatinya Dosung hancur. Sedangkan Ligun hanya menepuk-nepuk punggung Myungyun supaya lebih tenang. Datanglah Gapsok dan berkata lebih baik kalian bicara di dalam. Setelah duduk, Myungyun berkata aku melihatnya apa yang putra mahkota lihat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Betapa teganya mereka melakukan semua hal itu kepada raja dan Anda. Bagaimana aku akan menanggung beban dosa mereka? Ligun menjawab, nonaku, aku jatuh cinta kepadamu bukan kepada putri seseorang. Hanya kamu wanita pertama yang kucintai. Aku memintamu untuk mengingatku sebagai pria yang mencintaimu bukan putra mahkota. 처음으로 가슴에 품은 여인일 뿐이요. Tabib Choi menemui Dosung. Tabib Choi bertanya kemana Anda membawa Nona Myungyun pangeran. Dosung menjawab kenapa bertanya kepada aku. Kamu sendiri yang membawa putri ke Yang Wadang. Tabib Choi padahal sudah tahu tapi mencoba memprovokasi lagi guys. Tabib Choi menjawab bukan aku yang membawa putriku ke Yang Wadang pangeran, tapi putra mahkota. Dialah yang membawanya dan juga menyembunyikannya darimu. Semalam aku bertemu putriku di sana pada saat aku mampir ke putra mahkota. Pangeran, Anda dan putriku akan menikah. Jangan sampai rumor menyebar. Jadi kamu harus segera menemukannya. Lalu Tabib Choi pamit pergi. 양화당에서 명인이를 대간 건 제가 아니라 세자입니다.
Gapsok mencari Mobek atas perintah Lee Gun. Lee Gun meminta Mobek untuk membawa Myung-yun ke saudara ibunya di Buyeo. Jangan sampai Myung-yun kembali ke rumahnya bersama ayahnya, karena kalau sampai dia bersama ayahnya akan bahaya, karena ayahnya melakukan pengkhianatan besar. Maka Myung-yun juga akan terkena dampaknya. Aku minta bantu antarkan dia ke sana tanpa sepengetahuan tuanmu, dan aku percayakan kamu dengannya. Mobek hanya menjawab, aku hanya menuruti perintah Nona Myung-yun. Apa yang dia perintahkan akan kulakukan. Aku hanya akan melindungi Nona Myung-yun, bukan orang lain. Do-sung flashback bertanya dalam hatinya, kenapa kakaknya menyembunyikan hal Myung-yun kepadanya. Lalu Do-sung menemui Lee Gun, dan kebetulan Lee Gun juga mencarinya. Setelah bertemu, Lee Gun berkata, aku ingin membicarakan masalah Nona Myung-yun. Kalau dia ada di pavilion Buyong sekarang. Do-sung menjawab, tadi Choi Sang-rok mencari putrinya. Lee Gun menjawab, sebenarnya semalam dia datang ke tempat kakak membawa belati untuk melenyapkan kakak. Tapi untungnya kakak baik-baik saja. Kakak ingin memberitahumu setelah tenang, tapi ini telah terjadi dan maafkan kakak. Apakah kakak memiliki rencana sekarang? Jika kondisi ayah semakin memburuk, kita harus menyiksa tabib Choi sampai dia memberikan informasi tentang racunnya. Do-sung menjawab dia tidak akan menyerah dan tidak akan memberikan informasinya. Sebelum kembali ke istana, kakak menemui jenderal pelatihan dan komandan pelatihan kerajaan diam-diam. Kita sudah ada kesepakatan bersama. Mereka akan menepati janjinya. Mereka akan menerobos masuk ke istana dengan prajurit mereka. Setelah kakak nanti memberitahunya. 아바마마의 환호에 급변이 생긴다면 최상록을 고신해서라도. Lee Gun dan Do-sung sepakat akan mengeluarkan Myung-yun ke luar istana dengan dibantu oleh Mobek. Do-sung dan Lee Gun menemui Myung-yun dan berkata, kami telah memutuskan akan mengirimmu ke luar istana. Ibu Suri bertanya, Myung-yun tidak ada di istana timur, jadi dia ada di mana sebenarnya? Dia pasti shock, kita harus segera menemukannya. Bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Tabib Choi menjawab, dia memang masih emosional sekarang dan dia masih berada dalam istana. Tapi aku percaya kalau Pangeran Do-sung dan Putra Mahkota tidak akan menyakitinya. Andaikan kalau dia keluar istana, dia akan baik-baik saja. Makanya aku tidak ikut campur banyak. Untuk Pangeran Do-sung, aku percaya karena kita tahu dia mencintai putrimu. Tapi untuk Putra Mahkota, bagaimana? Apa kamu yakin Putra Mahkota tidak akan menyakitinya? Tabib Choi menjawab, iya aku yakin karena sudah kupastikan juga kalau Putra Mahkota mempunyai perasaan yang sama ke putriku. Jadi putriku akan aman dan baik-baik saja kalau bersama mereka, jadi jangan khawatir. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada Putra Mahkota? Tabib Choi menyarankan Ibu Suri membuat titah raja. 그러기 전에 어서 찾아야지요. 마음은 많이 다쳤겠지요. Lee Gun pamit kepada Myung-yun karena akan bicara lagi dengan Do-sung. Dan Lee Gun meminta Myung-yun untuk beristirahat. Lalu Myung-yun melihat keadaan kamar yang dimana ternyata di situ ada peralatan untuk bisa melukis. Myung-yun dan Lee Gun makan bersama. Myung-yun mencoba untuk makan walaupun sebenarnya sulit untuk menelan karena hatinya masih hancur. Tetapi tetap menghargai Lee Gun dan tersenyum. Myung-yun menggambar pemandangan bunga aprikot dan di bawah pohon itu ada Lee Gun-nya. Myung-yun berkata di sana ada sebuah desa bernama Saloge, di mana keluarga ibuku tinggal. Jadi aku ingat itu dan ingin menggambarnya. Jadi ini adalah bunga aprikot. Sebenarnya lebih indah kalau melihat langsung. Ini terlihat seperti bunga parsik. Aku tidak bilang lukisan ini bagus. Myung-yun menjawab, aku kan bukan pelukis, jadi wajar menggambarnya agak kurang bagus. Lee Gun bertanya siapa pria ini. Dia terlihat sangat tampan, pasti bangsawan. Apa dia pria yang kamu suka? Dan mereka tersenyum. Dan juga ada tulisannya, aku akan mengingatmu selamanya. Kemudian Lee Gun menambahkan gambar wanita, yaitu Myung-yun sendiri berada dekat dengan pria tersebut. Dan Myung-yun bertanya balik apakah dia wanita yang mulia sukai. 장하께서 연모하는 여인입니까? Dan Lee Gun juga menambahkan tulisan sampai bunga mekar, menulis nama pelukisnya Begu. Myung-yun berkata dalam hatinya, jika aku menjadi Begu, aku tidak perlu pergi dari sini. Aku akan selalu di sisi yang mulia. Aku mohon Putra Mahkota jaga diri.
Li Gun mengatakan hal yang sama juga, jaga kesehatan, keselamatan, makan yang banyak dan tidur yang cukup. Perpisahan yang romantis guys. Terus Myung-yun kiss Li Gun, lalu Li Gun kiss juga keningnya dengan arti sayang. Lalu mereka kissing deh guys, dituliskan lukisannya, sampai kelopak mekar aku akan mengingatmu selamanya. Pada saat Dosung mengantar Myung-yun berusaha keluar istana, Myung-yun agak pusing dan duduk sebentar. Lalu Dosung bertanya apa yang terjadi saat kamu datang ke istana Ibu Suri. Myung-yun menjawab, aku menyaksikan apa yang putra mahkota lihat. Aku sekarang pergi karena tidak bisa menolak keinginan putra mahkota. Andai saja aku bisa membayar dosaku dengan nyawaku. Dosung menjawab, berhentilah berkata seperti itu Nona, kamu tidak memilih ayah kamu kan? Myung-yun menjawab, memilih atau tidak aku adalah tetap putrinya. Jangan berkata itu Nona, apakah kita bisa melanjutkan perjalanan lagi? Dan Myung-yun mengangguk. 선택을 했든 안 했든 제가 제 아비의 자식이라는 사실은 변하지 않습니다. Dosung kembali menemui Li Gun, melaporkan kalau dia sudah selesai mengantar Myung-yun. Li Gun menjawab, kerja bagus. Semoga dia bisa menemukan tempat tidur saat di ibu kota. Namun pada saat di perjalanan, Myung-yun berubah pikiran guys dan meminta pulang ke rumahnya. Mo-baek menghalanginya karena kita semua sudah membahasnya. Tujuan kita adalah ke ibu kota, bukan pulang. Myung-yun menjawab, seharusnya kamu tahu betul jika aku kabur begini yang nantinya disalahkan adalah putra mahkota dan pangeran Dosung. Jadi kita kembali saja, dan Mo-baek gagal membujuknya guys. Akhirnya mereka pulang semua ke rumahnya. Dan Tabib Choi juga pulang dan berbicara dengan Myung-yun. Tabib Choi meminta Myung-yun untuk duduk, tapi Myung-yun tidak mau guys, tetap berdiri. Ayahnya mencoba untuk menjelaskan tentang Ibu Suri dan Myung-yun tidak mau mendengarnya sama sekali. Tabib Choi berkata kami memiliki sebuah cerita sendiri di masa lalu, apa salah dengan mencintai? Myung-yun menjawab, mencintai. Ayah mencintai orang yang tidak seharusnya ayah cintai. Ibu Suri adalah kebanggaan bangsa. Dia menyerah pada godaannya dan menipu orang lain serta membuat mereka menderita. Ayahnya berkata kamu boleh mengutuk ayah dan membenci, tapi jangan dia. Dan Myung-yun marah dan berkata, cukup ayah, kenapa ayah tidak takut langit? Yang pada intinya untuk menutupi hubungan kalian ini, kalian telah menyiapkan banyak orang tidak bersalah. 어찌 사람의 탈을 쓰고도 그럴 수가 있습니까? 하늘이 무섭지도 않습니까? Menjebak putra mahkota dan meracuni ayahnya. Yang tidak bisa kuterima adalah bahwa ayahku hina, kejam, dan pendosa besar. Bahkan putri ayah sendiri tidak bisa menoleransinya. Tidak akan pernah ada yang bisa memaafkan ayah, bahkan langit pun. Keluarlah kemarahan Myung-yun guys dan unek-uneknya. Dan Tabib Choi hanya diam saja menerima kemarahan putrinya. Dan Myung-yun pergi keluar dan menangis. Pada saat Myung-yun menangis, Mo-baek hanya merenung dan flashback saat ibunya Myung-yun tidak selamat guys. Tabib Choi memberikan titah Ibu Suri kepada para menteri tentang nasib putra mahkota Li Gun. Karena semua pejabat meminta status putra mahkota terus. Ibu Suri berkata karena kurang keberuntungan dan kebajikan, dan membuatku khawatir terus sejak aku mengambil alih sebagai wali kuasa. Putra mahkota adalah akar negara ini. Bersamanya ada masa depan bangsa ini. Maka dari itu aku memutuskan kalau putra mahkota Li Gun, karena telah melenyapkan saksi penting, maka pengangkatannya sebagai putra mahkota kembali dilarang. Dan karena pengkhianatannya yang kurang bukti-bukti kuat, maka dia dibebaskan. Tetapi dia diturunkan statusnya menjadi seorang pangeran Susang. Dan Li Gun hanya tertawa guys melihat titahnya. Gapsok menangis, Li Gun diturunkan statusnya menjadi pangeran. Li Gun menjawab, tidak peduli aku menjadi putra mahkota atau pangeran, yang penting aku dibebaskan. Kakeknya sedih guys melihat Li Gun. 대군이면 어떻고 세자면 어떠하냐? Li Gun, Dosung, dan kakeknya datang ke pertemuan, dan Li Gun mengubah pakaian menjadi pakaian seorang pangeran. Li Gun menyampaikan beberapa kata kepada para menteri. Aku tahu kalian selalu membahas tentang status aku, tapi aku ingin, walaupun kalian membahas tentang statusku, kalian tetap bisa mengerjakan pekerjaan kalian. Lihat ini, petisi begitu menumpuk. Tetap saja kita harus mengedepankan kepentingan rakyat, tidak boleh dikesampingkan. Mari kita mengerjakan ini semua sama-sama dan bergadang, sementara Ibu Suri hanya melihat.
Lee-gun menghampiri Inspektur Choi dan berkata, "Aku dengar wilayah Honam ada penyakit menyebar. Kami butuh nasihatmu, Inspektur Choi." Lee-gun bertanya kepada Ibu Suri, "Cucumu ini memiliki permintaan. Karena posisi penasihat kiri kosong, maka kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti pada rakyat. Aku meminta Tuan Yun Ki-yun dijabatkan kembali menjadi penasihat kiri." Dan para menteri semuanya kaget, guys. Ibu Suri meminta pendapat pada semuanya. Kakeknya Lee-gun menjawab, "Pendapat Pangeran Sosung bijaksana sekali. Tolong pertimbangkan permintaannya, Ibu Suri." 성대군의 생각이 참으로 아름답고 합당하네. Lalu semua menjawab dan menteri setuju dan memberi hormat dengan berkata, "Tolong pertimbangkan Ibu Suri." Semua pejabat memberikan selamat kepada kakeknya Dosung karena telah menjabat kembali. Setelah pertemuan selesai, Ibu Suri berkata ke Tabib Choi bahwa Lee-gun tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dia tidak butuh waktu lama baginya untuk memikat para pejabat. Tabib Choi menjawab, kualitas bawaannya sebagai raja akhirnya mekar. Andai saja ada cara bisa mengubah Pangeran Sosung bisa bekerja sama dengan kita. Ahwol dan Mobek khawatir dengan Myung-yun karena tidak mau makan dan minum. Ada seorang dayang datang dan meminta Myung-yun datang ke istana atas perintah Ibu Suri. Dan Myung-yun langsung telak menolaknya, guys, berkata dari ruangannya. Lalu Mobek masuk dan berusaha membujuk kembali Myung-yun. "Nona, aku siap mengantarkan Nona. Kita pergi, Nona, dari sini." Myung-yun menjawab, "Bagaimana bisa aku meninggalkan ayahku di sini dan menyelamatkan diriku sendiri? Aku akan memberitahu kebenaran kepada Nona. Pada saat dayang pencicip makanan ditahan, Tuan Choi berencana kabur dari istana bersama Ibu Suri. Dia hanya memerintahku untuk menjaga keselamatan Ibu Suri, tidak memberiku perintah untuk menjaga keselamatan Nona. Saat itu akhirnya aku jadi tahu, baginya hanyalah nyawa Ibu Suri yang terpenting, bukan nyawa Anda, Nona." Myung-yun marah kepada Mobek, "Hentikan dan jaga ucapanmu." Tapi Mobek bicara terus. "Nona, Anda belum tahu ayah Anda sangat menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Pasti dia akan menelantarkan putrinya jika disuruh memilih antara Ibu Suri dan putrinya. Dia banyak melenyapkan orang yang tidak bersalah." Myung-yun menjawab kembali, "Aku sudah tahu semuanya." Mobek berkata, "Ada salah satu lagi, Nona, yaitu ibu kandungmu. Ibumu tidak selamat karena telah dilenyapkan oleh suaminya sendiri. Dan itu hanya untuk bisa bersama dengan Ibu Suri. Itu adalah kenyataan yang sebenarnya yang selama ini kusimpan." 그의 무고한 이들 중엔 세자저하도 계시고 안방마님도 계십니다. Dan Myung-yun kaget, guys, langsung lemas dan berkata, "Beraninya kamu berkata seperti itu. Mana mungkin ayahku melenyapkan ibu kandungku sendiri." Mobek bersumpah atas nama ibuku bahwa aku berkata jujur. "Ibumu tergenang di genangan belatnya sendiri dan aku selalu mengingatnya seolah-olah baru terjadi kemarin. Nona berusia 1 tahun sedang bersama ibumu, tapi Nona seperti mengerti apa yang terjadi." Mobek flashback pada saat Tabib Choi menikam istrinya yang sedang bersama Myung-yun pada saat itu. Mobek masih kecil dan menyaksikan kejadiannya. Tabib Choi keluar ruangan seperti orang gila, dan aku sangat ketakutan, Nona. Ibu kandung Anda hanya menahan sakit dan memanggil-manggil Anda. Lalu aku menghampiri dan memberikan Anda kepadanya. Ibumu memanggil-manggilku terus dan aku tahu dia pasti mau berkata jagalah Myung-yun, dan aku hanya bisa menangis, Nona. Lalu Mobek memberikan kenangan ibunya yang disimpan Mobek selama ini, yaitu selimut bayi kepunyaannya yang dimana ada bekas blood ibunya. Aku tidak bisa membuangnya karena kehidupannya telah dirampas. Kemudian Mobek keluar ruangan dengan lemasnya dan pasrah mendengarkan tangisan Myung-yun, guys. Dan Myung-yun menangis histeris, tidak kuat menahan. Sedih, marah, kecewa, dibohongi selama ini. Ayahnya begitu jahat, kasihan, guys. Sementara Lee-gun memandangi lukisan Myung-yun dan menyimpannya, lalu melihat benda tajam yang dia simpan juga, yaitu benda tajam milik ibunya yang digunakan untuk melenyapkan dayang pencicip itu. Lee-gun menyimpannya di laci. Tabib Choi kembali ke rumah dan Myung-yun sudah menunggunya. Myung-yun langsung bertanya apakah benar ayah yang melenyapkan ibuku. "Jawab aku, ayah." Dan Tabib Choi menunduk dan diam saja. Myung-yun berteriak, "Jawab jika benar dan jawab jika tidak benar, ayah." Tabib Choi bingung dan matanya berkaca-kaca.
Lalu tabib Choi menjawab, iya benar, ayah yang telah melenyapkannya. Nah, Myung-yun telah mengetahui kebenaran cerita bahwa ayahnya telah mengakui tentang ayahnya telah melenyapkan ibunya sendiri. Myung-yun menangis terus di kamar sehingga lemas, syok, dan pingsan guys. Mo-baek masuk ke dalam dan kaget melihat Myung-yun pingsan. Kemudian memanggil Oh-wul. Oh-wul membuatkan obat herbal untuk Myung-yun dan Mo-baek merenung terus kasihan melihat keadaan Myung-yun. Di mana ada beberapa orang yang tidak dikenal menyebarkan selebaran kertas dan menempelkannya di desa-desa. Sampai semua orang desa membacanya. Isi selebaran kertas tersebut adalah seseorang yang telah menghancurkan negara kita, di mana gelar putra mahkota kosong dan yang mulia raja sakit. Masa depan kerajaan Joseon akan gelap gulita bagi pria yang memenuhi syarat boleh maju untuk menegakkan wewenang kerajaan. Dan rubah betina tua itu dalang dibalik semua ini. Kemudian ada salah satu cendekiawan membacanya memberitahukan ke temannya bahwa rubah betina itu adalah Ibu Suri karena telah meracuni bangsa ini. Lee Gun mengatakan jangan sampai soal hubungan Ibu Suri dan tabib Choi tersebar keluar karena ini akan jadi celah buat mereka menjatuhkan kerajaan kita dan membuat pasukan pemberontak. Hanya kita yang hanya boleh menyelesaikannya. Kita harus mulai hati-hati jangan mengungkap kebenaran kisah mereka kepada siapapun mulai dari sekarang. Do-sung menjawab, baik, aku akan mengingatnya. 뿌리를 뽑았어야 하는 것인데 궁중이 이리 혼란스러우니. Ada pertemuan yang mendebatkan masalah dayang-dayang yang di istana. Ada beberapa dayang yang masih bekerja dari masa kerajaan sebelumnya sampai sekarang. Mereka meminta untuk memberhentikan dayang-dayang tersebut, salah satunya dayang-dayang yang berada di istana Ibu Suri, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pertemuan Lee Gun, Gapsok dan kakeknya masih membahas masalah dayang. Gapsok mengatakan untuk memberhentikan sebagian dayang yang berada di istana Ibu Suri akan sulit dilakukan, karena dia akan kehilangan pendukungnya. Lee Gun menjawab, tenang saja, itu pekerjaan penasihat kiri kakeknya Do-sung. Kakeknya Lee Gun berkata mungkin Ibu Suri punya wewenang besar di kerajaan. Tapi karena masalah dayang itu adalah kuasa ratu. Kakeknya Do-sung meminta kepada dayang ratu untuk carikan daftar orang-orang yang setia kepada Ibu Suri. Dayang ratu membawa hadiah sutra kepada wakil dayang istana yang mempunyai kuasa untuk bisa membantunya. Jika rencana berjalan lancar, wakil dayang ini akan jadikan kepala dayang istana. Dan dayang ratu juga membawakan daftar nama-nama dayang yang harus diberhentikan. Kecuali dayang Kim, Ibu Suri dia akan sulit diberhentikan karena Ibu Suri pasti akan menentangnya. Tiba-tiba datang dayang setia Ibu Suri dan kepala pelayan istana. Dayang Kim merobek buku itu dan membakar sutra yang dibawa dayang ratu. Dan berkata banyak dayang di sini yang tidak disiplin, jadi kepala dayang harus mendisiplinkan mereka. Kemudian dayang ratu melaporkan hal tersebut kepada ratu dan meminta menghukum dayang setia Ibu Suri. Ratu yang lagi stres menjawab, aku sudah menyerahkan hal itu kepadamu, aku tidak mau dengar apa-apa lagi, kecuali kalau ada yang berhubungan dengan Do-sung. Kemudian dayang ini berkata kalau dia juga menghina pangeran Do-sung ratu di depan semua orang. Ratu setelah mendengarnya langsung bangun dan berkata, apa kamu yakin dia menghina Do-sung? Iya, dia telah merobek buku yang menjadi keinginan pangeran Do-sung. Di mana pada saat dayang sedang dikumpulkan, ratu datang dan memanggil dayang Kim Ibu Suri. Dayang ratu berkata karena dayang Kim telah menyalahgunakan kekuasaan yang mengatasnamakan tuannya, akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Ratu berkata, kamu berani tidak mendengarkan perintahku, sekarang kamu menghina pangeran Do-sung. Dan dayang Kim hanya diam saja guys. Dan dayang Kim dilukai sebanyak 100 cambukan. 네가 감히 세자를 능멸하고 이제는 내 명도 거역할 생각이 드냐? Ibu Suri belum mengetahui hal ini. Pada saat dayang Kim diobati, Ibu Suri datang dan Ibu Suri marah guys dan berkata siapa yang melakukan ini. Ibu Suri langsung datang ke kediaman ratu setelah mengetahuinya. Ibu Suri berkata kamu berani menghukum dayang setiaku tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang aku minta pecat juga dayang setiamu. Dan ratu menjawab tidak.
Dan mereka berdebat guys, saling membentak, saling meminta pecat dayang setia mereka masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu Ibu Suri berkata, Anda menyatakan perang denganku. Lalu Ratu menjawab, iya, aku akan melawanmu. Aku sudah tidak mau di bawah tekananmu terus. Aku sudah kehilangan suami, putraku, jadi kamu mau apa lagi? Ibu Suri menjawab, kamu sedang tidak berpikiran jernih dan tidak sehat. Aku akan kembali lagi setelah kamu sudah jernih pikirannya. Dan Ibu Suri pergi guys. Namun Ratu berteriak terus dan berkata, aku tidak takut kepadamu. Berkata berulang-ulang. 두고 보십시오. 반드시 김상국을 고아내서 쫓아내고 말 것입니다. Mobek membawakan obat herbal untuk Myung Yun dan Myung Yun berkata ke Mobek, kamu tidak bersalah. Walaupun kamu terlalu lama mengungkapkan fakta itu kepadaku. Kamu tahu ayahku jahat dan suatu hari nanti akan menyakiti putrinya sendiri. Lalu kenapa kamu masih bertahan sampai sekarang dan melayaninya? Yang membuatku bertahan di sini selama ini adalah Anda, Nona. Aku takut suatu hari ayah Anda akan menyakiti Anda. Makanya aku bertahan. Mobek flashback karena ibu Anda yang menyelamatkan aku dari cuaca yang sangat dingin dan telah memungutku dari jalanan. Semenjak aku yatim piatu, aku tidak pernah mendapatkan kehangatan seperti itu, menganggap aku seperti putranya sendiri. Sampai pada akhirnya ibumu di saat-saat terakhirnya meminta aku menjaga putrinya. Maka dari itu Nona, mana bisa aku meninggalkanmu. Jadi aku mohon minum obat herbal ini dan menjadi kuat untuk mendiang ibumu. Mobek sayang banget guys ke Myung Yun dan Myung Yun meminumnya. Ibu Suri juga membaca selebaran itu dan kesal. Lalu Tabib Choi datang dan berkata, untuk apa melihat yang membuatmu kesal? Ibu Suri menjawab, kamu sudah mencari tahu siapa pelakunya. Dan Tabib Choi menjawab, itu adalah aku yang membuatnya. Aku menyuruh seseorang untuk menyebarkannya. Dan Ibu Suri kaget. Maaf, aku melakukan itu untuk menjebak Pangeran Susung. Ligun ya guys. Aku lakukan itu supaya dia tidak mengungkap kebenaran tentang kisah cinta kita. Karena dia pasti takut oleh orang-orang dari kerajaan terdahulu akan memberontak lagi kalau mereka sampai tahu tentang kisah cinta kita. Dan pemberontak itu akan menggulingkan kita. Jadi aku pastikan dia tidak akan berkata apa-apa lagi tentang hubungan kita. Dia akan lebih berhati-hati. Dan juga aku akan gunakan ini untuk membersihkan istana ratu. Di pertemuan selanjutnya mereka menangkap tabib klinik kerajaan karena dia adalah orang yang telah memeriksa dayang pencicip makanan kerajaan itu. Dia yang berkata dayang tersebut sudah tidak selamat. Dia bernama Tabib Kim Dansal. Pria ini juga yang memalsukan surat-suratnya. Dan pada saat ditanya, tiba-tiba dia berkata orang yang memberikan perintah itu adalah Pangeran Susung guys, Ligun. Dan Ligun difitnah lagi. Tapi itu biasa atas perintah Tabib Choi dengan mengancamnya. Menteri yang mendukung Ligun berkata itu tuduhan palsu tidak berdasar tanpa bukti kuat. Tolong pertimbangan lagi yang mulia. Kakaknya Ligun juga berkata yang sama. Itu tuduhan palsu, tolong dipertimbangkan lagi. Dayang Ratu menguping Ratu dan Dosung sedang berbicara. Ratu berkata ibu akan mengaku kejahatan itu. Dosung menjawab jangan ibu, nanti semuanya tambah panjang dan ruwet. Ibu akan dituduh dibalik semua kejadian belakangan ini. Ibu tidak mau melihat putranya dijebak, kasihan Pangeran Susung, dan ibu menjadi ibu yang bodoh, dan ibu juga tidak mau melihatmu terluka. Ada belati ibu yang ibu jatuhkan di sel penjara. Pengakuan tidak penting apabila di mana ada bukti kuat saat kejadian itu. Kebenaran akan terungkap. Jangan khawatir ibu, aku sudah memberikannya ke kakak Ligun dan kakak Ligun sudah menyimpannya. 아바마마의 일부터 근간에 일어난 모든 일에 배우로. Dayang nguping terus guys, lalu apa yang mereka bicarakan diberitahu kepada kakeknya. Kemudian Menteri Yun melihat kakeknya Ligun menghentak-hentakkan kakinya dan berkata kenapa dia gelisah sekali dan menghampirinya. Dan berkata Pangeran Susung sekarang sudah terpojok. Tumben Pangeran Dosung diam saja. Kamu kan tahu mereka itu ikatannya kuat sekali. Kakaknya Dosung menjawab, aku sudah tahu, diam saja kamu. Aku hanya memberikan ide bagaimana kalau kita cari cara supaya mereka bisa memutuskan ikatan di antara mereka. Kakeknya Dosung menjawab, walaupun Dosung tidak akan mengaku, tapi sekarang aku pusing Ratu mau mengaku karena pelenyapan terhadap dayang itu. Menteri Yun berkata kamu terlalu serakah, berkata mau melindungi keduanya.
Padahal semua itu akan beres kalau Pangeran Dosung menjadi putra mahkota. Kalau ratu tertangkap pun Pangeran Dosung akan melepaskannya setelah dia menjadi putra mahkota. Kita harus mendorongnya menjadi raja dan kita harus fokus ke situ saja. Pertemuan dilanjutkan lagi guys. Di pertemuan ini kakeknya Li Gun mempunyai rencana sendiri tanpa sepengetahuan dan melibatkan Li Gun dan Dosung. Menteri pendukung Li Gun berkata bahwa yang melenyapkan dayang pencicip makanan bukan Pangeran Susung, tapi ibunya yaitu Ratu. Kakeknya Dosung begitupun dengan lainnya kaget. Dan Li Gun marah berkata, omong kosong, jaga ucapanmu. Ada bukti yang kuat yang tertinggal di TKP yang mulia. Dan Gapsok datang guys membawa benda tajam kecil itu ke ruangan pertemuan. Li Gun dan Dosung kaget. Dosung jadi berpikir kakaknya goyah dan akhirnya berkata sebenarnya. Li Gun berkata, apa kamu bisa membuktikan kalau itu benda milik Ibu Ratu? Kami sudah memastikannya belati itu milik Ratu, sudah diperiksa oleh Biro Pakaian Kerajaan. Dan kami juga memiliki bukti lain kalau Pangeran Susung tidak melenyapkan dayang itu, yaitu Li Gapsok. Silahkan bicara di depan semua orang. 그것이 중전마마 연장도란 것을 어찌 증명할 것인가? Lalu Gapsok bicara guys, yang dimana Gapsok berkata, saya adalah Li Gapsok, pengawal istana Pangeran Susung. Pada malam dayang itu tidak selamat, Pangeran Susung sedang bersama saya di istananya. Semua orang di sana juga mengetahui. Dan jika aku berbohong, silakan hukum aku. Li Gun yang tidak percaya kalau Gapsok bisa mengkhianatinya dan tidak memberitahu soal rencana ini semua. Kakeknya Dosung marah dan Li Gun dan Dosung saling menatap. Namun tatapan Dosung seperti hilang kepercayaan guys. Kakeknya Li Gun berkata semua yang di sini juga pasti tahu kalau Pangeran Susung hanya membuat pengakuan palsu untuk melindungi ibunya Ratu. Jadi kita semua sudah tahu dalang dari semua ini adalah Ratu. Pendukung Li Gun di bawah pengaruh kakeknya sebenarnya memang berkata benar. Mereka dan kakeknya tidak mau Li Gun menanggung hukuman terus buat mereka. Jadi kakeknya membeberkan kebenarannya. Namun Li Gun tidak menyetujuinya karena rasa sayangnya. Dan kakeknya Li Gun meminta permintaan untuk menghukum Ratu dan mengurungnya guys, yang dimana Dosung kaget dan memandang Li Gun dengan tatapan tajam. Li Gun kembali ke kediamannya dan bertanya kepada Sosung, bagaimana bisa kamu mengetahui tentang benda tajam itu ada di laciku? Sosung menjawab, maafkan aku yang mulia, aku pantas dihukum. Li Gun meminta panggilkan Gapsok. Setelah Gapsok masuk, lalu Li Gun berteriak, kenapa kamu bertindak sejauh ini dan membohongiku? Apa alasan kamu berbuat itu? Jawab aku. Apakah kakek dibalik semua ini dan yang memaksamu untuk mengatakannya? Aku tidak pernah berpikir kamu akan mengkhianatiku. Sekarang kamu bukan temanku lagi, Gapsok. Dan Li Gun sedih guys. Gapsok menjawab sambil menangis. Jadi menurut yang mulia, saya harus diam saja gitu? Tuanku selalu difitnah dan selalu dapat hukuman. Sudah statusnya diturunkan terus, berkorban terus untuk mereka. Sakit hati saya yang mulia, sambil menangis. 제가 그걸 안 해서 저한테서 잘못되시면 Gapsok menangis terus, cabut lagi perkataanmu tuan, aku tetap teman yang mulia. Lalu Li Gun menjawab, ya sudah lupakan saja, sambil menghela nafasnya guys. Lalu Li Gun memerintahkan Gapsok untuk mencari Kim Dal di penjara di mana. Kediaman Ratu penuh dengan pengawal dan Ratu ditangkap beserta semua pelayannya. Dosung kesal dan kakeknya sedih. Ratu berjalan dengan lemas dikawal oleh ayahnya. Kasim Sosung memberitahukan kalau Ratu sudah dibawa oleh pengawal kerajaan. Li Gun matanya berkaca-kaca menahan sedih. Lalu Gapsok memberitahukan kalau Kim Dal berada di klinik kerajaan dan mereka menuju ke sana. Setelah sampai di klinik kerajaan, ternyata pengawal yang menjaga Kim Dal sudah dilumpuhkan dan Kim Dal kabur. Li Gun berkata kita harus menemukannya sebelum dia keluar istana. Kita harus mendapatkan bukti kalau Choi Sang-rok yang menyuruhnya. Lalu Kim Dal keluar dari ruangan lain dan berlari. Gapsok dan Li Gun mengejarnya. Namun sudah terlambat guys. Pada saat berlari, tabib Kim Dal sudah ada yang meracuninya, sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri dan tidak selamat. Li Gun dan Gapsok kecewa. Choi Sang-rok mendahului kita, dia memberikan racun. Jika dia berlari akan menyebabkan racunnya justru cepat menyebar dan tidak lama dia tidak selamat. Gapsok menggerutu terus membuat Li Gun kesal dan berkata, kamu pikir aku juga tidak kesal apa?
Aku juga marah dan ingin sekali mengeksekusinya dengan memenggalnya sekarang juga. Tapi kamu tahu kan, hanya dia yang bisa menyelamatkan ayah. 억울하고 분하기로 따지면 내가 너만 못할 것 같으냐? Ratu beserta pelayannya sudah tiba di Nosangdong dan dikurung di sana. Kakeknya menangis dan berkata ke Dosung satu-satunya cara supaya bisa ibumu selamat adalah menjadi putra mahkota. Dosung, kakeknya mohon. Dosung merenung di ruangannya berpikir kenapa kakaknya tega padahal sudah berjanji akan melindungi ibunya. Dia mempercayakan benda tajam kepadanya. Rasa marah, kecewa melanda Dosung. Li Gun datang ke kediaman Dosung untuk menjelaskan semuanya. Namun Dosung menolaknya berkata, saat ini aku ingin sendirian kakak. Setelah tenang aku akan menemui kakak nanti. Li Gun sedih dan khawatir, lalu Li Gun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi. Dosung hanya menangis dan kesal. Li Gun memberikan tugas kepada Gapsok untuk mencari orang-orang yang terlibat dengan Choi Sangrok di klinik kerajaan dan mencari tahu daftar nama obat-obatan yang bisa menjadi penawar racun. Jika ada yang mencurigakan, beritahu aku. Pada saat Gapsok mulai memata-matai, Gapsok melihat Ohwol dan kaget lalu sembunyi. Setelah itu Gapsok baru ingat bukannya seharusnya dia bersama Nona Myungyun berada di ibu kota, kenapa dia ada di sini. Malamnya Gapsok datang ke klinik kerajaan dan ruangan Choi Sangrok dengan menyamar, mencari buku atau daftar nama obat-obatan. Namun karena gelap lalu menginjak sesuatu yang membuatnya terjatuh dan kebetulan Mobek lagi berjaga-jaga dan mendengarnya. Saat Gapsok keluar lalu bertemu Mobek. Mobek bertanya siapa kamu? Lalu Gapsok kabur guys. Mobek mengejarnya, tapi karena kakinya kesakitan, Gapsok hanya bisa menghindar dan tidak melawannya sampai terjatuh. Lalu Mobek membuka cadarnya dan kaget kalau itu adalah Gapsok. Kebetulan Ohwol melihatnya lalu memberitahukan kepada Myungyun dan mereka berlari menghampiri Gapsok. Lalu Myungyun dan Gapsok berbicara. Myungyun bertanya kenapa Yang Mulia menyuruhmu mencari buku besar kepunyaan ayahku. Gapsok menjawab aku diminta mencari petunjuk untuk mencari penawar untuk raja. Karena menurut Yang Mulia raja harus sadar supaya bisa membereskan semua keadaan ini. Dan Gapsok memohon kepada Myungyun jika Anda peduli kepada Pangeran Susung bantu kami untuk mencarinya. Gapsok kembali dan memberitahu Li Gun bahwa Myungyun tidak ke ibu kota, justru kembali ke rumahnya. Li Gun justru khawatir kepada Myungyun dengan bertanya bagaimana keadaannya, sehat atau tidak, dan seberapa banyak dia tahu. Gapsok menjawab dia kelihatannya baik-baik saja dan aku memberitahukan semuanya. Bahkan dia berkata akan membantu mencari buku besar itu. Li Gun kaget dan berkata kenapa kamu memberitahu semuanya, bahkan kamu memintanya untuk mencari buku besarnya. Kamu tidak berpikir kamu menyuruh dia melakukan hal yang berbahaya walaupun itu ayahnya sendiri, tapi kan kamu tahu dia kejam. Dan Myungyun mulai mencari buku besar di ruangan ayahnya selagi ayahnya belum pulang. Myungyun menemukan beberapa buku yang dimana buku itu ada urutannya berdasarkan nomor 1 sampai 4. Yang dimana pas di buku ke-1 Myungyun menemukan sebuah tulisan. Pada saat mau membacanya ayahnya pulang. Myungyun segera keluar. Ayahnya kaget Myungyun ada di depan ruangannya. Myungyun berkata pernah ada daya yang kemari dan berkata aku harus segera ke istana untuk menemui Ibu Suri. Jadi aku ingin berkunjung besok ke istana untuk menemui Ibu Suri. Ayahnya menjawab baiklah dan itu bagus. Lalu tabib Choi bertanya ke Mobek apa ada yang terjadi sebelum aku pulang. Mobek menjawab tidak ada tuan. Myungyun ke kamarnya dan menyembunyikan buku itu di dalam pakaiannya. Myungyun meminta Ohwol menyiapkan kuas dan tinta itu. Mungkin Myungyun mau menyalinnya guys. Setelah tiba di kediaman Ibu Suri tersenyum terus dan sangat senang dengan kedatangan Myungyun. Ibu Suri berkata dari kemarin ku memintamu datang karena ingin memberikan sesuatu kepadamu. Saat Ibu Suri membuka petinya, di sana Myungyun melihat di bawah perhiasan ada sebuah buku urutan nomor 5. Ibu Suri ingin memberikan perhiasan dan berkata ini adalah perhiasan aku sebelum aku datang ke istana. Ini sangat berharga dan aku ingin memberikannya kepadamu. Dan Myungyun menjawab maaf aku tidak suka perhiasan dan aku ingin pulang, saya pamit. Pergi dan berjalan keluar. Ibu Suri terdiam dan langsung berdiri dan berkata bisakah kamu maafkan ayah kamu dan mengerti tentang dirinya.
Myung-yun menjawab, maaf aku tidak punya ayah, dan Ibu Suri terkejut. Dan berkata lagi, ini semua karena aku, jadi aku mohon maafkanlah ayahmu. Kasihanilah dia terlebih lagi pada saat dia kehilangan ibumu. Myung-yun menjawab, maksudmu kehilangan ibuku dengan cara melenyapkannya. Ibu Suri menjawab, apa maksud kamu? Fakta bahwa ibu kandungku tidak selamat karena dilenyapkan oleh ayahku sendiri. Karena ayahku tergila-gila oleh wanita rahasianya. 제 어머닌 정인 때문에 누님은 지아비 손에 무참히 죽었습니다. Ibu Suri menjawab, itu tidak benar, kamu pasti salah. Ayahku sendiri sudah menjawabnya dan itu benar, ayah sudah melenyapkan ibumu. Kaget dan shock, sepertinya Ibu Suri tidak tahu apa-apa tentang kepergian ibu kandungnya Myung-yun. Myung-yun berkata, jangan pernah menyuruhku untuk memaafkan ayahku. Karena tidak akan pernah ada seorang putrinya memaafkan ayahnya yang telah melenyapkan ibunya. Terlebih lagi melenyapkan ibunya di depan putrinya sendiri pada saat masih baby. Myung-yun memberi hormat dan pergi. Ibu Suri terjatuh dan menahan marah. Myung-yun sendiri datang ke istana hanyalah sebagai alasan untuk memberikan buku besar itu kepada Li-gun. So-sung memberitahu Li-gun kalau Nona Myung-yun ada di istana. Li-gun menemuinya dan mereka saling memandang, guys. Myung-yun berkata, saya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda yang mulia. Dan Li-gun meminta So-sung mencari ruangan kosong dan aman supaya mereka bisa berbicara. Myung-yun dan Oh-wol berganti pakaian menggunakan pakaian dayang. Myung-yun berkata, aku datang kemarin mempertaruhkan hidup aku untuk bisa membongkar kejahatan ayahku. Jadi aku meminta kamu untuk pergi karena kamu tidak perlu ikut-ikutan. Oh-wol menjawab, tidak mau, aku ingin bersama Nona terus. Lalu Li-gun datang. Gap-sok dan Oh-wol keluar. Oh-wol berkata kepada Gap-sok, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Gap-sok berkata, dasar orang rendahan bodoh tidak tahu kesalahannya apa. Seharusnya kamu minta maaf kepadaku. Oh-wol menjawab, kenapa aku harus minta maaf kepadamu? Lihat dirimu. Menganggap diri kamu seperti bangsawan, dasar sombong banget. Gap-sok marah dan berkata, awas kamu. Lalu mereka saling menutup bibir mereka, guys, dengan berkata jangan berisik. Lalu Li-gun berkata, kenapa kamu memakai pakaian dayang? Aku seperti bermimpi. Aku pikir aku tidak akan melihat kamu lagi. Myung-yun menjawab, aku berpakaian dayang supaya tidak mencurigakan dan ingin membantumu selama di sini dan memberikan buku besarnya kepada Anda. Namun Li-gun marah dan berkata bahwa kembali aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku tidak ingin kamu terluka di sini, jadi aku mohon pulanglah. Lalu berdiri. Seharusnya kamu tahu perasaanku pada saat aku memintamu meninggalkan istana ini. Myung-yun menjawab, aku mohon dengarkan penjelasanku dulu. Ayahku telah melenyapkan ibuku. Li-gun kaget mendengarnya. Bagaimana aku bisa menganggap dia ayahku setelah dia melenyapkan ibuku demi Ibu Suri? Dan aku memutuskan untuk memutuskan hubunganku dengan ayahku. Aku sekarang adalah Baegu, bukan Myung-yun. Aku akan menjadi Baegu seterusnya. Jadi mereka bukan musuh kamu saja, mereka juga musuhku sekarang. Lalu Li-gun memeluknya. 이제 세자저학계만 원수가 아닙니다. 제게도 어머니를 죽인 원수입니다. Li-gun mendatangi Do-sung. Do-sung sudah tenang dan mau menerima dan bicara dengan Li-gun. Tetapi tidak lama pengawalnya masuk dan memberitahukan kalau kakeknya Do-sung diserang dan sekarang sedang dirawat di klinik kerajaan. Do-sung dan Li-gun kaget dan mereka segera ke sana. Setelah sampai di sana, kakeknya sedang dirawat dan kesakitan. Do-sung yang panik dan bertanya ke tabib apakah dia tidak apa-apa. Li-gun juga bertanya apakah ada luka lain yang membahayakan. Tabib menjawab, tidak ada yang mulia, hanya tangannya saja yang terluka. Tapi sudah diobati dan dia akan baik-baik saja. Do-sung bertanya ke kakeknya siapa yang melakukan ini ke kakek. Kakeknya ingin bicara dengan Do-sung berdua. Li-gun keluar, lalu Menteri Yun masuk dan berkata, Pangeran Susung akan mendapatkan kesulitan nanti setelah tahu pengawalnya yang melakukan ini. Do-sung terkejut dan berkata, maksudmu yang melakukan ini adalah Gap-sok. Kenapa Gap-sok melakukan hal ini kepada kakek? Sepertinya ada yang menyuruhnya. Kamu tahu orang yang pertama kali mengusulkan ratu dihukum adalah kakeknya Li-gun. Kalau tidak percaya, kamu boleh tanya ke pengawal kerajaan, dia berada di situ saat pertemuan itu berlangsung.
Kakeknya Dosung memanggil pengawal setia raja dan Dosung bertanya apakah benar yang melakukannya Gapsok. Dan pengawal kerajaan menjawab, iya benar tuan. Saya ada di situ saat Gapsok menyerang kakek Anda. Dosung kaget guys karena pengawal kerajaan ayahnya biasanya tidak akan pernah berbohong kepada Dosung ataupun Lee Gun. Setelah Dosung keluar ruangan, Lee Gun bertanya apa yang mereka katakan. Dosung menjawab Gapsok yang melakukan itu. Lee Gun berkata apakah kamu mempercayai mereka? Dosung menjawab pengawal setia raja yang memberitahu kalau sudah pasti Gapsok yang melakukannya. Dan Lee Gun tidak percaya kalau Gapsok mengkhianatinya lagi. Kakeknya Dosung dan Menteri Yung tersenyum. Lalu pengawal kerajaan flashback pada saat raja kritis lagi. Dia meminta dipanggilkan tabib. Datanglah kakeknya Lee Gun dan tabib Choi. Mereka meminta pengawal kerajaan menurutinya dan mau melakukan sesuatu dan berjanji kalau rajanya mau ditolong dan diselamatkan oleh tabib Choi. Kakeknya Lee Gun dan tabib Choi sudah bekerja sama kembali. Pengawal kerajaan tidak punya pilihan, maka dari itu dia terpaksa berbohong. Menteri Yun sepertinya senang dan berkata kita melakukannya bersama, jangan khawatir. Lalu pengawal kerajaan membuka pedangnya dan mengarahkan ke Menteri Yun dan berkata jangan salah paham. Aku tidak pernah membantu kalian. Ini karena kalian mengancam aku dengan keselamatan raja. Aku tidak bekerja untuk kalian, Choi Sang-rok ataupun demi Pangeran Dosung. Aku hanya melayani raja. Jadi jika kalian mengancam aku lagi untuk kedua kalinya, kalian akan membayar semuanya lalu pergi. Menteri Yun mendatangi tabib Choi berkata aku senang semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita bisa bekerja sama dengan pengawal kerajaan. Itu mempermudah semuanya. Jadi aku minta kamu jangan melupakan kontribusi aku. Nanti tabib Choi menjawab baiklah, aku minta kamu dekatin Dosung terus. Lalu Menteri Yun menemui Dosung dan berkata aku sedih karena aku merasa kamu menjauhkanku. Padahal aku akan melakukan apa saja untuk kamu Pangeran Dosung. Dosung menjawab baiklah. Dan aku meminta kamu untuk mengawasi kakeknya Lee Gun untuk semua yang dia lakukan, tindakannya dan tujuannya apa sampai sekecil apapun. Menteri Yun menjawab baiklah. Kakeknya Lee Gun menemui Lee Gun dan berkata kakek berterima kasih kepadamu karena berbelas kasih. Kakek mengira sebelumnya tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Kakek, aku memutuskan dan melepaskan kebencian kepada kakek karena ingin tahu siapa yang mencoba mengadu domba kita. Aku menolak ingin memberikan apa yang mereka mau, tetapi aku merasa kakek mengkhianati aku sekarang. Tetapi aku juga tahu itu semua demi kebaikan aku. Tapi aku meminta sekali lagi kepada kakek, jangan melakukan sesuatu hal tanpa memberitahuku. Aku mohon kakek. Dan kakeknya menjawab baiklah, walaupun di hatinya berat. Kakeknya Dosung berpikir terus sambil berjalan. Lalu ada Dayang datang dan memberitahukan tentang pertemuan Myung Yun dan Lee Gun guys. Kakeknya langsung melihat pertemuan mereka. Lee Gun datang dan kakeknya langsung bersembunyi. Kakeknya kaget ternyata wanita yang ditemuinya adalah putri Choi Sang-rok dan berkata dia hampir saja menikahi Dosung. Kemudian bertanya dan berbicara dengan Gapsok. Gapsok menjelaskan tidak terjadi apa-apa tuan, dia akan segera meninggalkan istana setelah urusannya selesai dan tidak akan pernah menemui yang mulia lagi. Kakeknya menjawab seorang pria dan wanita bisa saja terjadi sesuatu. Bagaimana kalau dia sampai mengandung? Ini tidak boleh terjadi dan Choi Sang-rok juga akan memanfaatkan Lee Gun terus. Gapsok bertanya jadi apa yang harus kita lakukan tuan? Kakeknya menjawab kita harus menjauhkannya dari Lee Gun bagaimanapun itu. Lalu Menteri Yun memata-matai kakeknya Lee Gun dan kakeknya Lee Gun datang ke biro kerajaan. Dan sepertinya memerintahkan sesuatu yang sepertinya penting, tapi aku tidak tahu apa. Dosung karena penasaran dan langsung menuju ke sana menemui pengawal biro kerajaan tersebut. Dosung memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Kakeknya Lee Gun menyuruh menyiapkan siapa, cepat katakan padaku. Pertama pengawal itu tidak mengakuinya, namun akhirnya mengaku juga. Aku disuruh melenyapkan dayang yang ada di istana putra mahkota. Apakah dia menyuruhmu melenyapkan dayang istana? Tidak pangeran, karena yang ada di sana adalah putri inspektur kerajaan. Dan Dosung kaget guys. Dosung segera berlari ke sana untuk menyelamatkan Myung Yun karena takutnya Lee Gun tidak tahu apa-apa.
Saat Ahul keluar, Ahul langsung disekap oleh dua pria yang menyamar. Saat mau masuk ke ruangan Myung Yun langsung menyerangnya dan melawan mereka, dan mereka berkelahi guys. Namun karena dua orang lawan satu, Myung Yun kalah. Lalu Ahul mencoba menolong, tetapi Ahul dilempar ke dinding, menyebabkan Ahul tidak sadarkan diri dan Myung Yun terkena sayatan pedang. Lee Gun datang melempar buku. Setelah melihat Lee Gun, mereka kabur. Lee Gun langsung membantu Myung Yun berdiri dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Dan melihatnya tangannya terluka. Kemudian datanglah Do Sung. Do Sung langsung meraih tangannya Myung Yun dan marah kepada Lee Gun. Lee Gun kaget dan berkata, Do Sung, kenapa kamu begini? Do Sung menjawab, agar rakyatku aman dan aku harus melindungi rakyatku. Seterusnya aku akan menjadi putra mahkota, sambil menatap tajam ke Lee Gun guys. 내 사람을 시키기 위해 내가 세자가 돼야겠습니다. Gun menjawab, lepaskan tangannya, dia sedang terluka dan kita harus mengobatinya dulu. Myung Yun pun menjawab, lepaskan tanganku. Do Sung tetap berkata tidak mau. Lalu Ahul sadar dan Myung Yun pun langsung melepaskan Do Sung dan membantu Ahul masuk ke dalam. Dan Myung Yun memintanya untuk berbaring. Sementara Do Sung dan Lee Gun masih berbicara. Do Sung berteriak terus dan berkata salah kakak membuat dia dalam bahaya, dan aku yang akan mengobatinya. Kakak hanya perlu mengurus kakek, karena dia telah mengirim orang untuk melenyapkan Nona Myung Yun. Lee Gun terkejut dan berkata, apa maksud kamu? Kakak hanya perlu memastikan dan memeriksa komandan pengawal kerajaan. Dia sudah mengakui semuanya. Teknik yang kakak lakukan adalah salah, sampai pada akhirnya kakak tidak bisa melindungi ibu, ayah, ataupun Nona Myung Yun sendiri. Sedangkan aku bisa melindungi semuanya saat aku menjadi putra mahkota. Kakak mundurlah sekarang, karena kakak juga pernah bilang kalau kakak tidak tertarik menjadi putra mahkota. Lee Gun menjawab, ada momen tertentu yang tidak kita inginkan tapi kita harus menjalaninya. 세자가 되어 소중한 이들을 모두 지킬 것입니다. Myung Yun mendengar dari dalam. Do Sung berteriak terus dan menyalahkan Lee Gun. Lalu Myung Yun keluar. Pada saat keluar, Do Sung berkata, apa itu karena keinginan kakak sendiri tidak mau merelakan Nona Myung Yun, atau karena dia putri Choi Sang-rok? Myung Yun menjawab, aku tidak akan kemana-mana. Aku datang untuk menyembuhkan luka yang mulia raja. Jadi aku akan tetap di istana sampai yang mulia raja sembuh. Do Sung menjawab, kamu tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Apa yang akan Ibu Suri dan Choi Sang-rok lakukan nanti? Terlebih kakak juga sangat ceroboh. Kenapa memintanya membuat melakukan sesuatu yang berbahaya? Semua itu akan mustahil untuk menyembuhkan raja. Sabib saja tidak bisa melakukan hal itu. Lee Gun berkata, bagaimana bisa kamu tidak yakin? Kita harus tetap berusaha, adikku. Jadi maaf kakak, aku tidak bisa membiarkan dia dalam bahaya dan melakukan semua itu. Lee Gun menjawab, kembalilah kamu ke kamar. Do Sung berkata tetap tidak mau dan mereka saling memandang dengan tatapan tajam guys. Lalu Myung Yun berkata, intinya aku ingin menyembuhkan yang mulia raja. Jadi aku mohon, aku minta waktu sebentar. Aku akan berusaha semampu aku. Jika gagal maka aku akan pergi. Do Sung tetap marah dan tidak mendengarkan perkataan Myung Yun. Dan Do Sung berkata, aku akan memberitahu ayah kamu jika sampai matahari terbit kamu belum pulang. Dan Do Sung pergi. 날이 밝기 전에 거래 나가시오. Lalu Lee Gun mengobati tangan Myung Yun. Lee Gun meminta maaf karena kamu harus mengalami kejadian ini. Dan Lee Gun bertanya, apakah memang benar kakekku yang melakukan semua ini? Myung Yun menjawab, iya benar. Aku berkesimpulan kalau kakek Anda tidak bisa menerima saya. Karena saya adalah putri Choi Sang-rok dan saya selalu berada di sisi yang mulia. Tetapi saya bisa mengerti kenapa dia begitu, karena dia ingin melindungimu yang mulia. Saat Do Sung berkata dia akan menjadi putra mahkota dan akan memaafkan ayahmu. Kemudian aku berkata menentangnya, kamu tidak marah kan? Myung Yun menjawab, tidak. Aku berkata itu karena jika Do Sung menjadi putra mahkota, kakeknya akan langsung melenyapkan ayah karena dia ingin Do Sung menjadi raja. 도성이가 세자가 되면 아바마마를 시해할 것이오. Do Sung di ruangannya dia gelisah guys, memikirkan semua hal itu.
Lalu Myung-yun berkata, kamu juga sudah pernah memberitahu Ibu Suri dan ayahku. Kenapa kamu belum memberitahu Dosung masalah itu? Lee-gun menjawab, aku tidak bisa memberitahunya karena khawatir kepadanya. Jika aku memberitahunya dan berkata kakekmu sebenarnya ingin menjadi kamu putra mahkota, dia akan melenyapkan ayahku supaya bisa cepat menjadi raja. Myung-yun menjawab, aku mengerti maksud kebaikan kamu dengan kamu tidak memberitahunya. Tetapi apakah akan makin dalam kesalahpahamannya jika kamu menyembunyikannya dan tidak berkata yang sebenarnya? Ya, aku tahu, tapi aku tidak mau Dosung hatinya sakit dan terluka selamanya. Aku lebih baik dikatakan sebagai kakak yang buruk karena dia adikku satu-satunya. Kamu pasti menyayangi Dosung. Aku iri kepadanya karena dia memiliki kakak sepertimu. Dan Lee-gun tersenyum. Adegan komandan kepala kerajaan yang telah mencoba melenyapkan Myung-yun kena omel guys sama kakeknya Lee-gun. Kakeknya Lee-gun berkata, aku tidak pernah memintamu untuk melenyapkannya. Aku hanya memintamu mengeluarkan dan membawanya saja dari istana. Kenapa kamu menyebabkan masalah semua ini sekarang dasar? Komandannya meminta maaf guys. Lalu Gapsok dari luar pintu berkata, Tuan, ada Pangeran Susung datang. Kakeknya meminta komandan pergilah dan menyilakan Lee-gun masuk. Lee-gun bertanya apakah benar kakek yang meminta pelenyapan Nona Myung-yun. Kakeknya menjawab, tidak yang mulia, aku tidak memerintahkan untuk melenyapkannya. Komandan hanya salah paham, aku hanya memintanya untuk membawa dan mengeluarkannya dari istana itu saja. Itu pun karena dia adalah putri Choi Sang-rok. Aku tidak menginginkan dia berada dekat dan di sisi yang mulia, itu tidak diperbolehkan. Lee-gun marah, entah apa kakeknya meminta hanya untuk mengeluarkan atau melenyapkannya. Bagaimanapun juga kakek sudah melanggar janji bahwa kakek tidak akan melakukan apa-apa lagi tanpa sepengetahuan aku. Kakeknya meminta maaf kepada Lee-gun, kakek hanyalah berusaha melindungimu dan kakek adalah pengikut setiamu. 더는 저 모르게 제 뜻에 반하는 일은 하지 않기로 약조해놓고 Tapi kakek Nona Myung-yun hanyalah seorang wanita tidak bersalah dan dia datang alasannya karena justru untuk membantu menyembuhkan yang mulia raja. Makanya dia memaksakan untuk datang ke sini. Tapi yang mulia, dia adalah putrinya Choi Sang-rok. Tentu saja dia juga bersalah. Dan yang mulia percaya dia akan menyembuhkan yang mulia raja. Mana mungkin dia akan menyembuhkan raja dan dia menentang keinginan ayahnya sendiri. Sadarlah yang mulia. Dia adalah putri musuh bebuyutanmu. Dia yang melengsarkanmu menjadi pangeran, menjebakmu dan meracuni ayahmu. Lee-gun menjawab, iya itu benar semua, tetapi kakek aku tetap mempercayainya. Tidak yang mulia, jangan karena kamu menyukainya, kamu akan ditipu olehnya dan itu adalah tindakan yang tidak berbakti. Lee-gun marah dan berkata, berhenti kakek, cukup. Kakek, wanita itu akan membuat ayah sadar dan aku mempercayainya. Kakeknya bicara terus, itu tidak akan terjadi. Kakek akan bertindak jika itu melibatkan yang mulia raja. Dia penipu, dia putri pengkhianat. Apa yang akan kakek lakukan jika aku tetap akan mempertahankannya? Jawab aku kakek. Kakek akan mengusirnya 10.000 kali dan kakek akan mengotori tangan kakek sendiri jika itu diperlukan untuk melindungimu dan membantumu ke jalan yang benar. Aku tidak tahu ternyata kakek sama dengan kakeknya Dosung. Kakek ingin melindungiku dari siapapun dan mencoba untuk melenyapkan orang tersebut. Kakeknya Dosung juga ingin melenyapkan ayah demi Dosung. Apa bedanya kalian berdua? Lalu Lee-gun berkata, kembalilah ke Myung-jo. Aku akan melakukan dengan caraku sendiri. Jadi jangan lakukan apapun untukku sekarang kakek. Kembalilah pulang dan beristirahat. Kakeknya mendengar hal itu kecewa dan sedih guys. 그만 문경으로 돌아가십시오. Adegan Ibu Suri mengingat semua perkataan Myung-yun tentang ibunya. Ibu Suri gelisah ingin segera menemui kekasihnya. Tabib Choi datang dan bertanya, kudengar Myung-yun ada di sini. Ibu Suri berkata, ini semuanya salahku. Seberapa besar aku merindukanmu, seharusnya aku bisa menahan diri. Ini semua karena kita bertemu lagi di sini dan semua terjadi. Tabib Choi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua bukan salahmu. Karena memang pada akhirnya semua ini juga akan terjadi.
Kamu juga harus tahu aku berlari ke sini karena aku merindukanmu. Dan tidak bisa menahan diri, lalu Choi Sang-rok memeluk Ibu Suri guys. Dan berkata, bertahanlah sedikit lagi. Ini akan berakhir, aku tahu kamu tersiksa dengan semua ini, jadi yang kuat ya. Ibu Suri tersenyum dalam pelukannya. Sedangkan Myung-yun mulai mempelajari isi dari buku-buku tersebut sambil menjaga Oh-wul. Sementara Do-sung memikirkan Myung-yun dan flashback saat dia menarik tangannya. Myung-yun meminta melepaskan tangannya, begitupun juga dengan Lee-gun. Dan ingat saat pernikahannya batal. Dan melihat juga dia dalam pelukan Lee-gun. Hatinya sedih guys, dan betapa Do-sung juga mencintai Myung-yun dan menahan rasa rindunya. Lee-gun juga mempelajari buku-bukunya dan flashback saat Myung-yun datang ke istana dan memberikan buku-buku. Dan berkata kepadaku telah menyalin semua buku-buku jurnal dan buku besar ini. Dan aku juga sudah memeriksa semuanya, tidak ada satupun yang menyangkut penawar racunnya. Menurutku kemungkinan ada di buku kediaman Ibu Suri yang tempo hari aku lihat. Saat Tabib Choi kembali, Mo-baek memberikan surat dari Myung-yun. Lalu Tabib Choi membacanya dan berkata dia meninggalkan surat untukku, artinya kemarahannya sudah reda kepadaku. Dan dia sekarang ada di istana untuk beberapa hari. Aku akan tinggal di klinik kerajaan beberapa hari juga, jadi lebih baik kamu tinggal bersama Myung-yun di istana, jangan khawatirkan aku. Mo-baek menjawab, baiklah tuan. Lee-gun datang ke kediaman Ibu Suri memberi hormat dan berkata aku ingin memberikan salam pagi. Ibu Suri merasa aneh mendengarnya dan berkata tumben mengucapkan salam pagi, lalu Lee-gun duduk. Lee-gun berkata beberapa hari yang lalu aku bermimpi tentang Pangeran Gwanjang. Pangeran Gwanjang adalah putranya dari Ibu Suri yang sudah tidak selamat oleh raja terdahulu ya guys. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi alangkah baiknya kita mengadakan upacara penghormatan untuknya. Aku baru menyadari saat bermimpi aku tidak pernah membuat upacara penghormatan untuknya dengan layak. Jadi aku sudah mempersiapkannya upacara tersebut di Janggewon, atau biasa disebut biara. Ibu Suri merasa aneh dengan Lee-gun, tapi hati kecilnya sedikit tersentuh karena bagaimanapun juga dia adalah mendiang putranya dan berkata ini mendadak sekali. Lee-gun berkata maukah kamu menghadirinya? Beritahu kalau kamu ingin menghadirinya, karena Pangeran Gwanjang tidak ada sangkut pautnya sama permasalahan keluarga kerajaan sekarang. Kalau begitu aku pamit pergi. 이제라도 천도제를 올리는 것이 옳은 것 같아. Dayang Ibu Suri berkata lebih baik kita konsultasikan dulu dengan Inspektur Choi. Takutnya seperti dulu kejadian di petapaan biara. Ibu Suri berkata aku mau menghadirinya. Cepat siapkan semuanya dan jangan hentikan aku. Do-sung datang ke kediaman Lee-gun, tetapi langsung mengecek kedua ruangan lainnya. Lee-gun bertanya apa yang kamu lakukan. Do-sung bertanya dengan nada marah dan berkata di mana kakak menyembunyikan Nona Myung-yun, beritahu aku sekarang. Mereka masih mencarinya sekarang dan akan melenyapkannya, jadi cepat beritahu aku sekarang kakak di mana dia. Lee-gun menghela nafas dan menjawab mereka tidak akan melenyapkannya dan dia sekarang berada di tempat yang aman. Lucu sekali, buat apa orang menghunuskan pedangnya ke seorang wanita kalau dia bukan mau melenyapkannya. 죽일 것도 아닌데 왜 아녀자한테 칼을 쓴단 말입니까? 말이 안 되지 않습니까? Jika kakak mengkhawatirkannya, tenang saja, aku yang akan melindunginya. Tidak akan terjadi apapun kepadanya. Jika aku yang melindunginya, cepat kakak katakan di mana dia sekarang. Dan Lee-gun diam saja guys melihat kemarahan Do-sung. Do-sung berkata baiklah kalau begitu, kalau kakak tidak mau mengatakannya biar aku yang mencarinya sendiri ke setiap sudut istana dan membawanya. Lalu Do-sung mencari ke setiap ruangan dayang guys, di mana para dayang kaget dan menjerit karena seorang pangeran masuk ke kamar mereka yang sedang mengganti pakaian tanpa mengetuk pintu dulu. Pengawalnya datang dan berkata pangeran aku tidak menemukannya. Do-sung yang tetap marah cepat cari dia dimanapun dia berada. So-sung ada mengintipnya dari jauh guys dan menceritakannya kepada Lee-gun bahwa Do-sung dan pengawalnya Choldu mencari Nona di kediaman para dayang. Lalu Lee-gun memerintahkan untuk membawa pengawal Do-sung Choldu kepadanya.
Gapsok memanggil Choldu dan berkata, kamu sedang mencari Nona Myungyun ya? Sini aku beritahu, aku tahu dia di mana berada. Choldu menjawab, benarkah kamu tahu? Gapsok, kamu memang ya. Tapi kata Gapsok, kesini dulu, aku kasih taunya di sini. Lalu Choldu menghampirinya guys. Gak pakai lama, Gapsok langsung memukulnya sampai dia pingsan. Setelah Choldu pingsan, Sosung, Gapsok, dan Ligun membawanya ke tempat kediaman Myungyun. Myungyun berkata, kami akan menjaganya di sini. Ligun berkata, iya, aku minta maaf tidak bisa menjaganya kalau dia ada di ruanganku. Sosung berkata, tapi hati-hati Nona, kalau dia bangun nanti dia akan bertingkah aneh. Jadi apa alangkah baiknya kalau aku tinggal di sini saja? Dan benar guys, dia baru sadar kemudian bangun Myungyun seketika menghajarnya lagi dan pingsan. Sosung kaget melihatnya dan semuanya tersenyum. Ahul, Sosung, dan Gapsok keluar. Ahul berkata ke Sosung, kamu pasti kaget ya. Tapi jangan khawatir, Nona Myungyun baik kok, orangnya hanya saja kadang suka agresif. Tapi gak ke semua orang dia kayak begitu. Kamu tahu kan yang mulia Ligun dan Nona Myungyun mereka saling mencintai. Jadi mulai sekarang kita akan sering bertemu. Jadi kamu bersikap santai saja kepadaku. Ahul berkata seperti itu ke Sosung sambil genit-genit gitu guys. Yang dimana membuat Gapsok sepertinya jealous dan berkata, ngapain kamu mau menemuinya terus? Lalu Ahul berkata lagi, bukannya ini adalah kediaman ratu? Apakah kami boleh tinggal di sini? Sosung menjawab, tentu saja boleh. Ratu sedang tertahan beserta pelayannya. Jadi di sini aman untuk sementara waktu. Tidak akan ada yang datang ke sini. Lalu Ahul dan Sosung senyum-senyum sedangkan Gapsok bete guys. Ligun memberitahu kabar baik kalau Ibu Suri sudah memberi kabar bahwa dia akan menghadiri upacara itu. Lalu Myungyun menjawab, kabar bagus, jadi aku bisa masuk ke kediamannya untuk ambil buku itu. Bagaimana kalau Gapsok saja? Myungyun menjawab, Gapsok seorang pria, seharusnya tidak boleh masuk ke kediaman Ibu Suri. Intinya aku tahu di mana letak buku itu, jadi jangan khawatir dan percayalah kepadaku yang mulia. Dan Ligun menjawab, baiklah. Dosung berteriak-teriak mencari pengawalnya. Lalu Ligun datang dan berkata, kalau pengawalmu bersamaku. Lalu flashback perkataan Myungyun pada saat melihat salah satu buku. Ada surat di dalamnya bahwa ayahku mempunyai mata-mata. Dan kalau nggak salah dia adalah pengawal Dosung, Choldu, yang tadi ditangkap guys. Aku mau membaca semuanya, keburu ayah datang, jadi aku tidak sempat membaca apa keseluruhan dari isi surat tersebut. Lalu Ligun menyampaikan ke Dosung. Tentu saja Dosung tidak mempercayainya kalau Choldu adalah mata-mata Choi Sangrok. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku walaupun dia bodoh. Ligun menjawab, kakak juga dulu tidak mempercayai pada saat Sosung dulu mengkhianati kakak dengan cara menusuk kakak. Pada saat ibuku ditahan dan kakekku dilukai oleh Gapsok, tapi aku masih percaya kepada kakak. Tapi kenapa kakak dan ibu selalu menentangku kalau aku berkata mau menjadi putra mahkota? Padahal aku lakukan juga itu semua untuk ibu dan Nona Myungyun. Bilang saja kakak mau mempertahankan gelarnya menjadi putra mahkota. Untuk dia kan, kakak mau dia untuk diri kakak sendiri. Bahkan tadinya dia harusnya sudah menjadi milikku. Lalu Ligun menjawab, diam kamu. Kalau tidak tahu apa-apa lebih baik kamu diam saja. Apa? Tidak tahu apa-apa? Kalau ada yang tidak ku ketahui mengapa tidak bilang saja kepada aku? Aku harus tahu semuanya. 닥치지 못하겠느냐? 아무것도 모르면서 어찌 함부로 입을 놀린단 말이냐? Begitu ayah sadar, aku akan sukarela meminta ayah memberikan tahta ini kepadamu Dosung. Lalu kita akan menghukum Ibu Suri dan Choi Sangrok. Menurut kakak, ayah akan mengikuti permintaan kakak untuk memberikan tahtanya kepadaku. Ligun menjawab, terserah apa yang kamu mau percayai Dosung. Kamu berkata seperti ini, kakak mencoba untuk menahannya. Tapi yang jelas ayah akan sadar atas bantuan Nona Myungyun. Dan kakak akan membebaskan Choldu pengawalmu setelah masalah semua ini beres. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kakak untuk menyembuhkan ayah termasuk kamu, ingat itu. Lalu Ligun keluar
Dan mendengar Dosung masih saja berteriak-teriak sambil menangis ke Lee Gun. Dan berkata, aku akan menikahi Nona Myung-yun apapun yang terjadi. Aku akan menjadikannya putri mahkota. Aku tidak akan menyerah. Kakak dengar itu. Upacara yang diselenggarakan untuk Pangeran Gwanjang lancar dan Ibu Suri memberi doa dan hormat. Pelayan Ibu Suri, Tabib Choi juga hadir. Begitupun dengan Lee Gun dan Gapsok. Tapi Tabib Choi merasakan kejanggalan dan bisa membaca wajah Lee Gun dan Gapsok. Dan berkata ke pelayan Ibu Suri kalau ada orang yang masuk ke kediaman Ibu Suri. Kamu cepat ke sana. Pelayannya kaget dan bergegas pulang. Gapsok dan Lee Gun tahu pelayan Ibu Suri pulang dan mereka berdua cemas guys. Sedangkan Sosung mencoba mengelabui para dayang kalau tanaman ini perlu disiram dan dibersihkan. Sehingga Myung-yun bisa masuk ke dalam. Dan Myung-yun berhasil masuk dan Oh-wul menunggu di luar. Myung-yun langsung mengambil bukunya dari tempat perhiasan dan memastikan kalau itu buku yang benar. Lalu Oh-wul melihat Dayang Kim datang dan Oh-wul mulai panik. Lalu Dayang Kim masuk, tetapi untungnya Myung-yun sudah tidak ada guys. Lalu Dayang Kim melihat peti perhiasannya dan melihat bukunya masih ada. Lalu dia merasa lega dan langsung keluar lagi. Sementara Myung-yun dan Oh-wul sudah bersembunyi di samping ruangan dan mereka menghela nafasnya dan berhasil membawa buku aslinya. Dan yang tadi dilihat Dayang Kim itu adalah salinannya guys. Lalu bukunya diberikan kepada Lee Gun dan mereka senang. Myung-yun berkata kita harus cepat yang mulia, takutnya mereka nanti sadar kalau bukunya telah ditukar. Lee Gun berkata apa semua yang kita butuhkan semuanya berada dalam buku ini. Iya benar, dan ada juga cara membuat racun dari burung bulu racun. Dan juga penawarnya. Tentu saja tetapi masih ada masalah sedikit, yaitu dosis obat yang harus digunakan berapa banyak dan tidak ada keterangannya tertulis di sana. Dari rasio campurannya juga tidak ada. 색이 바뀐 걸 눈치채기 전에 서둘러야 합니다. Lee Gun menjawab, apakah kamu bisa membuat rasio yang bisa kamu pikirkan? Karena kamu lebih tahu tentang obat. Apakah pertanyaanku berlebihan? Itu semuanya butuh diuji yang mulia untuk takaran yang digunakan benar atau tidak. Lalu Lee Gun memanggil Dayang Oh yang tempo hari menguji racun dan membawa tikus untuk bahan percobaannya. Lalu Lee Gun mengenalkan Dayang Oh ke Myung-yun. Lee Gun menjawab, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Dayang Oh menjawab, iya yang mulia, sudah diberitahu saat dalam perjalanan ke sini. Tenang saja, saya bisa mendapatkan tikus sebanyak mungkin yang diperlukan. Lalu Lee Gun mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Dan proses pembuatan penawar dimulai guys dengan semuanya. Semuanya Myung-yun lakukan dengan tulus dan kesabaran. Myung-yun meracik semua obat-obatan dan Lee Gun hanya membantu mengelap keringat Myung-yun guys, sambil mendampinginya. Mereka saling memandang dan tersenyum romantisnya. Mereka semuanya bekerja sama dan mengujinya kepada tikus guys. Setelah racikannya sudah selesai dan mereka memberinya nomor sesuai buku. Lee Gun berkata kepada Gapsok, aku akan bepergian dengan menyamar dan kita harus bilang ke pengawal kerajaan supaya Nona Myung-yun bisa masuk ke kediaman raja dan juga bisa keluar. Dan kita juga harus membuat kepala Kasim berpihak sama kita. Dosung datang ke kediaman Ibu Suri dan di sana ada Tabib Choi. Dosung di sini berkata, aku akan menikahi Nona Myung-yun dan menjadi putra mahkota. Dan juga Dosung memberikan informasi tentang rahasia yang diberikan Lee Gun. Seperti Pangeran Susung akan membuat persiapan militer supaya aman. Pangeran Susung hanya tinggal memberitahukan panggilan maka mereka akan datang semua. Dan juga salah satu dayang Anda bernama Sung Oh adalah mata-mata Pangeran Susung. Dosung memberikan informasi semua ini untuk supaya mereka lebih percaya kepadanya dan meminta ibunya dilepaskan dalam kurungannya. 수성대군은 이미 만약의 경우를 대비해. Lalu Ibu Suri dan Tabib Choi akhirnya percaya.
Dosung datang ke kediaman tempat ratu dikurung sambil membawa benda tajam untuk membuka pintu yang dikunci paten lalu menghancurkannya. Dan akhirnya Dosung bisa menemui ibunya dan mereka berpelukan guys. Ibunya sangat senang putranya menemuinya. Namun Dosung di sini hanya memberitahu kalau dia akan menjadi putra mahkota atas keinginannya sendiri. Tetapi seperti biasa ibunya selalu menentangnya. Dan Dosung pergi menemui kakeknya. Dosung memberitahu hal yang sama ke kakeknya dan Menteri Yun tertawa sungguh senang. Tetapi Dosung bertanya kenapa ibu selalu menentangku menjadi putra mahkota. Apakah kakek tahu ada alasan lain kenapa ibu selalu menentangku? Kakeknya hanya menjawab, oh ibu kamu pasti pusing saja memikirkan Ibu Suri dan Choi Sangrok. Jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa. Padahal alasan sebenarnya ibunya dan kakaknya menentangnya karena setelah Dosung menjadi putra mahkota, kakeknya akan melenyapkan ayahnya. Dosung meminta kakeknya berjanji kalau aku sudah menjadi putra mahkota, kakek harus berjanji akan membiarkan kakak Li-gun hidup. Dan kakeknya tersenyum sambil berkata tentu saja aku berjanji di depan Menteri Yun. Lalu kakeknya dan Menteri Yun berbicara. Menteri Yun bertanya apakah benar kamu akan melepaskan Pangeran Susung nanti. Kakeknya menjawab, yang benar saja, tentu saja tidak. Kita harus melenyapkannya, kalau tidak nanti akan menjadi masalah. Li-gun dan Mo-baek menyamar dan bekerja sama untuk mencari keluarga kepala Qasim yang telah disandra. Li-gun berusaha menyelamatkan keluarganya supaya kepala Qasim bisa berpihak kepadanya. Dan juga komandan kepolisian yang telah menyandra mereka. Komandan kepolisian ternyata telah melakukan banyak penyelundupan. Li-gun dan Mo-baek menggeledah rumah mereka dan mencari sesuatu sebagai bukti. Li-gun menemukan sebuah buku jurnal penyelundupan dan sebuah pulpen janggil, yang artinya pulpen yang tidak terlihat pada saat menulis, yaitu bisa transparan. Namun mereka ketahuan dan mereka bertarung, tetapi mereka kalah oleh Li-gun dan Mo-baek. Sampai mereka kaget bahwa yang menang mereka adalah Pangeran Susung. Keluarga Qasim tersenyum fakta bahwa mereka sekarang telah dibebaskan. Tabib Choi membuat jebakan dengan menghadirkan kakeknya Dosung dan Menteri Yun. Mereka berkata di kediaman Ibu Suri mereka membicarakan masalah raja yang akan ditambah lagi racunnya supaya bisa lebih lama tetap tidur. Mereka lakukan itu sengaja supaya Dayang Oh mendengarnya. Mereka lakukan itu karena Dosung yang sudah memberitahu informasinya. Setelah mendengar itu, Dayang Oh berlari dan memberitahukannya kepada Gapsok. Lalu Gapsok memberitahukan kepada kakeknya Li-gun dan yang lainnya. Tetapi karena Li-gun tidak ada, semuanya cemas. Lalu kakeknya Li-gun memutuskan akan bertindak dan mereka pada malam harinya melakukan pertemuan rahasia yang akan membahas masalah raja. Tetapi pada saat pertemuan itu berlangsung, kakeknya Dosung dan para pengawal kerajaan menggerebek mereka dengan tuduhan telah melakukan pengkhianatan dan mengambil bukti-bukti pengkhianatan. Mereka kaget dan akhirnya kakeknya Li-gun dan anak buahnya ditangkap guys. Kakeknya Li-gun baru sadar ternyata itu adalah jebakan. Li-gun kembali dan mereka berbicara bersama Gapsok dan Sosung. Li-gun menyimpulkan ini sebuah jebakan. Pasti mereka sudah tahu kalau Dayang Ok adalah pihak kita. Dan Li-gun juga bertanya bagaimana perkembangan dengan uji cobanya. Dosung diberitahu Menteri Yun kalau kita telah menjebak kakeknya Li-gun menggunakan Dayang Ok. Yang kamu beritahu, tapi apakah Pangeran Susung akan diam saja kalau kakeknya akan dieksekusi? Dosung menjawab, kita tidak tahu, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Lalu Li-gun mendatangi Myung-yun dan bertanya bagaimana hasilnya. Myung-yun dan Oh berkata kita sudah melakukannya dengan maksimal, tapi hasilnya belum bisa karena semua tikusnya sudah habis. Tetapi tetap belum bisa berhasil, mungkin karena dosis dan campurannya belum pas menurut Myung-yun.
Lalu Li Gun berkata mana bukunya bawa ke sini dan menunjukkan bahwa ada tulisan di buku itu yang tersembunyi. Setelah mereka melihatnya dengan seksama, benar guys, ternyata ada tulisannya setelah didekatkan dengan api. Tulisannya transparan dan itu adalah keterangan dosisnya dan campurannya. Sehingga membuat mereka bahagia, senang, dan mereka saling berpelukan. Begitupun Gapsok juga memeluk Owul guys. Li Gun menemui kepala Qasim dan memberikan surat dari ayahnya dan juga memberitahu kalau mereka sudah dilepaskan dan dipindahkan ke tempat aman. Setelah Qasim membacanya, Qasim tersebut menangis, berlutut dan berterima kasih kepada Li Gun. Kemudian Li Gun datang ke kediaman raja bersama Myung Yun. Myung Yun memberikan penawarnya yang sudah dibuatnya ke raja yang sudah dilakukan proses tahap uji coba yang berhasil. Namun pada saat Myung Yun dan Li Gun di dalam, ada Pangeran Dosung di depan dan ingin menemui ayahnya. Lalu Qasim berkata di luar ada Pangeran Dosung yang mulia akan masuk. Myung Yun dan Li Gun kaget. Lalu Li Gun berkata baiklah, suruh dia masuk. Namun entah kenapa Dosung berubah pikiran, tidak jadi masuk dan justru pergi. Kepala Qasim memberitahukan lagi kalau Pangeran Dosung tidak jadi masuk tuan dan sudah pergi. Lalu Li Gun dan Myung Yun menunggu reaksi raja. Dan benar guys, akhirnya berhasil. Raja sadar dan membuka matanya. Li Gun memanggil-manggil ayahnya. 아버님, 알아보시겠습니까? Li Gun dan Myung Yun senang, begitupun pengawal raja dan kepala Qasim. Kemudian mereka ikut masuk juga menyaksikan. Li Gun berkata, ayah, apakah ayah mengenaliku? Jika ayah mengenaliku, kedipkan mata ayah. Lalu ayahnya memandang Li Gun dan mengedipkan matanya. Li Gun dan yang lainnya tersenyum bahagia karena raja bisa mengenali Li Gun. 아버님께서 눈을 깜빡이셨어. Li Gun berkata jangan menyerah ya ayah, ayah harus kumpulkan kekuatan. Ayahnya hanya memandang Li Gun lalu tidur lagi guys. Kemudian Myung Yun mengecek nadinya. Murid kakeknya datang untuk menemui Li Gun dan berkata bagaimana dengan kakek anda? Kami masih belum bisa mempunyai cara untuk membebaskan kakek anda. Mereka kemarin ditemukannya di Sabal Tongmu. Pada saat itu kakek anda khawatir beberapa orang akan berubah pikiran, jadi sempat menulis nama-nama mereka. Jadi daftar nama-nama tersebut telah dijadikan jebakan. Li Gun berkata tolong cari cara supaya mengulur waktu, supaya bisa diundur keputusannya untuk menginterogasi kakek. Karena aku mempunyai cara bisa menyembuhkan ayah. Tapi yang jelas bagaimana bisa mereka memberi umpan? Siapa yang memberitahu Dayang Ok adalah mata-mata yang mulia? Kemudian Li Gun mendatangi Dosung. Dosung berkata kakak datang ke sini pasti mau menyalahkan aku atas penangkapan kakek kakak. Li Gun bertanya apa benar kamu yang memberitahu mereka semuanya? Dosung menjawab iya benar aku. Tentang masalah militer yang akan menyerang dan juga Dayang Ok. Mata-mata kakak. Menurut kakak, kakek kakak saja yang berharga buat kakak gitu. Ibuku juga berharga. Kakak hanya mau bilang kalau ayah sudah lebih baik sekarang. Dosung kaget mendengarnya dan langsung datang ke kediaman ayahnya lalu melihat ternyata ada Myung Yun di sana. Dan melihat ayahnya sedang diakupuntur lagi. Li Gun bertanya kenapa ayah kok diakupuntur lagi? Myung Yun menjawab keadaannya memburuk lagi yang mulia. Dan juga nadinya lemah, kita harus mencobanya lagi. Dosung menjawab mana ya, tetap seperti itu. Kakak percaya ayah akan sadar lagi. Li Gun menjawab iya kakak percaya ayah akan sadar lagi. Dan dia telah mengenali kakak. Sudahlah kak, bagiku yang terpenting sekarang ibu. Lalu menurutmu kakek kakak tidak penting gitu? Terserah kakak mau bilang apa, yang jelas aku tidak mau mempertaruhkan nyawa keluarga aku lagi. Apalagi menunggu kepastian yang tidak pasti. Jadi menurutmu kakak ini bukan keluarga kamu juga? Bagi kakak kalian adalah keluargaku. Kakak anggap kamu juga keluarga kakak, semuanya penting.
형님이 먼저입니다. 억지 부리지 마라. 문이 어째? Kalau memang penting, kenapa kakak menyukai wanita yang hampir aku nikahin? Dan Dosung juga berkata ke Myung-yun, aku sudah datang ke ayahmu dan ayahmu akan menentukan tanggal pernikahan kita. Lalu Dosung keluar. Pada saat Lee-gun menyusulnya, dihalangi Myung-yun. Myung-yun berkata biar aku saja yang menyusulnya. Lalu Myung-yun berkata ke Dosung, pria yang aku cintai adalah putra mahkota. Jadi maaf aku tidak bisa menikah denganmu. Dosung menjawab, intinya aku akan menikahimu. Terserah kamu mau membenci aku atau tidak. Dengan pernikahan ini aku bisa melindungimu. Maaf pangeran, aku bisa melindungi diri aku sendiri. Pokoknya aku akan menikahimu. Ini adalah cara supaya bisa melindungimu, ayahmu dan juga orang tuaku dan kakekku. Lalu Dosung pergi. Sudah susah Dosung tidak bisa diberi pengertian lagi guys. Sekarang hanya jealous yang ada di pikirannya. Myung-yun hanya menghela nafasnya. Lalu Myung-yun masuk kembali mengobati raja. Lee-gun berkata, kamu beristirahatlah biar aku yang menunggu ayah. Myung-yun menjawab, biar aku saja yang mulia yang menjaga raja. Lalu Myung-yun memegang tangannya Lee-gun dan Lee-gun tersenyum. Keesokan paginya Myung-yun tertidur sambil duduk dan Lee-gun masuk dan melihatnya. Flashback saat berbicara dengan Myung-yun, Myung-yun bersikeras ingin tinggal di istana sampai mendapatkan penawar yang tepat. Lee-gun menolaknya karena takut nona Myung-yun dalam bahaya. Myung-yun berkata, sampai raja sembuh izinkan aku. Nanti kalau raja sudah sembuh aku akan meminta hadiah. Lee-gun tersenyum memandang, hadiah apa yang kamu mau? Aku ingin sebuah rumah yang bisa dijadikan klinik dan menjadikan aku seorang tabib wanita. Lee-gun menjawab, boleh juga, tapi pertama di Joseon. Dan juga nama kliniknya klinik Begu. Myung-yun menjawab, bukan, tapi Hwanggu klinik. Hwanggu adalah alias nama sebutan untuk Lee-gun saat mereka masih belum tahu jati diri mereka masing-masing guys. Dan mereka tersenyum. Lalu Lee-gun menyelimutinya. Kemudian Myung-yun terbangun. Kemudian ada pengawal raja datang dan memberitahu bahwa kakek Anda sedang diinterogasi dan dihadiri Ibu Suri dan para menteri yang mulia. Cepat, ini penting sekali. Guys, kakeknya Lee-gun ternyata bukan hanya diinterogasi, tapi dilukai juga oleh pengawal atas perintah Ibu Suri, Tabib Choi dan kakeknya Dosung dan juga Menteri Yun. Kakeknya Lee-gun hanya bisa berteriak menahan sakit. Kakeknya difitnah karena telah menjadi pengkhianat. Walaupun yang sebenarnya itu hanyalah jebakan mereka. Menteri Yun bertanya, katakan kepada kami siapa pemimpin pemberontakan ini. Jika kamu berkata yang sebenarnya, maka kami akan mengurangi hukumannya. Menteri Yun pancing supaya kakeknya mau berkata Lee-gunlah pemimpinnya. Teman kakeknya berkata, kami bukanlah pengkhianat, justru pengkhianatnya adalah kamu. Kami hanyalah pelayan setia raja. Lalu Menteri Yun memerintahkan untuk membakar kaki kakeknya guys. Ngeri banget liatnya. Kakeknya Lee-gun hanya berteriak-teriak kesakitan. Dan yang gak habis pikir, Dosung hanya diam saja menyaksikan kakeknya Lee-gun dilukai seperti itu. Hatinya sudah mulai buta guys. Lalu Lee-gun datang dan melihat kakeknya. Matanya berkaca-kaca dan hatinya hancur. Lee-gun menghampiri Ibu Suri lalu berlutut dan bersujud dan berkata, hukuman harus selalu dipertimbangkan saat menghukum seseorang. Menurut peraturan Raja Yongjo, jika hukum itu tidak ditegakkan maka hukum itu cacat. Menghancurkan dan membakar tahanan yang belum tentu benar, tuduhannya itu tidak diperbolehkan dan dilarang selamanya. Lee-gun berteriak, kenapa Anda memerintahkan mereka untuk membakarnya? Sedangkan interogasi hanya boleh dilakukan setiap hari 1 kali tanpa membakar. Tolong pertimbangkan kembali. Dan Lee-gun bersujud lagi guys demi kakeknya. Lalu menteri pendukung Lee-gun juga berkata, semuanya mohon pertimbangkan lagi Ibu Suri. Kemudian Ibu Suri melihat Tabib Choi dan Tabib Choi menggelengkan kepalanya yang artinya jangan dengarkan dan jangan maafkan. Lalu Ibu Suri berkata lanjutkan hukumannya.
Dan kakeknya Ligun dilukai lagi guys, kasihan. Lagi-lagi Dosung hanya melihat saja. Ligun melihat mereka tidak goyah dengan dia berlutut dan bersujud. Karena Ligun tidak kuat melihat kakeknya dilukai terus, Ligun hendak mau membuat pernyataan palsu lagi, mengatakan kalau yang berkhianat adalah aku. Tapi dipotong kakeknya guys. Kakeknya mencoba melindungi Ligun supaya Ligun tidak kenapa-napa. Kemudian kakeknya membuat pernyataan palsu, kami melayani raja sebelumnya. Kami berencana mengembalikan raja sebelumnya. Dia lakukan itu supaya Ligun tidak kenapa-napa dan berkorban lagi seperti waktu ke ibunya. Ligun mengejar Dosung memintanya untuk berbicara, dan Ligun memohon kepada Dosung untuk mengampuni nyawa kakeknya. Demi kakak Dosung, bukan demi kakek-kakak, tapi demi kakak mohon. Dan Dosung hanya diam saja guys. Lalu Ligun keluar dari kediaman Dosung sambil berjalan lemas dan sedih. Ligun masuk ke kediaman ayahnya dan Gapsok berkata biarkan yang mulia sendiri. Ligun memegang tangan ayahnya dan berkata, apa yang harus aku lakukan ayah? Ligun menangis guys melihat kakeknya dilukai sama mereka termasuk Dosung yang tidak mau membantu dan berbuat apa-apa, hanya menonton. Pengawal raja dan Gapsok mereka ikut menangis juga. Ligun menangis dan memanggil-manggil nama ayahnya. Pada saat Myung-yun selesai mencari obat herbal bersama kepala Kasim, Myung-yun mendengar Ligun menangis di dalam. Dan Myung-yun juga ikut menangis. Tidak tega pria yang dicintainya begitu menderita. Myung-yun berusaha membuat Ligun tenang. Setelah tenang, Ligun keluar dan memerintahkan Gapsok untuk pergi ke istana putra mahkota. Pengawal raja dan Kasim diminta untuk menjaga Myung-yun. Sedangkan Ligun sendiri berkata akan pergi keluar. Myung-yun sendiri sambil melihat raja, dia termenung memikirkan bagaimana cara menyelamatkan kakeknya Ligun. Lalu Myung-yun keluar dan izin kepada pengawal raja dan Kasim untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya tidak diizinkan, tapi setelah Myung-yun menjelaskan, aku keluar karena ingin menyelamatkan kakeknya Ligun. Lalu mereka mengizinkannya. Ligun menemui murid kakeknya dan meminta izin untuk menemui kakeknya. Namun mereka berkata, jangan yang mulia. Kakek Anda berkorban untuk Anda. Mereka mencoba untuk mendorongmu bahwa Anda pelaku utama dari pertemuan ini. Kakek Anda membuat pernyataan palsu dan dicap sebagai pengkhianat. Semuanya untuk melindungi Anda yang mulia. Tapi aku tidak mau kakek terluka hanya untuk melindungiku. Aku ingin menemui kakek dan bicara dengan kakek. Kakek terluka karena aku mohon. Lalu mereka berlutut guys dan berkata, kami mohon juga yang mulia jangan ke sana. Jangan buat pengorbanan kakek Anda sia-sia. Adegan Ibu Suri dan Tabib Choi. Ibu Suri berkata apa yang harus kita lakukan. Apakah memberinya racun dan memaksanya untuk minum? Atau lebih baik kita asingkan saja dia ke pulau dan dia akan tidak selamat sendiri karena menua di sana. Aku berkata seperti ini karena aku tidak mau tanganmu kotor lagi karena menyiapkan orang. Kamu jangan khawatir, kita bisa saja mengasingkannya, tapi belum tentu kakeknya Dosung setuju dengan hal itu. Karena baginya ini adalah kesempatan yang bagus. Lalu pelayan Ibu Suri memberitahukan bahwa Myung-yun datang. Tabib Choi kaget guys bahwa putrinya datang. Myung-yun dipersilakan duduk oleh Ibu Suri. Dan Ibu Suri meminta pelayannya untuk membawakan makanan dan minuman untuk Myung-yun. Myung-yun langsung to the point dan berkata tolong biarkan Tuan Jang Yunmuk hidup. Kakeknya Ligun. Ayah berkata bukannya kamu sedang ada di kuil, kok bisa tahu tentang kabar Tuan Jang Yunmuk? Aku lagi pergi ke pasar untuk membeli kuas, jadi aku mendengar orang-orang berbicara itu di pasar. Tabib Choi marah dan berkata cepat pulang dan jangan ikut campur. Hanya karena masalah itu kamu langsung datang ke sini, tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ibu Suri mencoba untuk menenangkan Tabib Choi dan berkata, sudah, Myung-yun datang mungkin punya suatu pemikiran sendiri, kita dengarkan saja dulu. Sekali lagi aku minta tolong biarkan Tuan Jang Yunmuk hidup dan aku akan menikah dengan Pangeran Dosung.
Tabib Choi tambah marah. Apakah Pangeran Susung yang menyuruhmu datang ke sini? Pangeran Susung tidak tahu apa-apa kalau saya ke sini. Ini adalah inisiatif aku sendiri yang ingin menghentikan kejahatan ayah. Yang kuminta adalah berhentilah berdosa, berhentilah melenyapkan orang demi kepentingan ayah dan Ibu Suri. Lihat kemarahan Tabib Choi, Ibu Suri meminta Myung-yun menunggu di luar. Lalu Myung-yun pamit pergi, guys. 아버지의 악행을 멈추고 싶습니다. Ibu Suri berkata, kakak menurutku itu saran yang bagus dari putrimu. Biarkan dia menikah dengan Dosung. Setelah menikah kita juga bisa beristirahat. Putrimu sudah setuju, jadi lepaskanlah Jang Yunmuk. Yang penting putrimu menikah dengan Dosung. Kakeknya Dosung nanti kita bujuk saja supaya setuju membiarkan Jang Yunmuk hidup. Dan Tabib Choi mulai reda marahnya. Pada saat di luar, Tabib Choi berkata, kami sudah sepakat akan membiarkan Jang Yunmuk hidup. Tapi kamu harus tepatin janji kamu menikah dengan Dosung. Baiklah ayah. Kalau begitu ayah akan memberitahu Pangeran Dosung tentang hal ini. Oh ya ayah, aku akan tinggal di kuil beberapa hari lagi. Setelah selesai aku akan pulang. Dosung memang sempat ada membahas sama kakeknya tentang membiarkan kakeknya Ligon bebas. Tapi kakeknya Dosung cuek aja. Pertemuan rapat berlangsung. Para menteri meminta permohonan untuk pengampunan Tuan Jang Yunmuk. Tabib Choi berkata, kita menghukum Jang Yunmuk hanya mengasingkannya ke perbatasan, mengingat dia banyak membantu negara ini. Dan akhirnya mereka setuju guys mengampuni kakeknya Ligun. Hukumannya hanya akan diasingkan ke Pulau Jeju. Lalu Ibu Suri menyetujui dan berkata cabut keistimewaannya dan kirim dia ke Pulau Jeju. Sedangkan Ligun memandang terus Dosung guys. Ligun berpikir ini adalah Dosung yang membujuk mereka supaya kakeknya bisa dilepaskan dan hanya ditahan. Ligun berterima kasih kepada Dosung untuk hasil hari ini. Dan Dosung memberitahu pernikahan aku sudah dekat dengan Nona Myung-yun. Dan Nona Myung-yun pun sudah setuju. Apakah kakak tidak tahu? Saat Myung-yun mengobati raja, Ligun masuk. Dan Myung-yun bertanya, jadi bagaimana kabarnya kakek anda yang mulia? Aku bersyukur hanya diasingkan saja ke Pulau Jeju dan tidak jadi dieksekusi. Myung-yun merasa lega mendengarnya. Tindakannya berhasil dengan membuat kesepakatan dengan ayahnya dan Ibu Suri. Tadi aku bertemu Dosung. Dia berkata katanya kamu menyetujui untuk menikah dengannya. Dan tanggal pernikahannya sudah dekat. Apakah itu benar? Lalu Myung-yun tersenyum dan berkata, apa kamu cemburu kepadanya? Ligun yang dibilang cemburu langsung bicara seperti terputus-putus dan berkata, aku hanya ingin tahu saja apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba. Oh, aku lakukan itu hanya untuk mengulur waktu saja sampai ayah anda sadar. Tenang saja sambil tersenyum. 강세임하시는 겁니까? 강샘이라니. Kemudian ayahnya membuka matanya lagi guys. Ayahnya walaupun seperti tidur tapi dia mendengar semua percakapan antara Myung-yun, Ligun, Dosung dan yang lainnya juga. Ligun memanggil ayahnya lagi dan berkata, ayah apakah ayah mengenaliku dan apakah ayah mendengarku? Ayahnya melihat Ligun dan Myung-yun lalu mengedipkan matanya ke Ligun. Pengawal raja dan Kasim datang memberitahukan kalau inspektur kerajaan sedang menuju kemari. Karena dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, makanya dia selalu berjaga di klinik kerajaan. Ligun menjadi bingung karena dia mau datang pada saat ayahnya sadar. Lalu Ligun berkata ke ayahnya, ayah aku mohon ayah berpura-pura tidur lagi. Aku tahu tidaklah mudah tapi ini untuk kebaikan. Jangan sampai mereka tahu kalau ayah sudah membaik dan sadar. Dan ayahnya mengedipkan matanya. Tapi Myung-yun menjawab, walaupun yang mulia berpura-pura tidur lagi, ayahku pasti tahu kalau raja sudah pulih. Karena dia akan memeriksa denyut nadinya. Jadi alangkah baiknya diakupuntur saja supaya nadinya seolah-olah menjadi lemah. Lalu Ligun meminta Myung-yun melakukannya. Dan Inspektur Choi sudah tiba guys. Lalu masuk dan melihat keadaan raja. Myung-yun dan Ligun bersembunyi di lemari. Pada saat Tabib Choi memeriksa nadinya, pengawal kerajaan melihat jarum akupuntur milik Myung-yun yang terjatuh tadi karena buru-buru. Lalu diinjak oleh pengawal raja supaya Tabib Choi tidak bisa melihatnya. Tabib Choi kaget dan merasa aneh. Lalu Tabib Choi memeriksa wajah dan nafasnya raja.
Myung-yun dan Li-gun dak-dikduk di lemari. Tabib Choi berkata keadaannya tidak perlu dikhawatirkan walaupun denyut nadinya menjadi lemah. Tapi bisa saja dan kapan saja memburuk, jadi pengobatan harus terus berjalan. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu Tabib Choi pamit pergi. Lalu pengawal raja memberitahu ke Li-gun sudah boleh keluar. Lalu Myung-yun memeriksa lagi dan berkata, "Maafkan aku yang mulia, sepertinya aku tadi memberikan akupunturnya terlalu banyak menyebabkan raja tertidur lagi." Li-gun menjawab, "Tidak apa-apa, ini juga sudah bagus, kita tidak ketahuan. Biarkan ayah beristirahat, aku yakin nanti pasti siuman lagi." Li-gun kembali ke ruangannya. Gapsok memintanya untuk tidur dan beristirahat. Karena menurut Gapsok, Li-gun belum tidur sudah beberapa hari ini. Lalu ada Sosung datang memberitahukan kalau kakek Anda akan dibawa ke tempat pengasingan sekarang. Li-gun mendengarnya kaget dan langsung berlari ke sana. Ini adalah grup pengawal yang akan membawa kakeknya Li-gun ke Pulau Jeju. Dan ternyata kakeknya Do-sung dan Menteri Yun sudah merencanakan dengan membayar orang-orang luar untuk menjadi provokasi dengan mengatakan bahwa tahanan ini adalah pengkhianat dan tidak pantas hidup. Lalu mereka melemparinya dengan batu, guys. Li-gun yang berlari melihat kakeknya dilempari batu. Mereka jahat banget, kasihan kakeknya Li-gun. Membuat Li-gun berteriak dan menangis menghampiri kakeknya. Dan menahan lemparan batunya yang ditujukan kepada kakeknya. Gapsok berteriak-teriak meminta pengawal untuk menghentikan mereka dan membubarkan mereka yang melakukan pelemparan. Li-gun meminta untuk membukakan gerobaknya, namun kakeknya sudah penuh luka dan sudah tidak sadarkan diri dan tidak selamat, guys. Li-gun hanya menangis histeris dan memeluk kakeknya. Li-gun memanggil nama kakeknya, "Kakek bangun, kakek bangun." Menteri Yun dan kakeknya Do-sung hanya tersenyum melihat dari kejauhan. Lalu keesokan harinya Ibu Suri mengumumkan bahwa tahanan yang akan dipindahkan ke Pulau Jeju di dalam perjalanan tidak selamat akibat ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu tangkap dan cari tahu siapa pelakunya. Dan aku juga ingin mengumumkan untuk masa depan kerajaan kita, aku khawatir karena belum adanya putra mahkota itu akan bisa jadi berbahaya. Maka dari itu aku memutuskan secara resmi untuk mengangkat Pangeran Do-sung menjadi putra mahkota segera. Dan Ratu akan dikeluarkan dari kurungannya. Sedangkan Pangeran Susung diusir dari istana. Li-gun hanya diam saja, sabar dengan semua ini. Menteri semuanya terkejut dengan keputusan ini, kecuali Menteri Yun dan kakeknya Do-sung terlihat wajahnya senang sekali. Ratu dikeluarkan dari kurungannya dan dijemput oleh kakeknya Do-sung, Menteri Yun dan Do-sung. Menteri Yun berkata, "Anda sudah banyak menderita, Ratu. Tapi sekarang tenang saja, Do-sung menjadi putra mahkota. Anda tidak perlu khawatir lagi." Dan Ratu menatap Do-sung. Karena Li-gun diusir dari istana, Myung-yun mengucapkan perpisahan dengan Li-gun di kediaman ayahnya. Li-gun berkata, "Aku akan mencarimu lagi setelah ayah sadar. Pasti kita akan bertemu lagi." Myung-yun menjawab, "Kamu harus tetap kuat dan sehat yang mulia." Lalu Li-gun memegang tangan Myung-yun dan mereka menangis bersama. Lalu Myung-yun pergi. Myung-yun telah sampai di rumah bersama Oh-wol dan Mo-baek. Lalu ada Do-sung yang sudah menunggunya. Do-sung berkata, "Aku pikir ayah akan benar-benar sembuh setelah apa yang kamu katakan bersama kakak. Kalau ayah akan sembuh dan sadar, tapi kenyataannya gagal. Jadi kusarankan lebih baik kamu menuruti perintahku saja sekarang." Myung-yun menjawab, "Aku belum menyerah dan aku tidak gagal. Hanya saja aku perlu membutuhkan waktu." "Sudahlah Nona, kakakku nanti akan lenyap kalau kamu selalu bilang tidak akan menyerah." Myung-yun menjawab, "Berhentilah berkata kakakmu. Kalau kamu memang peduli sama kakakmu, kakeknya tidak akan lenyap. Dan berhentilah terobsesi kepadaku. Aku dan kakakmu saling mencintai. Tidak bisa bersama sekarang, mungkin di kehidupan nanti kami masih bisa bersama. Dan aku juga sudah menjadi miliknya." Do-sung menjawab, "Yang terobsesi adalah kakakku kepadamu, bukan aku.
Kamu adalah wanita pertama yang kucintai. Aku duluan yang menyukaimu, bukan dia, ingat itu. Jadi kamu tidak peduli siapa pria yang aku cintai. Aku tidak peduli, yang jelas aku akan menikahimu apapun yang terjadi, walaupun harus mengorbankan nyawaku. Sampai ketemu di pernikahan kita. Lalu Dosung pergi. Lee Gun berpamitan kepada ayahnya guys dan berkata, "Ayah, aku pamit pergi, tapi kita akan segera bertemu lagi ya. Ayah harus tetap bertahan kuat dan sehat." Lalu Lee Gun menemui Ibu Suri dan meminta pelayannya memberitahukan kalau Lee Gun datang. Lalu Lee Gun flashback kalau komandan kepolisian pernah menyebutkan nama Dayang Kim juga terlibat soal barang-barang yang diselundupkan oleh Tabib Choi. Setelah memberi hormat, Lee Gun berkata, "Aku hanya datang untuk berpamitan, tetapi selain itu, aku ingin bertanya siapa yang telah melenyapkan kakekku. Aku yakin bukan Anda, jadi katakanlah kepada aku siapa. Apakah kakeknya Dosung atau Tabib Choi? Saya tahu setelah Dosung naik takhta, Anda hanya ingin pindah ke Hanju dan mengurus makam Pangeran Guanjang seterusnya." Lalu Ibu Suri menjawab, "Kalau begitu apakah kamu bisa memaafkan aku dan Tabib Choi? Jika kamu menerima kami, aku lebih baik pilih kamu yang menjadi putra mahkota daripada Dosung. Dan kamu juga bisa menikah dengan Nona Myung Yun kalau kamu menerima kami dan memaafkan kami." Lee Gun menjawab, "Tidak, aku tidak akan pernah memaafkan Anda. Walaupun aku memahami Anda sebenarnya tidak mau kekuasaan, hanya mau bersama Tabib Choi dan pergi dari istana. Tapi karena Anda dan Tabib Choi telah banyak melukai orang dan banyak melenyapkan orang, jadi aku tidak bisa memaafkan kalian. Dan aku meminta satu permintaan, aku ingin membawa Dayang Ok bersamaku." Ibu Suri menjawab, "Baiklah, kamu boleh membawanya." Lalu Lee Gun memberi hormat dan pamit pergi. Saat keluar istana, Lee Gun bertemu dengan Dosung. Tetapi hati Lee Gun sudah sakit banget guys. Lee Gun melewati Dosung begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Sedangkan Dosung melihat Lee Gun terus. Setelah di luar istana, Lee Gun minum banyak dan mendengarkan musik di tempat Gisaeng. Sampai-sampai pulang, Gapsok menggandingnya karena mabuk. Tapi sepertinya Lee Gun berpura-pura guys, walaupun sudah diusir dari istana, tetap gerak-geriknya dipantau oleh Tabib Choi. Karena ada Mobek yang disuruh Tabib Choi untuk memata-matinya, walaupun Mobek di pihak Myung Yun. Dan Mobek menceritakan kalau Lee Gun ke rumah Gisaeng. Tabib Choi seperti tidak percaya dan berkata, "Masa sih dia seharian berada ke tempat Gisaeng? Aku tidak berpikir dia seperti itu." Lalu bertanya, "Kemana Nona?" Mobek menjawab, "Nona baru saja pergi karena ada pasien sakit di tempat kumuh." "Malam-malam begini? Tapi ya sudahlah, biarkan saja pernikahannya sebentar lagi. Nanti dia tidak akan pernah bisa melakukan hal itu lagi. Kalau sudah menikah, kamu jaga saja dia." Mobek menjawab, "Baik Tuan." Pada saat Lee Gun kembali ke rumah, ternyata ada Myung Yun yang sengaja ingin menemuinya. Lalu mereka bicara. Myung Yun menanyakan bagaimana kabar dengan Yang Mulia Raja. Lee Gun menjawab, "Masih sama. Begitu ada perubahan, Mobek akan memberitahumu. Kamu jangan kemari, nanti ayah kamu tahu kamu kesini, nanti jadi masalah." Myung Yun menjawab, "Kedatangan aku kesini sebenarnya aku mau pamitan. Aku akan pergi ke rumah keluarga ibuku. Aku akan tinggal di sana. Yang Mulia, aku yakin Yang Mulia Raja akan kembali sadar. Tetapi sepertinya duluan pernikahan aku. Jadi aku memutuskan untuk pergi. Aku sudah diseret ke pernikahan 1 kali, jadi aku tidak mau diseret untuk kedua kalinya dengan Dosung. Aku ingin tinggal di sana bersama Owul dan Mobek, di mana orang tidak ada yang bisa mengenali kami, dan juga aku akan membuka klinik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan." Lee Gun menjawab, "Baiklah kalau begitu, nanti aku akan mencarimu kemanapun kamu pergi. Yang Mulia, jika kita berjodoh, kita pasti akan bertemu kembali." Lalu Myung Yun pamit dan memberi hormat. Lalu Lee Gun memeluknya guys, mereka saling mencintai. Lalu Gapsok memanggil Lee Gun dan memintanya keluar. Lee Gun kaget melihat ada pengawal kerajaan dan Kasim datang. Berpikir takut terjadi sesuatu kepada ayahnya. Lalu semuanya menengok ke belakang, dan ternyata guys, Raja sudah sadar
dan datang mencari putranya Lee Gun. Ayahnya memanggil putraku. Lee Gun terkejut dan terharu, merasa seperti mimpi. Hari-hari yang ditunggu akhirnya tiba. Lalu Lee Gun memanggil ayah dan memeluknya. Guys, mereka menangis bersama. Begitupun yang lainnya juga menangis. Ayahnya berkata, kamu sudah banyak mengalami hal yang sulit, nak. Saat dimana Lee Gun memeluk ayahnya lalu mengajaknya masuk ke dalam. Ada dayang Ibu Suri mengintip ke kediaman raja melihat keadaan raja. Tapi untungnya posisi raja digantikan oleh kepala Qasim, sehingga dayang tidak curiga dan keluar lagi. Kembali ke Lee Gun dan raja, Lee Gun bertanya bagaimana keadaan ayah. Ayahnya berkata, aku baik-baik saja, berkat kamu ayah bisa sembuh. Lee Gun menjawab, yang menyembuhkan ayah bukan aku, tapi Nona Myung Yun. Tapi dia adalah putri Choi Sang-rok, ayah. Dan raja menjawab, iya, ayah sudah tahu. Walaupun ayah tidak bisa bangun dan bergerak, tapi ayah bisa mendengar semuanya. Flashback pada saat Dosung menangis meminta ayah bangun, dan kamu bahkan bertengkar dengan Dosung, dan ayah mendengar semuanya. Lee Gun kaget mendengarnya dan meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, aku ingin meminta permintaan kepada ayah untuk Nona Myung Yun. Iya, ayah tahu walaupun ayahnya jahat kepada kita, ayah tidak akan menghukumnya karena ayah tahu dia yang telah menyelamatkan ayah. Lee Gun senang mendengarnya dan berterima kasih kepada ayahnya. Lee Gun berkata, kita harus segera memberitahu Dosung ayah kalau ayah sudah sembuh. Ayah menjawab, jangan putraku. Kita semua tahu kalau Dosung dikelilingi musuh kita saat ini. Kamu sudah lupa. Ingat sekretaris kerajaan kita dulu lenyap. Jangan sampai terulang lagi. Kamu harus menipu sekutumu dulu untuk menipu musuhmu. Kali ini kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Apakah kamu mengerti? Baik, ayah. Ayah dan kamu harus segera menemui orang-orang di fraksi Namin. Iya, ayah, kejadian yang menimpa kakek membuat mereka marah. Untuk mendakwa kakeknya Dosung dan Choi Sang-rok, aku meminta mereka membuat petisi. Apa ayah berencana menyerahkan kendali kepada mereka? Ayah harus segera menemui mereka. Untuk mengubah faksi dominan di pengadilan, ayah akan mengganti faksi Soin menjadi faksi Namin. Ayah harus mengambil resiko itu walaupun faksi itu masih ada orang-orang setia dari raja terdahulu. Tetapi untuk menangkap Ibu Suri, Choi Sang-rok dan kakeknya Dosung, ayah harus ambil langkah ini. Lee Gun bertanya bagaimana dengan Ibu Suri, apa ayah akan berencana memaafkannya? Ayahnya menjawab tidak, terlalu jauh untuk memaafkannya. Kondisi ayahnya belum sehat, tetapi memaksakan diri karena rindu dengan putranya dan ingin segera menyelesaikan masalah. Jadi raja bertahan sebisa mungkin bicara dengan Lee Gun sampai terbatuk-batuk terus, guys, dan berkata, malam ini ayah ingin kamu ikut dengan ayah. Ayah berencana memanggil pemburu harimau ke istana untuk menjatuhkan mereka. Dan sekarang mereka berada di peternakan kuda militer di Paju. Kita harus segera pergi malam ini. Lee Gun menjawab, jangan ayah, dengan kondisi ayah sekarang membutuhkan waktu. Alangkah lebih baik ayah menulis surat saja biar aku yang mengantarkannya ke sana. Mereka tidak akan percaya putraku, itu surat dari ayah karena mereka tahunya ayah masih terbaring sakit. Jadi dengan bertemu mereka langsung itu akan membuat mereka percaya. Tapi aku takut dengan kondisi ayah, aku takut di perjalanan memburuk. Lalu raja diperiksa Myung Yun. Pada saat diperiksa, raja tersenyum terus melihat Myung Yun. Lalu Myung Yun pun memberitahu kalau kesehatan raja tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya nadinya saja yang sedikit lemah. Namun raja berkata, kamu terlalu khawatir. Jadi Habib yang tahu betul kondisi ayah. Jadi kita harus bergegas pergi sekarang. Dan mereka pergi menuju Paju menggunakan kuda. Raja, Lee Gun, Myung Yun, pengawal raja, dan Mobek gapsok, guys. Saat di perjalanan, raja kecapean dan kesakitan. Jadi mereka beristirahat dulu.
Lalu Myungyun memeriksanya dan berkata kondisi Yang Mulia kecapean dan tidak begitu baik, jadi harus beristirahat total. Raja berkata tidak bisa, pemburu harimau akan segera meninggalkan Paju, jadi kita harus sampai sebelum itu. Kalau tidak, mau atau tidak mau, ayah harus kembali ke kamar ayah dan berbaring terus seperti orang sakit dan tidak berdaya. Walau derita, lebih baik ayah pergi saja selamanya. Lalu Li Gun meminta maaf kepada ayahnya berkata, aku sebagai putra telah gagal melindungi ayah, maafkan aku ayah. Lalu Ibu Suri dan Choi Sang-rok berbicara. Ibu Suri bertanya, kamu ada mengirim surat kepada pemburu harimau? Choi Sang-rok menjawab, iya benar. Karena aku tahu dengan pasti penasihat kiri akan menyingkirkan kita kalau Pangeran Deosung menjadi putra mahkota. Jadi kita butuh senjata untuk melawannya. Apa kamu yakin pemburu harimau akan membantu kita dan mematuhi kita? Sepengetahuan aku, pemimpinnya hanyalah tipikal pejabat militer. Dia tidak tertarik dengan politik. Jadi jika dia melihat surat yang aku kirim, itu ada cap segel kerajaannya, dia akan percaya kita dan mematuhi kita. Karena kondisi yang mengharuskan raja beristirahat dulu, tapi ayahnya memberikan Li Gun kesempatan untuk pergi dulu sendiri dengan membawa surat darinya. Tapi sebenarnya raja ragu, pasti pemimpin mereka tidak akan mempercayai Li Gun membawa surat tanpa segel kerajaan. Karena mereka tahunya raja masih terbaring sakit, dan raja khawatir, justru takut Li Gun kenapa-napa. Lalu raja memberikan suratnya dan memberikan mahkota kunci rambutnya yang terbuat dari emas. Li Gun berterima kasih dan meminta ayahnya untuk mempercayainya. Ayahnya berkata, hati-hati putraku. Lalu Li Gun berangkat guys, pamit ke raja dan Myungyun. Namun Myungyun berkata ke Mobek, kamu pergilah dengan putra mahkota, bantu dia, tolong lakukan demi aku. Karena permintaan Myungyun, akhirnya menjawab baiklah nona, dan mereka pergi. Raja memanggil Myungyun dan berkata, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, naiklah kemari. Setelah Myungyun naik dan memberi hormat kepada raja, lalu raja memandangi wajah Myungyun dan berkata, alam semesta sungguh kejam. Kenapa wanita baik berhati lembut sepertimu harus menjadi putri dari seorang Choi Sang-rok? Dan Myungyun hanya diam saja guys. Setelah mereka tiba di perkemahan pemburu harimau, mereka berencana untuk masuk, tetapi ternyata mereka sudah dikepung oleh pemburu harimau. Dan pemburu harimau berkata, siapa kalian? Gapsok menjawab, dia adalah Pangeran Susung. Beri hormat kepada Pangeran Susung sekarang. Lalu pemimpinnya dan Li Gun berbicara. Li Gun memberikan surat dari raja dan pemimpinnya berkata, yang aku tahu raja masih terbaring sakit. Li Gun memberikan mahkota kucir emasnya dan berkata, raja sudah sembuh, hanya saja dia menyembunyikannya karena ada pengkhianat. Kamu harus mempercayaiku. Lalu pemimpin itu berkata lagi, aku harus membicarakan dan mempertimbangkannya bersama pemimpin yang lainnya. Beri aku waktu sebentar dan tunggu. Lalu pemimpin itu keluar dan dia berbicara dengan pemimpin lainnya. Kita sudah menerima surat dari Ibu Suri dan bahkan ada segel kerajaannya. Jika memang raja sudah pulih, kenapa tidak datang langsung bertemu kita, justru menyuruh Pangeran Susung dan memberikan surat diam-diam. Kita seharusnya jangan percaya begitu saja kepada Yunmuk, kakeknya Pangeran Susung sendiri, nanti dituduh berkhianat. Jadi bilang saja tanpa ada raja kita tidak bisa mempercayai siapapun. Lalu Gapsok berkata, yang mulia sepertinya ada yang aneh, mereka menyembunyikan sesuatu sepertinya. Dan benar guys, apa yang dikatakan raja, mereka tidak akan mempercayainya kalau raja tidak datang langsung. Mereka hanya akan percaya terhadap titah dan segel kerajaan. Lalu mereka mengepung Pangeran Susung dan berusaha menangkapnya. Li Gun, Mobek dan Gapsok keluar. Li Gun berkata jangan melenyapkan siapapun. Jadi mereka melawan, berusaha tidak melenyapkan siapapun. Dan mereka bertarung guys. Li Gun melawan mereka dan Li Gun juga jago bela dirinya. Gapsok juga berusaha melawan, begitupun juga Mobek. Setelah grup pasukan pertama kalah,
Pemimpinnya memanggil lagi prajurit lain untuk melawan mereka dan mengepung mereka. Gapsok berkata, jika Yang Mulia Raja tahu kalian telah menghina Pangeran Susung seperti ini, maka kalian akan dicap sebagai pengkhianat tingkat tinggi. Lalu pemimpin satunya berkata, kami hanya akan menuruti perintah Ibu Suri. Kalian jangan takut, cepat tangkap mereka dan lempari jaring. Li Gun bertanya, apakah Ibu Suri yang memerintahkan semua ini? Pemimpinnya menjawab, iya benar, Jadi kami harus berhati-hati mengeluarkan perintah militer. Jadi kami tidak mempercayai siapapun tanpa cap resmi kerajaan atau raja sendiri yang datang kemari. Pada saat mau dilempari jaring, ada seseorang berteriak berkata, hentikan semuanya. Dan akhirnya raja melanjutkan perjalanan kembali guys ke sini karena raja sudah tahu pasti akan begini jadinya. Setelah raja maju dan pada saat pemimpin pemburu harimau mengenali raja, dia langsung berlutut dan memberi hormat. Dan semua pengikut mengikuti pemimpinnya untuk berlutut. Raja berkata, pemburu harimau, dengarkan aku. Negara ini sedang dalam kekacauan karena di istana banyak dikuasai oleh pengkhianat. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara kita, maukah kalian membantuku menjatuhkan para pengkhianat itu? Pemimpinnya menjawab, baik Yang Mulia. Lalu raja memerintahkan mereka untuk berdiri kalian sekarang, dan akan kupanggil kalian dengan sebutan pengawal setiaku. Lalu pemimpin mereka bersorak, hidup raja, hidup raja. Dan Li Gun, Mo Baek, dan Gapsok tersenyum semuanya. Raja dan Li Gun terharu guys. Lalu raja kembali ke istana dan berbaring lagi di tempat tidurnya. Raja berpesan ke Panglima Raja, hati-hati untuk pejabat militer yang akan memasuki istana utama. Aku akan baik-baik saja di sini dan menahan rasa sakitnya sedikit. Beralih ke kakeknya Dosung berbicara dengan Dayang Ratu dan berkata, sebelum mereka bertindak, aku harus lebih dulu bertindak. Tata dan mengiming-imingi Dayang ini menjadi kepala Dayang. Lalu Dayang itu keluar. Kakeknya Dosung berkata, dia memang tidak pintar, tapi dia termasuk lihai. Takutnya dia akan menyebabkan masalah nanti. Dia menjadi tidak berguna setelah dia melakukan tugasnya, baru nanti kita singkirkan. Tetapi Dayang justru berpikir meminta perlindungan kepada Choi Sang-rok dan menceritakan yang menjadi keinginan kakeknya Dosung. Karena Dayang ini pun tahu sifatnya aslinya kakek Dosung, dia akan menyingkirkan siapapun jika sudah tidak berguna. Dayang berkata, kakeknya Dosung menyuruhku untuk melenyapkan raja menggunakan racun ini. Ibu Suri dan tabib Choi kaget. Lalu Dayang itu keluar. Namun pada saat keluar, pengawalnya Dosung, Choldu, melihatnya dan melaporkannya kepada Dosung. Melapor bahwa Dayang Ratu baru saja keluar dari istana Ibu Suri dan saya melihatnya oleh kepala saya sendiri. Dan Dosung kaget mendengarnya. Pengawalnya berkata, tuh kan pangeran, bukan aku pengkhianatnya, tapi Dayang Ratu. Yang disebutkan Pangeran Susung bukan aku pangeran. Dosung menjawab, diam kamu, cepat bawa dia kemari. Setelah dibawa ke Dosung, Dosung berkata, aku sudah memperingatkanmu, jika mau membuat kesalahan lagi aku akan melenyapkanmu. Dan Dosung mengeluarkan pedangnya. Lalu Dosung bertanya, kamu untuk apa dari istana Ibu Suri? Cepat beritahu aku. Lalu Dosung meminta pengawalnya menggeledahnya. Lalu Choldu menemukan bubuk itu. Pengawalnya berkata, kan benar, kamu mata-matanya dasar wanita licik dan memperlihatkan bicara. Tapi Dayangnya berteriak dan justru memberitahu kalau itu diberi oleh Choi Sang-rok. Lalu Dosung bertanya, iya tapi buat siapa? Jawab aku, apa buat kakak Li Gun? Dan Dayang berkata, benar pangeran, itu untuk Pangeran Susung. Dayangnya berkata sebaliknya guys. Raja dan pemburu harimau mengadakan pertemuan. Pemimpinnya berkata, iya kami sudah datang Yang Mulia. Lalu Ibu Suri mendengar suara harimau di halaman istana, yang berarti semua orang tahu menandakan bahwa pemburu harimau sudah tiba. Dosung pada saat mau memberitahu ada Myung-myung datang dan Oh-wul, yang dimana Dosung jadi tidak jadi memberitahu guys, tapi justru jadi sakit hatinya, cemburu lagi dengan keberadaan Myung-myung di sisi Li Gun. Dan Dosung tidak mengatakan satu patah kata pun, hanya diam dan akhirnya pergi.
Raja berkata ke pemburu harimau, jaga diri kalian baik-baik. Pada saat waktunya tiba, aku akan memanggil kalian. Mereka menjawab, baiklah yang mulia, dan mereka pamit pergi. Setelah mereka pergi, raja lemas dan kesakitan karena ingin berusaha tetap kuat dan sehat di depan pemburu harimau. Lalu panglima raja berkata, saya akan panggilkan Nona Myung-yun. Pada saat diobati, raja memandang Myung-yun terus dan tersenyum. Myung-yun flashback pada saat beristirahat menuju pemburu harimau. Myung-yun berbicara dengan raja di atas bukit. Raja kesakitan dan berkata, aku harus melanjutkan perjalanan ini. Kasihan putraku dalam bahaya, apakah ada solusi Nona untuk keadaan aku ini? Myung-yun menjawab, ada solusi yang mulia, hanya satu. Lalu raja menjawab, apa itu Nona? Raja meminta Myung-yun untuk tidak memberitahukan ke Lee Gun. Dan Myung-yun khawatir guys, solusinya apa belum tahu ya. Ibu Suri mengadakan pertemuan di pagi hari, berkata, semalam kita mendengar suara harimau yang datang ke istana. Dan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, aku akan memanggil pemburu harimau. Lalu kakeknya Dosung menjawab, Myung-yun menari dengan sangat indahnya sampai mereka terkesima melihat Myung-yun. Myung-yun menari terus dan mereka berkata, sudah hentikan, capek nari terus. Cepat buka cadarnya, benar cantik atau tidak? Kalau kamu mau dia membuka cadarnya dan mau bermalam dengannya malam ini, karena kebodohannya dia gampang sekali dipancing sama seorang wanita. Dan dia menjawab, iya benar, beberapa waktu lalu aku dibayar seseorang untuk melenyapkan seorang bangsawan bernama Jang Yunmuk. Dia lenyap pada saat mau diasingkan ke pulau Jeju. Pada saat mereka mengaku, Lee Gun langsung berdiri dan menangkap mereka. Lalu keesokan pagi harinya, Lee Gun memanggil Menteri Yun. Menteri Yun bertanya, ada apa pangeran ingin menemui saya? Lee Gun hanya diam saja dan kemudian Menteri Yun mendengar suara yang sedang kesakitan dan berbalik. Lalu Menteri Yun langsung berlutut dan meminta pengampunan kepada Lee Gun, bahwa yang menyuruhnya adalah kakeknya Dosung, bukan saya. Karena tahu perbuatannya tidak akan diampuni dan panik, dia berkata, ampuni saya pangeran, saya akan menjadi pesuruhmu selamanya. Dan saya akan memberitahumu sesuatu, setelah pangeran Dosung diangkat menjadi putra mahkota, Ibu Suri dan Tabib Choi akan kabur ke Anju. Dan kakeknya Dosung berencana melenyapkan raja secepatnya dengan menyuruh Dayang Choi. Setelah mendengar hal itu, Lee Gun terkejut. Ibu Suri pun tahu dari Dayangnya. Ibu Suri kemudian datang ke kediaman ratu dan berkata ke ratu bahwa ayahmu akan melenyapkan raja malam ini. Ayahmu menyuruh Dayang Choi untuk melenyapkannya. Ratu terkejut dan berkata, apa benar ayahku akan melenyapkan raja malam ini? Dan Dayang menjawab, iya benar Ratu. Ratu menjawab, tidak mungkin, itu tidak akan terjadi, aku akan menghalanginya. Kakeknya Dosung dan Dayang Choi datang ke kediaman raja. Kakeknya Dosung memerintahkan ke Dayang Choi untuk membersihkan wajah raja. Lalu Dayang Choi membersihkan wajahnya dan memberikan bubuk itu sesuai perintahnya. Namun setelah itu tidak ada yang terjadi. Kakeknya Dosung curiga dan kesal lalu marah dan berkata, sial, kamu mencoba menipuku. Lalu menghampiri raja dan melihat wajahnya yang ternyata di dalam adalah Kasim Sosung guys. Lalu kakeknya Dosung menginjak Kasim dan melukai Dayang Choi sampai tidak bisa bernafas. Teriak dan menjawab, aku tidak akan memberitahu ayah. Kakeknya Dosung pergi sambil marah berteriak terus. Lalu belum puas juga, datang ke kediaman Ibu Suri dan berteriak juga, berkata, di mana kamu menyembunyikan raja? Cepat katakan kepadaku. Ibu Suri menjawab, cepat keluar dari sini atau akan kubatalkan pengangkatan putra mahkota. Kakeknya Dosung menjawab, kamu yang akan menyesali ini nanti Ibu Suri. Ibu Suri menjawab lagi, kita lihat saja siapa nanti yang akan menyesalinya. Lalu di ruangannya kakeknya Dosung, lalu pengawal setianya kakeknya Dosung datang. Kakeknya Dosung memerintahkan untuk mempercepat eksekusi besok pada saat pertemuan. Kakeknya Dosung berkata, ini adalah kesempatan kamu untuk balas dendam setelah apa yang mereka perbuat kepadamu saat di Myung-yun. Kamu banyak menderita.
Dan jika kamu berhasil dalam misi ini, aku akan memberikanmu kompensasi yang sesuai. Jadi apa kamu bisa melaksanakannya? Pengawalnya menjawab, baik tuan, saya bisa, dan dia pergi. Keesokan paginya di dalam pertemuan Ibu Suri berkata, semuanya kaget, kakeknya Dosung justru tersenyum dengan Menteri Yun. Dosung juga kaget. Pemberontak dan pengawal istana mereka bertarung dengan sengit sampai banyak yang tumbang. Lalu pengawal kakeknya Dosung juga datang dan membantai semua pengawal istana. Lalu berteriak memanggil nama Choi Sang-rok dan berkata, keluarlah kamu dan serahkan dirimu. Guys, ini jadi pertarungan antara penjahat dengan penjahat. Tabib Choi mendengar hal itu kaget, begitupun dengan Ibu Suri. Lalu kakeknya Dosung sambil tersenyum dan berkata, mari kita keluar dan lihat apa yang terjadi. Lalu mereka keluar semua. Kakeknya Dosung berkata ke Ibu Suri, cepat sampaikan pesan kalian karena ini akan menjadi terakhir kalian bersama. Dosung marah, lalu kakeknya berkata, aku akan menjelaskan kepadamu nanti, mari kita keluar dulu. Ibu Suri dan Tabib Choi juga keluar. Ternyata pemberontak sudah mengepung semuanya. Kakeknya Dosung berkata, kamu akan menyesalinya, sudah kubilang. Tabib Choi berkata, kamu justru yang akan menyesalinya. Dan Ibu Suri mengangguk yang berarti memerintahkan untuk memanggil prajurit pemburu harimau yang Tabib Choi pikir akan membantu mereka dan mematuhi mereka. Prajurit pemburu harimau, apakah kalian mendengarku? Cepat kalian datang kepadaku. Kakeknya dan Menteri Yun kaget mendengar prajurit pemburu harimau dan menengok kanan kiri tetapi tidak ada, guys. Tabib Choi berteriak kembali dengan kencangnya. Ibu Suri dan Tabib Choi mulai panik. Kakeknya Dosung justru tertawa. Pada saat tertawa, lalu ada Panglima Raja memberitahu kalau Yang Mulia Raja akan datang. Otomatis semuanya tambah kaget. Lalu Raja menghampiri Ibu Suri dan Tabib Choi. Kemudian Raja menatap tajam ke Tabib Choi dan Ibu Suri. Karena mereka berdua tidak mau berlutut, maka Lee Gun datang dan maju berkata, berlututlah. Dan akhirnya Tabib Choi berlutut juga, guys. Raja memerintahkan Kasim untuk membawa Ibu Suri ke kamarnya karena sepertinya sangat terkejut. Lalu Raja berkata ke semuanya, jaga gerbang istana jangan sampai ada tikus pun kabur. Dan yang ada di sini semuanya tangkap. Raja mengadakan rapat. Aku sudah mendengar dan mengetahui segalanya tentang kejadian yang telah terjadi. Terlebih lagi yang menimpa putra mahkota telah difitnah dan dilengserkan. Lalu kakeknya dilenyapkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Raja marah dan berkata, bagaimana semua ini bisa terjadi? Berani sekali kalian saat aku sakit. Aku minta semua yang terlibat kejahatan ini jabatannya semuanya dicabut. Menteri Yun sebagai hakim maju. Raja membawa dua pria yang telah melenyapkan kakeknya Lee Gun. Mereka bersaksi ke semuanya bahwa yang memerintahkan adalah Menteri Yun. Lalu Raja memerintahkan Menteri Yun dipenjara. Raja meminta Pangeran Dosung maju. Raja mengatakan bahwa penobatan Pangeran Dosung sebagai putra mahkota dibatalkan. Dan Pangeran Dosung harus meninggalkan istana begitu rapat ini selesai. Dan Dosung sepertinya kecewa dan menelan ludah juga, guys. Sekarang giliran Tabib Choi. Tabib Choi bersalah karena telah menjebak putra mahkota dan melenyapkan Kim Dansal. Dan juga memalsukan laporan pelenyapan pencicip kerajaan. Apakah kamu mengakui kejahatan kamu? Tabib Choi menjawab, iya benar Yang Mulia, saya mengakuinya. Dan Choi Sang-rok dicopot jabatannya sebagai tabib dan semua keistimewaannya juga dicabut dan dihukum dikurung di rumahnya. Selanjutnya kakeknya Dosung. Kakeknya Dosung melakukan kejahatan menjebak putra mahkota dan menfitnahnya, dan mencoba pemberontakan dan juga pelenyapan raja. Raja juga meminta kakeknya Dosung ditangkap. Raja berkata lagi kalau untuk masalah tentang Ratu sebenarnya dianggap tidak bersalah. Tapi bagaimanapun juga Ratu juga harus mendapatkan hukuman dan harus dikurung kembali, di mana membuat Pangeran Dosung kaget.
Selanjutnya muridnya kakek Li-gun. Karena mereka telah membantu dan setia kepada Li-gun dan raja sampai akhir. Mereka diangkat menjadi menteri pendidikan dan menteri personalia. Lalu semua orang yang setia kepada raja, status dan jabatannya diangkat. Raja mengatakan akan menginterogasi Menteri Yun, kakeknya Do-sung dan Choi Sang-rok secara langsung. Lalu Dayang Ibu Suri memberitahukan ke Ibu Suri bahwa Tabib Choi dicabut jabatannya dan dikurung di rumahnya. Begitu juga kakeknya Do-sung dan Menteri Yung, membuat Ibu Suri kaget dan menangis. Kakeknya Do-sung memandang keluar istana saat dalam perjalanan menuju ke penjara. Begitupun dengan Menteri Yun. Dayang Ratu memberitahu ke Ratu kalau ayahnya telah ditangkap. Namun Ratu tetap tenang dan flashback pada saat Ratu sedang merawat raja. Tersadar dan Ratu kaget dan terharu. Lalu Raja berkata ke Ratu, "Aku merindukanmu, dan aku ingin kamu mempercayaiku apapun yang terjadi." Setelah aku sadar banyak yang akan terjadi dan berubah, aku meminta kamu untuk bersabar dan mempercayaiku dan menungguku. Ratu menangis dan menjawab, "Aku mempercayaimu suamiku, dan aku akan menunggumu sampai akhir hayatku." Lalu mereka berpelukan dan Ratu tersenyum mengingatnya. Raja menemui Do-sung dan Li-gun dan berkata ke keduanya, "Kalian adalah putraku. Namun sekarang sudah kembali ke posisi semula. Li-gun, kakakmu tetap putra mahkota dan kamu harus kembali ke posisimu sebagai pangeran dan tetap membantu kakakmu untuk kedepannya." Do-sung menjawab, "Baiklah ayah." "Lalu kenapa wajah kamu murung? Apa kamu kesal karena tadinya mau menjadi putra mahkota tapi sekarang harus kembali ke posisi semula karena ayah tersadar?" Do-sung menjawab, "Tidak ayah, tidak seperti itu. Sebagai pangeran sudah cukup buatku. Aku tidak merasa terganggu sama sekali." "Aku tidak merasa terganggu sama sekali." Lalu Do-sung meminta permohonan pengampunan untuk Nona Myung-yun dan berkata tentang Nona Myung-yun terus. Raja menjawab, "Apa yang akan terjadi kepadanya bukan urusanmu. Hidup ataupun tidak bukan urusanmu." Lalu marah dan menggebrak meja dan berkata, "Pergilah dan bersiap pergi ke kediaman pribadimu." Do-sung tidak diperbolehkan lagi tinggal di istana guys, lalu memberi hormat dan pergi. 그 입 다물라. 다시는 내 앞에서 그 아이 문제를 거론지 말라. Setelah Do-sung pergi, Raja sakit lagi dan meminta Nona Myung-yun datang untuk memeriksanya. Setelah Li-gun pergi, Raja berkata bagaimana bisa mereka mencintai wanita yang sama. Lalu para dayang dikumpulkan. Li-gun diberi kuasa untuk memecat semua dayang yang ikut bekerja sama dengan Ibu Suri dan Choi Sang-rok, termasuk kepala dayangnya. Li-gun mencabut tanda pengenalnya dan juga yang lainnya. Setelah dipecat, Raja memerintahkan untuk mengusir mereka semua dari istana. Raja mendatangi kediaman Ibu Suri. Raja bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Ibu Suri marah dan berkata, "Aku adalah Ibu Suri negara ini dan aku yang memilihmu menjadi raja." Raja menjawab, "Iya benar, aku sudah tahu. Tapi Anda sendiri yang menyebabkan ini semua. Pada saat aku terbaring tidak berdaya akibat ulah Anda dan juga Choi Sang-rok, aku bersumpah akan membalas dendam dengan memberikan siksaan dan penderitaan yang sama kepada mereka yang telah membuatku menderita dan juga putraku Li-gun dan Ratu. Mengingat wajah Anda saja saya ingin muntah. Mulai sekarang mereka adalah pelayan kamu yang baru. Jadi mulai sekarang Anda dihukum dikurung di sini. Mengikuti semua perintah saya. Jangan pernah lakukan apapun." Kalau tidak, Anda tidak akan pernah melihat orang yang Anda sayangi lagi. Dan juga aku masih berbaik hati. Aku memperbolehkan Dayang Kim untuk melayani Anda. Lalu Raja pergi. Ibu Suri hanya menahan marah dan menangis guys, gak bisa berkutik lagi. Lalu Dayang Kim masuk dan berkata, "Yang kuat yang mulia, simpan kekuatan Anda untuk balas dendam lagi nanti." Ibu Suri hanya menangis dan berkata, "Tidak Dayang, aku memang berdosa dan aku pantas mendapatkan semua hukuman ini." Yang paling membuatnya sedih adalah karena tidak bisa menemui kekasih tercintanya lagi seperti biasa.
Li Gun datang ke kediaman Dosung dan meminta berbicara, sedangkan Dosung sedang mengepak barang-barangnya untuk pindah keluar istana. Dosung menjawab tidak ada yang ingin kubicarakan lagi dengan kakak. Li Gun menjawab, kamu sepertinya masih kesal. Baiklah, kita bicara lagi nanti kalau kamu sudah tidak marah. Lalu Dosung berkata, kakak tolong lindungi Nona Myung-yun dari ayah. Li Gun menjawab, kakak akan melindunginya, tenang saja. Ayah tidak akan melakukan apapun ke Nona Myung-yun. Dosung berkata lagi, kakak tidak tahu ayah seperti apa. Dia pasti akan menghukum Nona Myung-yun. Dosung, kamu sendiri yang kurang begitu mengenal ayah. Kamu tenang saja ya. Lalu Dosung pergi membawa barang-barangnya. 어마마마도 유폐시킨 아바마마십니다. Myung-yun memeriksa raja. Nadi yang mulia masih baik, tetapi yang mulia tetap harus beristirahat banyak. Raja mengatakan banyak yang harus kuselesaikan, tetapi energi Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua yang mulia. Kalau begitu aku akan tetap memakai sisa-sisa energiku untuk menyelesaikan semuanya selagi aku masih bisa. Namun yang mulia pernah berkata kepadaku waktu di kediaman pribadi, tidak akan meminum obat itu lagi, karena jika yang mulia terus meminum obat itu, pada akhirnya akan membahayakan diri yang mulia sendiri. Itu hanyalah sebagai solusi saja supaya Anda bisa sampai ke tempat perburuan harimau waktu itu. Raja menjawab, kamu sudah berjanji jangan membahas itu lagi. Sekarang sudah cukup, kamu boleh pergi. Myung-yun menghela nafas dan merasa khawatir guys. Jadi mungkin solusi waktu itu adalah obat penguat energi sementara. Ibu Suri berjalan keluar istana yang seharusnya tidak boleh keluar sama sekali. Pada saat mau masuk ke sebuah ruangan, Ibu Suri mendengar suara Li Gun dan Myung-yun. Li Gun masuk ke ruangan tempat Myung-yun yang pernah dulu disembunyikan. Dan mereka berbicara, sementara Ibu Suri mengumpat dan mendengar pembicaraan mereka. Li Gun mengajaknya bertemu hanya ingin memberikan sebuah hadiah, yaitu jepitan yang bentuk seperti bunga aprikot. Li Gun memasangkannya dan berkata, betapapun kamu bahagia, jangan menangis. Lupakan semuanya, mari kita ingat momen ini saja. Kamu adalah wanita paling cantik saat tersenyum. Dengan melihatmu aku sudah bahagia. Lalu mereka berpelukan. Ibu Suri melihat mereka tersentuh dan terharu dan menangis. Melihat mereka ternyata saling mencintai. Itu menjadi Ibu Suri mengingat masa-masa dia waktu muda dulu dan flashback bersama Tabib Choi. 바라만 보고 있어도 좋소. Mereka bersama-sama terus dan tertawa bahagia sambil bergandengan tangan. Susah senang selalu melalui bersama. Lalu Li Gun mengajak Myung-yun pergi yang dimana Tabib Choi juga melihat mereka sedang menaiki tangga dan mereka tertawa bahagia. Ternyata Tabib sudah janjian bersama Ibu Suri, lalu mereka bertemu. Tabib Choi berkata, aku melihat mereka di luar tadi. Ia melihat mereka berdua, aku ingat dulu kita masih muda, mereka saling mencintai seperti kita. Kita sekarang berakhir seperti ini karena tidak ada yang menerima cinta kita dan membantu kita supaya kita bersatu. Dan Ibu Suri mengatakan ke Tabib Choi, mari kita menyerah kakak. Setelah itu Choi Sang-rok berpikir dan menemui Li Gun. Choi Sang-rok karena sudah jatuh merasa tidak ada yang bisa melindungi Myung-yun lagi. Dan melihat mereka saling mencintai dan bahagia. Lalu Choi Sang-rok meminta Li Gun menjaga Myung-yun dan melindunginya. Walaupun di matamu aku begitu menjijikan karena berselingkuh dengan Ibu Suri, tapi bagaimanapun juga aku adalah seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya. Jadi aku mohon lindungi dia dan menjaganya. Lalu Choi Sang-rok pamit pergi. 우리 명윤이 부탁드리겠습니다. Gapsok masuk dan bertanya yang mulia ngapain dia datang kemari. Aku akan senang sekali kalau dia bisa bundir. Li Gun menjawab, sudah cepat, mana yang kusuruh, jangan bicara terus. Li Gun mempunyai rencana membagi-bagikan beras ke rakyat miskin. Myung-yun mencari Oh-wul dan bertemu dengan Choldu pengawal Dosung. Myung-yun berkata, kenapa Pangeran Dosung menahan Oh-wul? Choldu menjawab, aku tidak tahu, tanyakan sendiri kepadanya. Baiklah, aku akan menunjukkan jalannya, ikuti aku.
Setelah bertemu dengan Dosung, Myung-yun bertanya di mana Oh-wul, kenapa kamu menahannya. Lalu Dosung mengunci Myung-yun di dalam ruangan guys. Myung-yun kaget dan meminta Dosung untuk membuka pintunya. Kenapa kamu lakukan ini pangeran? Cepat buka pintunya. Dosung menguncinya dan langsung duduk di depan pintu. Myung-yun melihatnya dan ikutan duduk juga. Myung-yun berkata, aku bersikap kasar kepadamu dengan sengaja bukan berarti aku tidak menyukaimu. Namun karena aku sudah mencintai putra mahkota dan bertunangan dengannya, jadi maaf aku tidak bisa membalas cintamu. Aku hanya mengungkapkan perasaanku agar kamu bisa melihat kebenarannya pangeran dan bisa menerima kenyataannya. Dosung menjawab, aku tidak peduli, kamu berusaha untuk membujukku dan untuk melepaskanmu. Semuanya akan sia-sia. Pokoknya kamu harus pergi denganku ke ibu kota besok. Aku akan menjagamu dan melindungimu selalu. Pangeran Dosung, apakah kamu lebih memilih hidup menderita seumur hidup tanpa cinta dariku? Aku tidak mau hal itu terjadi kepadamu, dan begitu pun juga denganku. Daripada hidup seperti itu, lebih baik aku bundir saja. Myung-yun berkata itu sambil menangis guys. Jangan membuat kita berdua menderita. Jadi aku minta lepaskan aku dan aku percaya suatu hari nanti pangeran juga akan menemukan kebahagiaan sendiri. Berhentilah terobsesi kepadaku pangeran. 대군까지 불행해지는 것은 원치 않습니다. Setelah mendengar semua itu, Dosung termenung dan diam saja. Kemudian dia membukakan pintu dan pergi guys. Myung-yun bersyukur dengan penjelasannya. Akhirnya Dosung bisa mengerti. Memaksakan cinta hanya akan membuatnya menderita juga. Lalu Myung-yun bertemu Oh-wul dan keluar dari rumah itu. Dan Dosung hanya melihat Myung-yun dari kejauhan sambil bersedih dan berkata, jika kamu menginginkanku berhenti, maka aku akan berhenti sampai di sini. Berhati-hatilah dan jaga dirimu baik-baik Nona. Gapsok mendatangi Myung-yun dan berkata, putra mahkota ingin bertemu denganmu. Dan yang lainnya juga mari ikut. Lee Gun memberikan beras dan obat herbal kepada rakyat miskin dengan menyamar. Dan tim pelaksananya meminta bantuan juga kepada semuanya. Lalu Gapsok mengajak Mobek dan Oh-wul membantu membagi-bagikan berasnya dan Gapsok senang sekali. Lee Gun berkata ke Myung-yun, memikirkan hal ini untuk membantumu bahagia. Ini adalah kontribusi dan penghargaan buat kamu. Jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, kamu harus berkata terima kasih suamiku, setidaknya 1 kali sambil tersenyum. Dan Myung-yun membisikkan kepada Lee Gun dan berkata suamiku sambil tersenyum dan langsung berlari karena malu guys. 서방님. Sedangkan Lee Gun sendiri yang mendengarnya langsung kayak mau terbang gitu dan tersenyum lebar sambil memandang Myung-yun. Gapsok melihatnya bertanya, apa yang dia katakan kepadamu yang mulia? Lee Gun hanya diam saja dan tersenyum terus walaupun sama Gapsok diledekin. Lalu mereka melanjutkan pekerjaannya lagi. Lalu Oh-wul tiba-tiba melihat ototnya Gapsok dan terkesima gitu guys, langsung meleleh hatinya. Dan juga menyukai Gapsok dan mengikuti Gapsok kemanapun Gapsok pergi sekarang. Sedangkan Myung-yun bertemu dengan seorang nenek. Dan nenek itu berterima kasih kepada Myung-yun dan Lee Gun untuk pemberian berasnya dan obat herba. Dan ternyata nenek itu terkenal di desanya sebagai peramal. Yang dimana nenek itu pada saat melihat Myung-yun berkata di depan Lee Gun juga. Nenek berkata, takdir kamu sebagai janda sudah tidak ada dan hilang. Banyak hal-hal bagus menantimu. Kesialan dalam hidupmu sudah tidak ada dan kebahagiaan menantimu. Lee Gun dan Myung-yun tenang mendengarnya. Lalu Lee Gun bertanya kepada nenek, apakah nenek bisa meramal? Tolong ramal aku, Nek. Neneknya tertawa. Kamu terlahir dengan takdir yang semua orang impikan. Dan mereka tersenyum semuanya bersama. Kemudian Oh-wul juga bertanya kepada nenek, aku bagaimana Nek, siapa jodohku? Nenek menjawab, kamu mendapatkan pria yang bertanggung jawab. Pastikan kamu jangan melepaskannya. Dan kamu akan memiliki 5 putra dan hidup dalam kebahagiaan.
dan Oh-wul senang mendengarnya. Lalu Oh-wul mendekati Gapsok dan menoel tangannya. Gapsok berkata, "Ngapain sih kamu?" Myung-yun dan Lee-gun tersenyum. Lee-gun berkata, "Tuh, dengarkan, takdirmu telah berubah. Jadi jangan khawatir lagi. Dan aku sangat senang melihatmu sepanjang hari ini tersenyum terus." Mereka berpelukan, guys. Para dayang baru Ibu Suri disekap dan Ibu Suri berencana kabur lagi bersama Choi Sang-rok. Setelah mereka berhasil keluar, mereka bertemu Tabib Choi. Dan Tabib Choi berkata, "Apa kalian sudah siap? Karena jalan ini yang kita tempuh bisa membuat kita dalam bahaya." Dan Choi Sang-rok meminta bantuan kepada penjaga yang pernah ditolongnya dulu. Akhirnya mereka berhasil keluar dan melakukan perjalanan. Namun pada saat di perjalanan, Ibu Suri kecapean dan merasa pusing. Lalu Tabib Choi menggendongnya sampai ke sebuah rumah peristirahatan. Namun di sana Ibu Suri mual-mual dan pusing. Tabib Choi lalu memeriksanya. Setelah memeriksa kedua kalinya, mereka mual bersamaan, guys. Dan Tabib Choi dan Ibu Suri kaget karena Ibu Suri ternyata tengah hamil. Mereka terkejut, sedih, dan campur bahagia. Lalu Choi Sang-rok pada saat di luar termenung memikirkan semuanya. Datang Ibu Suri menemaninya. Kemudian Choi Sang-rok berkata, "Aku sudah memikirkan semuanya. Jika kita kabur pasti dikejar, nanti ketahuan. Nanti calon baby kita tidak akan selamat. Aku tidak mau hal itu terjadi. Jadi lebih baik kita kembali saja dan bertahan di istana. Aku akan lakukan apapun untuk calon baby ini, walaupun aku harus menyiapkan semua orang." Pertama Ibu Suri tidak setuju, lalu akhirnya setuju dan mereka memutuskan kembali pulang ke istana, guys, secara diam-diam. Setelah sampai di istana, Ibu Suri diperiksa oleh Choi Sang-rok karena tubuhnya panas. Ibu Suri berkata, "Cepat pulanglah, nanti aku takutnya ada yang melihat." Choi Sang-rok menjawab, "Baiklah. Dan kamu juga berusaha tenanglah, aku sudah memiliki rencana." Dan mereka juga membahas bagaimana raja bisa sembuh dan bangun dalam semalam. Dan itu terjadi tanpa sepengetahuan aku. Aku sendiri tidak bisa memahaminya setelah berpikir ulang. Lalu pelayannya mengecek kembali buku besarnya yang disimpan di kotak perhiasan Ibu Suri. Pelayannya mengambilnya dan memberikan kepada Choi Sang-rok. Dan pada saat dibuka ternyata buku itu kosong, guys, dan semuanya kaget. Mereka sadar telah tertipu dan Choi Sang-rok juga sadar kalau putrinya lah yang telah menukarnya. Ibu Suri berkata, "Untuk apa Myung-yun menukar buku tersebut? Tidak mungkin, putrimu." Tidak, ini jelas pasti Myung-yun. Pada saat upacara Pangeran Gwanjang yang punya akses ke kediamanmu dan tahu tentang buku ini dan paham dengan semua isinya hanya putriku Myung-yun. Choi Sang-rok setelah pulang segera memanggil Myung-yun. Choi Sang-rok langsung bertanya, "Apa betul kamu yang menukarnya?" Myung-yun menjawab langsung, "Benar, ayahku yang melakukannya." Choi Sang-rok langsung marah dan berkata, "Kamu telah memojokkan ayahmu sendiri ke dalam situasi berbahaya. Itukah yang kamu lakukan sebagai putri ayah? Apa kamu begitu membenci ayah? Ayah benar-benar tidak bisa memahaminya. Kamu memihak mereka untuk melenyapkan ayah. Mulai sekarang kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini dan kamu dihukum." 이 애비를 죽이고 싶을 만큼 내가 Dan Myung-yun menolaknya, guys. Lalu ayahnya memanggil Mobek dan menyuruhnya untuk mengurung Myung-yun supaya tidak bisa kemana-mana. Namun Mobek juga menolaknya dan berkata, "Tolong biarkan Nona Myung-yun pergi, Tuan." Choi Sang-rok berkata, "Berani kamu menentang perintahku setelah kalian bekerja sama untuk menipuku." Mobek berlutut dan meminta pertukaran. "Biarkan Nona Myung-yun pergi, maka aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Walaupun aku harus lenyap, biarkan Nona Myung-yun pergi, Tuan." Lalu Choi Sang-rok menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Namun setelah kamu meninggalkan ruangan ini, kamu bukanlah putriku lagi." Myung-yun agak kaget mendengarnya tetapi tetap pergi. Setelah keluar ternyata Myung-yun sudah ditunggu Lee-gun. Myung-yun pergi ke halaman luar dan diam di bawah pohon sambil menangis.
Sedangkan Lee Gun hanya melihatnya saja tanpa mau mengganggunya. Sedang menangis dan Myung Yun menangis terus. Lalu Oh Woo datang dan memanggilnya. Pada saat Myung Yun menoleh, ternyata sudah ada Lee Gun dan Myung Yun berhenti menangis. Lee Gun datang karena ingin Myung Yun ke istana untuk mengecek raja. Setelah Myung Yun datang ke istana dan mengecek raja, Myung Yun berkata Yang Mulia Raja demamnya sudah turun. Namun jika terlalu capek lagi, demamnya akan naik lagi. Jadi jangan memaksakan diri Yang Mulia Raja. Raja menjawab baiklah dan memerintahkan Lee Gun untuk pergi ke tempat pelatihan putra mahkota. Dan Myung Yun sendiri diminta untuk tinggal di istana sementara karena raja ingin diperiksa pagi dan malam oleh Myung Yun. Dan Kepala Qasim sudah menyiapkan ruangan untuk kamu. Dan Myung Yun menjawab baiklah raja. Lee Gun berbicara dengan murid kakeknya yang telah diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Menteri Personalia. Mereka mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam menginterogasi karena banyaknya faksi Soin yang mendukung kakeknya Do Sung. Lee Gun menjawab, aku sudah tahu pasti ini akan terjadi. Jika dia diberi waktu lama di penjara, entah apa yang akan terjadi. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kita semua tahu kakeknya Do Sung tidak akan menyerah walaupun dia di penjara. Jadi bergegaslah dan mereka menjawab baiklah Yang Mulia. 이번이 발본색원할 수 있는 마지막 기회일 수도 있으니. Do Sung menengok ibunya dan ibunya meminta Do Sung untuk menemui kakeknya untuk terakhir kali. Karena tidak tahu kapan dia akan diasingkan ke pulau. Jadi bertemulah dengannya putraku. Bagaimanapun juga dia adalah ayah ibu dan kakek kamu. Walaupun ibu juga membencinya, tapi setidaknya bertemu satu kali. Pada saat Do Sung keluar, Do Sung bertemu dengan Choi Sang-rok. Choi Sang-rok berkata, Pangeran Do Sung, aku hanya ingin memberitahumu kalau faksi Namin akan menyiapkan kamu dan ibumu. Lalu Choi Sang-rok pergi. Adegan kakeknya Do Sung. Kakeknya Do Sung mendapatkan makanan dari penjaga dan kakeknya Do Sung kaget pada saat membuka ternyata ada isi berupa pesan bahwa dia harus kabur pada jam 3 subuh. Dan Menteri Yun bertanya siapa yang mengirimnya. Pada saat mau memberitahu, ada seseorang yang datang. Lalu kakeknya Do Sung memakan kertasnya guys. Dan yang datang adalah Do Sung dan kakeknya senang Do Sung menengoknya. Kakeknya berkata kakek tahu pasti kamu akan datang untuk kakek. Namun Do Sung justru marah dan berkata beraninya kakek melakukan kejahatan untuk melenyapkan Yang Mulia. Padahal kakek tahu dia adalah suami dari putri kakek sendiri. Sungguh tega kakek melakukan hal itu. Dan aku datang karena ibu yang menyuruhku. Jadi aku minta kakek akui semua perbuatan kakek dan tebus dosa kakek. Kakeknya hanya menjawab, kakek lakukan itu untuk kamu. Lalu Do Sung pergi dan menghiraukannya dan kakeknya terdiam. Lee Gun akan ke pavilion menemui Myung Yun sambil membawa bunga. Namun pada saat ke sana ternyata ada Ibu Suri dan Choi Sang-rok. Lalu Lee Gun bersembunyi di atap dan mendengar semua pembicaraan mereka. Ibu Suri berkata, aku dengar Myung Yun ada di istana lagi. Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Dan Choi Sang-rok menjawab, dia bukan putriku lagi sekarang. Ibu Suri marah, kakak jangan begitu, kan aku sudah bilang bicara dengannya harus dengan kesabaran dan luruskan kesalahpahamannya. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia berpikir bahwa kamu yang telah melenyapkan ibunya? Kamu tahu itu tidaklah benar. Sudahlah, biarkan saja. Apa dia akan mempercayaiku kalau aku bilang aku bukan yang melenyapkan ibunya? Aku berkata itu karena aku merasa bersalah kepadanya karena ibunya telah lenyap saat kejadian itu. Lee Gun hanya mendengarkan dan mencoba memahami. Ibu Suri berkata, kenapa kamu mengatakan kamu yang melenyapkannya? Itu pasti akan membuatnya lebih menderita. Jika kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, biarkan aku saja yang mengatakannya. Tetapi dia juga tidak akan mempercayaiku. Kalau begitu, Gun Woo saja yang mengatakan sebenarnya. Aku akan memintanya datang ke sini. Pasti Myung Yun akan mempercayainya. Tuan Gun Woo adalah ketua paranormal kepercayaan Choi Sang-rok dan Ibu Suri ya guys, yang ada di episode pertama. Lalu mereka pergi. 그래서 제가 곡해부터 풀어야 한다고 하지 않았습니까? Lalu mereka berpapasan dengan Myung Yun. Dan Myung Yun berkata, aku malu dan jijik melihat kalian berdua. Choi Sang-rok menjawab, jaga mulut kamu, kamu bukan putriku lagi. Lalu mereka pergi.
Li Gun melihatnya dan mendengarnya lagi. Setelah bertemu, Li Gun memberikan bunganya dan mencoba bercanda untuk membuat Myung Yun tersenyum. Choi Sang-rok berbicara dengan Mo Baek. Mo Baek berkata, apakah perlu kita melangkah sejauh ini dan kita harus melakukannya, Tuan? Aku melakukan ini bukan supaya Myung Yun bisa bersama putra mahkota. Bagaimanapun Myung Yun tidak bisa bersama putra mahkota. Putra mahkota tidak bisa menikahi Myung Yun seberapapun dia menginginkannya karena dia sudah sekarang. Myung Yun adalah putri dari seorang pengkhianat. Jika aku gagal dalam misi ini pun putra mahkota pasti akan mengampuni Myung Yun. Tetapi Myung Yun harus bersembunyi seumur hidupnya. Dan kalau beruntung tidak akan menjadi budak. Kamu tidak ingin Myung Yun seperti itu kan? Maka lakukan perintahku. Raja sakit lagi guys, dan Myung Yun meminta Raja jangan meminum obat itu. Tetapi tidak didengarkan. Lalu Myung Yun ingin memberitahu Li Gun, namun tidak sempat karena Li Gun sudah dipanggil oleh Gapsok. Gapsok masuk membawa tamu yang ingin menemui Myung Yun, dan dia adalah Tuan Gunwoo, yaitu ketua paranormalnya Choi Sang-rok. Lalu Tuan Gunwoo dan Myung Yun berbicara dan Li Gun memberikan privasi kepada mereka berdua. Tuan Gunwoo berusaha menjelaskan dan berkata kepada Myung Yun bahwa saat raja sebelumnya menikahi Ibu Suri pindah ke istana. Ayahmu mencoba bundir dengan cara melompat dari tebing, dan itu adalah keputusan yang sangat buruk. Dan orang yang telah menyelamatkan ayahmu saat itu adalah ibumu. Dengan pertemuan itu mereka berdua berjodoh dan akhirnya mereka menikah. Ayahmu menjadi seorang tabib karena teknik belajar dari ayah mertuanya, yaitu kakekmu. Dan kemudian bekerja di klinik kerajaan. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Kemudian ayahmu melihat kehidupan Ibu Suri di istana yang selalu disiksa oleh raja sebelumnya. Dan itu menjadi sumber masalah. Lalu flashback. Ayahmu melihat Ibu Suri bundir dan ayahmu mencoba menyelamatkannya dan membawanya ke rumahmu untuk menyembunyikannya dari raja. Karena raja beserta pengawal-pengawalnya kerap penyiksanya. Lalu ayahmu memberitahu dan berkata ke ibumu bahwa dirinya telah membawa Ibu Suri ke sini karena Ibu Suri dalam bahaya. Pada saat memberitahu, pengawal-pengawal itu sudah datang ke rumah ayahmu. Lalu ayahmu bertarung dengan mereka, namun pada saat ayahmu bertarung dengan mereka, ada pengawal lainnya yang sudah masuk ke ruang utama. Karena pengawal itu menyangka kalau ibumu adalah Ibu Suri dan mereka melenyapkan ibumu. Setelah melakukan hal itu, mereka pergi dan ayahmu mendengar suara tangisanmu yang lalu masuk. Dan pada saat masuk, ibumu sudah kritis. Ayahmu memeluknya mencoba menghentikan belatnya, tetapi ibumu berkata cepatlah kejar mereka dan lenyapkan mereka, supaya mereka tidak bisa kembali lagi ke istana karena mereka tahu kamu telah menyembunyikan Ibu Suri di sini. Kalau sampai mereka berkata ke raja, putri kita tidak akan selamat, jadi cepat kejar mereka. Dan ayahmu menangis karena merasa bersalah, jadi bukan ayahmu yang melenyapkan ibumu. Sambil menangis, Choi Sang-rok berdiri membawa pedang. Disitulah Mo Baek datang dan kaget dan melihat Choi Sang-rok membawa pedang sambil berlumuran blood dan ibunya Myung Yun kritis. Lalu Mo Baek menggendong Myung Yun, sedangkan Choi Sang-rok mengejar mereka dan bertarung. Lalu melenyapkan mereka supaya mereka tutup mulut dan tidak melukai Ibu Suri dan juga putrinya. Nah guys, ceritanya terjawab sudah. Tuan Gunwoo berkata ayahmu merelakan ibumu untuk menyelamatkanmu. Jadi ayahmu tidak melenyapkan ibumu. Kamu harus tahu itu dan mempercayainya. Lalu Myung Yun menangis guys setelah mendengar itu semua. Sementara Li Gun bersedih mendengar Myung Yun menangis. Kemudian Tuan Gunwoo pamit pergi. Li Gun mencoba menghibur Myung Yun dengan mengajaknya minum bersama. Li Gun berkata ada sesuatu yang aku suka darimu, yaitu bibirmu dengan penuh madu. Bagaimana bisa semanis itu? Dan aku suka melihatmu tersenyum manis setiap hari.
Kamu adalah wanita yang kusuka dan kucintai, dan menarik Myung Yun menjadi lebih dekat, guys. Lalu mereka saling memandang dan kissing deh dengan penuh cinta dan romantis. Lee Gun mendatangi kakeknya Do Sung dan berkata, dulu aku pernah di posisi ini dan kamu bertanya dan memintaku untuk bundir atau mengakui kesalahanku yang tidak pernah aku lakukan hanya supaya Do Sung naik tahta. Jadi aku minta kamu akui juga kesalahanmu dan terima hukumanmu. Kakeknya Do Sung justru tertawa dan berkata, jika kamu peduli kepada Pangeran Do Sung dan Ratu, kamu harus membebaskan aku. Lee Gun menjawab, ayah dan rakyat Joseon lebih berarti buatku daripada Ratu dan Do Sung. Jadi bersiaplah untuk interogasi. Dan kakeknya Do Sung geram dan marah. Menteri Yun berkata dia tidak akan serius kan dengan perkataannya. Pengawal raja menemukan pengawal-pengawal pingsan. Dan kakeknya Do Sung bersama Menteri Yun benar berhasil keluar. Ada yang membantu mereka kabur, guys. Dan mereka dibawa ke sebuah rumah dan yang membebaskan mereka adalah Choi Sang-rok. Kakeknya Do Sung dan Menteri Yun kaget dan bertanya maksudnya apa membebaskan kami. Lalu Choi Sang-rok meminta mereka untuk tenang dan berkata sebenarnya musuh kita itu sama. Lalu Choi Sang-rok mengeluarkan 3 obat. Menurut Choi Sang-rok ini adalah racun. Kakeknya Do Sung kaget dan marah, beraninya kamu. Menteri Yun berkata, untuk apa kamu mengeluarkan kami hanya untuk minum racun? Choi Sang-rok menjawab, setujui kudeta dan aku akan memberikan penawarnya setelah kudeta selesai dan berhasil. Aku memberikan racun ini karena aku pernah dihianati kalian, jadi aku tidak ingin dihianati untuk kedua kalinya. Dan juga kita tidak punya pilihan selain bersatu dan bertahan. Kakeknya Do Sung bertanya siapa yang akan naik tahta. Choi Sang-rok berkata tentu saja Pangeran Do Sung. Setelah mendengar hal itu, kakeknya langsung meminum racun itu dan Menteri Yun juga mengikutinya. Lalu tabib Choi berkata lagi, aku akan membutuhkan faksi Soin untuk membantu kita. Raja sakitnya parah lagi, guys, dan Lee Gun meminta Myung Yun datang. Namun Myung Yun sedang berada di luar. Namun pada saat mau berangkat ke istana, Myung Yun dikepung dan ditangkap oleh orang suruhan ayahnya sendiri supaya tidak bisa ke istana mengobati raja. Raja berkata apa yang ingin ayah capai harus dilakukan sekarang olehmu putra mahkota. Apa kamu siap dengan tanggung jawab besar ini? Dan apa yang akan terjadi? Ayah percaya kepadamu putraku. Lee Gun menjawab, baiklah ayah, aku akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Raja memegang tangan Lee Gun dan berkata, panggilkan ratu dan para menteri sekarang juga. Setelah ratu datang dan para menteri juga, Raja melakukan pengangkatan putra mahkota menjadi raja dengan disaksikan ratu dan para menteri. Raja berkata, aku mewariskan mahkota kepada ahli waris. Aku seorang ayah mewariskan mahkotanya kepada putranya yang sudah disetujui langit dan terhormat. Aku tidak bisa memenuhi tugasku karena penyakitku. Maka dari itu aku mengangkat putra mahkota menjadi raja untuk melanjutkan tugas-tugasku sebagai raja. Jadi aku secara resmi mengumumkan pengangkatannya beserta segel kerajaan. Gapsok, Sosung, Kasim, dan murid kakeknya semuanya tersenyum. Lee Gun melihat ibunya dan ayahnya dan mereka juga tersenyum. Di depan istana, Lee Gun berdiri di depan para menteri dan pengawal dengan pakaian pengangkatannya. Raja berkata ke ratu, dengan aku turun tahta, sekarang faksi Naim tidak akan membiarkan kamu dan Do Sung hidup. Dengan tenang, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Lee Gun berjalan memasuki ruang pertemuan dan duduk di singgasana raja. Lalu para menteri memberi hormat semuanya, guys. Lee Gun berkata raja sebelumnya akan menuju istana sementara untuk fokus kesehatannya dan pemulihan. Ada satu menteri bertanya bagaimana dengan ratu. Lee Gun menjawab ratu akan tetap dikurung di tempat kediamannya dan dilengsarkan statusnya bukan menjadi seorang ratu lagi. Karena ratu telah melakukan dosa besar karena telah melenyapkan dayang pencicip makanan.
Dan juga Pangeran Dosung statusnya dicabut menjadi orang biasa dan diusir dari istana. 도성대군 또한 폐서인하고 문에 출성하라. Dan semuanya kaget mendengarnya. Gun mengumumkan ke semua menteri bahwa Ratu dan Dosung dilengsarkan dari statusnya. Kepala Kasim, Sosung, dan Sungok datang menemui Ratu. Kasim berkata atas perintah yang mulia, Dayang yang melayani Anda akan diganti oleh Sungok. Lalu Sosung menyeret Dayang Ratu yang jahat keluar dan akan diusir dari istana. Dan Dayang Ratu hanya berteriak-teriak memanggil Ratu. Choldu segera memberitahu Dosung bahwa Ratu dan dirinya telah dilengsarkan statusnya. Dan Dosung kaget dan segera menemui Legun. Dosung marah-marah berkata ingin masuk menemui raja. Dosung berteriak dan berkata bagaimana bisa kakak melengsarkan ibu dan tetap mengurungnya. Berdasarkan pertimbangan apa kakak? Apakah kakak melengsarkan aku dan ibu itu adalah tujuan kakak sebagai raja? Legun berteriak dan berkata, diam kamu, beraninya kamu membentak-bentak kakak. Kakak melakukannya berdasarkan pertimbangan dan ambil keputusan itu tidak mudah. Bersyukurlah kakak tidak menyuruhmu minum racun. Sebenarnya Legun melengsarkan mereka justru untuk melindungi mereka dari faksi yang kejam dan jahat. Yang di luar selain Gapsok, Sosung, Kepala Kasim, dan pengawal raja, ada juga pelayan lainnya. Semua ekspresi mereka kebingungan dan khawatir karena kakak adik saling membentak. Mereka jadi gelisah sendiri. Legun berkata lagi, kamu pergi saja ke ibu kota dan jalani hidup kamu dengan tenang. Kakak tidak ada waktu mengurusi sikap kamu yang kekanak-kanakan. Kemudian Dosung keluar. Lalu Gapsok masuk dan berkata, kenapa yang mulia bicaranya begitu? Kenapa tidak bicara dengan tenang bersamanya? Nanti kalau dia bertingkah bagaimana? Lalu Legun meminta Gapsok untuk mendekat dan berbisik kepadanya. Dosung sedang berjalan-jalan, lalu ada Menteri Yun menyamar dan menghampiri dirinya. Dosung kaget dan berkata, kenapa ada buronan berani berjalan-jalan di siang hari? Kamu gak takut dengan nyawa kamu? Menteri Yun berkata, aku mempertaruhkan nyawaku ini untuk bisa bertemu kamu. Aku mengirim pesan kakekmu ingin menemuimu. Lalu Dosung bertemu kakeknya. Kakeknya berkata, kamu harus setuju ikut berperang suci bersama kakek. Dan kakek sudah bilang begitu kakakmu naik tahta, dia akan menyingkirkan kamu dan ibumu. Yang kakek minta, lakukan saja semua perintah kakek. Dan Dosung menjawab, kakek mempercayaiku. Tentu saja kamu adalah cucu kakek satu-satunya. Lalu kakeknya memerintahkan seseorang membawa Myung Yun. Dan Dosung kaget kalau Myung Yun ternyata disandra oleh kakeknya. Dosung marah karena Myung Yun diikat. Lalu kakeknya berkata, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berbicara. Myung Yun terluka kepalanya sehingga banyak mengeluarkan belah di kepalanya. Dosung khawatir. Myung Yun berkata, cepat beritahu putra mahkota. Kamu jangan menuruti perintah mereka jika aku digunakan sebagai sandera. Dan juga mengancammu. Dosung menjawab, aku akan menjadi raja dan aku akan memimpin pemberontakan. Myung Yun menjawab, pangeran yang kau kenal tidak akan melengsarkan tahta ayahnya sendiri. Dosung menjawab, yang akan kulengsarkan adalah kakak bukan ayahku. Karena sekarang kakakku sudah diangkat menjadi raja. Dan Myung Yun sendiri kaget guys, karena Myung Yun juga belum tahu pada saat pengangkatan Myung Yun disandra. Jadi kamu akan menjadi ratuku sekarang. Dan pembicaraan mereka ternyata didengarkan oleh kakeknya Dosung. Menteri Yun berkata, apakah kita bisa mempercayai Dosung dan mau menuruti perintah kita? Kakeknya Dosung menjawab, tenang saja, Dosung tidak akan mengkhianati kita selama gadis itu bersama kita. Lalu kakeknya pergi dan Dosung memeriksa keluar bahwa mereka berdua telah pergi. Myung Yun berkata, apakah kamu tahu alasan kakakmu dan ibumu menentang kamu naik tahta? Karena mereka tahu dari semenjak awal begitu kamu naik tahta, kakekmu akan melenyapkan raja. Kakakmu menyembunyikannya karena rasa sayangnya kepadamu begitu besar dan tidak mau melihatmu terluka hatinya. Jadi menurutnya dia lebih baik dibenci adiknya daripada harus melihat adiknya menderita. Dia sangat sayang kepadamu Dosung. Dosung mendengar hal itu kaget. Dosung di luar menangis dan kembali ke kediamannya.
Dosung memerintahkan Choldu untuk mengambilkan alat tulis dan flashback pada saat Dosung tadi datang ke Lee Gun. Dan marah-marah ternyata mereka sedang acting guys, yang dimana Lee Gun mengajak Dosung kerjasama untuk menangkap Choi Sang-rok dan kakeknya yang akan melakukan kudeta. Mereka di dalam acting sambil teriak-teriak dan senyum-senyum gitu guys. Lee Gun berkata jangan ke ibu kota dan tunggulah Choi Sang-rok dan kakekmu supaya mereka bisa menemukanmu. Lee Gun membuat jebakan dengan menggunakan Dosung. Dosung mengingat hal itu semua. Dosung tersenyum dan berkata dia sangat mengesankan. Aku akan menulis surat dan tolong kirim ke istana ke kakak Lee Gun. Dan tadi pada saat berbicara dengan Myung Yun pun Dosung hanya acting tanpa sepengetahuan Myung Yun, supaya terlihat lebih natural pada saat didengar kakeknya Dosung. Lee Gun membaca surat yang dikirim Dosung yang isinya aku bertemu kakek dan Nona Myung Yun di tempat persembunyian mereka. Dan Nona Myung Yun telah disandra, tapi mungkin sekarang sudah dipindahkan. Kakeknya Dosung mulai membuat rencana untuk ikut memberontak dan menggulingkan kerajaan Lee Gun. Dan juga vaksin Namin yang kejam. Dan sekarang sedang heboh mereka meminta Ratu dan Pangeran Dosung untuk meminum racun. Jadi mari kita bersama-sama menyelamatkan Ratu dan Pangeran Dosung. Pertemuan itu dihadiri banyak orang, Choi Sang-rok dan Dosung juga. Dosung berakting seolah-olah ikut bekerja sama dengan mereka dan berkata kalian tidak perlu khawatir, ikuti saja perintahku. Dan aku akan memulai tanda tangan persetujuan kudeta ini. Kakeknya Dosung bertanya kapan kita akan memulai kudetanya. Choi Sang-rok menjawab sepertinya kesempatan yang bagus pada saat mantan raja akan dipindahkan ke Ohyang untuk pemulihan kesehatannya. Kita lakukan pada malam harinya dan mereka semua sepakat guys. 어찌 상대할 작정인가? Lee Gun mengantarkan kepergian ayahnya dan berkata aku akan menunggu sampai ayah benar-benar pulih. Lalu ayahnya memegang tangan Lee Gun dan flashback pada saat waktu masih kecil berkata kepada Lee Gun apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan melindungi ibu tirimu dan adikmu dan tak pernah goyah sedikit pun. Kamu harus berjanji. Dan Lee Gun menjawab baiklah ayah, aku akan melindungi mereka, percayalah kepadaku. Dan mereka tersenyum. Akhirnya ayahnya pergi didampingi oleh para pengawal dan Kasim. Malam hari sesuai rencana mereka, prajurit untuk melakukan kudeta untuk dipersiapkan dan Choi Sang-rok dan Mobek datang. Mereka sudah berkumpul termasuk Dosung. Choi Sang-rok memberitahu bahwa kita akan memulai pada pukul 4 subuh. Genderang akan berbunyi dan orang-orang kita akan membuka gerbang. Kakeknya Dosung bertanya pengawal kerajaan pergi mengawal mantan raja. Bagaimana caranya menangani pengawal setia mereka? Choi Sang-rok menjawab tenang saja, aku akan meracuni makanan mereka. Namun racunnya tidak berbahaya, hanya sebagai pencuci perut saja. Mereka akan diare dan muntah-muntah sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya. Lalu Dayang Kim tersenyum terus sambil memantau makanan untuk para pengawal setia raja. Karena makanannya sudah diberikan serbuk racun. Choi Sang-rok berkata sebelum kita semua pergi lebih baik kita menghitung jumlah pasukan kita lagi. Dan Choi Sang-rok pergi bersama lainnya. Dosung juga akan pergi tapi ditahan oleh Menteri Yun. Menteri Yun berkata kamu kan tidak punya pasukan, jadi kamu mau kemana? Dosung menjawab aku mau ke kamar mandi. Kakaknya Dosung memerintahkan Menteri Yun untuk membuntuti Dosung karena ketakutan Dosung berubah pikiran. Mobek berkata ke Choi Sang-rok bahwa kepala pengawal kakeknya Dosung tidak ada di tempat. Dia pergi bersama pasukannya dan tidak terlihat dimanapun. Choi Sang-rok mulai khawatir dan panik, perasaannya tidak enak lalu meminta panggilkan Menteri Yun. Sedangkan Menteri Yun menjaga Dosung yang dimana Dosung ternyata minum arak dan mabuk-mabukan pada saat mau kudeta. Menteri Yun kesal sendiri melihat Dosung dan memarahinya. Dosung menjawab aku harus mabuk karena aku sebentar lagi akan melenyapkan kakakku sendiri. Lalu Mobek datang memanggil Menteri Yun untuk bertemu dengan Choi Sang-rok. Setelah Menteri Yun pergi, Dosung bangun. Dia berpura-pura mabuk padahal ingin membuat surat dan memberitahu rencana penyerangan ini dan racun yang akan diberikan kepada pasukan istana. Setelah Menteri Yun bertemu Choi Sang-rok mengajaknya minum bersama. Namun tiba-tiba Menteri Yun kesakitan guys karena minuman yang diminumnya ternyata mengandung racun. Choi Sang-rok sengaja memberikannya supaya Menteri Yun mau berbicara.
kemana pengawal setia kakeknya Dosung dan pasukannya pergi. Choi Sang-rok akan memberikan penawarnya kalau dia mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Menteri Yun mengatakan kalau mereka pergi untuk melenyapkan Ibu Suri. Kakeknya Dosung lagi-lagi berkhianat. Choi Sang-rok marah, lalu berlari ke istana untuk menyelamatkan Ibu Suri. Dayang Kim memberitahu kalau mantan raja sudah pergi, jadi kita harus segera pergi, Ibu Suri. Ibu Suri memegang perutnya dan Dayang Kim berkata tenang saja, semuanya akan baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana. Percayakan kepada Choi Sang-rok sambil tersenyum. Sambil menunggu genderang berbunyi, kakeknya Dosung memberikan arah kepada semua pasukan dan para pemimpin pemberontak yang terkait. Dan Dosung juga sebagai bentuk rasa percaya diri yang kuat akan keberhasilan mereka nanti. Kakeknya Dosung mengajak mereka bersulang dan berkata raja telah melengsarkan ibu dan adiknya sendiri. Dia adalah raja yang kejam dan tidak berhati nurani. Mari kita gulingkan dia sambil bersorak-sorak dan meminum araknya. Dan Dosung juga berpura-pura minum. Tak lama datanglah pasukan Raja Ligun yang dimana kakeknya Dosung kaget beserta pasukannya. Pada saat mereka mau menyerang, perut mereka semuanya sakit guys, karena ternyata arak yang diberikan adalah yang sudah dicampur pencuci perut sama coldu pengawalnya Dosung. Menteri Yun dan kakeknya Dosung kesakitan, senjata makan tuan. Lalu kakeknya Dosung melihat Dosung dan kesal kepadanya karena ternyata mengkhianatinya. Kakeknya Dosung berkata, aku telah bekerja keras dan berusaha banyak untukmu dan keluarga kita. Tapi kamu justru bersekongkol dengannya menjatuhkan kakekmu sendiri. Cepat berikan penawarnya, kalau tidak kakek akan melenyapkan Nona Myung Yun. Tak lama Myung Yun datang dan mendampingi Ligun. Kakeknya dan Menteri Yun kaget sambil menahan sakit perut. Dosung berkata justru aku sebagai cucu kakek malu atas perbuatan semua yang kakek lakukan. Pengawal mantan raja memerintahkan semuanya untuk menyerah dan mereka melepaskan senjatanya dan menyerah. Namun Gapsok memberitahu kalau Choi Sang-rok tidak ada di sini. Ligun menyerahkan dan mempercayakan ke Dosung tempat ini dan pasukan yang ditangkapnya, sedangkan Ligun kembali ke istana. Pada saat Ibu Suri keluar, pasukan kakeknya Dosung sudah tiba dan menyerang. Mereka bertarung dengan pengawal yang menjaga Ibu Suri. Pada saat di paviliun, Dayang Kim terluka dan pengawal itu akan melukai Ibu Suri. Namun Choi Sang-rok keburu datang guys melawan mereka. Sedangkan Mobek melawan yang lainnya karena jumlahnya terlalu banyak. Choi Sang-rok sendiri karena dia tidak terlalu bisa bela diri, akhirnya dia terluka. Pengawalnya masih juga menyerang Ibu Suri, lalu Choi Sang-rok melindunginya dengan cara menahan pedangnya. Dan Choi Sang-rok terkena pedangnya di punggung dan di dadanya guys. Yang dimana Ibu Suri hanya menangis dan menjerit-jerit. Dan pengawalnya kabur semua. Mobek datang menghampiri. Choi Sang-rok menyuruh Ibu Suri pergi bersama Mobek untuk menyelamatkan calon babynya. Ibu Suri berkata, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu. Bagaimana bisa calon babynya lahir tanpa ayah? Jadi aku mohon jangan lakukan ini kepadaku sambil menangis. Lalu Ligun datang bersama pasukan. Choi Sang-rok mengangkat pedangnya kepada Ligun, tetapi pengawal raja melemparnya. Kemudian Choi Sang-rok merangkak dan berlutut memegang pakaiannya Ligun. Dan berkata, aku mohon Soreon hanyalah wanita biasa yang jatuh cinta kepada seorang pria. Dia tidak bersalah, aku mohon ampuni dia yang mulia. Dan Choi Sang-rok menghembuskan nafasnya yang terakhir guys sambil berlutut di kakinya Ligun. Ligun juga sendiri tidak tega melihatnya kalau sudah begini. Ibu Suri menangis histeris dan memeluknya. Tidak percaya bahwa orang yang dicintainya tidak selamat. Lalu Ligun berkata kepada pengawal bahwa semua pengawal yang ada di sini harus bisa menyimpan rahasia. Dan katakan bahwa Ibu Suri dan Choi Sang-rok telah lenyap oleh pemberontak yang masuk ke istana ini. Yang artinya Ligun mengampuni Ibu Suri dan menyuruh pergi dari istana. Setelah beberapa waktu kemudian, tibalah eksekusi yang akan dilakukan kepada kakeknya Dosung. Menteri Yun dan pengawal setianya beserta pendukung semuanya.
Menteri Yun hanya menangis dan kakeknya pasrah dan akhirnya mereka dieksekusi guys. Di pertemuan rapat, sebagian menteri meminta Ratu dan Dosung dihukum juga untuk meminum racun. Begitu juga dengan putrinya Choi Sang-rok. Namun Lee Gun marah dan berkata, "Diam, aku berhak membuat keputusan dengan menggunakan kapak emas ini. 스스로의 목부터 걸고 말하라. Sebagai bentuk kalau kalian harus setuju semua dengan keputusanku. Apabila setelah kapak ini dikeluarkan kalian tetap bersikeras meminta hukuman itu, berarti dia yang harus membayar dengan nyawanya sendiri." Setelah mendengar itu semuanya takut dan berkata, "Baiklah yang mulia." Lee Gun menerima surat dari Ibu Suri bahwa Choi Sang-rok ada menyimpan obat untuk mantan raja supaya efek racunnya bisa cepat pulih dengan sempurna. Lalu Lee Gun meminta Gap-sok mengirim obat hasil racikannya kepada mantan raja. Lee Gun mengumumkan secara resmi peraturan baru di istana tentang kaitan blood, bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan, keluarganya dianggap tidak bersalah karena tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat sama sekali, jadi mereka dibebaskan mulai sekarang. Dan mereka segera memberitahu Myung Yun. Myung Yun senang sekali. Kemudian mantan raja dan ratu memanggilnya dan berkata, "Aku akan memberikan hadiah kepadamu sesuai janjiku. Jadi katakan apa yang kamu inginkan." Myung Yun menjawab, "Aku ingin menjadi tabib dan menolong orang yang sakit seumur hidupku." Lee Gun memandangi lukisan yang dilukis oleh Myung Yun, yang dimana di bawah pohon tersebut ada sepasang kekasih yang sedang bersama. Mereka memimpikan menjadi orang biasa tetapi tetap bahagia selamanya. Lee Gun memerintahkan Gap-sok memanggil Dosung. Saat Dosung datang dan masuk ke ruangan, Dosung kaget mendapati segel dan nasional kerajaan beserta pakaian pengangkatannya dan juga sebuah surat yang isinya bahwa kamu adalah sekarang Raja Joseon. Pemerintahan negara Joseon ini kakak percayakan kepadamu. Tolong dijaga dengan baik dan jadilah raja yang bijaksana. Kakak sudah berkata kepada cendekiawan untuk mengatur pengangkatanmu, adikku tersayang. Lee Gun memberikan tahtanya kepada Dosung karena Lee Gun tahu sekarang kakaknya sudah tidak ada, dan Lee Gun sendiri hanya ingin bersama Myung Yun karena Lee Gun tahu dengan menjadi raja dia tidak akan pernah bisa bersama Myung Yun. Dan juga Lee Gun berkata dia mengambil beberapa lencana karena dia akan menjadi inspektur rahasia sekarang. Lalu Dosung berteriak memanggil kakak Lee Gun. Kemudian Lee Gun dan pasukannya mendatangi klinik tempat Myung Yun bekerja dan menyamar akan menangkap Myung Yun karena tidak mempunyai izin praktek dan memeras uang banyak kepada pasien. Myung Yun dan Ahul kaget kemudian berlutut. Lee Gun berkata, "Kamu harus mau melayaniku, kalau tidak kamu akan kutangkap." Sambil berteriak-teriak terus, "Kamu harus melayaniku, Bekku." Myung Yun kaget dan melihat ternyata Lee Gun guys. Lee Gun berkata lagi, "Aku adalah suamimu." Myung Yun senang berdiri dan langsung memeluknya. Mereka tersenyum bahagia guys. Lee Gun membawa dan menunjukkan kepada Myung Yun tempat peristirahatan ayahnya. Setelah kejadian itu, Gap-sok mengambilnya dan menguburkannya di sini. "Kamu sapalah dia, aku akan menunggu di bawah bukit." Myung Yun menangis tak kuasa menahan sedihnya. Bagaimanapun seburuk apapun dia adalah tetap ayahnya. Selain ke tempat peristirahatan ayahnya, Lee Gun juga membawa Myung Yun untuk bertemu dengan Ibu Suri. Setelah mereka bertemu Ibu Suri, ternyata Ibu Suri sedang hamil besar dan meminta Myung Yun untuk memaafkannya. Myung Yun hanya menjawab mungkin suatu saat nanti. Ibu Suri memegang tangan Myung Yun sambil menangis terus. Lee Gun sedang membuat ramuan obat sambil mengipasi api. Kemudian tak lama Ibu Suri melahirkan seorang putri guys. Di saat-saat terakhirnya Ibu Suri meminta kepada Lee Gun untuk menjaga putrinya. Dayang Ki menangis terus sambil menggendong putri dari Choi Sang-rok. Lee Gun menjawab, "Beristirahatlah dengan tenang dan jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik." Lee Gun tersenyum untuknya. Lalu Ibu Suri pergi guys, dan Lee Gun menguburkannya di samping Choi Sang-rok. Lee Gun dan Myung Yun memberikan penghormatan terakhir dan arwah mereka pergi dengan bahagia karena sudah bertemu kembali. Sedangkan Dayang Ibu Suri diterima menjadi biksuni oleh ketua paranormal yang baik.
karena menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Kemudian Myung-yun dan Lee-gun pergi. Gap-sok, Oh-wol dan juga Mo-baek mereka melayani Lee-gun dan Myung-yun dan hidup bersama-sama terus. Suatu hari ada para pejabat yang korup dan sedang bersenang-senang di rumah Gisaeng. Karena Lee-gun pekerjaannya adalah inspektur rahasia, lalu Lee-gun bersama istrinya dan rombongannya menangkap mereka guys. Yang dimana Myung-yun baru saja melahirkan dan emosi melihat mereka. Ibu melahirkan, emosi biasanya masih membara. Semua pejabat itu habis dipukuli Myung-yun, tidak ada ampun. Kocak banget guys. Sementara Pangeran Do-sung yang selalu mendapatkan petisi yang menumpuk membuat kepalanya pusing. Dimana salah satu petisinya bahwa Lee-gun meminta setiap bulan yang mengganti kepala desa dan memukulinya karena mereka korupsi. Do-sung berkata, aku tidak tahan lagi dan berkata mari kita datangi dia dan tangkap dia. Myung-yun yang sedang mengobati pasiennya lalu berkata ke Lee-gun, datanglah bantu kami karena pasien sekarang sedang banyak. Lee-gun menjawab, baiklah tunggu aku karena aku sekarang sedang mengganti popok babyku. Lee-gun sedang mengganti popok putrinya Ibu Suri. Sedangkan baby Lee-gun tersenyum terus. Pada saat Lee-gun membawanya keluar, datanglah mantan raja dan ratunya. Mereka datang untuk menengok cucunya. Namun pada saat datang, Lee-gun dicuekin oleh mereka. Kocak guys ekspresinya, dan mereka langsung memeluk cucunya dan menyapa mereka berdua. Sungguh bahagia. Raja bermain-main dengan babynya. Kemudian Do-sung bersama pengelola raja dan Kasim datang sambil berteriak-teriak, kakak kesini sebentar, ini adalah perintah. Lee-gun yang langsung melihatnya dan menarik tangan Myung-yun dan mereka kabur guys, dan mereka kejar-kejaran. Dan ceritanya selesai sesuai yang diharapkan, yaitu happy